Bantu saya tap-tap layar. Vero, kemana mau sapa ke sana? Semakin banyak tap layar, semakin kuat ya live-nya. Mau minta uang. Nandar munandar. Saya kalau baca nandar ini ya. Ingat nandar. Oke. Minta tiap-tiap terus tiap live. Kalau nggak bermodal sendiri kan nggak ada. Tiap-tiap layar itu bukan uang. Makanya kalau kamu nggak ngerti, kamu nggak usah main TikTok. Bukan levelnya nandar. Nandar keok, saudara-saudara. Makanya kenapa dia takut kalau saya ajak debat di Superboy. Karena kalau ada jurinya, maka dia tidak akan ngeles. Dia hanya bisa pasrah dengan kekalahannya. Bantu saya tap-tap layarnya ya. Tap-tap layar sampai 1000 lah. Cari kaya dengan perpuluhan. Saya nanti mau upload ya waktu saya debat dengan yang punya akun, nama akunnya Ustadz Koin. Nanti saya akan upload lah, kamu lihat sendiri. Diskusi aja muter-muter. Bilang aja kalau kalian tidak paham. Ya iyalah, emangnya kalian bisa paham? Sore. Pakai slop juga. Padahal bahasa Indonesia loh, tapi satu-satunya diartikan 3. Kamu tahu Tritunggal itu apa? Thank you. Sabar baik, Keng. Oma akan. Oma. Bagaram sekali ini. Bantu saya tiap-tiap layarnya dong. Belum ini, Mak. Itu sementara live ini. Di TV live, Bang. Terus kenapa? Insafkah wahai manusia? Percayalah kepada Kristus ya. Pada saat Yesus bayi, siapa yang berkuasa? Kamu tidak punya pertanyaan lain? Itu pertanyaan dari zaman dahulu kala ya. Itu kreatif sedikit ya. Cari informasi terbaru. Jangan kalah sama Donditan. Ya kan, cari informasi terbaru. Jangan hanya itu-itu aja yang ditanya. Waktu Yesus belum lahir, siapa yang melihara dunia? Waktu Yesus di kayu salib, siapa yang pelihara dunia? Aduh, tidak ada pertanyaan lain kah? Pertanyaan kah kalian? Ya, makanya saya bilang, penunggang kuda mati.
Sampai sekarang pertanyaannya itu aja. Pak Mandang. Oke. Hai, Selamat sore. selamat siang menjelang sore. Iya, Apa kabarnya? Pak Semua. Pendeta. Baik, baik, alhamdulillah. Ini Sudah lama habis jogging, sorry. Sudah lama tidak ketemu nih. Iya, udah lama kali pun. Oke. Gimana Yang perkembangan pengetahuan Pak Pendeta terkait Bible? Ada peningkatan atau masih begitu-begitu aja? Kalau dengan peningkat dengan apa ya, dengan level yang kemarin itu Suma tidak bisa kalahkan saya, apalagi dengan level yang sekarang. Oh, Masya Allah. Luar biasa berarti. Berarti saya harus update juga materi saya gitu kan ya? Boleh nggak? Iya, harus update materi, jangan yang materi-materi lama. Oke, baik. Jadi saya mulai bernarasi. Pertama agama Yahudi, kemudian agama Nasrani, kemudian antara Yahudi dan Nasrani muncul Kristen, lalu terakhir ada Islam kan gitu. Nah, kalau saya membawa rujukan Al-Quran, sudah pasti Anda akan jadi sasaran tembak Al-Quran karena disebutkan sebagai orang kafir kan gitu. Saya tidak mau itu. Saya mau di pihak Anda. Jadi acuannya adalah Bible meneropong kepada Quran. Jangan Al-Quran meneropong ke Bible. Itu terlalu berat bagi Anda nanti. Jadi cukup Bible meneropong ke Al-Quran, meneropong kepada Nabi Muhammad, meneropong kepada Islam. Saya mengambil data ketika Yesus mengajar di tengah-tengah muridnya di Bukit Zaitun. Ketika murid-muridnya datang, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Kan gitu. Lalu Yesus menjawab, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya kepada Pak Pendeta yang ilmunya sudah tinggi, apakah nubuat Yesus ini berhasil? Berhasilkah penyesat memakai nama Kristus, Yesus, menyesatkan banyak orang? Oke. Apakah nubuat Yesus ini terjadi? Banyak orang yang disesatkan oleh penyesat dengan memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Silakan. Jadi penyesat yang atau menyesatkan yang Anda maksudkan dari Matius pasal 24 ya? Iya betul. Oke, kalau begitu saya bacakan saja ya narasinya seperti apa, supaya kemudian Boleh, yang boleh. bawah juga bisa mengerti dan memahami. Nanti Bang Suma, nanti kalau saya selesai jawab pertanyaan Bang Suma, izinkan saya juga bertanya kepada Bang Suma. Boleh? Oleh. Iya kan, karena selama ini kan kalau kita debatkan Bang Suma yang bertanya kepada kami kan, izinkanlah kami juga bertanya kepada Bang Suma ya. Izinkanlah kami. Boleh ya? Iya. Silakan. Terkait dengan tema kan? Pemberitaan. Ya saya bacakan dari Matius 24 ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Oke. Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada Oke. kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada Oke. mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ini yang Anda maksudkan ayatnya. Yes. Ya. Jadi pertanyaan Anda adalah, apakah nubuat ini akan berhasil? Begitu?
Iya, apakah nubuatan ini berhasil? Apakah iblis penyesat berhasil menyesatkan banyak orang sesuai dengan nubuatan Yesus tersebut? Iya. Jadi Yesus mengatakan bahwa akan banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi Iya. yang dimaksudkan oleh Kristus di sini kan Mesias palsu. Kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Mesias. Ya. Dan kalau Mesias itu sudah datang, Mesias sudah datang ya, yakni Yesus Kristus. Kemudian ada lagi yang datang kemudian mengaku sebagai Mesias. Maka tentu saja mereka adalah Mesias palsu. Dan kalau kita lihat dari konteks ini, Pertanyaan saya, ya. Jadi kalau Anda Pertanyaan bertanya saya. apakah itu berhasil, kalau saya lihat dari sudut pandang Alkitab atau Kristen itu sendiri, itu tidak berhasil loh. Kenapa? Karena orang Kristen sudah percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah berarti Yesus Mesias. pembohong. Berarti Yesus pembohong. Yesus sudah Dah, dia mengatakan akan datang banyak penyesat memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya. Itu nubuat. Anda mengatakan tidak berhasil, berarti Yesus itu pembohong berarti. Jadi saya mengatakan tidak berhasil dan bilang banyak orang akan disesatkan. Ya, tetapi bukan orang percaya yang disesatkan kan? Ya, jelas dong. Buktinya Tunggu dulu. Iya, Oke. tunggu dulu. Kan Yesus berkata kepada Bani Israel, orang Yahudi nih, bukan kepada Kristen. Kristen kan ini orang di luar. Yesus berkata kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasilkah penyesat ini menyesatkan banyak orang, di mana penyesat ini menggunakan nama Yesus Kristus sebagai alat untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Kalau tidak berhasil, Yesus pembohong. Kalau berhasil, mana orang banyak yang menggunakan nama Kristus Yesus untuk menyesatkan banyak orang itu? Silakan. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa banyak orang yang akan mengaku Mesias dan menyesatkan banyak orang, itu pasti akan terjadi. Karena Yesus Akan atau sudah terjadi? Ya bentar dulu, saya selesaikan dulu. Artinya Akan ketika atau Yesus, sudah terjadi? ya bentar dulu ya, saya Oleng Pak Pendeta, oleng. Katanya ilmu sudah di atas. Kok masih... ini sabar dulu Bang Suma. Kalau saya sudah menjawab, Sudah terjadi atau belum terjadi? ini kan nubuatan. Kalau Nubuat yang terjadi, sesuatu yang terjadi Nubuat- atau sesuatu yang akan terjadi. Kalau nubuatan, terjadinya itu datang kepada murid yang berbicara kepada dia di Bukit Zaitun. iya, oke. Nah, ternyata pengetahuan masih belum terupdate. Bentar dulu. Anda bisa memberikan komentar kalau saya sudah selesai menjawab. Iya, makanya jangan ngawur. Tenang aja. Silakan. Artinya kalau Iya, ini, silakan. kalau saya selesai menjawab, nanti Bang Suma juga bisa memberikan tanggapan. Kalau menurut Bang Suma itu ngawur, Bang Suma tunjukkan ngawurnya di mana kan? Tapi paling tidak izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan. Oke. Ya. Oke. Jadi dengarkan Saya katakan saya. ngawurnya Jadi, dulu. Ngawurnya dulu. Anda mengatakan tidak terjadi, sekarang Anda katakan akan terjadi. Itu ngawur. Berarti Anda masih perlu belajar dari Bang Suma tentang Bible, Pendeta. Ya. Masih ilmu masih nihil. Sabar dulu Bang Suma. Pengetahuan masih kayak dulu. Sudah memberikan komentar, sementara saya belum menyelesaikan saya punya tanggapan, sanggahan. Maka itu menunjukkan kebotolan Bang Suma. Selesaikan saya. Enggak, saya melihat narasi Anda itu masih cetek banget. Sabar dulu. Masih cetek, pengetahuan tentang Bible masih nihil. Selesaikan saya Ya udah. ngomong. Selesaikan saya ngomong, baru Bang Suma ngomong. Ya, saya bacakan ya. Selesaikan dulu saya ngomong, baru Bang Suma ngomong. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku.
Jadi ini merupakan nubuatan yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Dan nubuatan ini itu bisa terjadi kepada murid-muridnya atau bahkan bisa terjadi kepada orang Kristen pada angkatan yang berikutnya. Kenapa? Karena kalau misalkan ya ayat Alkitab ini hanya untuk murid-muridnya di waktu itu dan tidak juga dimaksudkan untuk orang Kristen di zaman sekarang, maka ayat ini tidak akan pernah ada bagi orang Kristen. Justru karena ayat ini tertulis dan menjadi peringatan bagi murid-muridnya, ini pun sekaligus menjadi peringatan bagi orang percaya di waktu yang sekarang. Karena firman Tuhan yang tertulis di sini, Bang Suma, itu bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk seluruh orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan. Kan kalau Anda sudah mendengar begitu, sabar dulu Bang Suma. Sabar dulu Bang Suma. Ya, jangan resah dan gelisah. Sabar dulu. Izinkan saya selesai menyampaikan Geli saya mendengarkan argumentasi. Anda itu tidak percaya diri kelihatannya. Argumentasi Anda itu geli kan? Anda tidak percaya diri. Enggak, itu argumentasi Anda itu apa? Anda Kristen angkatan pertama dan Kristen berikutnya. Emang Yesus muridnya Kristen? Hah? Hubungannya Yesus dengan Kristen? Tidak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Coba dengar apa kata dia, ya. Hubungannya Yesus dengan Kristen, coba. Coba dia bilang begini tadi. Coba dengar apa kata Suma tadi. Suma bilang begini. Angkatan pertama kok Kristen? Ya. Dengar ya. Suma bilang tadi begini, angkatan pertama Kristen. Kristen akan pertama. Kemudian dia bilang, apakah Yesus adalah murid Kristen? Kristen angkatan pertama itu muridnya Paulus. Astagfirullahaladzim. Lucu Anda ini. Lucu. Yesus itu pengikutnya semua orang Yahudi. Kamu itu tidak percaya diri dengan murid Yesus angkatan pertama orang Yahudi. Alkitab ini. Kristen itu pengikut Paulus. Alkitab ini bukan hanya murid-muridnya. Alkitab ini untuk seluruh orang Kristen, bukan hanya untuk murid-muridnya. Bible itu bukan. Kalau kamu dapat membuktikan bahwa saya nggak usah di-mute dong. Jangan ketakut. Saya tidak takut. Nah, Jangan ketakutan. Nggak usah di-mute. Ketawa aja saya. Terus kenapa main mute? Kenapa main mute? Sekarang kamu kasih Kenapa main tanggapan mute? saya. Tanggapan saya. Silakan, tanggapi saya. Kalau kamu Iya. hebat, silakan. Saya tanggapi. Silakan. Ya, jadi gini. Pastor Dede ini ilmu pengetahuan tentang Bible masih sangat nihil sekali. Dia nggak ngerti apa-apa tentang Bible. Yesus berkata, dengar. Yesus berkata kepada muridnya di Bukit Zaitun ketika Yesus didatangi oleh Yahudi, bukan Kristen. Yahudi itu pemakan babi, tidak bersunat, penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Beda dengan orang Yahudi. Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu dulu. Kemudian ketika orang Yahudi ini bertanya kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus berkata kepada orang yang bertanya, "Waspadalah agar kamu itu adalah orang Yahudi, murid Yesus, bukan Kristen. Kamu agar jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku." Berarti yang datang itu adalah orang-orang di luar kelompok orang Yahudi. Orang yang di luar Yahudi yang datang kepada orang-orang Yahudi memakai nama Yesus itu bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Islam. Yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku murid Yesus hanya Kristen, non-Yahudi. Jadi penyesat itu memakai nama Yesus padahal mereka bukan pengikut Yesus. Pertanyaan saya ulang. Anda tadi mengatakan tidak terjadi. Setelah itu Anda sadar, sedikit agak sadar, belum terjadi. Itulah bukti bahwa ilmu pengetahuan Anda tentang Bible nihil. Pertanyaan saya jelas.
Apakah nubuatan Yesus itu benar-benar tergenapi? Penyesat itu datang kepada murid-murid Yesus, memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Atau tidak terjadi? Kalau tidak terjadi, maka Yesus pembohong. Nubuatannya gagal. Tapi kalau terjadi, siapa di luar Yahudi yang datang kepada murid Yesus, mengaku-ngaku murid Yesus, memakai nama Yesus, tapi tujuannya menyesatkan banyak orang? Nggak paham juga. Oke, sekarang Perlu saya saya ya. ulang lagi. Sekarang saya. Boleh ya? Oke. Nah, jadi waktu kamu ngomong, saya diam ya. Saya tidak menggunakan efek suara apapun, bahkan saya tidak menertawakan narasi yang kamu bawa. Jadi kalau saya ngomong pun, jangan pakai efek suara apapun, kecuali kalau kamu yang ngomong ya. Jadi kamu jangan takut dengan narasi saya, karena narasi kamu itu narasi receh Suma ya. Oke, sekarang saya ya, giliran saya. Orang bodoh Saya yang sudah sombong. bilang, kalau saya, kamu ngomong saya diam. Kalau saya, Oh, sorry. Saya terlalu jujur memang kadang. Sorry. Saya memang Ya. terlalu jujur memang. biasanya orang begini tidak percaya diri dengan narasi yang silakan. dibawa. Ya, silakan. Sekarang kamu Silakan. diam, ya. Silakan. Diam ya. Diam semua. Silakan. Diam. Ya. Jangan kamu banyak mulut di situ. Kamu diam. Sekarang saya mau ngomong. Ya, jadi kamu kan, saya kan katakan tadi bahwa ketika Yesus menyampaikan nubuatan tersebut, nubuatan itu kan adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi akan terjadi. Dan ketika Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya, ketika itu juga termasuk adalah peringatan yang disampaikan kepada setiap kami juga. Iya kan? Jadi Yesus mengatakan akan ada orang-orang yang mengaku Mesias. Dan bukankah hal ini juga sementara terjadi? Ya, di Korea sana ada seorang perempuan yang mengaku Mesias. Dan dia menyesatkan banyak orang. Itu merupakan bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, kalau kamu memberikan sebuah bantahan yang terlahir dari kecerdasan ya, bukan cuma dari omon-omon doang ya. Kalau bantahan dari omon-omon doang, nenek-nenek juga bisa Suma. Jadi kalau Anda memberikan sebuah bantahan yang terlahir dari sebuah kecerdasan, maka Anda harus membantah saya bahwa saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu bukan hanya untuk murid-muridnya di waktu itu, tetapi juga untuk orang-orang Kristen di zaman sekarang. Begitu Suma. Dan saya harap ketika Anda memberikan bantahan yang itu jangan Anda pakai jurus kutu loncat seperti biasa kelakuan kau. Silakan. Mana jawabanmu mana? Jawabanmu Ya. mana? Itu dia jawaban saya. Jawabanmu mana? Itu jawaban saya. Apa itu? Apa itu? Apa Jawaban itu? saya. Itu jawaban saya. Pertanyaan saya, dengarkan. Berhasil tidak penyesat datang kepada murid Yesus, memakai nama Yesus, dan menyesatkan banyak orang? Iya. Jadi Itu murid pertanyaan yang saya. Anda maksudkan apakah hanya murid di situ atau semua murid Kristus di seluruh dunia? Jawab. Muridnya Ya. yang ada pada saat itu, yang bertanya di situ. Tadi saya katakan bahwa murid Yesus itu bukan cuma yang mendengar ucapannya, semua orang yang Enggak, saya enggak peduli. Saya Semua- tidak peduli dengan murid yang lain. Semua- Pertanyaan kamu bukan tidak saya, peduli, kamu pertanyaan botol semua. saya, murid yang saat itu. Hei, pertanyaan saya, Itu murid yang buatan. bertanya saat itu. Itu Dengarkan, buatan. pertanyaan saya, berhasilkah penyesat mendatangi murid Yesus yang bertanya kepada Yesus itu, kemudian memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang? Ya. Berhasil atau tidak? Anda bisa bilang begitu kalau misalkan perkataan Yesus itu hanya untuk murid-muridnya di waktu itu. Tetapi kan Saya bertanya tentang muridnya. Kenapa Anda membawa kemana-mana? Dan narasi saya itu sangat jelas bahwa firman Tuhan yang tercatat di dalam Matius pasal 5 ayat 24 itu bukan hanya
disampaikan kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada seluruh orang Kristen yang membaca ayat itu, sehingga kami di waktu yang sekarang Kenapa perlu jadi Kristen ke bawah-bawah, Tuyul? sampai ada Kenapa yang Kristen ke namanya bawah-bawah? muncul kemudian Kenapa menyesatkan banyak Kristen ke orang. bawah-bawah? Ya, memang Eh, Kristen pengikut kenapa Kristen Kristus. ke bawah-bawah? Kenapa? Kristen pengikut Kristus. Nenekmu kiper. Kristen itu pengikut Kristus. Oke, Kristus yang keluar dari Kalau kubur. kamu- Itu kalau oknum yang kamu- berbeda. kalau kamu Yang dapat saya tanya membuktikan sekarang bahwa ini, Kristus hey, itu hey, bukan hey, pengikut hey, Kristus. hey, Kalau hey. kamu dapat Yang membuktikan saya bahwa tanya Kristus itu bukan pengikut Kristen. Kristus, baru itu nenek Yang kipermu. saya tanya itu bukan Kristen. Ayo, sekarang Bukan itu yang saya tanya. buktikan kalau Kristen Bukan pengikut itu yang Kristus. saya tanya. Buktikan kalau Kristen Bukan itu pengikut yang saya Kristus. Ayo. tanya. Ayo, sekarang kamu buktikan. Oke, Apa oke, oke, Kristen oke, pengikut oke. Kristus atau bukan? Bukan itu yang saya tanya. Itu yang Bukan kamu itu yang tanya saya tadi. tanya. Yang saya tanya muridnya Yesus. Hei, muridnya Yesus yang kutanya, muridnya Yesus, Dek, muridnya Ya, Yesus. saya murid Yang Yesus. bertanya kepada Yesus. Murid Yesus. Bukan Saya kau murid yang Yesus. kutanya, Tuyul. Bukan kau Saya yang juga kutanya. murid Yesus, kecuali Murid kalau yang kamu datang, dapat membuktikan murid saya yang bukan murid datang. Kristus. Semua orang Kristen itu, nenek kiper, itu murid Kristus. Semua Murid yang percaya datang. kepada Kristus itu murid Kristus, nenek kiper. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu bertanya hadir di Bukit Zaitun pada saat itu? Ya, saya katakan kan nubuatan itu bukan hanya untuk murid-murid, tapi kepada kami. Saya tanya, apakah kamu hadir? Apakah kamu hadir di Ayat Bukit itu Zaitun? bukan hanya untuk mereka, ayat itu juga untuk kami. Bantai Saya itu. tanya, yang hadir di Bukit Zaitun terjadi nggak Kamu pada salah mereka? bertanya. Itu bukan pertanyaan yang tepat. Karena ayat itu bukan hanya untuk murid-murid Kristus, itu juga untuk kami. Saya kan bertanya tentang murid yang bertanya di situ waktu itu. Saya sudah bilang bahwa perkataan itu bukan hanya untuk mereka. Kalau perkataan itu hanya untuk mereka, Terserah kamu, terserah kamu, terserah kamu, terserah kamu. Tapi bukan itu yang saya tanya. Saya bertanya tentang murid yang ada pada saat itu. Ya, Yang saya saya bilang. tanya murid yang ada pada saat itu. Saya bilang bahwa ayat itu bukan hanya untuk murid di saat itu untuk semua Iya, orang. iya, silakan aja. Silakan aja. Silakan aja. Yang saya tanya murid yang di situ. Saya bilang ayat Yang itu saya bukan hanya tanya. murid yang di situ. Yang saya tanya murid yang ada di situ. Saya bilang Yang ayat saya itu tanya untuk murid yang ada di situ. Saya bilang ayat Ya, itu murid. bukan hanya untuk murid yang ada di situ. Iya, terserah. Lu Terserah. akibatnya naik kiper. Yang saya tanya bukan murid setelahnya. Yang saya tanya bukan Kristen yang ada sekarang. Kalau Yang saya tanya murid yang ada di Bukit Zaitun. Yang saya tanya itu murid yang ada di Bukit Zaitun yang Jawaban bertanya saya. kepada Yesus itu. Pertanyaan saya, ayat itu apakah bukan untuk murid-murid yang ada di situ. Kalau hanya tapi yang saya tanyakan bukan murid-murid yang muncul belakangan. bukan hanya Yang untuk saya tanya bukan murid yang datang belakangan, bosku. Yang kutanya murid yang sedang bertanya itu. Tapi kan Ketika ayat di itu Bukit bukan Zaitun. hanya untuk Boleh murid-murid. nggak saya bernarasi dulu? ayat itu juga buat Saya bernarasi kami. dulu. Ya, Saya silakan. bernarasi dulu ya. Oke, jadi begini Saudara Pastor Dede Dula. Saya tidak tanya tentang Kristen yang muncul hari ini. Kalau nanti misalnya saudara mau mengatakan itu termasuk kami, oke. Oke, silakan aja. Tapi Bung, yang saya tanya, orang yang sedang bertanya kepada Yesus pada saat itu. Di situ ada Petrus, ada Yohanes, ada Andreas, ada Nikodemus, murid-muridnya 12 orang itu, 11 orang itu. Ketika Yesus didatangi secara sendiri di Bukit Zaitun, ditanya oleh mereka ini, orang yang hidup di abad pertama itu, Guru, apa tanda kedatanganmu? Terus Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah agar kalian di situ yang bertanya waktu itu. Nah, yang saya pertanyakan adalah, berhasilkah penyesat iblis datang kepada murid-murid yang ada di Bukit Zaitun itu
mendatangi murid tersebut memakai nama Yesus Kristus, menyesatkan banyak orang. Itu pertanyaan saya. Apakah penyesat itu berhasil mendatangi murid-murid Yesus pada saat itu dengan memakai nama Yesus Kristus? Berhasil atau tidak? Dan menyesatkan banyak orang. Gitu. Sekarang saya jawab, Sampai sini ya. paham? Oke, saya Sampai sini jawab. paham? Oke, saya jawab. Oke, saya silakan. jawab. Oke. Jadi yang pasti Nanda pengluma tidak bisa bantah ya bahwa orang Kristen zaman sekarang juga pengikut Kristus. Nah sekarang saya akan Nanti saya jelaskan itu. Saya akan buktikan kalau Kristen itu bukan pengikut anak Maria. Nanti saya jelaskan itu. Nanti saya jelaskan. Gampang itu, gampang itu. Itu bidang saya. Oke. Nah sekarang Ya, Anda buktikan aja, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus datang kepada murid yang ada di Bukit Zaitun itu, berhasil atau tidak? Oke. Mm-mm. Ya, sekarang kamu pegangan di situ ya. Iya, ini saya pegangan nih, pegangan. Pegangan takut. Kuat, kuat. Jadi Mesias itu artinya apa? Orang yang diurapi Tuhan. Oke, sudah cukup. Sekarang saya akan ya, kita akan melihat sejarah saudara-saudara ya. Oke, sekarang kita lihat Iya. catatan sejarah. Catatan sejarah setelah Yesus naik Iya. ke surga. Abad pertama 1 sampai 2 Masehi, sama Iya. gereja mula-mula, beberapa nama penting dicatat oleh sejarah Yahudi dan Romawi. Ya. Yang pertama Teudas, sekitar tahun 44 Masehi, disebut oleh sejarawan Flavius Josephus dan Kisah Rasul pasal 5 ayat 36, mengaku bisa membelah sungai Yordan seperti Musa dan mengajak banyak mengikuti, tetapi akhirnya dibunuh. Jadi ini mengaku sebagai Mesias loh. Nanti Suma, Anda bisa kejar sendiri ya pernyataan ini. Oke, silakan Anda kejar ini sebelum saya menyebutkan nama-nama yang lainnya di sini yang sudah terdaftar di sini. Kenapa? Karena sekalipun saya memberikan data yang terlalu banyak di sini, Anda sendiri pasti tidak akan pernah memahami itu ya. Oke, sekarang Theodus tahun 44 Masehi. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Silakan. Orang yang Anda sebutkan itu tidak ada hadir di Bukit Zaitun. Yang saya tanya apa? Yang saya tanya, berhasil tidak penyesat? Lihat di Suma. Berhasil tidak Aduh, penyesat? betapa botolnya nih. Berhasil tidak penyesat? Jadi maksud Dan kamu Mesias itu harus memakai muncul di nama Bukit Yesus. Zaitun. Tunggu, jawab dulu. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Tunggu. Jadi maksud kamu Mesias itu harus muncul di Bukit Zaitun, begitu? Bukan. Pertanyaan saya, berhasil tidak Kristus palsu datang? Aduh. Lah kan pertanyaan saya kepada orang-orang yang bertanya di Bukit Zaitun. Kata Ya, jawaban saya ini- Jawaban Yesus kepada mereka yang bertanya di Bukit Zaitun itu, waspadalah agar kalian yang ada di Bukit Zaitun ini jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sekarang saya Mereka jawab, ya. akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis penyesat itu mendatangi murid-murid yang hadir di Bukit Zaitun itu memakai nama Yesus Kristus dan mereka menyesatkan banyak orang? Berhasil atau Sekarang- tidak? Ya. Jadi Iya. Bima kan bilang ada Iya. Mesias yang Iya. akan pakai nama Mesias itu. Ya, saya jawab dulu ya, Bang Sumaya. Maka saya Apa pertanyaan saya kok jadi kayak gitu? Kenapa kamu rubah pertanyaan saya? Sabar. Pertanyaan saya kok dirubah? Kenapa pertanyaan saya kamu rubah? Kenapa kamu rubah? Kenapa kamu rubah pertanyaan saya? Sabar saya jawab. Apa pertanyaan saya? Apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya Berhasil apa? atau tidak? Berhasil atau tidak? Berhasil mendatangi murid yang ada di Bukit Zaitun, memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Oke, sekarang saya jawab. Ya. Apa pertanyaan saya? Saya jawab. Bentar, kamu diam. Oke. Diam. Bayangkan Suma bilang, berhasilkah Mesias itu datang di Bukit Zaitun? Ini kalau saya gali dari ayat yang dia bawa, ini merupakan narasi yang benar-benar terlalu botol ini ya.
Kenapa penyesatnya datang ke Bukit Zaitun? Lah kamu ngomong tadi. Mendatangi. Berhasil tidak penyesat itu datang kepada murid-murid yang hadir di Bukit Zaitun pada saat itu, memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang gitu loh. Makanya Aduh, ya. gimana nih? Tadi cuma waktu saya bilang tadi Tedeus itu di tahun 44 Masehi, kira-kira itu di tahun mana? Tahun berapa itu? Pertanyaan saya, Bung. Pertanyaan saya. Kamu cuma. Aduh, kasihan sekali semua ini ya. Saya pikir ada peningkatan ya. Tedeus itu mengaku sebagai Mesias. Dia datang pada tahun 44 Masehi. 44 Masehi adalah masa di mana murid-murid Yesus itu masih hidup kebanyakan. Ya. Ya. Pakai jurus tipu-tipu nih si Suma ini ya. Aduh. Kita coba naikkan yang lain. Ya, kalian tidak kasihan gak kalau melihat Suma seperti itu, ya kan? Dibilang adakah? Ini saya punya live di report melulu ya, karena saya berhadapan dengan suhunya. Ini tinggal 10 menit saya bisa live karena dapat laporan. Tapi saya mau, sebelum saya ending live, saya mau bilang, semua bilang kan orang-orang yang mendengar Yesus ngomong di Bukit Zaitun. Nah, saya tunjukkan tadi Tadeus itu tahun 44 Masehi loh. Itu artinya murid-murid Yesus masih hidup pada waktu itu. Jadi aduh, kasihan sekali. Nanti saya mau upload video ini, barangkali bisa rame ya. Oke ya, thank you ya. Ini saya kena pelanggaran, nggak tahu ini kenapa ini ya, dilapor ini. Oke ya, oke. Menerus, Bang. Coba jelaskan, Bang. Oke, kan saya sampaikan tadi dua perumpamaan ini, coba. Pasal ini menggunakan perumpamaan dua perempuan bernama Ohola dan Oholiba yang mewakili dua bangsa, Samaria, Israel Utara dan Yerusalem, Yehuda atau Israel Selatan. Inilah digambarkan berzina itu artinya rohani, mengkhianat. Loh, rohani gimana? Ini terus-menerus loh, Bang. Dia terus-menerus melakukan perzinahan. Berarti dia terus-menerus melakukan itu rohani ya, Bang? Bukan, Anda salah. Makanya bilang tadi gini. Begini ya, Bangku, gini. Kalau Anda bertanya tentang Bible, janganlah tanya ke Buddha, jangan tanya Hindu. Aku kan Loh, kan ini gua bacain ayatnya, Bang. Gua nggak tanya ke Hindu, ke Buddha, ke Konghucu atau ke apapun itu. Ini gua baca ayatnya. Assalamualaikum, Gurunda. Betul. Anda sudah baca di ayatnya, betul Bang, nggak kurang satu huruf pun. Saya akui betul adanya. Tapi ku jelaskan, Abang kan bilang menjelaskan. Loh, kok menjelaskan? Saya membacakan, Bang. Di mana saya menjelaskan? Ya, kalau Anda membaca itu secara letter-let, tidak tidak menerima apa yang disampaikan. Suka-suka kau lah. Letter-let. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Papa Talampu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Suma yang baik, jumpa lagi Bang 2 hari yang lalu. Sehat lah Bangku? Iya, sehat-sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kenapa turun atau diturunkan? Dikik. Habis itu dia rungkatin. Siapa Ini Bang? Kristen semakin dari. Ini pendeta Pastor Dede. Nah, itulah nggak fair namanya. Makanya aku Bang nggak masuk ke situ, nggak mau ke Kristen. Kenapa terlalu? Bagusan. Jadi kalau saya boleh sedikit memberikan narasi Gurunda. Iya. Teman ini Pastor Dede tadi ini tidak mengerti dan memahami itu daripada teks daripada pertanyaan Gurunda. Itu kan jelas. Artinya kalau saya melihatnya,
murid yang ada disampaikan sama Yesus itu bukan harus ada di Bukit Zaitun. Tapi mungkin setelah pulang di rumahnya, didatangilah orang-orang ini. Itu kan konteks pertanyaan Gurunda kan? Iya, Nah, betul sekali. bukan datang ke, artinya penyesat ini datang ke Bukit Zaitun, ngapain ke sana? Orang sudah tidak ada orang di situ kok. Iya, betul bang, betul. Kan Yang logikanya begitu. Kalau saya Iya, mana betul. lihat, dia nggak tahu jalannya di dunia, dia mau mencari di sana bang. Padahal Tuhan ada di sekitar dia loh, gitu bang. Yang tidak percaya Tuhan, sampai cari Tuhan. dia seakan-akan itu bahwa kayak contoh diambil tadi siapa yang datang tahun 40 itu? Cornelius. Dan itu sebenarnya termasuk bagian daripada itu. Berarti apa yang Gurunda narasikan sebenarnya sudah berhasil. Karena Sudah dikatakan mereka akan menyesatkan. Kata mereka itu berarti Kristus palsunya banyak. Iya. Nah, itulah di situ mereka tidak bisa Kan memahami gitu, Bang. konteks. Janganlah bahwa kita sujud menyembah kepada pertanyaan Bang. itu Orang arahnya 20, kemana? Bang. Peta, gitu. Bang Peta, izin Bang Peta. Bang Peta, di Lukas 22 ayat 39 tertulis, lalu pergilah Yesus ke luar kota dan sebagaimana biasa menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga ikut mengikuti dia. Kok dibilang enggak? Dalilnya ada, Bang. Itu Bang Kuriara, itu kan tes pertanyaan tadi Gurunda di sebelah di anunya roomnya Pastor Aku nggak Dede. ikut. Kan pertanyaan Ada tadi Gurunda ngomong. begini. Sebentar. Siap. Pertanyaan Gurunda kan begini. Apakah berhasil gak Kristus palsu penyesat itu mempengaruhi ke 11 muridnya ini? Kan itu pertanyaannya Gurunda ya. Iya. Nah, Berhasil ke pemakarannya penyesat. Pastor Dede, ya pernah sih. Itu dia tidak datang ke situ. Memang bukan datang di situ, tapi setelah saya pulang kan saya nanya nih sama Gurunda. Apa tanda-tandanya Gurunda? Waktu disampaikan ke rumah saya. Setelah saya pergi di tempat lain, datanglah penyesat itu menyampaikan, mempengaruhi saya. Kan begitu tujuannya kan Gurunda kan? Bukan datang Iya. ke Bukit Zaitun. Ngapain ke Bukit Zaitun orang sudah nggak ada di situ? Itu kan Bang, Bukit Zaitun kan ini tempat yang pengajar. kunci abang bilang nggak ada di situ. Ini dalilnya ada. Sebelum Yesus naik ke sorga di kaul malaikat, ada Lukas 22 ayat 9. Baca dulu. Kok nggak ada di situ? Nggak nyambung, konteksnya nggak nyambung. Selesai. Nggak nyambung. Gini, ke Korea, saya kasih ke analogi aja nih. Kita ketemu di suatu tempat, Atalala itu di Jakarta nih. Ya toh? Saya sampaikan ke Mbak Kuriana, mengatakan seperti ini. Hati-hati Kuriana. Ya, itu akan datang nanti orang yang mempengaruhi kamu memakai nama saya. Gitu. Setelah kita sampaikan, kita bubar. Nah, tiba-tiba ada orang yang datang di tempatnya Atalala semuanya di Surabaya. Mendatangi saudara mengatakan seperti itu. Nah, bahwa saya ini Yesus, saya bisa menyembuhkan begini. Itulah yang dimaksud Gurunda. Bukan Ke di Paulus lah, langsung Iya. masa putar-putar. Paulus bilang aja lah, saya udah dapat poin. Tuh, saya gak mengatakan Paulus lah ini. Aran abang itu nggak usah malu-malu. Itu saya tahu ke Paulus. Oke, saya bukan pendebat ya. Saya cuma mencoba tadi membaca arah pertanyaan daripada Gurunda dan dijawab gitu. Silakan Gurunda, lanjut. Silakan sama Gurunda, silakan. Iya, jadi saya tadi ke atas kan mempertanyakan beberapa saat yang lalu kan saya siksa dia dengan materi-materi diskusi. Saya tanya, apakah pastor materi keilmuannya itu sudah terupdate pengetahuannya? Katanya iya, justru kamu sekarang yang ketinggalan. Saya ingin dialognya itu ilmiah. Saya tidak ingin menjatuhkan Kristen dengan menggunakan data Al-Quran. Karena kalau Al-Quran kan jelas sekali tuh, langsung nendang dia. Langsung dikatakan orang Kristen itu sebagai orang kafir kan gitu. Tapi saya tidak ingin satu arah. Saya menginginkan Bible juga meneropong kepada nabiku, Nabi Muhammad. Bible meneropong kepada Tuhanku dan juga kepada agamaku. Maka supaya dia diuntungkan, saya ambil teropongnya itu alat dari dia, yaitu dari Bible. Di mana Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang.
Pertanyaan saya itu ruang lingkupnya kepada Islam juga. Apakah penyesat itu datang kepada Islam atau penyesat itu datang kepada Kristen? Maka muncul pertanyaan, berhasil tidak penyesat itu memakai nama Yesus dan mengatakan akulah Kristus untuk menyesatkan orang-orang yang datang di Bukit Zaitun pada saat itu, menyesatkan banyak orang? Itu pertanyaan saya. Pastor Dede mengatakan tidak berhasil. Saya timpali, kalau tidak berhasil berarti Yesus itu pembohong, karena dia mengatakan itu nubuat. Nubuatan itu terjadi. Harus ada penyesat yang datang kepada muridnya, memakai namanya dan berkata akulah Kristus. Kalau berhasil, maka mana penyesat itu? Orang-orang yang disesatkan dengan menggunakan kata atau gelar Kristus. Mana orang itu? Nah, kelabakan dia. Karena satu-satunya di atas muka bumi ini pengikut Kristus hanya Kristen. Jadinya dia loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Panik. Akhirnya saya di-kick. Karena malu dikatain 4.000 orang lebih, dibawa, typing dibawa, dia langsung rungkatkan komalnya sendiri. Karena malu. Pada pertanyaan saya sederhana, berhasil tidak penyesat ini yang adalah iblis memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Pertama dikatakan tidak berhasil. Kedua, setelah kepepet dia bilang nanti berhasil, nanti. Tapi belum, sekarang, nanti katanya. Dia penyesat itu akan datang kepada kami Kristen. Kan lawak-lawak jadinya. Itu makanya aku bilang, apakah pengetahuan Anda sudah bertambah? Nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu, kupermalukan lagi nanti. Oh sudah, justru Bang Suma sekarang ini yang ilmunya di bawah. Oke, kita uji kalau begitu. Ya, ternyata lebih parah dari yang dulu. Silakan, mungkin ada tanggapan dari teman-teman Muslim juga, silakan. Ya, Bang Kwihara, silakan tanggapi. Ya Bang, kalau Bang Zuma tadi waktu live saya nggak ikut saya, cuman saya bilang tadi Bang Zuma kemarin 2 hari lalu kami ngobrol, cuman perkara itu saya nggak bisa pahami. Ini yang saya berikan narasi sedikit kan, dia bilang tadi di Bukit Zaitun nggak ada orang, tapi saya kasih dalil kan, perkara telah selesai, betul, setelah udah naik ke surga, ya mereka pulang bersuka cita, itu aja. Lanjut host. Kan begini Bang Kuryana, itu kan Yesus lagi Bukit Zaitun. Izin Bang Peta. Tolong dibaca, jangan ikut-ikutan, nggak bisa baca ya, baca nama saya, bukan itu. Kuyara Solim, mohon maaf. Ya. Siap. Jadi tadi itu kan kata di ayat itu kan, Yesus kan lagi di Bukit Zaitun tuh. Datanglah ke-11 muridnya itu, bertanya tanda-tanda itu yang dibilang tadi. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, akan ada datang banyak penyesat dan memakai namaku. Itu disampaikan kepada muridnya yang hadir dan bertanya kepada beliau. Nah, apakah yang pertanyaannya Gurunda itu, apakah berhasil atau tidak? Ya kan? Bukan lagi yang penyesat itu datang ke Bukit Zaitun. Tapi setelah dia bertanya kan pada pulang nih. Yesus juga udah nggak ada di situ. Nah, makanya di situ menyesatkan banyak orang. Berarti di antara muridnya dan orang-orang yang banyak itu disesatkan oleh orang yang datang itu mengaku adalah Yesus. Begitu. Kalau berhasil, mana orang banyak pengikut Kristus itu? Iya, itu gitu. Nah, begitu anunya redasi. Jadi tidak nyambung tadi pertanyaan Kuyara ini. Kalau mengatakan di Bukit Zaitun tidak ada, ya ada di situ pada saat murid-muridnya datang gitu loh, bertanya kepada Yesus itu. Begitu. Lanjut Corona. Oke, baik. Silakan teman-teman. Narasi ini saya bangun. Kenapa? Karena ya kita orang Indonesia kan ya. Orang Indonesia itu orang-orang cerdas. Kita diperhadapkan dengan dua keadaan. Islam dengan keadaannya, Kristen dengan keadaannya. Dua agama ini sama-sama memiliki kemudian keinginan sebagai agama syiar
masing-masing mengunggulkan diri kan gitu. Masing-masing mengunggulkan diri. Orang Kristen tidak berusaha berupaya mengkristenkan Hindu Buddha dengan secara sistematis. Tetapi kepada orang Islam mereka ya upayakan bagaimana bisa orang Islam itu bisa masuk ke Kristen. Islam setiap saat melakukan syiar, menyampaikan Islam kepada seluruh makhluk. Jadi dua agama ini memiliki misi kemudian. Oleh karena itu wajar ketika Bible diberitakan kepada seluruh makhluk, menjadikan seluruh makhluk menjadi muridku, maka kita sebagai orang Islam mempertanyakan kemudian dan mempelajari, mengkaji kemudian isi dari Bible itu. Begitu juga saudara kita Kristen. Maka ketika kita berbicara tentang agama, lisan ini harus berdasar terhadap data Bible. Dan ketika ada data di Bible, harus kita dudukkan kemudian isi Bible itu secara praktis, sesuai dengan keadaan, rasa, bahasa, didukung oleh histori dan gramatika daripada bahasa yang digunakan pada saat itu. Nah ini yang terjadi ketika Yesus berkata, Guru, kan ditanya tuh, kan Yesus ditanya lebih dulu. Yesus tidak membahas itu, tiba-tiba saja muridnya datang. Sesudah Yesus keluar dari bait suci, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait suci itu, bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun bangunan di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Oke, itu tergenapi. Kenapa? Ketika Yesus mengatakan itu, sampai kemudian Kristen hari ini tidak menemukan lagi bangunan-bangunan yang dimaksud oleh Yesus pada zaman itu. Diruntuhkan, tergenapi. Nah, apakah juga tergenapi ketika murid ini bertanya? Datanglah murid-muridnya di Bukit Zaitun bercakap-cakap sendirian dengan Yesus. Kata murid katakanlah wahai guru kepada kami. Jadi si murid ini minta kemudian gurunya berbicara kepada mereka. Mereka itu ya murid. Bila manakah itu akan terjadi? Dan apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Jawab Yesus kepada mereka. Bukan kepada pendeta pastor Dede, tapi kepada mereka. Bukan juga kepada orang Katolik, bukan. Tapi kepada mereka yang bertanya saat di Bukit Zaitun. Apa kata Yesus kepada mereka? Waspadalah agar jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan. Berhasil tidak orang-orang menyesatkan banyak orang, termasuk yang datang kepada Yesus di Bukit Zaitun dengan memakai nama Yesus? Berhasil kagak? Itu pertanyaan saya. Tapi pastornya entah kemana-mana perginya. Kalau berhasil orang-orang ini memakai nama Kristus menyesatkan banyak orang, termasuk murid Yesus, maka mana banyak orang yang disesatkan itu hari ini? Kalau tidak berhasil berarti Yesusnya ini tanda tanya besar. Pembohong berarti. Berarti dia nabi palsu. Karena di dalam Ulangan 18 nomor 21-22, apabila ada seorang nabi yang terlalu berani berbicara atas namaku, bernubuat tapi tidak terjadi, maka nabi itu harus mati. Nah sekarang pertanyaannya, apakah benar Yesus berbohong karena dia juga katanya mati secara kutuk? Atau memang betul-betul berhasil banyak orang datang kepada murid-murid Yesus memakai nama Yesus padahal bukan murid Yesus, memakai aja nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Karena Yesus mengatakan dalam data nomor 24-nya, sebab Kristus palsu. Nah, artinya apa itu? Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu nubuat. Maka pertanyaannya, berhasil tidak orang-orang ini sebagai pelaku kejahatan menyesatkan banyak orang, termasuk murid Yesus? Kalau berhasil, berarti hebat Yesus. Masalahnya mana orang banyak yang disesatkan Yesus ini?
Apa nama mereka? Apa gelar mereka? Karena yang menyesatkan adalah Kristus palsu, maka pengikutnya tentu disebut pengikut Kristus. Nah, mana pengikut Kristus ini? Yang kita sekarang yang kita cari sekarang ini. Mana dia pengikut Kristusnya? Ada enggak? Kalau ada, mana? Kalau tidak ada berarti ya harus ikhlas. Ternyata Yesus itu pembohong. Oke, aku tanggapi sedikit, Bang. Boleh. Tadi Abang mengutip tadi Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Saya lihat belum kena dengan pernyataan Abang. Coba dibacakan dulu. Ulangan 18. Kan tadi Abang bernarasi ya tentang Iya. Nabi itu, Nabi ya bukan Yesus ya, dikatakan gitu ya. Jadi coba apa makna Iya. yang Anda kutip di Ulangan 18 ayat 21 22? Kayaknya nggak kena dengan topik yang Anda sampaikan barusan. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai data Ulangan 18 ini, itu dimulai dari data 15 sebenarnya. Bukan, Ketika itu kemudian Abang Tuhan... bernarasi 18 ayat 21 22. Itu saya catat loh ini. Coba. Abang Ya. kok buat nama itu tapi dengan narasi Abang lari dengan ini, dengan Ulangan 18 21 sampai 22. Abang kan ngutip Ulangan 21 22 tadi Iya. tentang Nabi. Coba. Iya, maksudnya itu endingnya di data 22. Tapi Ya. bermula ketika data 15-nya. Saya tidak berharap, tadinya saya tidak, tunggu, sabar. Jangan nafsuan, sabar. Nanti Anda tepar juga sama kayak pendeta tadi. Jadi gini, ketika saya kan udah mengatakan, ketika ingin membahas Ulangan 18 ini harus konsentrasi dengan tema ini, maka kita bermuara dari data 15-nya. Kan itu maksudku. Saya hanya mencerminkan tadi di poin yang dua-duanya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan, maka janganlah gentar kepadanya. Adapun perintah dia harus mati di data 20-nya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati. Itu maksudku. Kalau Anda mau bahas konsentrasi, ya kita arahkan ke situ, gitu. Anda ambil lagi nomor 15, kacau. Ulangan 18 ayat 15 makin kacau, Bang. Aku baca lah dulu, jangan aja kutip aja, orang lain nggak tahu kan. Aku tahu gitu. Makanya kuliah di Belku, kok Abang ini nggak sesuai dengan tema yang Abang sampaikan. Coba ya. Ulangan 18 ayat 15 yang barusan Abang bilang. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dan akan kubangkitkan bagimu Tuhan Allahmu. Dia yang harus kamu dengar. Jadi semuanya apa nih? Jadi nggak nyambung dengan narasi. Ya, Abang. itu Mungkin ayat lain kali nggak coba dikoreksi nyambung. dulu. Loh, Kok enggak katanya nyambung? Matinya di Apanya? mana nabinya? Lah, data nomor 20-nya itu apa? Nomor 20. Makanya jangan nafsuan. Jangan ejakulasi dini kalau diskusi agama itu, apalagi dengan saya. 20, Anda coba belum ayat lahir, 20 saya ya. udah paham Bible itu. Ya, ayat 20 ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan-perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata bikin nabi itu harus mati. Apakah Apa Yesus tuh? mati? Apakah Yesus mati? Apakah Lah, Yesus mati? Yesus mati. Bukan. Yesus Apakah mati. Tunggu dulu. Yesus nabi. Di Anda, di kami bukan nabi. Loh, dalil kitab Anda mengatakan dia nabi kok. Itu gelar banyak guru. Nabi itu gelar. Mesias. Namanya yang Bahkan di kitab Anda Paulus itu nabi. tidak, Anda salah. Apalagi yang salah? Paling Di pintar mana? menyalahkan orang tapi tidak ngerti Bible. Di mana Paulus itu tertulis nabi. Bos. Jangankan Paulus nabi, di tengah-tengah Kristen aja jemaat Paulus itu bertaburan nabi-nabi berdasarkan pengakuan Paulus. Nabi lu gak masuk Abang, lu gak kampunan. Lah, tanya diri Anda. Dalilnya 2 Korintus 12 nomor 28. Di tengah-tengah jemaat Paulus itu ada satu rasul, ada nabi.
kemudian ada pengajar, kemudian ada penyembuh, ada yang kemudian pelayan, kemudian ada lagi yang bisa berbahasa roh. Itu dalam agama Anda, makanya belajar Bible. Pelajari Bible itu baik-baik. Ya, 2 Korintus Jangan sampai 12, kami lebih- 18. Bang, gini loh, Anda ayat bertanggung jawab nih ya. 2 Korintus 12 ayat 18. Memang aku telah meminta Titus. Apa hubungannya dengan Titus? Kok abang lari ke Titus? Inilah ujian Anda sebagai seorang Kristen. Berbicara mengenai Nabi itu, Anda hanya harusnya peka terhadap apa yang kusampaikan. Iya, Di dalam- Anda bernarasi Nabi, tapi nyatanya abang ambil itu 2 Korintus 12 ayat 18. Artinya, artinya saya berhasil menjebak Anda bahwa Anda nggak tahu Bible. Ini kan bagus saya baca. Saya muter-muter nih bang. Ketika berbicara mengenai jemaat yang saya maksud, harusnya Anda sudah tahu. Itu bukan di situ Bang Suma. Yang benar adalah 1 Korintus 12 nomor 28. Tapi ternyata Anda tergiring, berarti Anda tidak tahu Bible. Kan bahaya ini. Gimana nih anak-anak Tuhan kayak gini modelnya? Itu ngejebak berarti kita kan. Oh bukan. Saya memang begitu. Seorang psikiater ketika kemudian ingin mengetahui karakter orang tersebut, pasien, mereka memiliki trik untuk mengetahui, menerawang kemudian karakter orang dengan jebakan-jebakan pertanyaan yang membangun. Oke. Itu Anda harus paham itu. Anda bilang tadi 1 Korintus 1 ayat 28. 1 Korintus 12:28 Cak Ayu. Ya. Nah ini. Jadi kalau status belajar, jangan mencoba untuk berdiri sama tinggi dengan guru, itu nggak bagus. Anda kan lebih tinggi. Nah itu makanya maksud saya, kalau Anda masih status belajar, jangan merasa setara dengan guru. Ya silakan Anda baca. Ya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, jemaat Paulus ada nggak nabi di dalamnya menurut surat ini? Jemaat Paulus Ya, tidak ada. ini kan surat untuk jemaatnya di Korintus. Ya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus kan disebut nabi di sana. Paulus itu sebelum tobat, abang ini aneh. Berarti sebelum taubat aja Paulus sudah jadi nabi. Tapi Nah, berarti nabi palsu kan? secara etimologi bang bahasa itu nggak pas. Berarti Paulus ini adalah nabi palsu, nabi palsu kan? Dan Lah, katanya Saulus nabi, berarti palsu dia. Paulus itu diakui oleh Alkitab ada rasul, bukan nabi. Lah, di situ abang dia bilang, asistennya yang menuliskan, bukan saya yang menulis, asistennya si Lukas. tapi yang abang sampaikan tadi dia Saulus bang. Tapi terakhir dia ngomongnya setelah Roma baru Paulus nggak nyambung. Bukan aja Saulus. Ini kok di belakang Saulusnya tertulis. Padahal ya berukunya coba tunjukkan ke saya bang. Di luar ayat itu di mana disebutkan Paulus itu nabi. Bung, yang mengatakan dia nabi itu kan kitab Anda sendiri. Sekarang kalau sekarang saya bantah bahwasanya tunjukkan di luar yang abang bilang tadi itu kan saya bilang Saulus ya. Di luar itu minimal 2 lah. Nggak usah 3 lah, 2. Satu sekarang lagi begini. Paulus itu sebagai nabi di mana? Sekarang begini, menurut saudara nabi itu apa? Itu dulu. Definisi nabi berdasarkan Bible, Kalau jangan Al-Quran. nabi itu adalah menerima Menerima apa? Tapi untuk dia sendiri tidak dikabarkan. Oke, Tapi rasul kalau dia itu, rasul dia memberikan kepada pintar. mengajarin gitu loh. Nih tak ajarin. Tidak. Ya. Tak ajarin. Ya. Di dalam kitabnya Yahudi, tradisi kenabian, bilangan 12 nomor 6. Berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Paulus memenuhi syarat enggak untuk jadi nabi? Di mana? Bilangan 12 nomor 6. Apa hubungannya dengan itu? Enggak, saya tanya dulu.
Kita berbicara mengenai definisi yang Anda bangun tadi. Nabi adalah menerima firman untuk dirinya sendiri. Kalau rasul menerima firman untuk orang lain. Dengar bang abangku ya, kalau mau bicara tentang kitab Paulus saja, jangan jejak ke Perjanjian Lama, nggak nyambung. Oke, baiklah kalau gitu. Sekarang Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah Mengajar, menyampaikan kepada umat. dari mana dia dapat wahyu itu? Ya, contohnya apa Nabi Anda lah, Oke. Rasul Anda. Oke, baik. Nah, sekarang Rasul ini ketika menerima wahyu, apakah hanya untuk orang lain dan bukan untuk dirinya? Dua-duanya. Nah, berarti dia adalah Nabi. Lah, Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Berarti dia adalah Nabi dan Rasul. Belum paham? Makanya Rasul itu kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi. Makanya dalam surat Paulus itu 1 Korintus 12:28 itu Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Yang pertama Rasul, kedudukan tertinggi. Setelah Rasul Nabi. Untuk menjadi Rasul harus Nabi dulu. Karena posisi Rasul itu kudu wajib menerima wahyu dulu. Bagaimana mau jadi Rasul kalau dia tidak menerima wahyu? Nah, wahyu yang diterima untuk dirinya Nabi dong. Untuk orang lain Rasul dong. Berarti dia adalah Nabi dan Rasul. Sekarang kita lihat dalam 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Pertanyaan saya, apakah dia Nabi? Apakah dia Rasul? Rasul. Terus kenapa dia apa dia yang berbicara disampaikan bukan atas dari dasar diri firman sendiri? Tuhan? Berarti dia Rasul Apa palsu. yang Berarti kata dia Nabi Paulus? palsu. Waktu saya dulu bang. Nanti abang bantah. Kan dijelaskan apa yang ku sampaikan bukan diriku sendiri. Berarti dia pas sebagai Rasul. Tapi sekarang aku kejar pernyataan abang bilang Paulus itu sebagai Nabi. Tertulis di mana abangku? Nabi tertulis Paulus yang kedua. Ya ada Di luar ini anehnya. gimana? Aneh orang ini. Anda akui nggak Paulus itu Rasul? Rasul. Mengaku nggak Paulus kalau dia Rasul? Ya mengaku, jelas lah orang Nah, di membawa mengaku. mengajar. Sekarang definisi Rasul itu apa? Beda Nabi, beda Rasul. Apa Oke. yang dibilang Yesus? Oke, saya ulang lagi. Hati-hatilah kepada nabi-nabi palsu, Oke. bukan rasul-rasul palsu. Saya ulang lagi, Bung. Saya ulang lagi. Nabi menurut saudara orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Betul? Menyampaikan kepada orang yang diajarin. Ya, lanjut. Berarti seorang rasul itu mutlak harus nabi. Benar gak? Sekarang kata nabi yang kita masalah. Saya ulang lagi. Seorang rasul itu sudah pasti adalah nabi, betul? Abang kok masuk ke BB aja kan? Sekarang kita sepakat. Yang kutanya. Seorang sarjana itu sudah mutlak anak SMA, lulus SMA. Tidak mungkin dia sarjana kalau tidak melalui tangga SMA. Seorang rasul tidak mungkin kalau tidak melalui meja SMA. Bangku SMA dulu baru S1. Tidak mungkin S1 langsung SMA. Paulus ketika mengaku rasul, dengan kata lain dia adalah nabi. Nabi itu bilang, abang ini ngadi-ngadi. Makanya Saudaraku, tunjukkan bisa Paulus nggak? itu disebutkan dia Paulus yang kedua. Bisa Tulisan kedua aja lah. Bisa tidak seseorang menjadi rasul tanpa melalui tangga kenabian? Bisa. Bagaimana? Berarti perkataan yang disampaikan benar-benar bukan firman Tuhan. Kenapa? Lah, karena dia bukan nabi. Karena gini, kenapa saya tanya dengan abang? Ya, kita ketawa dulu bang. Lucu Apa Anda. lawan diskusi diketawain gini? Enggak, Karena saya menertawakan diriku yang apesial selalu bertemu dengan orang-orang kayak begini. Aku menertawakan diriku. Anda besar, jadi saya kalah. Ini abangku, Bang Juma yang baik. Anda yang Yes. baik, menguasai. Aku belajar. Kalau nggak, ngapain aku naik ngelau diskusi dengan abang? Begini abangku ya.
Iya. Dan disebutkan juga, berhati-hatilah dengan bukan rasul palsu, tapi nabi palsu itu, Oke. abangku. Oke, baik Ada saudaraku, bilang, baik. Waktu Berhati-hatilah, berhati-hatilah. Waktu ku dulu bang, nanti abang paham. Iya. Oke. Oke. Begini abangku, kan Anda bilang tadi Paulus itu nabi, tapi Anda menyebutkan waktu kisah nama dia si Saulus. Yang kutanya dengan abang, kalau Anda dengan Paulus sebagai nabi, tunjukkan ayat berapa Paulus itu nabi yang tulisan kedua lah, di luar yang tadi. Di mana tertulis dia sebagai PR 13:1 kan tadi udah. itu Ya, itu yang pertama. Pertama, yang kedua. Kayak Yang nabi kedua. Anda kan berapa kali disebutkan dia sebagai nabi? Pas. Sekarang Terus, Gimana yang kedua? oke. Langsung nama dia Kalau- Paulus kalau bisa ya. Ya, kalau dikatakan sebagai pengakuan bahwa Paulus yang diajarkan itu bukan untuk dirinya, hanya untuk orang lain. Namanya Paulus itu pemberita, penyampai, pengajar. Di luar itu tidak ada. Oke, saya mungkin agak oleng. Tolong, nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya, betul? Betul. Rasul orang yang menerima wahyu untuk orang lain. Bukan untuk dia menyampaikan langsung diajarin, beda loh dengan nabi. Iya. Nabi orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk orang lain. Menyampaikan dan menyampaikan. Wahyu Rasul adalah orang yang menerima wahyu dan menyampaikan kepada orang lain. Umat, ya betul. Nah, apakah wahyu yang disampaikan kepada seorang rasul ini tidak berlaku untuk dirinya? Orang menyampaikan kok. Untuk dirinya gimana? Terserah bang, maksudnya gini, tolong dibedakan. Tidak sama dimanapun nabi dengan rasul beda bro. Jangan samakan. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk siapa? Dan mengajarkan kepada umat. Iya, saya tahu. Bagaimana sih logika orang ini? Enggak, logikanya begini bang. Saya kunci lantaran yang dibilang Yesus itu berhati-hatilah kepada bukan rasul, nabi-nabi palsu, bukan rasul palsu. Iya, Anda saudara. mengkonotasikan Paulus itu sebagai nabi, bukan. Saudara. Ya. Kalau rasul itu otomatis nabi. Terserah Anda lah, masa gitu sama otomatis. Kata rasul itu kan nanti di Indonesia baru ada. Penari lah bilang. Iya dong, iya dong. Arab, gimana yang betul itu? Rasul di kitab aja beda dengan nabi, kan beda. Udahlah, nggak usah ke situ, terlalu berat. Jadi kalau ada seorang rasul, dia harus melalui tangga nabi dulu. Karena yang disebut nabi adalah orang yang menerima wahyu. Nah, kalau dia naik level, yaitu diberi tugas untuk menyampaikan wahyu itu untuk orang lain juga, maka statusnya naik pangkat jadi rasul. Jadi rasul itu satu tingkat derajatnya di atas nabi. Nabi satu tingkat di bawah rasul. Kalau nabi hanya untuk dirinya, sama seperti Daud untuk dirinya. Kalau kita melihat narasi di Bible, seperti Hosea untuk dirinya, Yeremia untuk dirinya, bukan diajarkan untuk orang lain. Nah, kalau rasul, dia adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada umatnya. Itu rasul. Sekarang Paulus nabi tidak. Anda mengatakan bukan, tapi dia rasul. Gimana ceritanya? Sama halnya begini. Sama halnya Anda mengatakan begini. Bom itu sarjana, tapi dia bukan anak SMA, tidak pernah jadi anak SMA. Berarti kalau dia tidak pernah jadi nabi, tidak pernah jadi anak SMA, keserjanaannya adalah sarjana palsu. Ijazahnya ijazah palsu. Kenapa? Dia tidak melalui tangga SMA. Kalau ada rasul, bukan nabi, itu rasul palsu. Otomatis kalau dia rasul palsu, sudah pasti dia juga nabi palsu. Kenapa? Karena seorang rasul itu adalah penerima wahyu.
Sedangkan penerima wahyu itu ada letaknya ada pada posisi kenabian. Seorang nabi menerima wahyu, seorang rasul menerima wahyu. Apa perbedaannya? Kalau nabi menerima wahyu untuk dirinya, kalau rasul menerima wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu aja, tapi sama-sama nabi. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Nabi-nabi palsu, maksudnya Paulus kena di situ karena dia mengaku rasul. Ketika kemudian ada sidak, masuklah seorang auditor dalam sebuah kantor, lalu bertanya, siapa saja yang tamatan SMA, karyawan yang ada di sini, tolong database-nya dilaporkan ke kita, biar kita ingin melihat, kita mau tahu siapa aja yang memasukkan ijazah palsu. Terus ada namanya Bom-Bom. Itu satu, kenapa nggak ada datanya? Namanya siapa sih? Ku tengok Bom-Bom. Saya periksa ijazah SMA-nya kok nggak ada. Oh, dia bukan SMA, Bang. Terus dia melamar pakai ijazah apa? Ijazah S1. Ah, lu gila ya? Bagaimana mungkin dia S1 kalau nggak ada SMA? Lewat jendela, dia palsu. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Padahal sebelum dia bernama Paulus, dia sudah nabi. Saulus itu nabi di Antioquia. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Makanya pertanyaan saya, berhasil tidak menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Berhasil oleh siapa? Oleh si ijazah palsu Paulus. Sekarang aku jawab. Silakan. Begini abangku ya, rasul, kenapa Anda udah betul tadi menyatakan tidak ada satupun kalimat menyebutkan Paulus itu sebagai nabi. Dan jelas memang Galatia 1:1 disebutkan dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dia rasul disebutkan di situ, artinya mengajarin. Itu loh Bang. Artinya begini. Berarti dia nabi. Rasul aku nabi. Iya, kalau rasul dia nabi, kalau dia tidak melalui tangga nabi berarti dia palsu. Begini abangku, maka saya bilang tidak sama nabi dengan rasul. Karena ini dalil yang saya buat bukan dengan. Memang tidak sama, memang tak sama. Iya. Kau bilang tadi nabi itu lebih rendah dari rasul, rasul lebih tinggi dari nabi. Baca Galatia 1:1. Bukan nabi disuruh si Paulus. Rasul. Iya, Galatia itu suratnya sendiri, Cak Ayu. Mengaku rasul itu berarti dia nabi. Ayo kita berdebat. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Sekarang Anda pojokkan sendiri. Sekarang kita main 4 gospel lo. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Jangan mainkan dia. Gimana? Berani? Saya bertanya aja dulu, sederhana dulu. Bisa, tunggu. Bisakah seorang menjadi, bisakah seorang sarjana tanpa ada ijazah SMA? Nggak nyambung itu dengan ini kuasa. Pertanyaan sederhana. Bisakah orang menjadi sarjana tanpa dia lulus SMA? Bisa sekarang dari S1 S3 bisa langsung Bang. Bukan S2 lagi, langsung. Tidak melalui tangga SMA. S1 bisa langsung S3, nggak usah tambah S2 bisa. Langsung dokter. Enggak, SMA maksudku, SMA. Tergantung, bukan kok lari nih. Nggak bisa. Supaya Anda tahu, tidak mungkin ada orang jadi rasul tanpa melalui tangga kenabian. Tapi kalau Anda mengatakan, tapi kalau saudara mengatakan bahwasanya Paulus itu bukan nabi, tapi dia menerima firman, itu bonyok namanya. Tetapi Paulus sendiri mengaku dalam 2 Korintus 11:17 itu, dia berkata-kata bukan atas firman Tuhan, tetapi atas pernyataan dari makhluk yang keluar dari kubur bernama Yesus Kristus. Baca Galatia 1:1 Bang. Iya saudaraku. Iya. Dengarkan saya. Apakah Yesus itu Tuhan? Menurut saudara? Halo gimana? Di kisah di Bible apa di sekarang? Iya, di kitabmu. Apakah? Oh, kalau di kitab dia sebagai utusan, tak ada satupun dalil menyebutkan akulah Tuhan Yesus. Sebahlah kok tak ada bro. Dari Wahyu yang ada. Oke, baik. Utusan dia. Baik. Dan dia sebagai hamba tidak lebih besar daripada yang mengutus. Lanjut. Baik.
Paulus mengatakan, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, dan juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Tuhan Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kan gitu. Ya. Nah, sekarang Paulus mengatakan dia tidak berkata berdasarkan firman Tuhan. Jadi yang datang kepada dia ini siapa? Kan dia udah ada historisnya yang kena azab di Damsik itu, Bang. Dia Iya, bertobat. Dia maksudnya mutak gini dari loh. Yahudi jadi mengajari Yesus tentang kisah beliau. Artinya maksudku- secara fisik Paulus tidak ketemu dengan Yesus. Apa yang ceritanya tentang Kristus, Kristen asal kata ada pengikut ajaran Yesus, itu Yesus pun nggak tahu. Kenapa? Karena itu dia udah bangkit. Misinya Paulus kan awalnya kan membunuh semua. Siapa coba-coba ngajarin aturan Yesus yang diajarkan dia mau dibunuh, termasuk Ananias. Apa yang terjadi di Damsik sebelum ke Antioquia? Kan dia kena azab. Baru Bang Raja Bintang Syukran. Di situ bertobat dia. Jadi Bukan itu. dari Judaisme jadi Itu tema lain. Lanjut. Itu tema lain. Paulus mengatakan dalam Galatia 1, Ya. dia menerima firman Injil dari Ya. Tuhan, ya kan? Ya betul. Dari Tuhan. Terus di dalam 2 Korintus 11 nomor 17 dia berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Berarti yang datang kepada dia mengaku Yesus Kristus itu siapa? 2 Korintus berapa tadi, Bang? Izin, Bang. 2 Korintus 11 nomor 17. Jangan kau ngaku umatnya Yesus, umatnya Muhammad sama-sama majnun, gila kau ya. Umatnya Yesus itu gila karena Yesus gila, umatnya Muhammad juga gila karena Muhammadnya gila. Mbak, ini kamu kok diturunkan aja? Kita diskusi kok ada yang congor-congor gitu. Nggak pas tuh. Tantenya Bang Handi tuh. Si dokter. Kita lagi enak-enak diskusi dengan Iya, Bunda. lanjut aja itu lanjut aja. Baca dulu ya 2 Korintus 11 ayat 17 yang dikasih Bang Kurunda nih. Biarlah hotel-hotel yang begini, Bang. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh berbegah. Jadi ini harus Anda pahami bahwasanya Paulus tidak mementingkan diri. Jadi kalau dari ayat 7 kita baca sampai ke ayat 33 baru kita mengetahui makna yang ayat 17. Kalau cuma sepotong ya seolah-olah seperti itu, tendensius gitu loh, Bang. Tapi Anda mengatakan dia bukan nabi. Emang bukan nabi tapi rasul. Iya, berarti dia berkata bukan atas firman Tuhan. Kan begitu. Baca teruskan bahwasanya apa yang kukatakan bukan dari diriku sendiri melainkan dari Tuhan. Gitu Lah, loh. berarti dia nabi, mana yang betul? Bukan apa yang disampaikan dia yang diajarkan itu, Bang. Kalau nabi bentok di diri sendiri, kan itu saya bilang ceritanya. Iya, ini gimana ceritanya? Dia mengatakan aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang jahil. Nah, sekarang ketika dia berkata ternyata dia bukan menurut Aku firman Tuhan. tinggal 15 menit lagi, Bang Zuma ya, 15 menit lagi ya, karena aku takut macet nanti di Bogor. Oke. Jago macet nanti. Makasih. Jadi makasih Bang, artinya gini, saya paham Abang tinggi ilmunya, aku umat biasa bukan teolog, ya nggak kayak pendeta yang ada lawan tadi. Artinya semua narasi Abang cocok bagi saya tulis juga semua, ada yang kurang tadi kan kulihat kok lain, Bang ini kenapa ini gitu. Artinya saling mengisi, itu namanya diskusi. Iya, Bukan iya. saling menjudge. Tapi jujur Siap. saudaraku, Anda Siap, lebih Bang. pintar dari seorang pastor yang tadi, serius. Enggak lah nih. Aku nggak ada uang recehan Bang ini. Bang Enggak, serius. Bang host, kenapa aku dimasukkan kayak gini? Jangan nanya ke gua, lu udah sama guru. Malu nanti aku sama itu aku si Nora itu aduh. Halah. Berarti cocok Anda lah lebih jadi berisi, pendeta ya, Bang gitu. ya. Cocok dia jadi pendeta ya. Enggak lah, aku enggak Cocok mau. lah aku jadi pendeta. Itu. Enggak cocok kalau orang jujur kayak dia malah bisa jadi pendeta. Izin itu Nora. Lari jemaatnya nanti. Izin itu Apa, Bang? Nora. Aku masuk seperti ini karena dukungan dari Bang Zuma.
Kenapa? Dia kok bisa menguasai Bibelku, aku tidak bisa. Makanya aku baca kitabku sendiri. Aku ini sifatnya sini untuk menjawab apa yang ditanya teman-teman, bukan menanya kitab kalian, enggak. Jadi ada yang tanya, Kamu jawab orang baik. mampuku. Saudara orang baik. Thank you. Thank you. Anda, ya betul, dia orang baik tapi belum jujur. Izin Bang Juma, aku bukan melarikan diri. Status belajar. Tahu lah Jagorawi ini, aduh, mau badai ke Bogor, takut macet, Jagorawi. Ya. Oke, Pesan saudara, saya hati-hati di jalan. Itu pesan saya jangan makan gondit lagi ya. Iya, siap. Bang Juma nggak tahu tuh Gondit. Gondit nggak tahu tuh Bang. Guguk. Tahu Bang Zuma tahu gondit. Enggak, gondit itu ini. Kata Bang Juma guguk. Bukan. Babi hutan. Bang Juma, nanti Mbak Nora tuh tersinggung kalau dibilang guguk apa? Tahu nggak satu marga dia ada Raja Guguk. Itu Oh gitu. Hari Tonang itu, coba tanya dia. Raja Guguk itu apa? Sorry. Rajanya Guguk Sorry. itu marga Anton. Marga nggak enak, jangan marga itu nggak boleh. Sorry. Siap. Tapi kan saya tidak mengatakan Raja Guguk, saya hanya mengatakan Guguk aja. Bukan, karena yang dibilang apa itu tadi Bang, saya koreksi ya. Namanya Gondit itu bahasa Batak, namanya babi hutan Bang, bukan guguk. Oh, sorry. Siap. Ya, Ya Jako makan gondit saja lagi kok. Itu Iya, kok enggak. namanya juga saya orang asing, Bang. Saya kan boleh. Siap, Mana tahu yang kayak gitu-gitu. Ya. Oke, aku izin lah dulu. Host yang baik. Nih, kita udah 2 jam lebih ya Bang Host. Jadi aku ketemu lagi dengan gurundaku juga. Jadi kesimpulannya Bang Ijin Bang, dengerin. Kesimpulannya dengerin. Kalau seorang menyebut dirinya rasul tapi dia bukan nabi, artinya dia adalah rasul palsu. Itu kesimpulannya. Boleh. Saya hormati pendapat Anda dan memang itulah kemampuan Anda. Terima kasih banyak. Iya tahu. Oke, saya Siap, dulu siap. host ya. Karena maklum Bang takut macet. Mau pada ke Ciapus lagi. Iya, lanjut Bang, hati-hati di jalan. Siap, makasih. Selamat sehat. Di toko. Siap. Iya. Kirim salam buat tulang dan tulang Mbak Nora. Makasih. Selamat sore. Aku Sore. Oke. Siap. nggak ada lagi. Kalau ada orang mengaku sarjana S1 tidak pernah sekolah di SMA, pasti ini sarjana palsu. Simpulannya udahlah. Iya gitu ya Bang Andi ya. Baru tahu saya. S1 Risikonya kalau Banyuma memakai istilah-istilah Islam, pendetanya mengajarin nggak benar kepada mereka. Nah inilah risikonya nih. Tapi bagus kalau kayak teman kita tadi itu argumentasinya tajam, artinya otaknya bekerja. Meskipun masih ada aura-aura gerejanya, tapi paling tidak dia tundukkan, dia tinggi hatinya, dia taklukkan karena asupan ilmu dari otaknya gitu. Itu bagus. Yang penting jangan terkontaminasi oleh penghujat-penghujat dari pihak sebelah. Kalau dia terus naik di komal-komal Islam dan selalu aja mengasah pengetahuannya dengan logika sehat dan merendahkan hatinya, insya Allah dia bisa dapat hidayah itu. Dibanding dengan pastor kuculuk tadi gimana? Oh, kalau pastor yang tadi itu sebenarnya saya kan piaraan saya itu kan banyak tuh memang yang kubiarkan kemudian berkembang sendiri. Saya mau nanya Piaraan sama saya Andi. dari Ini ada satu udah asu nih satu nih. 3 tahun yang lalu kan gitu. Andi siapa? Orang tuanya Andi. 3 tahun yang lalu kan sudah jadi daftar piaraan saya. Begitu saya temui lagi tadi ternyata nggak ada bedanya dengan 3 tahun yang lalu, malah lebih rendah lagi. Juma. Gitu. Orang tuanya Andi siapa? Orang tuanya Andi. Orang tuanya Paulus kau cari siapa? Coba, siapa nama bapaknya Paulus? Mampus. Orang tuanya Andi itu. Nama orang tuanya Paulus. Ayo, nama orang tuanya Paulus coba. Andi Slebau ini ayahnya anaknya tidak Emosi dia diketahui. Banyuma. Emosi dia. Tadi diskusi sama gua. Orang tuanya itu kan kerja sama saya. Terus saya ngomong sama bapak ibunya. Kenapa anak ibu? Waduh maaf Bang, saya udah nggak sanggup. Saya sangat menyesal. Penyesalan seumur hidupku adalah melahirkan tadi. Iya, melahirkan dia gitu. Kata orang tuanya. Oh, kodo. Iya. Kira-kira.
Kalau Bang Kui tadi udah ngomong Bang Zuma, dia nggak Apa itu, Bang? dia nggak suka lagi masuk room-room Kristen, sukanya masuk di room-room Muslim. Dia bilang gitu tadi. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukurlah Bang. Teman-teman Kristen kita yang cadas, yang dia kritis, kemudian loncatan berpikirnya bagus. Itu bagus tuh. Biar sampai kita ngotot-ngototan pun enggak apa-apa. Tetapi setelah itu dia akan merenung. Artinya doktrinnya itu tidak melekat pada dirinya karena argumentasinya itu ya diatur oleh ritme informasi yang masuk ke dalam otaknya sehingga membentuk sebuah logika pesan yang bisa dia terima. Kalau sudah mendarah daging kayak manusia 1000 gigi yang tadi itu nggak bisa lagi karena otak sudah berpencar ke akar-akar giginya sampai penyesatan pun tidak bisa dibendung dari mulutnya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Berisik banget. Malam Bang Juma sama Bang Adi, Bu Nora. Iya. Noise Bang. Abang kalau masih ada penyalipan diselesaikan dulu Bang. Kalau pengalaman hidup saya yang biasanya yang gondrong itu rambut. Ya, yang pernah saya. Pada umumnya sih yang gondrong itu rambut. Tapi Pendeta tadi kok aneh gitu loh. kenapa giginya yang gondrong? Kurang lebih. Bukan gue yang ngomong ya. Ini modal congor, nggak tahu orang tuanya. Iya, Paulus bapaknya siapa? Bapaknya ya Handi Selebes. Masolang generasi. Selamat Bang Handi. Handi Selebes ini modal congor aja. Tanya dia Bunda, kenapa orang tuamu menyesal melahirkan kamu? Apa alasanmu? Kenapa? Kenapa X? Katanya Handi Selebel nggak tahu di surga di neraka. Lu jawab dulu itu. Kenapa orang tuamu menyesal melahirkan kamu? Jawab dulu. Kamu ini modal congor. Nggak bisa jawab dia. Nggak tahu orang tua. Coba boleh nggak saya nanya? Bentar dulu, Bang X ini tinggal di mana Bang? Silakan nanya, silakan. Saya dari Pontianak. Ya silakan nanya. Oh Kalimantan ya. Orang Amunta ini. Hai Zuma. Hai. Silakan nanya. Acing, silakan nanya, cepetan. Kamu nanya apa Bang? Abang udah ludahin. Kenapa dia dendam kali sama kau Bang? Di rumahnya siapa tadi itu? Dia kok permalukan di sana. Oh. Karena gara-gara orang tuanya menyesal melahirkan dia gitu. Karena dia tidak berguna. Pertama nih, dia lawan orang tuanya. Maksa ngambil duit, judol, nyolong motor, Wih. penggelapan gitu loh. Kasihan orang tuanya gitu. Nyolong motor. Begitu. Gara-gara itu ya? Gara-gara itu. Tema apa nih Bang? Tengkorak. Tengkor. Temanya apa temanya? Agama apa Bang? Bang. Kristen. Namanya siapa Bang? Kristen. Tengkorak. Namanya? Garden. Andre. Oh oke Andre. Temanya Aslinya mengalir, Andre. Bang. Orang Kalimantan. Ya. Kristen ya Bang? Kenapa kau menjadi Kristen? Apa sebabnya? Silakan. Apanya Bang? Kenapa kau menjadi Kristen? Sebabnya apa? Suaranya digedein Bang. Karena ajaran tentang Suaranya Bang. Kristen ini kena ajaran tentang kasih. Kalau di agama kalian tuh ada enggak ajaran tentang kasih? Apa sih? Saya sapa Di dalam- dulu nih. Eko. Izin Bang biar apa Iya. ya? Eko agama apa Bang?
Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Iya Muslim. Izin dulu ya Bang. Di sini ada yang mau diskusi Bang ya. Ya diam ya. Silakan Andre. Silakan Bang Zu. Ngomong aja dulu. Ya. Kian aja ngomong duluan. Oke. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam itu ada surat yang disebut surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman itu adalah surat kasih dan sayang. Sekarang kalau berbicara tentang kasih, Islam itulah kasih itu. Kenapa? Karena dalam cakupan kehidupan manusia, hubungannya dengan kasih sayang, keselamatan orang-orang yang hidup di dunia itu diajarkan. Keselamatan tentang kehidupan di akhirat juga diajarkan. Sehingga dalam Islam, hablum minallah, hubungan kepada pencipta langit dan bumi, hablum minan nas, dan hubungan kepada seluruh manusia, itu diatur sedemikian rupa. Di Islam bukan hanya sekedar kasihi musuhmu, berdoalah mereka dan seterusnya. Islam itu mengajarkan kemudian untuk mengajak manusia selamat dunia dan akhirat. Itu Islam tuh. Makanya di sana di mana Bang? di dalam Islam itu diperintahkan kemudian, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Perintah ini jelas sekali. Ketika Al-Quran berbicara jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka, ini cakupannya kepada seluruh umat manusia. Karena dalam kaidah keislaman yang disebut kemudian diri kita ini adalah cakupan apapun hubungannya dengan orang lain. Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Nah, kenapa? Kalau kita berbicara mengenai peliharalah dirimu, berarti diri kita ini harus kita jaga. Bagaimana cara kita menjaga diri kita? Ya, menjaga supaya lisan kita tidak menyakiti orang, menjaga supaya tangan kita tidak mengganggu orang, menjaga supaya kaki kita tidak merusak barang orang. Itu yang dimaksud. Maka di dalam kaidah keislaman, hablum minan nas, jaga hubunganmu dengan sesama manusia. Itu dalilnya. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai kasih dalam agama Kristen, apa kasih itu berdasarkan kaidah dalam agama Kristen? Dan cerminan kasih di agama Kristen yang tidak ada di agama lain itu yang mana? Silakan. Kalau menurut saya kan agama Kristen ya. Setiap itu apa ya? Seorang berbuat kesalahan itu harus diampuni. Sebesar apapun kesalahan dia. Oh, itu bukan kasih tuh, Bang. Terus itu bukan kasih kah? Bukan kasih. Itu bukan kasih itu. Izinkan saya menjelaskan, Bung. Ketika ada orang yang memperkosa binimu, apa yang kamu lakukan sebagai penganut ajaran kasih berdasarkan standar Kristen? Jawab saya. Silakan. Apa yang kamu lakukan kepada orang yang memperkaos istrimu, memperkaos anakmu? Apa yang kamu lakukan sebagai cerminan kasih menurut Kristen? Silakan kau uraikan ke saya. Saya ingin dengar. Saya tidak bisa jawab, soalnya saya belum punya istri. Berarti kasihmu itu hoaks. Cerminan dalam ajaran agamamu adalah ketika binimu atau ibumu diperkaos orang, cerminannya adalah kamu harus mengasihi orang yang memperkosa ibumu itu.
Dengan kamu memaaf, sabar dulu. Dengan kamu, sabar dulu kamu. Sabar dulu. Jangan ke situ dulu. Ketika kemudian dalam ajaran kasih, implementasinya dalam agamamu adalah pemerkosa ibumu dimaafkan oleh orang Kristen yang lain, maka ini artinya melegalkan kemudian pemerkosaan. Ketika ada seorang pengedar narkobeng mengedarkan kemudian kepada anak-anak SMA, lalu muncul Kristen di sekelilingnya, yang ada Kristen membantu pengedar ini untuk mengedarkan produk tersebut. Ini yang disebut kasih. Kalau di Islam tidak. Begitu orang ini memperkaos, jangan dikasihi, harus dihukum. Supaya apa? Supaya kelestarian hidup damai sejahtera tercipta di tengah-tengah manusia. Apa maksudnya? Ketika pelaku pemerkaos ini seketika ditangkap, diborgol, lalu kita kemudian ikat di pohon, kita telanjangin, habis itu kita bakar api rokok, kemudian biji sakarnya, itu akan menjadi contoh bagi orang-orang yang memiliki syahwat yang tidak terdidik, syahwat yang tidak terkontrol, syahwat yang tidak kemudian tertuntun. Apa kau senyum? Itu Islam tuh, indahnya Islam itu di situ. Sehingga ketika ada orang memperkaos, harus diperlakukan hukum yang setimpal dengan perlakuannya, supaya dia menjadi contoh bagi orang-orang lain, supaya tidak memperkaos orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Orang semua menjaga dirinya. Makanya kalau saya tidur dengan orang-orang yang beragama dengan seagama dengan saya tidak pernah khawatir. Tapi ketika saya tidur dengan orang yang beda agama dengan saya harus beli lem Korea untuk anus saya, bahaya. Ya itu fakta. Mungkin mana ajaran kasih, bahaya ajaran kasih. Bahaya. Ajaran kasih kita temani tidur. Aduh, nggak ada bahaya, nggak ada kemudian musibah di situ, nggak ada kemudian sesuatu yang buruk di sana. Semuanya baik. Semuanya baik. Ajaran kasih artinya bahwa definisi kasih itu kemudian dirubah dengan makna dan rasa yang kemudian berbeda dari sumbernya. Yang disebut kasih dalam implementasi agama tauhid, agama samawi adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan. Dan kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia lain untuk taat kepada perintah Tuhan. Bukan berkongko-kongko terhadap pelaku maksiat merangkulnya. Kamu yang memperkosa anakku ya? Saya om, maafkan saya. Oh, nggak apa-apa nah, nggak apa-apa. Kalau bisa ya tantemu juga di dalam boleh kok. Boleh kok. Tendangan tantemu itu lebih tinggi dari anakku. Ajaran kasih baik. Ajaran kasih. Kamu mau ngapain? Saya mau ambil motornya om. Oh iya silakan. Jangan. Di belakang juga ada emas batangan kalau mau. Ajaran kasih. Tapi itu cuman teori untuk jualan nipu lawan. Boro-boro. Orang cuman cerita dia donasi yang kau kumpulkan itu tidak sampai kepada anak Batak. Perangnya sudah sampai ke neraka. Semua stasiun televisi meliputnya. Itu ajaran kasih. Hah? Sesama pendaista kemudian saling buka aib sampai tai lalat juga dibongkar. Ini ajaran kasih. Teori yang masuk akal itu cuman ajaran Islam. Kasih di Islam itu baru tepat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu baru betul ajaran kasih. Oh, kasihlah musuhmu dan berdoalah. Begitu ada pencuri masuk ke dalam rumah didoakan, ya Tuhan, mudah-mudahan dia mencuri semua hartaku. Betul melasa. Padahal saya kira begitu, saudara-saudara. Saya izin ibadah sejenak. Nanti kita lanjut lagi ketika ada penyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Semoga mereka bisa mendapatkan kemudian hidayah, melembutkan hatinya, dan menuju kepada ajaran Yesus Kristus yang benar-benar
tanpa ada embel-embel Kristus palsu. Demikian, silakan. Ya, Bunda Nora diisi dulu ya. Di sini udah masuk aja. Sekalian yang ada di YouTube, ya terima kasih buat yang ada di YouTube. Kita jumpa lagi nanti pada Isya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Waalaikumsalam. Ungkat ya? Saya mau tanya Bang Handi dulu dong. Oh. Iya Mas. Bang Handi, abang ini penganut ajaran kasih ya? Iya dong. Aduh, kok ada korban lagi nih. Tapi saya nggak mengasihi musuh Bang. Oh, kirain baru juga saya mau cungkil rumahnya. musuh itu Kirain. dilawan Bang. Oh iya, sorry. Baru aja gue targetkan. Aduh. Ternyata abang ini kasih teori aja. Oke, lanjut, kita ibadah dulu. Iya. Silakan. Ya, Oke, Bunda Nora. di YouTube tutup dulu ya di YouTube ya. Oke. Ya, Bunda Nora diisi ya. Kita mau sholat maghrib dulu ya. Iya. Ini temanya ini Bunda Nora, ajaran kasih antara Islam dengan Kristen. Waktu Indonesia Makassar sudah sholat saya. Aman. Koil. 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 War. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bunda, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Udah sholat Bunda? Di Medan belum lah. Oh ya, di Sulawesi udah masuk ini. Masuk apa dia? Masuk Isa. Moderator naikkan ya, moderator ya. Wih, saya ya, Melki, halo Melki. Moderator naikkan ya, moderator ya. Melki. Halo Melki. Mama di dompet 2000. Melki. Ya. Melki. Salim. 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 Ade. Ade. Amanat. Wih. Amanat. Kayak manggil pasien BPJS. John, halo John. Rapia. 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 Rapia.
Aduh. Sudah urutan keberapa Bunda? Nggak tahu urutan keberapa. Ratmo? 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 Melki? Ibu, ini ya. Saya mau tanya sedikit ya. Agama apa, Bang? Saya kan Agama? Abang? Agama? Dia Kristen tapi lucu. Dia Kristen tapi lucu, Bunda. Katolik ya? saya agama Katolik. Ya, di atas itu ajaran Islam Kristen ya. Kenapa? Oke, sudah. Kenapa? Oke. Saya mau tanya Ibu. Ya. Ibu dengar suara saya? Ah? Perkenalkan saya lagi. Ibu dengar tidak suara saya? Ada, tapi putus-putus. Oh, putus-putus. Oh, begitu ya. Ya. Mungkin jaringan mungkin ya. Ya, silakan. Begini Ibu ya. Di atas tuh ajaran kasih Islam Kristen. Kalau ajaran Kristen itu kasih, saya tahu itu perintah itu dari 10 perintah Allah itu yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan jiwa ragamu, dan kasihlah saudaramu manusia seperti dirimu sendiri ya. Itu ajaran Kristennya begitu. Ajaran Islam tentang kasih itu saya belum tahu kira-kira bagaimana. Lalu yang kedua, praktek ajaran kasih dalam Islam yang faktanya saya temukan, praktek ajaran kasih dalam Islam itu yang praktek saya temukan, kan kita lihat di TikTok ini kan rame dibicarakan di Afrika di Nigeria itu tentang pembantaian orang-orang Kristen ya dilakukan oleh saudara-saudara Muslim. Kok itu dibilang ajaran kasih begitu? Halo? Ya. Jadi ajaran kasih menurut Islam itu bagaimana? Kalau ajaran kasih menurut Islam adalah begini begono, kenapa di Afrika di daerah Nigeria sana kan pembantaian besar-besar dari Muslim terhadap Siapa yang bilang? di TikTok? Saya lihat di TikTok. Oh, di jadi TikTok. guru kamu TikTok. Bukan TikTok, informasi bisa diterima kok. Kalau informasi TikTok itu kan tidak sembarangan juga. Oh, Itu jadi kan kita informasi di temukan di TikTok, TikTok. informasi di TikTok kau terima. Saya percaya bahwa terjadi pembantaian oleh Ya, orang Muslim informasi yang terhadap ada di orang Kristen TikTok di sana. 100% kau percaya. Saya percaya. Kamu percaya? Tidak mungkin kok tidak mungkin hal-hal menyangkut pembantaian begitu dimuatkan dalam TikTok, kan tidak mungkin. Pasti itu kan ada. Jangankan pembantaian. Pokoknya yang ada di dalam TikTok kamu percaya. Ya? Kamu percaya? Saya percaya. Oke, ini saya tunjukkan ya. Iya, sebentar. Bagaimana? Ya, sebentar. Ini kamu percaya ya? Oke, kamu percaya ya? Akang, bisa nggak sih apanya diapakannya nih? Sebentar ya. Oke. Kamu percaya informasi yang ada di TikTok ya? Bagaimanapun informasi itu, kamu percaya, betul ya? Iya, percaya. Oke. Kira-kira ini kamu percaya nggak kalau ini Tuhan kamu seperti ini? Percaya nggak? Ini di TikTok loh. Saya buka TikTok ini. Jangan membandingkan itu, Ibu. Ibu mengalihkan hal itu ke yang lain. Ibu tidak bisa. Ibu tidak bisa. Ibu tidak bisa. Orang tanya tentang pembantaian. Ini kamu percaya ajaran kasih kayak begini. Nih. Ajaran kasih Islam itu bagaimana? Itu video yang dibuat Ibu.
Kamu percaya nggak? Kamu seperti ini. Oh, saya bertanya, kamu percaya nggak? Ibu Congor. Kamu membilangkan informasi apa saja yang ada di TikTok, kamu percayai. Bagaimana? Kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak kayak gini? Perempuan satu kok model begitu? Perempuan tuh. Kok perempuan bisa orang tuh ajaran Islam tuh bagaimana perempuan? Kamu percaya nggak? Ajaran kasih Islam Kalau tuh ini bagaimana? adalah Tuhan kamu. Kasihan kau. Percaya nggak nih, informasi yang ada di TikTok, kamu percayai. Mungkin itu Ini kamu percaya nggak? Islam tuh bagaimana? Saya tanya. Kamu percaya nggak? Perempuan, jawab pertanyaan perempuan. Ajaran kasih Islam tuh bagaimana perempuan? Perempuan, kau perempuan satu tuh model begitu. Tak ikau. Kamu percaya nggak nih, Katanya ini AI. Perempuan anti ajaran kasih Islam tuh bagaimana? Ajaran kasih Islam tuh bagaimana? Ajaran kasih Islam tuh bagaimana? Saya tanya, kamu percaya nggak? Ajaran kasih Islam bagaimana? Tak ikau. Tidak bisa menjawab. Ajaran kasih Islam tuh bagaimana? Yang saya tanya itu ajaran kasih menurut Islam tuh bagaimana? Dijelaskan dong. Itu yang aku maksudkan. Lu yang congor. Tertawa. Gigi seperti gigi iblis saja. Ajaran kasih Islam tuh bagaimana, Bu? Dijelaskan. Jangan lu tertawa. Lu congor doang. Coba dijelaskan. Jadi gini ya. Dia udah menunjukkan ajaran Itu kasih video yang baru kau tampilkan. dikeluarkan. Saya butuh dari kalimat dari mulutmu. Saya butuh dari mulutmu itu menjawab sampai pertanyaan. Pengam. Ini ajaran kasih yang sudah dikeluarkannya. Kau perempuan congor. Kesian kau. Kesian kau. Melki. Orang tanya ajaran kasih Islam itu bagaimana? Kau jawab menurut mulutmu. Bukan kau tunjuk dalam video. Saya yang jawab. Di dalam Injil dikatakan begini. Menurut Islam itu apa? Roh Ajaran kasih Kudusmu, Islam Roh itu bagaimana? Kudusmu. Itu yang saya tanya, bukan kau congor dan kau punya gambar. Untuk apa kau Ya. tunjukkan gambar untuk saya? Ini ajaran kasih. Ini ajaran kasih yang diterapkan oleh umat Kristen. Ini ajaran kasih. Kau menciptakan perdebatan. Pak Ikau, kau menciptakan perdebatan. Ajaran kasih. Kau menciptakan perdebatan. Orang tanya kau punya ajaran kasih menurut Islam itu bagaimana? Orang tanya. Ajaran kasih. Ajaran kasih ya. Orang tanya ajaran kasih menurut Nanti Islam ajaran apa kasih ya? Perempuan satu congor. Ajaran kasih Islam itu menurut kamu itu bagaimana? Tak ikau. Model perempuan bisa tertawa kau punya gigi yang. Tertawa kau. Kau tertawa. Kau tuh mati masuk neraka kau tuh. Mati masuk neraka. Botol. Ajaran kasih Islam tuh bagaimana? Orang tanya ajaran kasih Islam kok jawabnya ada. Tak ikau. Dengar saya nggak? Dengar suara saya nggak, Nora? Dengar suara saya nggak? Ada. Pak Melki. Bun, turun dulu, Bun. Gimana dong? Jawab. Udah, ini agak lucu emang. Bentar, sebelum saya sholat. Ini agak lucu si Melki ini emang. Lucu dia, Pak Arif. Pak Melki. Melki ini iya itu apa ya disebutnya ya, dua hakikat. Iya. Saya mau Pak Melki dengar suara saya nggak? Halo? Kang, suara saya bagus, Kang? Bagus. Melkinya aja ini kayaknya Melkinya lagi Enggak, saya yang jawab. Pak Melki, saya yang jawab. Yang pertama, Ajaran itu bagaimana menurut kamu itu? saya jawab dengar ya. Tak itu. Roh Kudusmu di kemana? Jangan emosi dong. Saya perlu tanya ajaran kasih Islam itu bagaimana? Orang Saya tanya jawab. apa jawab B. Kau bukan Saya bahasa jawab. Indonesia. Saya jawab ya. Iya, jawab terus sama dengar. Oke. Yang pertama, kalau melawan emak-emak nggak bakal menang kamu karena ras terkuat di bumi itu. Ya. Kau Nah, pikir saya yang mau kedua- kalah? Saya tidak akan kalah. Yang kedua, ini saya jawab nih. Orang tanya, terus ajaran kasih Islam. Ajaran kasih Islam itu apa? Kita perlu tahu. Jangan hanya lu congor doang. Percuma pakai apologet. Percuma. Nggak usah. Sampah tuh. Nggak usah Jangan Bang WC Cuma sana tuh. ketinggian.
Ini saya jawab ya. Tadi Bang Zuma sudah menjelaskan bahwa ajaran kasih di Islam itu Menjelaskan paripurna. apa? Ini saya omongin. Ajaran kasih dalam Islam kan? Sabar, Ibu Meki. Yang pertama, Bang Zuma tadi udah menjelaskan bahwa ajaran kasih di Islam itu paripurna. Kenapa? Yang pertama, hablum minallah, harus berbuat baik sama Allah. Kemudian hablum minannas, berbuat baik juga sesama manusia. Puas kau. Iya, bagaimana? Nah, kemudian yang kedua. Lalu terjadi apa di Yang apa? kedua. Apa di Iya. Bagaimana pembantaian? Iya. Apa di seperti itu. di Afrika Iya, itu gimana? Udah Iya. Meki. Udah tenang Bu. Nora tenang, diam. Nanti kerasukan Roh Kudus nanti. Tenang. Yang kedua. Saya tidak perlu kerasukan Roh Kudus. Jelasan bagi kau diterima atau tidak. Orang Iya, perlu yang tahu kedua. ajaran Islam itu jangan hanya Bunda, orang perlu tahu. Bunda Meki, sabar. Yang kedua. Tahu. Tenangkan rohnya, Yang kedua. Ini saya kasih tahu nih. Kau tertawa saja bisa tertawa. Kau mengolok saja bisa mengolok. Kau pikir saja kau yang bisa mengolok kayak perempuan. loh. Saya belum selesai. Kasihan. Kau itu kau punya pikiran yang korup. Pikiran yang korup kau. Begini Saya belum Bunda selesai. Meki, sabar. Tadi kan Bunda bilang Orang-orang itu bisa segala tertawa sesuatu yang ada di TikTok itu. Kau bisa kasar sama orang-orang itu bisa kasar sama kau. Kau bisa Saya- orang tanya baik-baik ajaran kasih Islam itu bagaimana? Saya sudah Sudah saya jelaskan jawab. ajaran kasih Islam. Sudah saya jawab. Sampaikan saya begini. Bukannya kau tunjukkan gambar. Saya tidak perlu kau tunjukkan gambar. Saya sudah Tidak ada jawab. guna kau tunjukkan gambar. Allah itu tidak perlu dibela. Iya, saya sudah jawab kan. Ajaran kasih dalam Islam itu berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan manusia. Cukup. Yang kedua, tadi Anda menyatakan bahwa ada pembantaian di Afrika. Itu orang Iya. Islam memang yang bantai, betul? Iya, itu kan terjadi seperti begitu. Oke, iya. Ini saya mau lanjutin. Sekarang yang menjajah Indonesia 350 tahun orang mana agamanya? Itu soal lain. Itu Nah, sudah terjadi. soal lain. Makanya jangan masuk ke situ, Pak. Fakta yang Itu soal salah. lain. Sekarang 2025. Jadi begini Bunda Melki, jadi begini. Tadi kan Anda mendengarkan informasi yang pembantaian itu dari TikTok. Nah, jadi apakah segala sesuatu yang ada di TikTok itu akurat, terpercaya 100% bagi Anda? Anda katakan iya. Saya Nah, percaya. saya tunjukkan tadi, apakah betul Gambar itu tidak wajah bukan Tuhan karena Anda ketika lagi berjoget-joget? Dan lagu bahwa ini kau menunjukkan gambar di Afrika bahwa ini begini terjadi di sana seperti begini. Bukan kau menunjukkan gambar itu kecongo. Dasar kau perempuan tidak tahu malu kau. Mengatakan Perempuan model apa seperti kau? informasi yang dari Orang perempuan itu sopan. Manusia Etika harus hidup sopan sama kau tuh perempuan Oke. model apa? Dasar perempuan. Oke, Kau punya oke, jilbab dalam- buka ya, buang oke, saja. Kau punya Bunda, jilbab. Bunda, Jilbab sabar, tuh Bunda. buka buang saja. Kau punya Bunda, jilbab tuh buka buang. Harusnya perempuan kayak begini lawannya itu siapa? Bunda atau Mas ini? Bunda atau Mas ini? dia Bunda aja kan mulutnya udah kayak gitu. Kau punya perlakuan awal itu. Bunda. Menunjukkan gambar-gambar itu panjang. Sama-sama. Saya sama-sama. Ini kelas kami loh. Sama-sama. Iya, kita sama-sama. Iya, kerudungmu adalah kerudung yang telanjang. Kerudungmu yang saya sama yang telanjang. Yang mencerminkan dirimu. Kerudungmu yang kau pakai tidak mencerminkan dirimu. Kerudung yang kau pakai tidak mencerminkan dirimu. Kau tidak kau bukan Itu seorang paku yang ada di kepalamu belum dicabut pakunya. Dirimu tuh jatah loh baik. Paku yang ada di kepalamu itu belum tercabut. Paku yang di kepalamu belum tercabut loh. Apa di bawahmu? Itu paku di celanamu cuma tercabut kah? Ah, Bunda Melki. Sabar ya. Orang tanya baik-baik, kau punya kelakuan, kau punya
itu itu tidak benar begini. Bukan kau tunjukkan gambar itu kau etiketnya tidak bagus ibu. Bukan. Tadi kan Bunda yang ngomong. Sesuatu yang dari TikTok itu akurat terpercaya, maka saya tunjukkan. Apakah tadi yang joget-joget itu wajah Tuhannya Bunda Melki? Kan dari TikTok itu. Atau kurang jelas? Menunjukkan ada di sana, menunjukkan tambah di sana. Saudara Nora, jangan salah loh, saudari Nora. Teman saya ini bukan ibu loh. Dia bapak samanya seperti aku. Cuman baterainya lagi lobet. Tidak berguna. Ini bapak loh. Kamu tengok itu betisnya. Bulunya panjang loh, 10 cm. Nabi kamu tidak berani menunjukkan Muhammad tidak mukamu. Si Melki ini laki sama seperti aku. Cuman sepatunya belum kecabut dari kepala. Bayang-bayang saja fikir. Bayang-bayang itu udah dilatih tuh. Bayang-bayang. Bayang-bayang tidak pernah ada Muhammad itu. Bayang-bayang. Dia ini sebenarnya. Kerasukan setan. Nggak tahu, tadi dia bilang katanya kalau di Islam ajaran kasih, kenapa di Afrika itu membantai? Muhammad punya muka di saya, kan kau sudah tunjuk gambarnya mau ini ya, yang di Afrika ya, yang di Afrika. Muhammad, bayang-bayang. Oke, yang di Afrika ya. Seperti iblis, seperti Oke, yang di Afrika ya. Ini kira-kira percaya nggak ini Tuhannya Anda? Percaya? Percaya? Itu gambar. Itu gambar. Gambar, tapi kan dari TikTok ini. Dari TikTok ini. Ini siapa? Kemana engkau mau bilang dulu sama ibu, bilang dulu saya terserah padamu. Aku udah amat pikirin. Inilah resikonya kalau kebanyakan makan gondik. Gondik begini nih. Iya, makan gondik. Ajaran iblis itu bisa framing. Makanya jangan makan gondik. Gondik. Dia adalah iblis. Gondik. Benar kalau kau salah Gondik. iblis. Aku penasaran ini, kira-kira istrinya model macam mana nih ya? Kebanyakan makan gondik. Itu nunggu aja. Yang masak di rumahnya dia. Istrinya yang mencangkul. Muntahin semua tulang-tulangnya, muntahin semua. Keluarin semua yang ke sawah istrinya, bapak ini yang di rumah masak. Aduh. Ini teman SD saya loh. Kami dulu sekelas. Iya. Udah berapa daster yang dia sobek? Lontong, ada yang mau makan. Cuman dia kalau pakai sepatu, pakai sepatu dia selalu yang kiri di kanan, yang kanan di kiri. Ada mau masak lontong. Terus kalau pakai celana panjang, resletingnya itu taruhnya di belakang. Santap. Nah ini dia orangnya nih. Ini orangnya. Dibabat habis semua lontong-lontongnya, siput-siputnya dibabat habis biar happy-happy. Ahai. Kalau dia bilang ini. Kalian tertipu kan? Kalian pikir perempuan, dia laki-laki loh. Silakan, mau babat kita sih. Silakan dong. Mau makan pisang, mau makan siput. Ini bapaknya si Kiamat. Pasti enak sih. Disiapkan siput untuk memang suaranya kayak perempuan. Datang embat. Tapi dia ini laki-laki loh. Diembat semuanya, diembat. Betisnya kayak betis kesebelasan. Berotot. Aku silakan keluar. Ya, Bunda Melki di sini aja. Ya, Bunda. Hubungan dipanggil Bunda kok laki-laki dipanggil Bunda. Om. Ya, katanya Bunda tadi, Bang Zuma. Bukan. Coba aja kasih anjing kalau tidak teriak. Pertama dia akan bilang begini,
Tante Anjinta, jarak 10 meter kan. Tante Anjinta, begitu anjingnya sudah semakin dekat 5 meter, Tante Anjinta, begitu tinggal 2 meter teriak dia, Tante Anjinta, Tante Anjinta, Tante anjing, woi Tante Anjinta, woi. Tadi masih jauh dia bilang Tante Anjinta, Tante Anjinta, Tante Ngana punya anjing. Begitu dekat-dekat lagi, dekat-dekat, Tante Anjinta, Tante sudah dekat 3 meter dia meloncat, Anjinta, Tante, tolong kodong. Berjiblat tapi caranya menyedihkan sekali. Saya baru dapat. Apa sih? Buka aja jilbab itu, dibuka aja dong. Kalau cara-cara itu dibuka aja jilbabmu itu dong. Udah layak seorang muslimah tuh seperti begitu sih. Nggak pantas. Malu deh aku. Kesian deh lu. Begitu sih padahalnya. Bunda, oke, saya baik ya Bunda ya. Tadi kan dijelaskan sama Bang Zuma. Berbuat baik, berhubungan baik. Orang tanya ajaran kasih menurut Islam itu bagaimana, dijelasin. Bukan ditunjukkan foto. Saya, adakah saya tunjukkan foto untuk saya di sini? Adakah saya bisa kasar sama kamu? Kan tidak ada. Kalau bukan tanya. Saya kan tadi bertanya loh Bunda. Bunda, saya tadi berjuang dalam bertanya. ajaran kasih Islam itu bagaimana? Ini ditunjukkan foto-foto. Iya, ini mau dijelaskan. Begini Bunda. Oke, Bunda. Oke. Sebentar, saya jelaskan ya. Berhubungan baik kepada Tuhan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika Tuhan menciptakan kita, diberikan nafas, kehidupan, rezeki, semua, ya kan? Kita tidak boleh mencambuk, meludahi, menampar, menombak Tuhan. Itu tidak boleh, itu tidak ada. Itu bukan ajaran kasih, Bunda Melki. Ya, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Coba dijelaskan lagi. Tuhan yang mana? Dulu, sekarang begini. Ya, Tuhan yang mana? Coba saya sudah terima. Sebentar. Oke, saya terima. Tuhan yang mana? Saya tanya Tuhan yang mana? Oke, saya terima. Dulu. Ya, sebentar. Sekarang kan jadi pertanyaan saya begini. Ini kan berbuat baik kepada Tuhan. Nah, kalau di ajaran Kristen berbuat baik kepada Tuhan itu seperti apa? Begini. Saya kan tanya kepada ibu dulu. Iya, saya udah jawab. Tuhan itu Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana ibu sembah? Dan bumi yang tidak ditampar, yang tidak diludahin, yang tidak dicambuk. Apakah Tuhanmu pernah ada di dunia? Apakah Tuhanmu pernah ada di dunia? Jadi kalian langsung berbuat baik kepada Tuhanmu begitu? Berbuat baik kepada Dan apakah Tuhanmu yang mengatakan langsung? Iya, saya tanya dulu. Apabila berbuat baik kepada Tuhan, oke saya terima. Tapi Tuhan yang mana? Tuhanmu pernah ada di bumi kah? Dan Tuhan itu mengajarkan langsung kepada kalian begitu? Tidak perlu datang di bumi. Tidak perlu apa? Ya, karena begini, Bang Melki, salah satu contoh. Tidak perlu apa? Ya sebentar dulu. Tadi Bunda sekarang Bang gimana sih? Saya tadi salah sebut. Iya. Bunda Melki, kalau Tuhan kami datang ke bumi, itu nanti seperti ajaran kalian, menombak Tuhan, mencari Tuhan, meludahi. Saya bisa memahami. Kalian itu termakan dengan kitab Barnabas. Kitab Barnabas itu kalian termakan. Kitab yang dianggap apa? Bidah. Kan di situ kan itu kalian tak percaya. Oke. Sekarang pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya begini. Bagaimana Kristen berbuat baik kepada Tuhan? Kalian kan mengikuti Injil Barnabas yang ditolak dalam pengkanonan itu. Tahu tidak? Saya tanya loh, pertanyaan saya. Tuhannya Bang Melki itu bagaimana? Tidak bisa menjawab Tuhan sesungguh menurut kamu itu Tuhan yang bagaimana? Tidak bisa dijawab. Apakah Tuhanmu dari atas dan turun dalam ajaran berbuat baik padamu? Itu kan, kalau begitu saya kata itu ajaran fiktif. Saya juga sekarang bisa mengatakan sekarang. Bentar lagi kena settingan. Jangan marah-marah terus dong, santai. Kena setruk lo bentar lagi. Tadi kan saya sudah jawab. Berbuat baik kepada Tuhan. Saya setuju. Ibu, saya kan bilang saya setuju. Sekarang berbuat baik kepada Tuhan ya Bang Bunda Melki gimana? Itu saya terima 100%. Ibu dengar dulu. Ibu punya jawaban itu saya terima 100%. Tapi sekarang saya balik bertanya. Tuhan yang mana? Saya belum bertanya kok Tuhan kamu balik bertanya. Iya Kak Ibu. Saya belum bertanya. Saya bertanya dulu lagi Tuhan itu menunjukkan jati dirinya kepada Anda. Bahwa dia suruh kamu melakukan atau
atau dia menyampaikan Iya. langsung? Bunda Melki berbuat baik kepada Tuhan Ibu, itu sekarang bagaimana? saja bisa mengatakan bahwa Tuhan saya yang begini, dia mengajarkan kepada saya untuk bla 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 begini. Itu kan Iya, Tuhan mengajarkan kami untuk saling menyayangi sesama, mengasihi sesama makhluk. Nah, pertanyaan saya sekarang, Tuhannya Bunda Melki berbuat baik kepada Tuhannya Bunda Melki itu gimana caranya? saya berbuat baik kepada Tuhanku karena ada Tuhan sendiri yang menyatakan kepada kami. Bahkan dia katakan, berdoalah bagi musuhmu, kasihlah musuhmu dan berdoa lagi kepadanya. Bunda Melki berbuat baik kepada Tuhan Bunda Melki itu bagaimana caranya? Kasihlah sama saudara toh. Kepada Tuhan, sama manusia, kepada toh. manusia. Itu kepada manusia. Tuhan yang Iya, Bunda kepada Melki manusia. Tuhannya Bunda Melki Tuhan kami manusia. mengajarkan. Tuhan kami kan firman yang menjelma menjadi manusia. Itu faktanya seperti begitu. Tuhan yang Bunda Tuhan yang Melki mana? manusia. Iya, menjelma menjadi manusia. Tuhan kamu yang mana? Oh, jadi Tuhan kamu yang mana? Tuhannya Bunda Melki manusia yang pernah Tuhan kamu pernah datang di dunia. Jadi kamu mengimani apa yang tidak kamu lihat? diludahin. Itu Kami Tuhan- mengimani apa yang kami lihat. Tuhan Bunda Melki yang pernah ditampar Tuhan kamu ada di dunia. Tuhanmu adalah Tuhan angan-angan. Tuhan menurut otak pikiranmu sendiri. Tuhan angan-angan saja kamu punya. Nabi Musa juga angan-angan. Mana bukti wajahnya? Oh, saya mau tunjukkan wajahnya Tuhan yang bagaimana. Sebentar ya. Bentar. Mana wajah? Oke. Mana wajah? Mana? Mana suaranya? Silakan. Ya. Oke, ya. Tuhannya Bunda Nora, ya tidak ada wajahnya. Nah, jangankan Tuhan, nabinya Bunda Nora saja nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini Tuhannya Bunda Melki. Nih, ya. Ini Tuhannya. Itu bukan Tuhannya saya. Itu gambar. Itu gambar. Itu gambar. Kok kasih itu sampai 1000 kali terus anggap itu gambar. Itu gambar. Itu gambar. Ini Tuhannya Bunda Melki. Bukan. Nih. Oh, ini Tuhannya. Itu gambar. Loh, Itu gambar. ini wajah Tuhan ada. Oke, saya tunjukkan yang ini ya. Oke. Sabar ya, bentar. Saya juga pengen tahu. Oke. Nah, dia Tanya dulu. Kau datang, kalau pergi ke dalam masjid itu kau menyembah siapa di dalam sana tuh? Hah? Nah, ini yang mana Tuhannya? Sabar. Nah, ini yang mana Tuhannya? Yang mana nih? Ke dalam masjid kau menyembah siapa di sana? Yang mana sama Tuhannya? saja. Tuhannya Bunda Melki yang mana? Yang ini? Kesian sekali. Ini, yang mana? Yang mana? Yang ini? Angan. Yang ini Tuhanmu Tuhannya. adalah angan-angan. Yang ini. Tuhanmu adalah angan-angan. Angan-angan belaka. Yang mana Tuhannya? Yang ini. Kau tidak bisa membuktikan. Nabimu yang pernah ada di dunia saja kau tidak bisa menunjukkan rupanya kepada saya sampai dengan hari ini. Teka-teki, barang fiktif yang kau sembah itu, yang kau percaya ajaran itu adalah ajaran fiktif. Melki udah pernah ketemu Yesus belum? Melki? Sudah ketemu. Di mana? Di mana temunya? Dalam penglihatan saya. Fiktif juga berarti. Dalam penglihatan saya. Dalam penglihatan pribadi saya. Kamu coba. Ya. Sekarang kalau kau tidak percaya kita berangkat sumpah. Kau berani? Berani. Kau berani Nur? Berani. Taruhan nyawa. Kau mau? Mau? Nah, sekarang taruhnya. Kau mau angkat sumpah. Oke. Saya bersumpah kepada Yesus. Ya. Kau bersumpah. Saya pernah mendapat penglihatan. Iya. Oh my God. Kayak mana wajahnya? Menurut Sekarang kamu apa? kau bersumpah. Menurut Taruhan penglihatan apa? kamu. Taruhan nyawa. Sekarang kau mau apa? Tuhan Menurut yang lebih benar atau penglihatan Tuhan kamu. saya yang lebih benar? Taruhan nyawa. Ya, silakan. Kalau kau berani, kau angkat sumpah di situ. Saya open kamera. Saya open kamera. Oke, open kamera. Oke. Open kamera. Besarkan dia, host. Saya nggak bisa besarkan. Ya, Li.
Kau jangan lari ya perempuan Saya tidak lari laki-laki. Jalan. Ustaz Arif noise. Jangan ya. Saya nggak bisa di sini memute Akang, walaupun moderator. Oke, silakan open cam. Open cam. Oke, sabar, saya cuci tangan dulu. Oh, cuci tangan. Kenapa? Bau gondit kah? Saya cuci tangan dulu. Ya. Bang Zuma udah monitor, Bang. Ya, ini Pak David. Halo Pak David. Pak David ini apa ya? Kristen ya Pak David ya? Kristen ya. Debat apa? Ya ini sebentar Pak Melki mau menantang, mengangkat sumpah. Ya silakan open cam. Iya, kau juga mengangkat sumpah, bukan hanya saya saja perempuan. Iya, saya mengangkat sumpah di sini. Open cam kau, Melki. Open cam. Sabar, nggak usah pakai gitu, Bunda Melki nggak usah pakai gitu. Dia mau pakai jilbab. Bu Nora, dia mau pakai jilbab ya. Nggak usah pakai gitu. Saya tidak akan percaya. Pak David, Allahmu yang benar atau Allahku yang benar? Allahku yang benar atau Allahmu yang benar? Oke, silakan buka. Oke. Allahmu yang benar atau Bapak toh. Oke. Kalau kau berani, Allahmu yang benar atau Allah yang benar? Ayo. Kan aku sudah bilang toh. Bang Zuma, saya tidak tahu. Kamu tidak percaya sama aku toh. Tante. Tante. Muhammad yang benar atau kita? Muhammad yang benar atau kita? Kau berani? Angkat sumpah kalau kau berani. Ayo, Kenapa? Kau mau? Sudah beta bilang. Bau sapi atau bau apa? Bau sapi atau bau sapi atau bau anjing atau bau babi? Ya, bau apa? Bau anjing. Sudah beta ngomong tadi toh. Dia mau mengangkat sumpah Bang Zuma. Nah, sebentar dulu. Dia tante cantik. Ini kalau tidak apa? Tante cantik. Ini tante cantik kali. Awen, ini apa? Apa itu sumpah sudah? Mari sudah kau. Kalau kau berani, nyawa taruhan. Ya silakan ayo. Kebenaran ada dalam Muhammad atau kebenaran ada dalam nama Yesus? Kebenaran dalam Muhammad atau kebenaran dalam nama Yesus? Ya. Oke. Kau berani, apa sumpah? Kita angkat sumpah ya. Sudah rusak ini. Malah petaka akan terjadi kepada kita ya. Tante ini sudah rusak otaknya tante ini. Iya. Siap, izin Pak David. Mau angkat tema apa Pak David? Dibuka mute-nya Pak David. Diselesaikan dulu, ini tante hargai dulu dong. Jangan Ini soal apa ini? Bos. Selesai. Debat soal apa ini? Bentar dulu ya Pak David ya. Bentar ya Pak David, nyimak dulu ya Pak David ya. Biar Baik. Pak Melki dulu. Ya. Nah, nyelesaikan sumpah. Bapak, Tante Melki, Tante buka dulu, Tante mute. Pak David noise. Tante buka dulu mute ya, itu Tante di mute. Dia nggak tahu kalau itu di mute. Dia nggak tahu kalau itu di mute. Ini soal apa ini? Debat soal apa ini? Sabar Bang David. Dia mau bersumpah. Dia mau membuktikan bahwa ajaran kasih Islam dan Kristen Pak David. Dulu izin Pak David. Doubling kita, ya izin. Tante Melki ya Tante, diundang dulu Akang buka mute-nya. Dia nggak bisa buka mute itu, nggak tahu dia. Udah 5 kali saya undang Pak Melki. Bunda Melki, dibuka dulu mute-nya Bunda. Kan dia asik ngocor kan? Bunda, dibuka dulu mute Bunda Melki. Di mute, itu mute. Buka mute-nya Bunda. Mute. Pak Melki di mute Tante. Aduh, Bunda ini gimana? Dengar kah? Bunda Melki. Mute Sudah bilang tadi toh. Tante. Tante. Nggak tidak percaya toh. Kenapa dia? Tante, buka dulu itu mute. Lupu mute. Di mute, dibuka dulu. Kasihan. Dia cari pintu, disuruh buka pintu katanya. Di mute itu Tante. Dibuka mute, buka mute dulu Akang. Udah Bunda, dari tadi udah diundang Dia tak tahu ya.
Diundang dari tadi. Mute dibuka, mute-nya dibuka. Tanta ternyata memang Tanta yang Bang goblok. Ardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar kita bisa bersumpah. Bunda Nora, ada salam dijawab dulu Bunda. Tadi udah jawab. Lihat. Yang di surga tuh, yang sudah berada di surga tuh Muhammad atau Yesus? Assalamualaikum Bunda Nora. Ya Allah. Waalaikumsalam. Tadi udah ku jawab. Berada di surga. Waalaikumsalam tadi ku jawab. Iya. Iya, tidak usah lagi banyak sumpah aja. Jangan lagi banyak perkataan. Sumpah kebenaran ada. Yang ada di surga adalah Yesus. Yesus atau Muhammad. Selamat makan Bunda Nora. Selamat makan. Iya, kita Dulu Pak David ini kerasukan Roh Kudus kayaknya Pak David ini. Muhammad atau Yesus di surga. Udah aku bilang tadi. Ya, kita bersumpah. Oke, bagaimana? Saya berani ke depan lihatan. Saya berani ke depan. Masalah Muhammad atau Yesus? Yesus sudah di surga. Kau katakan Endingnya nanti ini, ya kesimpulannya nanti dia bakal rumah. Dia aja nanti. benar ada kata Yesus. Malah petaka akan kejar kau sampai hidupmu. Malah petaka akan kejar kau. Cek darah dulu Pak. Cek darah dulu Pak. Berapa tensinya Pak? Pak, cek darah dulu tensi berapa? Tensi berapa Pak? Aman Nanti- tensinya? Tensi darah aman? Bang Ardi, nanti kita minta pendapat Pak David tentang kelakuan polisi ini. Iya. Oke. Sekarang Tanta Melki kita bersumpah apa? Bersumpah yang ada di surga sekarang ini Muhammad atau Yesus? Saya katakan Yesus yang berada di surga. Kau katakan siapa? Oh, belum ada yang ada di surga. Mukanya galak tapi suaranya kayak perempuan. Tadi Bang Andi. Bang Handi kadang-kadang Keputusan memang dia. diambil. Gabu sudah dilempar. Kelihatan Keputusan apa? harus diambil. Melihat apa? Tanta bilang ada Keputusan harus melihat diambil. Yesus. Melihat apa Tanta? Tidak perlu itu urusan pribadi saya dengan Tuhan. Tidak perlu lagi kau campur aduk. Sekarang saya tanya, yang ada di surga Muhammad atau Yesus? Kau jangan bolak-balik lagi. Jangan kau bolak-balik. Ya enggak betul Ini dulu. pasti Dulu ini lah. pasti Pak David malu ini pasti malu Pak David. Pak David, tadi saya bilang sama Tanta Melki. Yang ada di surga tuh Muhammad atau Yesus? Jawab dulu. Saya Yesus. Belum ada Siapa? yang di surga, Tanta. Oh, sumpah. Kau belum ada, kau sumpah atas nama siapa? Sumpah atas nama Iblis, kau nama Muhammad, kau terserah kau. Saya sumpah dalam nama Yesus. Begitu aja, selesai. Buset dah. Nyawa taruhannya. Kalau kebenaran ada di tangan saya, Oke. malah petaka akan mengajar kau selama hidupmu ada. Anak cucu suami akan dihantau. Ya. Akan dihantau terus ya hidupmu. Sabar Tanta. Nanti stroke, naik darah tinggi. Udah? Jangan lagi mutar-mutar, saya tidak mau lagi. Dia sendiri yang muter-muter dalam rumah loh. Dia keliling. Jangan. Jadi kira-kira Ini pasti- penglihatan apa yang Tanta Iman lihat? perlu diuji. Iman itu perlu diuji. Ingat, iman itu perlu diuji. Iman itu perlu kita uji iman. Oke, Jangan sama kita bukti uji iman ya. saya dan kau. Ya, kita Iya. uji iman ya. Uji, oke? Iya. Oke. Sekarang Sebentar, Bunda pertanyaan Nora. saya. Bunda Nora, bentar. Pak Melki, bentar. Saya cuma mau ngasih tahu. Enggak. Saya cuma pengen ngasih tahu aja. Dia nggak bakal dengerin Bang Ardian. Dia nggak bakal dengerin Bang Ardian. Nggak bakal denger. Emosi sama Nggak bakal. Enggak, aku nggak ngasih tahu Pak Melki aku ngomong sama Bunda Nora. Sebentar dikasih kesempatan. Ngomong aja. Dinda Nora, Ya, Ngomong boleh aja. saya bicara? iya silakan. Tunjukkan, coba adik tunjukkan Musnad Ahmad nomor 22378. Tidak apa-apa. Saya pakai saya punya kekuatan ini, kekuatan doa dan saya Nggak punya percaya iman. Di dia. situ Ini. Musnad Ahmad. ketika iya, Musnad Ahmad 22378. Ya. Nanti minta di mana buktinya Yesus di surga. Tidak ada itu Yesus di surga. Terserah kau. Tak ada dalilnya. Itu Terserah kau.
itu cuma terjemahan di Indonesia saja. Original teksnya bukan di surga. Yesusnya di langit. Nah, kita buktikan, Terserah kau mau di langit atau di mana. Iya, urusannya surga kau. versi Indonesia, Sekarang tapi original teksnya Uranon. Uranos artinya di langit, bukan di surga. Ustaz Ahmad nomor 22378. Batin lu akan terus. Berani tidak? Berani. Oke. Katakan ya. Tanta Melki. Ya, Tanta Melki, perlihatkan, saya bacakan perlihatkan, Tanta, perlihatkan. Tanta, sabar kah dulu, Tanta. Telah menceritakan kepada kami, Raud telah menceritakan kepada kami Auf dari Hasna binti Muawiyah dari Bani Suraim berkata, telah menceritakan kepada kami pamanku berkata, aku berkata wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga? Rasulullah SAW bersabda, Nabi di surga, orang mati syahid di surga, bayi lelaki dan bayi perempuan di surga. Nah, berarti Nabi di surga. Nabi kami Nabi Muhammad. Nah, Ya, sekarang tunjukkan di mana dia nabinya, Yesusnya di surga. Minta dalilnya, original teksnya tapi. Tanta, tunjukkan dulu di mana Yesus ada di surga. Tanta, tunjukkan ya. Tanta jangan marah-marah saja ya. Tanta bisa marah-marah begitu, saya juga bisa marah-marah ya. Tanta ngomong apa dan Tanta artinya. Dibuka mute-nya, mute, dibuka mute. Nggak ada dalilnya Yesus di surga. Yesus itu di langit. Tante Melki, tidak ada. Tidak ada dalilnya Yesus di surga, Tante. Iman perlu diuji, iman perlu diuji, iman perlu pembuktian dalam hidup. Dengan pengujian iman akan terbukti. Yesusmu itu nyangkut di langit. Paham? Dengan pengujian iman akan terbukti paham. Tidak berani mau angkat. Mana dalilnya? Kacau. Mana dalilnya? Dalam Yesus. Ini dalilnya mana? Yesus di surga. Ini. Dalilnya mana? Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus di surga mana? Itu kayu itu, kayu itu. Jangan ke olok-olok, cuma takut. Belut listrik, mana dalilnya? Ini imanmu tuh, Yesus katakan kalau siapa mempunyai iman. Belut listrik, mana dalilnya? Yesus di surga itu dalilnya mana? Bapak memiliki iman sebesar biji sesawi, dia dapat memindahkan gunung dari satu tempat. Surga mana dalilnya? Yesusnya berkata, siapa yang memiliki iman ini? sesawi dia dapat memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat Diskusi, lain. Kau ingat ya? Sudah terbukti di Mesir. Gedein dia sendiri, gedein. Sudah terbukti di Mesir. Nggak bisa. Ya gedein sendiri dia besarin dia. Akang lagi keluar turun, nggak bisa. Apain? Gunung berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sudah terbukti di Mesir. Sekarang engkau lagi buktikan imanmu kepada Muhammad. Dia habis pindahin gunung. Ya udah pindahin. Ayo abang pindahin Dia gunung lagi Merapi haid deh ini. sekarang deh. Lagi haid dia. Pak David Abang sampai pindahin malu. gunung Merapi bisa nggak? Lagi haid dia. Pak Bisa David nggak? tahu malu. Abang sampai tidak malu. iman ke Yesus. Saya berani karena sudah terbukti. Iman kita sudah terbukti. Iya udah pindahin gunung Merapi sekarang, bisa nggak? Bisa nggak? Tidak perlu Abang pindahin. saya mengambil dia. Bukan saya yang gunung Merapi. Suruh minum baygon. Suruh minum baygon kalau imannya terbukti. Kamu mau dengan Noah. Dia telah menyiksa saya dalam gambar. Jangan-jangan kau lesbi. Kenapa harus ke Nora? Kamu lesbi ya? Jangan gitu, banyak vulgar. Jangan-jangan kau lesbi. Kenapa kau suka sama Nora? Dengan gambar-gambar sekarang saya mau menguji imanmu. Jangan saya menguji pada Sama kita imanmu. juga dong. Angkat sumpah. Nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya. Kau jangan congor sembarang-sembarang. Kenapa marah-marah? Kau berhadapan dengan orang lain, kau menang. Kau berhadapan dengan orang lain, kau menang. Orang-orang tertentu jangan kau coba ya. Tidak semua orang itu sama. Sepesan kau Coba pindahin gunung. Coba pindahin gunung. Tapi jujur saya. Pesan kau, hati-hati. Tapi saya jujur ya teman. Nih, apakah yang saya lihat ini laki-laki atau perempuan? Betul, saya masih ragu loh. Tidak berani uji
Coba dibesarin, Kang. Besarin dia sendiri. Terbukti. Gunung di Mesir terpindah Sendiri karena beliau, iman. sendiri. Terbukti. Gitu. Iya, terbukti. Ada neneknya. Boleh pindah satu berita aja. Saya tidak akan gentar. Yang kau punya iman itu saya tidak akan gentar. Habis Iya. itu dia ke karung basah dia. Ke karung basah. Iman. Ini baterainya kapan habis ini orang? Kita uji ya. Saya sumpah Kita demi uji Muhammad. keimanan ya. Saya sumpah demi Yesus. Jangan, biarkan dia sampai dia mendarat. Saya sumpah demi Yesus. Kau jangan Iya, coba kau. Biarin aja, biarin sampai meleduk-meleduk Ini, dia. Coba kau. suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengeran Bang Zuma. Tapi dari tadi dia keliling rumahnya ya. Tetangganya bilang tadi subuh dia telan ini Saya tidak keluar. pembalut bekas. Daripada muka Jadinya saya gini disorot, katanya. Kita berdiri kita agak gelap biar kau tahu. Oh iya ya. Ya. Biar kau Itu tahu. kenapa Saya tidak Pak akan Melki? berhenti. Iya, habis Pak Melki kenapa punya habis payudara telan itu Pak pembalut Melki? bekas ini. Orang jangan ambil saya punya muka. Kau paham? Iya. Kau pikir Itu kenapa punya kau pikir payudara, kita Pak? dengan kau. Terlalu Pak Melki lama kenapa kau punya bilang payudara kau itu, Pak? kau. Terlalu lama. Kau terlalu lama. Oke, nggak jadi kita sumpah. Pak Melki Iya, masuk sumpah. rumah Pak. Yang Di berada luar di surga dingin Muhammad Pak. katanya. Pak, masuk dalam rumah Pak. Nanti diseruduk babi. Babi nanti lewat. Masuk rumah lah. Kondit. Tidak berani. Oke, Pak Melki, kita Masuk uji rumah, Pak. keimanan boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Di dalam Markus. Ngapa Oke, di takut? dalam. Ya oke, di dalam Markus 16 Yesus mengatakan, ya, menerima Yesus sebagai juru selamat, memberinya dirinya dibaptis, dia akan diselamatkan. Tanda-tandanya salah satunya, kalau Pak Melki minum racun maut tidak akan celaka. Nah, Pak Melki coba minum racun maut, Pak Melki. Aduh, Yohanes diturunkan dulu. Pak Melki coba minum racun maut, Pak Melki. Aduh. Pak Melki. Saya masih ada. Iya, tanda-tanda yang akan diselamatkan oleh Yesus ketika menerima Yesus sebagai juru selamat adalah minum tidak racun usah maut. berpanjang kata lagi, Ibu. Pak Ibu Melki mau kan angkat menguji sumpah di keimanan. surga. Ibu, Di surga. Nah, tunjukkan sekarang kalau Yesus ada di surga menurut original teksnya. tidak perlu. Itu kau punya kalimat-kalimat dalam kau punya Quran. Saya tidak perlu. Saya butuh kau punya iman, taruhan iman. Sekarang saya bilang taruhan iman, bukan saya butuh kau punya ayat-ayat. Saya tidak pakai. Untuk saya pakai. Oh, tangannya begitu ya? Tidak pakai. Itu Tante Melki itu pakai BH nomor berapa Tante? Ibu terlambat. Saya diminta mengantar orang ke rumah sakit, ada yang sakit keras. Ibu ingat ya? Ah ya. Terlambat ibu mengangkat sumpah. Nanti ibu bilang saya takut. Ini mari. Ada tamu minta saya tolong mengantar, ada keluarganya sakit di rumah sakit. Oh, dukun dia. Bukan berarti saya, ya? Ya? Jangan bilang saya bilang Itu kamera merah. Yang perlu diantar ke rumah sakit itu Pak Melki. Pak Melki yang sakit. Dia bilang begini, saya bilang di surga tuh Yesus, dia punya di surga tuh Muhammad. Bohong. Apa Yesus? Saya bilang kita uji iman. Yesus tidak di surga. Kalau memang di surga adalah Yesus, dia malah petaka akan mengejar dia dan suami dan anak cucu sampai 7 turunan. Batinnya akan dibuat gelisah sepanjang hidupnya, sepanjang usianya. Demikian pun kalau kebenaran dia ada di dia, saya yang mengalami seperti begitu, terbalik dari saya. Begitu. Hanya ngomong-ngomong dari tadi tidak ada punya Yesus dan Tante, batinmu udah rusak, Tante. Ada orang kecelakaan lalu lintas, jadi ada dibawa ke rumah sakit, diminta saya tolong pergi melihat orang itu di rumah sakit.
Mungkin saya bisa bantu juga dengan doa saya. Paham Ibu? Paham Ibu? Paham Ibu? Paham? Oh, Ibu tertawa. Doakan dirimu supaya nggak gila. Angkat sumpah kau takut, tertawa kau jago. Tak kau. Angkat sumpah kau takut, tertawa kau jago. Tante Maria. Tak ikan. Tante Maria. Tante Maria. Ajaran kasih ya Bang Zuma. Ajaran kasih. Nabiku mati terhormat, Tuhanmu mati terkutuk. Itu aja kalah. Tante. Jangan lupa pakai softtext. Sebentar dulu Pak Yohanes, ini lagi kerasukan. Tuh, gara-gara dibawanya tadi tanda-tanda kayu itu. Kerasukan lah dia. Aduh, iman uji iman. Bunda Nora keluar aja dulu dari TikTok, naik lagi, moderatornya aktif. Sudah terlepas dia. Tante Melki, tadi udah Ubi bilang suami tante lagi di sawah. Ya, semua orang di TikTok ini berbeda. Setiap orang di TikTok ini berbeda. Jangan kamu samakan saja ya. Hati-hati saya bilang. Tante Melki. Makan kau nanti tuh. Kau belum tahu. Belum tahu apa. Tante Melki. Belum tahu imannya Tante orang Melki. kalau bekerja. Hati-hati ya. Tante, kapan rencana meninggal dunia? Tante Melki. Begitu sudah ya. Rencana mati dunia. Pindah alam. Diminta orang untuk lihat mengunjungi orang yang baru habis kecelakaan lalu lintas di rumah sakit. Kalau ibu Bukannya Tante Melki habis celaka. Kalau ibu tidak percaya, semoga saya ada data dan saya biar sampai rumah sakit ibu melihat langsung ya. Ya. Ya udah, kalau itu jangan turun. Ya. Ibu, saya pakai wifi ibu. Ibu, saya pakai wifi ibu. Ibu. Saya punya ini wifi ibu. Minta data sama Kalau apa Yesus. data ya. Sebelum turun, Saudara Melki sebelum turun saya mau tanya, saudara ini laki-laki atau perempuan? Saudara ini laki-laki atau perempuan? Itu bukan mulut orang beriman, bukan mulutnya seperti begitu. Saya serius bertanya, Anda perempuan atau laki-laki? Saya melakukan kejahatan apa sama kau sampai bertanya begitu? Masa bertanya begitu dibilang jahat? Saya cuma tanya, Bapak ini laki-laki atau perempuan? Lama-lama kamu satu dua tiga dengan saya semua. 6 orang bisa angkat tugas, masa babat semua. Saya bertanya serius, Bapak ini perempuan atau laki-laki? Saya robek mulut nanti nih. Robek juga mulut kau nanti. Saya laki-laki. Saya laki-laki kenapa? Oh, kirain perempuan tadi. Sorry. Bisa tidak saya robek mulutnya, Bang? Abang, bisa nggak mulut abang ku robek? Bisa? Robek kau punya mulut duluan. Soalnya mulut abang ini lebar. Oh, takut kau. Isi dulu paketnya, Tante Melki. Isi dulu paketnya. Melki udah disunat belum Melki? Melki kamu udah disunat belum? Sumpah tadi aku pikir perempuan beneran serius. Sudah diangkat tertanya baru mau. Pikir tadi perempuan betulan. Ini kalau 2 saja orang di Islam kayak begini udah.
Mampus sudah gitu. Tanganin. Bang Andi, ajak Bang Zuma ke Taman Lawang, Bang Andi. Banyak di situ. Allah Akbar. Kacau. Pak Melki kenapa itu naik sapi, Pak? Kenapa naik sapi, Pak? Kamu bawa sapi? Tante udah isi. Kenapa nggak naik motor? Biar bisa di rumah sakit nanti open camp. Oh, tante. Tadi kupikir perempuan lo serius. Sama, Serius. karena suaranya berat itu kan. Sama ibu-ibu ini. Ternyata bapak-bapak. begitu buka mirip ikan pari, serius kaget aku mas. Ya Allah. Serius ikan pari, ekor ikan pari. Kupikir tadi ibu-ibu kan, ibu-ibu yang iklannya minyak kayu putih caplang, ya ada kan? Ingat gak itu? Kupikir tadi tampilannya kayak gitu. Begitu buka kok tampil ikan pari orang ini. Laki rupanya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Begitu maha kuasa Allah yang menciptakan manusia model-model, banyak model ya. Keren. Allah ini luar biasa memang. Tadi dia pertama baik Bang Zuma. Dia baik. Terus? Lalu dia bilang, ajaran kasih kami itu tidak seperti kalian. Kau tengok di Afrika sana, umat muslim membantai. Dari mana kau dapat kabar? Dari TikTok. Jadi berita di TikTok akurat, 100% benar. Saya tunjukkanlah video itu. Di situ dia mulai tantrum. Enggak, maksudnya kayak suara laki-laki, kayak suara ibu-ibu kan, tapi tampilan badannya, postur tubuhnya itu tidak gemulai gitu loh. Iya kan? Benar enggak? Dia kayak pemain taekwondo. Dia Katolik gitu, nampak ada rosarionya kan? Oh iya. Bawa air suci dia itu mungkin, mau diciprat-cipratnya kan? Nanti kita ruqyah dia, mudah-mudahan bisa sembuh. Tapi dia menghibur Bang Zuma, menghibur dia. Iya, Kami kita jadi kaget loh terhibur Bang di Ardi. sini. Betul. Kaget, tiba-tiba memaki langsung. Tapi katanya info dari TikTok ini akurat. Apakah betul ini wajah Tuhanmu? Mengamuk langsung dia. Astagfirullahaladzim. Yosep. Giliran Tuhannya ndak akurat. Kan dari TikTok juga kan Bang? Ya Yosep, agama apa Dek? Iya. Agama Kristen sejati. Oke. Itu temanya, ajaran kasih Islam dan izin Melki saya turunin dulu ya Melki, ganti yang lain. Temanya itu Jaringanku ndak bagus. delay ya, Bang Zuma delay. Ya, Islam kasih atau Kristen yang kasih ya udah jelas. Agama yang mengasihi sesama adalah agama Kristen, sedangkan Islam adalah agama yang sangat membenci dan ingin membunuh para Yahudi dan Nasrani. Agama yang sangat dengar enggak Kak? Agama Kristen adalah kasih, sedangkan agama Islam adalah agama yang ingin membunuh, memperangi Yahudi dan Nasrani. Oke? Dalilnya mana? Oke, Iya. banyak dalil yang Jaringanku aku mau ada agak ini. Oke, bentar. Aku coba dulu, bukan open cam, bisa nggak coba? Biar aku tunjukin data. Nggak bisa. Pengikutmu Iya, aja silakan. baru. Pengikutmu aja baru Nah, aku 103, 102. Aku belum bisa buka kamera ternyata. Bahkan sudah Bang Kamera kasih buka tahu. lapak aja. Kita pakai satu data ya. Saya membawa Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasad fil ardi maka annama qatalan nas jami'a wa man ahya maka annama ahya nas jami'a. Di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwasanya barang siapa membunuh satu manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain
akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Lalu di dalam Al-Quranul Karim, perintah kemudian bahwasanya kita tidak boleh membunuh itu jelas. Ayat 33. Jadi di situ perintahnya jelas, jangan kamu membunuh. Nah, sehingga dalam kaidah Islam, larangan membunuh itu adalah mutlak, absolut, sebagai kaidah dalam tuntunan pengajaran Islam. Wala taqatulun nafs allati harramallah illa bil haqq. Janganlah kau membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah. Nah, sekarang pembunuhan adalah tindakan yang paling tersadis. Kalau Kristen agama kasih, kenapa Kristen malah berdiri di atas pembunuhan Yesus? Jawab. Kenapa di Kristen malah akibat pembunuhan, maka Kristen bisa selamat. Tanpa pembunuhan, Kristen tidak selamat. Silakan. Baik. Ya, banyak tadi yang Abang Juma mengatakan bahwa ya Al-Quran itu menjelaskan bahwa mengasihi orang, tidak mau membunuh ya, tetapi ulama memerintahkan bahwa perangilah orang-orang ya, bunuhilah Yahudi dan Nasrani, perangilah mereka sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain saya dan saya berhak disembah, bunuhilah mereka ya. Terus Abang Juma mengatakan masalah Yesus ya, pada waktu itu adalah orang-orang yang dikatakan bukan orang Kristen ya, mereka tidak mengenal Yesus. Mana mungkin kau bilang bahwa orang-orang Kristen itu tidak mengasihi ya, orang yang berhak membunuh Yesus waktu itu, yang mengatur strategi untuk menangkap Yesus itulah bukan orang-orang Kristen. Kenapa kau kaitkan mereka dengan orang Kristen? Gimana kamu ini? Gak jelas juga jawab pertanyaanmu ya. Itu kan udah jelas ya. Udah, kamu jangan curhat. Ini kita diskusi. Oke, lanjut. Oke. Ya, jadi di dalam kitabmu itu diterangkan dengan sangat jelas. Di dalam kitabmu, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Kristus menjadi Tuhan bagi Kristen. Saya ulang lagi dalil kitabmu itu, Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati, dibunuh, agar dia menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi dalam agama Kristen itu berdiri di atas kesadisan, kejahatan. Kristen berdiri di atas kejahatan. Tanpa pembunuhan terhadap Yesus, Kristen itu tak ada. Pembunuhan terhadap Yesus, gak bisa. Dalilnya menguatkan itu Roma 14:9. Untuk itulah Kristus dibunuh, agar dia dihidupkan kembali, supaya dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi tujuan Yesus dibunuh untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi Kristen ini adalah agama yang dihadiahkan, agama yang menerima hadiah, agama yang memiliki hadiah, agama yang diserahkan hadiah. Pembunuhan yang dilakukan oleh rekayasa iblis untuk supaya mati di atas salib demi untuk orang-orang Kristen. Kau belajar lebih dalam lagi. Sedangkan di dalam Al-Quran yang kamu bawa, perintahnya kemudian membunuh itu tidak boleh. Tidak boleh kemudian orang-orang Islam itu membunuh. Dilarang keras. Dalilnya sudah saya bacakan kepadamu.
Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wa man kutila mazluma faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Itu dalil. Tidak boleh. Jangan kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah illa dengan suatu alasan yang benar. Barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh aku telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Itu di Islam. Kaidahnya jelas, tak boleh membunuh. Kalau kamu tidak mau dibunuh, jangan kau membunuh, nggak boleh. Tapi kalau di kitabmu Tuhan boleh dibunuh supaya dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Agama tersadis di atas muka bumi ini lahir dari pembunuhan. Itu agama lo. Catat itu baik-baik. Tanpa pembunuhan sadis, Kristen tidak ada di atas muka bumi ini. Catat. Siapa yang mengatakan itu? Paulus. Dalilnya di mana? Roma 14 nomor 9. Saya hanya membuka cakrawala berpikirmu supaya bisa waras, jangan gila permanen. Silakan. Oke, baik Bang. Ya, ini saya baca ya dalil di dalam Al-Quran Abang. Saya tidak menghujat apa yang ada di dalam kitab Abang ya. Cuman di sini saya baca apa yang ada ya. Di sini di dalam surat At-Taubah ya. Di dalam surat At-Taubah 124 ya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas dari dirimu. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah ini adalah orang-orang yang paling kejam ya. Jujur saja teman-teman ya, Allah ini adalah sangat tegas ya, sangat benci kepada orang-orang kafir ya. Bayangkan dia mengatakan bahwa perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas dari dirimu. Ketahuilah bahwa aku bersama kalian karena kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dia ini adalah sangat kejam teman-teman ya. Ya teman-teman ya, kalian tahu sendiri bahwa Allah ini adalah paling kejam ya. Dia mengatakan bahwa perangilah orang-orang di sekitarmu. Ya, sangat kejam ya. Ini ya Tuhan Abang ini ya, sangat kejam ya. Ini nggak usah diulang-ulang, sekali aja cukup. Ngapain diulang-ulang lagi, Kucruk? Sekali aja kan kita udah denger. Udah lanjut, silakan Bang Zuma ditanggapi. Dah diem kau, silakan Bang Zuma. Baik. Jadi ketika berbicara mengenai data Al-Quran, Anda harus tahu bahwa itu adalah masa perang. Dalam masa perang itu, ya, apalagi? Ya, yang namanya masa perang ya perang. Dan perintahnya di situ, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhirah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab sehingga mereka membayar kemudian pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ini dalam keadaan perang. Ini perang apa waktu itu ya? Perang Tabuk. Ini perang Tabuk. Konteksnya itu berkenaan dengan perang. Jadi bukan ada perintah perangilah orang-orang, tidak seperti di dalam kitab yang kau gunakan, yang dipraktekkan Belanda. Ulangan 20 nomor 10. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran di situ, melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Yang terdapat di situ, melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu.
Itu kitab berbunyi dan itu dipraktekkan kemudian dalam agamamu. Sedangkan poin Indonesia sebelum merdeka, Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan, tidak ada penjajahan, tidak ada penekanan, tidak ada perampasan hak, tidak ada teror, tidak ada penjajahan, tidak ada kemudian kondisi mencekam, tidak membuat kemudian jutaan orang menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim. Itu Islam, damai. Tapi ketika agamamu yang masuk ke Nusantara, 350 tahun lamanya melakukan pembunuhan. Demi untuk apa? Untuk menegakkan agama Aliteng. Kau terlalu jauh. Kau mengais-ngais ayat suci Al-Quran yang kau tidak tahu. Itu ayat perang. Dan kalau Anda membaca data-data dalam Bible, orang dalam keadaan tidak perang pun diperintahkan untuk bunuh. Contoh, Ulangan 13. Orang yang mengajak keluar murtad, itu harus dibunuh, wajib hukumnya. Jadi jangan kau coba-coba membandingkan agamaku yang penuh kasih dengan agamamu yang penuh dengan kejahatan. Jangan. Kau tidak bisa membantah, bukan? Agamamu berdiri di atas pembunuhan terhadap Tuhanmu, kan? Roma 14 nomor 9, kau tidak berani menyentuhnya, kan? Karena untuk itulah Kristus mati agar dia menjadi Tuhan bagi Aliteng. Jadi supaya agama Kristen ini ada, harus ada pembunuhan dulu. Pembunuhannya tidak main-main. Yang dibunuh Tuhannya sendiri. Inilah agama yang aneh. Biblemu yang mengatakan itu. Pembunuhan terjadi terhadap Yesus adalah landasan utama berdirinya agama Kristen. Tanpa pembunuhan terhadap Yesus, agama Kristen tak akan pernah nongol di atas muka bumi. Oleh karena pembunuhan tersadis yang pernah terjadi di Adam, maka lahirlah Kristen. Itulah pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Jadi agamamu itu agama sadis, agama rasis, agama yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena berdiri di atas pembunuhan, bukan membunuh manusia, bukan. Tapi Tuhannya yang dibunuh untuk supaya agama Kristen itu lahir. Kok bantah itu dalilnya? Kok bantah? Apakah kemudian Nabi Muhammad kemudian dibunuh untuk lahirnya Islam? Apakah Nabi Muhammad kemudian melakukan sesuatu tradisi pembunuhan, penyaliban terhadap Tuhannya kemudian lahir Islam? Tidak. Tapi agamamu sebelumnya tak ada. Tak ada agama kau itu. Yang ada hanya Yahudi Nasara. Kristen lahir muncul kemudian dengan adanya pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Kebantah itu dalil kitab untuk. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan bagi Kristen pemakan babi. Dah, aku jawab. Oke, baik Bang Suma, ya. Saya pikir bahwa di dalam Alkitab kami, ya, banyak ayat. Terus kamu mengait-ngaitkan tentang kematian Yesus, ya. Di sini temanya itu adalah ajaran kasih, yaitu ajaran yang mana, ya. Kamu itu membawa-bawa Roma, ya. Itu adalah Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, menekankan kepada mereka bahwa ingat, ya, bahwa ingat Tuhan telah mati dan bangkit, ya, untuk menjadi, ya, Yesus telah mati dan bangkit menjadi Tuhan. Itu adalah surat kepada jemaat di Roma. Itu adalah Paulus menekankan kepada jemaat di Roma, ya. Kemudian kamu mengatakan Yesus lahir aja, malaikat sudah mengatakan bahwa dia Tuhan, bukan menunggu matinya dulu. Ya, hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat Tuhan di kota Daud. Ya, jadi kita berbicara sesuatu itu harus kita tahu. Ya, kemudian kau berbicara tentang kasih di dalam ajaran saya. Ya, ajaran saya. Kau dengar ya, Matius 12, Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Ya, Yohanes 13 ayat 34. Aku berkata kepadamu, perintah baru kepadamu kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kamu tunjukkan di mana Yesus membawa pasukan, di mana Yesus mengajarkan kebencian, di mana Yesus mengatakan perangilah orang-orang sampai mengatakan orang itu bahwa hanyalah kepada saya mereka menyembah, ya. Jadi kalau kau membawa tema bahwa kasih itu Kristen atau Islam, salah, ya, karena semua orang udah tahu bahwa kasih itu hanya di dalam Kristen. Jelaskah Abang Suma apa yang saya jelaskan? Oke, kamu tangkapi di mana baik. nabimu mengajarkan bahwa kasih adalah musuh. Tahu tunjukkan, oke, lanjut. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, perintah di dalam Al-Quran itu hablum minallah, hablum minan nas. Oke, hubungan berkasih sayang kepada seluruh manusia dan hubungan berkasih sayang kepada pencipta langit dan bumi. Itu dalil. Nah, sedangkan kamu membawa mana tunjukkan perintah Yesus. Bukan Yesus, kalian ini bukan Yesus. Kita berbicara mengenai Kristen kan? Iya kan? Bukan berbicara mengenai perintah Yesus. Bukan. Tapi kita berbicara mengenai Kristen. Kristen, agama yang berdiri di atas pembunuhan Yesus. Kita tidak sedang berbicara mengenai perintah Yesus karena kalian bukan pengikut Yesus. Bukan berarti Yesus mengatakan bunuhlah lantas kalian menjadi agama sadis. Enggak. Yesus mengatakan kasihilah. Iya, itu perintah Yesus. Tapi kita tidak sedang berbicara tentang perintah Yesus. Kita sedang berbicara tentang Kristen. Kristen ini pemakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Bani Israel. Di mana ketika tragedi terjadi di meja majikan, yaitu ada upaya pembunuhan terhadap oknum yang bergelar Kristus. Tragedi pembunuhan inilah yang melahirkan agama Kristen. Kamu jangan menyalahi makna. Jangan. Kenapa kemudian Kristen ini ketika dikatakan berdiri di atas pembunuhan tokoh yang ada di tengah-tengah Bani Israel? Karena ketika berdiri agama Kristen, cara menyebarkannya mengaplikasikan isi Bible dulu. Jadi Kristen berdiri bukan atas unsur Bible, tidak. Kristen itu agama yang berdiri independen. Tidak berdasar terhadap kalimat-kalimat langit dan bukan kalimat yang terlontar dari utusan yang datang dari langit. Kristen berdiri dari sebuah kejadian tragedi pembunuhan terhadap oknum yang bergelar Kristus. Lalu ketika berdiri agama tersebut menyebar dengan pola implementasi daripada isi Bible yang mereka ambil dari agama lain. Kamu kayaknya gak paham maksud saya. Islam berdiri di atas kasih sayang. Islam tadinya sebelum ada di tengah-tengah Arab, Arab itu bangsa jahiliyah. Perbudakan, persinahan, perampasan, perampokan, pembunuhan, penjudian dan seterusnya ada di sana. Begitu Islam datang menjadi damai sejahtera. Sedangkan ketika Kristen itu akan hadir diawali dengan pembantaian demi pembantaian. Pertama yang dibantai Yesus dulu. Setelah Yesus dibantai, murid-muridnya dibantai. Habis itu kemudian agamanya dalam otoriter, secara otoriter melalui gereja, instruksi gereja, penguasaan wilayah dengan instruksi gereja di mana-mana. Kau harus paham itu. Agamamu itu berdiri atas titah perintah yang berasal dari gereja. Dan gereja adalah pemegang kemudian pucuk pemimpin yang paling tertinggi dalam suatu wilayah kekristenan. Bukan presiden, tapi siapa yang memimpin gereja tertinggi itulah yang kemudian memiliki wewenang. Paham itu? Kerajaan Belanda masuk ke Indonesia melakukan penjajahan atas instruksi gereja.
Jangan sok cantik kau, jangan sok paten. Setelah Indonesia ini merdeka, umat Islam penduduknya kamu tahu berapa jumlahnya? 80, 90-an tadinya. Ketika masuk orang-orang China, kemudian PKI berpindah ke Kristen, baru bertambah angka kalian itu. Tadinya hanya 3%. Awal-awal Indonesia merdeka itu kalian itu jumlahnya hampir 3%. Nanti setelah kejadian G30 SPKE, baru kemudian PK1 itu berpindah semua ke agamamu. Baru jumlahmu agak meningkat. Sekarang, kamu sok paten mengatakan ajaran kasih. Apa yang kasih dari Kristen itu? Mana tunjukkan ajaran kasihnya? Ada. Ketika penjajah masuk ke Indonesia, apa yang Kristen lakukan? Berdasarkan Bibelnya, kasihi musuh. Musuh itu adalah penjajah. Tapi bagi Kristen, itu harus dikasihi. Apa yang terjadi? Ketika agamamu mengasihi penjajah, kau membunuh dia? Kau menyerang mereka? Tidak. Yang kau lakukan adalah menerimanya, mencium tangannya, mencium kakinya, memeluk dia. Memberikan hartamu, memberikan istrimu, memberikan anak-anakmu. Karena kau mengasihi. Kalau Islam tidak. Islam mana ada mengasihi musuh. Yang namanya musuh itu Satan. Satan itu iblis. Ya musuh ya harus diberlakukan seperti musuh. Musuh kok dikasihi. Nah ini. Jadi jelas agama Kristen tak ada hubungannya dengan dalil-dalil firman Tuhan yang ada dari kitabnya agama Yahudi dan tidak ada hubungannya dengan sabda yang terlontar dari mulutnya Yesus. Kristen adalah komunitas sendiri yang berdiri di luar agama Yahudi yang kemudian mengambil dan menjiplak terjemahan kitabnya agama Yahudi, lalu mereka mengkanonkan kitab-kitab yang sesuai dengan kehidupan kepercayaan orang-orang Roma Yunani, maka lahirlah kemudian agama Katolik. Kristen berdiri, Katolik berdiri bukan atas perintah Yesus. Katolik berdiri hanya mengambil tragedi pembunuhan terhadap Yesus untuk mengajarkan orang-orang bahwa dosamu yang mencuri, merampok, membunuh itu sudah ditebus loh. Dengan cara apa bang? Kau terima Kristus yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan muda, selesai. Paham kau? Jadi sekali lagi saya katakan, satu-satunya agama yang berdiri di atas pembunuhan hanyalah agama Kristen. Silakan. Ya, oke, baik Bang Suma. Abang Suma mengatakan bahwa agama Kristen itu berdiri di atas kejahatan. Sejujurnya itu salah. Ya, kita kalau mengatakan sesuatu, kita harus tahu tentang isi daripada sesuatu yang kita katakan. Ya. Kamu mengatakan bahwa ajaran Kristen berdiri di atas kejahatan, sedangkan ajaran Kristen ini disebar luaskan ke seluruh dunia itu oleh para murid-murid Yesus. Mereka tidak menyebarkan itu dengan kejahatan, ya. Sampai murid-muridnya Yesus bahkan Rasul Paulus juga dibunuh, ya, dianiaya para pengikut-pengikut murid-murid Yesus yang mereka rela menyebarkan ajaran Yesus itu. Tetapi mereka tidak mau membantah, mereka tidak mau ngelawan. Karena mereka itu menyebarkan agama Kristen ini dengan kasih, ya, bukan dengan pedang, ya. Kemudian kamu mengatakan Yesus mati, ya, itu, ya, bahwa karena kejahatan. Orang-orang yang membuat kejahatan untuk membunuh Yesus itu bukan orang-orang Kristen, ya, itu adalah orang-orang jahat, ya. Kau mengatakan hal itu, saya udah bantah tadi, ya, bahwa Yesus itu sebelum dia mati dia sudah Tuhan. Dari lahir saja malaikat mengatakan bahwa dia Tuhan. Bukan dia harus mati dulu, dia harus bangkit dulu. Ya, kamu membawa penekanan Paulus tentang jemaat di Roma. Ya, Paulus menekankan kepada jemaat di Roma bahwa ingat bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan bagi kita. Itu adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ya. Sebenarnya kita itu mengatakan hal itu, harus kita berpikir ajaran Yesus itu disebarkan atas kasih, ya. Makanya orang-orang yang menyebarkan ajaran Yesus pertama kali adalah murid-muridnya, mereka rela mati, mereka itu disalib, ya, ke bulak-balik, ya, dipanggal kepala mereka karena mereka itu menyebarkan ajaran Kristen itu pertama dengan kasih.
Itu yang harus kamu tahu. Yang seharusnya kamu itu pelajari bagaimana keyakinan kamu itu disebarkan dengan kekerasan. Ya jujur aja Abang Zuma ya. Harusnya kau itu mendalami kitabmu itu. Bagaimana keyakinanmu itu disebarkan ya. Makanya sesuatu yang disebarkan dengan kejahatan ya tidak bisa kita menutupi ya. Makanya saya bilang ya kau boleh bernarasi. Tetapi tentang penyebaran agama Kristen itu pertama kali sampai didirikan pertama gereja pertama Rasul Petrus ya, mereka itu menyebarkan Kristen itu dengan kasih intinya ya Bang Zuma. Oke, saya tidak berlempar panjang, kamu harus tahu bahwa yang disebarkan dengan kejahatan itu adalah keyakinanmu itu. Oke, Bang Zuma, saya tidak panjang lebar karena percuma aja ya. Baik, ya karena tidak ada datamu. Memang. Jadi gini, lagi-lagi kau melakukan penipuan di sini dengan membawa-bawa murid Yesus. Murid Yesus menerima pesan dari Yesus, jangan ke bangsa lain. Catat itu dulu. Pisahkan antara murid Yesus dengan murid Kristus. Murid Yesus hanya berkeliling di tanah Galilea untuk mengajarkan kemudian konsep kasih kepada Bani Israel. Apa konsep kasih itu? Mentaati segala perintah Tuhan dan mentaati segala perintah Yesus. Itu kasih bagi mereka. Sedangkan perintah Kristus itu jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Jadikan, itu perintah penekanan. Kalau tidak kau jadikan, kau dihukum. Kamu harus belajar banyak. Di dalam keadaan yang ada tercermin dalam kitabmu. Pada masa itu, pendiri agamamu pun sudah dikatakan bahwa orang-orang Yahudi meneriakkan kemudian tentang pendiri agamamu ini. Bahwasanya dia itu adalah orang yang penyesat. Dikatakan kemudian orang-orang Yahudi pada zaman itu mengatakan bahwa Paulus ini adalah orang yang memiliki penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte Kristen. Itu pendiri agama itu. Penyesat seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Itu dalil. Nah, sekarang kamu ingin mengatakan bahwasanya agama Kristen itu disebar dengan kasih. Hah? Disebar dengan kasih, maksud lo apa? Agamamu masuk ke Nusantara ini dengan kasih. Yang mendirikan gereja di Nusantara ini penjajah. Yang membuat lembaga Bible pertama kali di Nusantara ini penjajah. Yang memperkenalkan Tuhan bernama Yesus itu di Nusantara ini penjajah. Yang memperkenalkan kemudian gereja di Nusantara ini adalah penjajah. Yang mengajarkan Bible di Nusantara ini adalah penjajah. Yang memasukkan kemudian yang disebut senjata, bom, nuklir di Nusantara ini itu penjajah. Dan yang melakukan pembunuhan massal di Nusantara ini itu adalah penjajah yang notabene-nya beragama Kristen. Secara agama, tak ada kemudian Yesus mengajarkan kasih berlandaskan Kristen. Secara agama, Kristen mempraktekkan isi di dalam kitab terkait dengan penjajahan, perampasan hak, dan seterusnya. Dan secara biblika, di dalam kitabmu, ancaman pembunuhan-pembunuhan itu minimal saya kelompokkan menjadi 23 kelompok pembunuhan yang terjadi di dalamnya. Saya urai samamu pelan-pelan, nanti kau tinggal tanggapi. Di dalam Bibelmu sebagai pegangan hidupmu, di situ dicontohkan bagaimana Tuhan membunuh pengikut yang baik hanya karena teledor. Anda boleh lihat di dalam kitab saudara. Diceritakan bagaimana di dalamnya adanya pengajaran yang
hanya oleh karena orang itu tidak kemudian melakukan sesuatu yang berkesesuaian dengan perintah Tuhan, lantas dibunuh dengan sadis. Saya bacakan dalilnya samamu. Ketika mereka sampai ke tempat pengirim dak Naikon, maka Uzza mengulurkan tangannya kepada tabut Tuhan, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah amarah Tuhan terhadap Uzza, lalu Tuhan membunuh dia. Di sana karena keteledorannya ia mati, dan di sana dekat tabut Tuhan itu. Karena teledor dibunuh. Mati karena penasaran. Jadi karena penasaran, Tuhan ini penasaran, maka Tuhan melakukan pembunuhan. Dalam kitab Samuel, dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan yang suci ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Jadi di situ dalilnya Tuhan melakukan pembunuhan hanya karena Tuhan penasaran. Lalu di dalam 2 Raja-Raja, Tuhan kemudian mengajarkan pembunuhan terhadap anak-anak kecil hanya gara-gara mengejek. Lalu kemudian di dalam Keluaran 31 nomor 14 dan seterusnya, perintah Tuhan membunuh orang-orang yang kemudian melanggar hari Sabat. Bilangan 1, perintah membunuh orang-orang yang memasuki ruangan suci tabernakel. Roma 1 nomor 27, perintah membunuh waria. Bunuhlah atau hajarlah, lenyapkanlah pemimpin dari agama lain. Ulangan 13 nomor 1 sampai nomor 5. Bunuhlah siapapun yang menghina nama Tuhan. Imamat 24 nomor 10 sampai nomor 16. Kemudian bunuhlah pengikut agama lain. Ulangan 13 nomor 6 sampai nomor 12. Kemudian bunuhlah istrimu di malam pengantin jika ia tidak perawan. Ulangan 22 nomor 21 nomor 20 sampai 21. Bunuhlah isi kota jika satu orang saja terdapat beragama lain. Ulangan 13 nomor 13 dan seterusnya. Perintah-perintah seperti ini saya kelompokkan ada 23 kelompok. Saya lanjutkan sedikit lagi. Bunuhlah manusia atau seorang anak jika mengaku sebagai seorang nabi. Zakaria 13 nomor 3. Bunuhlah orang yang tidak percaya kepada Tuhanmu. 2 Tawarik 15 nomor 12 sampai 13. Bunuhlah manusia yang beragama lain. Keluaran 22 nomor 20. Bakarlah anak gadis perempuan yang melakukan seks sebelum nikah. Imamat 21 nomor 9. Bunuhlah manusia yang main serong yang berzina. Imamat 20:10. Bunuhlah orang yang kemudian bersumpah atau menyumpahi orang tuanya. Imamat 20. Bunuhlah anak yang memukul orang tuanya. Keluaran 21. Bunuhlah kemudian dukun, paranormal, dan seterusnya. Imamat 20. Bunuhlah waria. Imamat 20 juga. Banyak dalil. Saya kelompokkan menjadi minimal 23 kelompok. Perintah membunuh dalam kitabmu. Dalam kitabmu tuh. Nah, Anda mengatakan Yesus itu Sang Firman, bukan? Dan Sang Firman itu adalah Yesus itu sendiri, bukan? Dan Tuhan yang adalah Sang Firman itu awalnya bersama-sama dengan Tuhan, bukan? Berarti Yesuslah yang memerintahkan bun-bun di dalam perjanjian lama yang ada di dalam kitabmu yang kau ambil dari terjemahan agama lain. Saya tahu kau kabur, kau pasti nggak tahan mendengarkan. Oke? Jadi jelas, sekali lagi saya katakan, semasa kami belajar, kami menemukan data ternyata untuk itulah Yesus mati agar Kristen bisa memenuhi keinginan untuk memiliki Tuhan bernama Kristus. Roma 14 nomor 9.
Saya kira tema ini terlalu berat untuk saudara Kristen. Mending diganti aja. Siap, Bro, ndak ganti pakai tema apa? Terserah aja, kasihan Kristen. Nanti nggak ada yang mau naik. Ya, ini ada Kristen Aceh ini. Terlalu kita bongkar isi dapurnya, nanti kan kasihan. Siap. Ya, Kristen Aceh dibuka mute-nya, Bro. Saya mau melihat siapa Tante Melki diskusi dengan Dinda Ardiansa. Naikkan aja lagi nanti. Ada itu Tante Melki. Halo. Ya, halo. Informasi terakhir, tadi temannya nelpon saya. Tadinya Pak Melki, Tante Melki ini mau nengok orang yang kecelakaan, ternyata endingnya dia yang dirawat. Gitu. Oh gitu. Iya. Dan dengar-dengar Yosep. kabur malu dia. Ini Malu ada lah Kristen pasti. Aceh ini. Tante Melki diam dulu ya. Nanti Tante kerasukan di situ, di rumah sakit. Ya, silakan Bang Kristen, ini Kristen Aceh. Tidak boleh silakan rumah sakit ya. Nggak boleh loh itu. Ya, Privasi selamat rumah sakit malam. itu nggak boleh. Dari Kristen Aceh. Apa kabar? Malam. Baik. Kiban Abah. Iya. Meraba-meraba. Ya, boleh saya bertanya enggak kepada Bang Juma yang super wow ini? Kira-kira. Boleh. Yang penting siap Topiknya ajaran ditanya. kasih nggak boleh melebar. Topik ajaran kasih nggak boleh melebar. Bang Mana-mana. Juma, saya mau tanya sesuatu kepada Anda. Apakah ajaran Anda Islam itu memuliakan perempuan itu secara adil? Ya. Oh iya. Bisa dijawab Itu nggak dapat. kira-kira, Bang Juma? Iya dong. Iyalah. Apanya yang coba? Ya, kamu jelasin dong. Apakah Al-Quran ajaran Islam sudah itu menjelaskan memuliakan ke. perempuan? Iya dong. Iya dong. Kan kita lihat kan, Zalikal kitabu la pernikahan raiba fihi anak. hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bertakwa berarti laki dan perempuan, kena semuanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang beriman, mereka laki perempuan. Tidak ada pembedaan. Di Islam laki perempuan nggak ada bedanya. Jadi Islam berlaku adil terhadap wanita dengan laki-laki. Semuanya di hadapan Allah tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Adil. Nah, saya ingin balik nanya kepada saudara. Tuhan Kristen pernah turun ke bumi dalam rupa laki-laki. Apakah adil ketika kemudian ada Tuhan laki-laki tanpa ada Tuhan perempuan? Silakan Anda jelaskan kepada saya, di mana letak adilnya Tuhanmu ketika dia menampakkan diri di atas muka bumi dalam rupa laki-laki, tetapi dia tidak menampakkan diri dalam rupa perempuan. Dan ketika Tuhanmu menampakkan diri dalam bentuk perempuan, apakah Tuhanmu akan berubah nama menjadi Yesus Wati atau Silsilia Rantang Popoh? Coba kau jawab, silakan. Oke, ya Bang Juma Pungo, lo jawab si Ad. Ya, tapi nanti akan saya tanggapin itu ya. Oh, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab Ya, dulu nanti akan pertanyaan saya tanggapin. saya.
Jawab dulu pertanyaan saya dong. Kak, be merangak Kak Juma. Jawab dulu dong. Pertanyaan saya dulu kau jawab. Kak, Karena lagi dinyan. saya kasih dalil tadi. Saya sudah kasih dalil. Perempuan Kenapa laki-laki lu jawab, bertakwa Ino? semuanya. Lu Dedi jawab lu. Sekarang kau jawab. Kalau Tuhanmu itu adil terhadap perempuan, kenapa tidak turun dalam rupa perempuan juga? Dan kalau dia turun, apakah namanya Yesus Wati atau Silsilia Rantang Poh-Poh? Jawab. Lu jawab sih, Kak, sabar Kak. Jadi kau harus tahu dulu ya Juma ya isu pernikahan anak, poligami, itu warisan yang tidak adil terhadap perempuan. Enggak jawab. Kak, kibar le. Ada jawab kakak, mumang lah. Ada jelas Kak Juma. Mana jawabanmu mana? Mana jawabanmu? Kau jawab tuh, nanti saya akan jawab. Saya sudah jawab pertanyaanmu. Sederhana dalam hal. Mana jawabanmu mana? Mana jawabanmu? Ya, ayo. Tidak ada keadilan untuk memuliakan perempuan. Belum lagi ketika kemudian di surgamu. Oke? Laki-laki semua berubah menjadi perempuan. Kenapa perempuan tidak berubah menjadi laki-laki? Ayo. Kita paham laki-laki semuanya menjadi mempelai wanita. Terus wanitanya mempelai apa jadinya? Harusnya wanitanya menjadi mempelai laki-laki dong. Terlalu diistimewakan laki-laki ini. Tuhannya turun jadi laki-laki. Ketika naik ke langit ke surga jadi laki-laki. Masuk surga dia tetap laki-laki. Laki-laki semuanya menjadi mempelai wanita. Wanitanya nggak pernah dianggap. Harusnya turun Tuhanmu kalau menghargai wanita. Turun dong. Nama saya Yesus Wati. Atau paling tidak dia mengatakan, perkenalkan nama saya Silsilia Rantang Poh-Poh. Saya adalah Allah yang turun dalam wujud perempuan. Karena tahun kemarin kan sudah ada yang laki-laki. Jipupi le Kak Juma. Jipupi aku adalah Tuhan yang turun ke bumi dalam rupa wanita. Begitu dong. Harus adil terhadap wanita dong. Masa ada Tuhan laki-laki, tak ada Tuhan perempuan? Mana adilnya? Katanya Anda mentafsirkan kitabnya Yahudi. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dengan gambar kita. Katanya serupa dengan gambar manusia. Manusia itu dua gambar. Ada gambar laki, ada gambar perempuan. Nah mana Tuhan perempuanmu mana? Mana Tuhan perempuanmu? Mana? Siapakah kamu Tuhan? Akulah Yesus Wati yang kau gombal. Harusnya ada kayak gitu dong. Biar adil dunia ini. Tuhan turun kok cuman laki-laki. Perempuannya mana? Mana perempuannya biar adil? Bagaimana adil? Kau poligami Mana? Kau jarankan dulu secara ilmiah. Mana? Secara ilmiah justru saya bertanya. Coba. Mana? Poligami. Coba. Gimana? Mana hukum Kak Juma? Mana coba? Mana Tuhan perempuan mana? Yang adil dong. Berbicara mengenai poligami. Oke? Yesus mengajarkan di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena menjadi pengikutku, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Matius 19 nomor 29. Orang yang kemudian meninggalkan istrinya karena aku akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di kerajaan surga. Orang yang hari ini tidak membolehkan poligami sama dengan orang yang melegalkan persinahan. Sekarang, saudara mengaku Kristen Aceh. Ketika Anda menemukan perempuan di luar rumah Anda, dan perempuan itu juga mau kepada Anda, tidak ada yang bisa menghalangi. Istri Anda tidak perhatikan, istri Anda tidak melihat Anda. Di luar Anda bebas, entah itu teman kantor. Istri di rumah sudah didoktrin, sayang, iya papa, kita kan Kristen sayang. Ya papa, di Kristen kan tidak boleh poligami. Iya papa,
Jadi aku akan tetap mencintaimu. Aku akan tetap setia samamu. Tidak mungkin aku menduakanmu. Karena dalam agama kita cukup satu istri. Aku percaya, Papa. Begitu dia keluar rumah nih, di belakang bini, perempuan juga datang sama dia. Perempuan itu juga suka sama dia. Apa yang terjadi? Ketika laki sama perempuan saling suka dan tidak boleh dua istri, apa yang terjadi? Zina. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Kristen. Dari semua strata kehidupan mereka. Terus kau benarkan itu poligami. Itu Macam mana kau real. ini? Itu fakta real. Sekarang pertanyaan saya samamu. Ketika kau bernafsu selain daripada istrimu, apa yang kau lakukan? Apakah poligami itu adil menurut kau, Juma? Saya tanya samamu. Kau jawab itu. Ketika kemudian, dengar. Nanti saya ajarin ya. Ketika kemudian kamu keluar rumah, bernafsu sama wanita lain, apa solusinya? Karena itu kontrak. Itu tidak mungkin kau mengatakan, aku tidak nafsu sama wanita lain loh. Kenapa ya? Pret, binatang. Sesama kau kepada kambing aja kau nafsu, apalagi sama wanita. Itu cuman alat untuk mengelabui bini. Karena tidak ada perintah di dalam kitabmu untuk satu istri, itu nggak ada dalilnya di Bible. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Dan tidak ada larangan poligami di dalam Bible. Baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Saya berhenti jadi apologet Islam kalau ada Kristen di atas muka bumi ini yang bisa menunjukkan larangan poligami di dalam Bible. Saya berhenti menjadi apologet Islam kalau ada perintah di dalam Bible untuk orang Kristen cukup satu istri. Hari ini juga saya bubar dari apologet Islam. Kristen Aceh, silakan kau sebutkan kitabmu. Kitab mana, bab berapa, nomor berapa yang menyatakan di dalam Kristen cukup satu istri. Tunjukkan kepada saya. Ya, Juma, silakan. Saya juga akan masuk Islam, Juma. Kalau ada ayat yang menyatakan mendalilkan bahwa poligami itu adil, Juma. Coba mana? Saya minta dalil. Saya minta dalil perintah. Oke lah, poligami tidak adil. Oke. Menurutmu poligami tidak adil? Oke, bos. Tolong kau tunjukkan sekarang dalilnya cukup satu istri dalam agama Kristen. Silakan. Satu dalil aja. Kalau ada, buat lo, disaksikan oleh 3.000 mata memandang. Kau buat video saya ini, kau abadikan video. Bubarkan apologet Islam Indonesia. Ternyata di Bible saya ada perintah cukup satu istri. Silakan, kau tunjukkan. Ini kesempatanmu. Kalau tidak ada perintah cukup satu istri dan kamu dilarang untuk menikah lagi, berarti yang kau lakukan selama ini adalah prot. Bolehkah saya nikah lagi? Kalau kamu datang ke binimu, ibu, bolehkah saya prot sama wanita itu? Karena saya pingin kali, tapi nggak boleh dua istri. Pret! Mana dalilnya cukup satu istri kitabmu? Mana? Tidak ada yang dipisahkan. Tidak ada yang dipisahkan. Kecuali Bukan itu yang kuminta. kematian. Cuma, dalilnya di dalam kitabmu jelas. Tidak ada larangan poligami di dalam Bible. Tidak ada. Tidak ada juga perintah cukup satu istri di Bible. Jadi jangan kau mengatakan agamamu itu sok paten. Jangan. Jangankan banyak istri di Kristen, lobang pantat sesama laki-laki pun dibolehkan dalam gerejamu. Paham kau? Jangankan lobang pantat laki-laki di gerejamu, disahkan, dengan kelamin anjing pun boleh di dalam gerejamu. Paham kau, Dek? Paham kau?
Tidak ada yang dipersatukan, yang dipisahkan kecuali kematian Juma. Karena mumpu Itu bukan satu poligami istri. masukkah? Itu bukan satu istri, Dek. Masukkah kibanle? Itu bukan satu istri, Dek. Satu-satunya ayat suci Al-Quran yang melarang dan mengatakan cukup satu istri itu cuma di Islam. Fawahida. Maka cukup satu istri. Itu hanya ada di Islam. Cukup satu istri itu perintahnya hanya ada di Islam. Sekarang cukup satu istri ada nggak di Bible? Tunjukkan dalilnya. Masuk-masuk bantah ayat Mana poligami? dalilnya? Dalil Mana ayat dalilnya poligami? di Bible Kapan? cukup satu istri mana? Mana? Dalam Bale, Al-Quran Juma. cukup satu istri. Apa kau pakai bahasa Aceh apa? Apakah bisa menutupi aib agamamu dengan kau berbahasa Aceh? No. Dalam agamamu apapun boleh, dalilnya jelas ada. Perintah dan juga legalitas untuk menjadi gay ada dalilnya, menjadi lesbi ada dalilnya di kitabmu. Dan saya bisa tunjukkan itu, Cok. Saya bisa tunjukkan. Di agamamu boleh apapun. Sesama gay boleh, sama lesbi boleh. Dan saya bisa tunjukkan dalil itu. Kalau kau minta, saya tunjukkan. Tapi kalau belum, kurahasiakan dulu. Tapi ketika saya minta dalil cukup satu istri di Biblemu, apa yang kau lakukan? Hah? Apa yang kau lakukan? Bodat. Kau tidak bisa menunjukkan dalil itu, bah. Kasihan kau kan? Perintah kemudian untuk jangan poligami mana di dalilmu? Di kitabmu? Kecil Ada nggak? kali pertanyaan kau Juma. Kau Tidak. belum Nah, sekarang menguasai mana? semua kitab Mana itu, tunjukkan? Juma. Tunjukkan perintah cukup Ya. satu istri di Bible mana? Kau tidak memahami itu Juma. Karena Silakan moderator minta ke dia. Saya sudah bosan sama dia. Minta dalilnya, kalau tidak ada lemparkan ke Karena neraka. bisa Ngapain jawab bertanya? Kak Juma. Di dalilnya Kamu nggak bisa jawab. Saya minta Kalau yang nggak bisa jawab, saya bernarasi dari tadi dan saya minta dalil di agamamu. Mana perintah cukup satu istri? Mana perintah jangan poligami? Ada? Kau tunjukkan dulu dalilnya. Poligami itu adil Juma. Akan saya tunjukkan. Saya akan Mana tunjukkan coba? Juma. Mana perintah? Di dalam kitab kami dikatakan kalau kamu tidak bisa wahidah, maka cukup satu. Kalau kamu tidak bisa adil. Nah sekarang kau tunjukkan kepada saya perintah cukup satu istri.
Di saat kamu tak sanggup melakukan apa-apa untuk membela akidahmu, jangan kau menyerang agama lain seketika agamamu tak mampu berkutik di hadapan agama lain. Yang saya minta larangan poligami, mana dalilnya? Yang saya minta kemudian cukup satu istri, mana dalilnya? Kalau tidak ada larangan cukup satu istri, lalu apa dasarmu mengatakan di poligami itu dihujat? Kalau Yesus mengajarkan poligami, lalu apa dasarmu kemudian untuk mempertanyakan poligami itu? Apa? Bagaimana dengan surat An-Nisa? Tidak ada hubungannya dengan surah An-Nisa. Itu justru mengatakan fawahidah wa in hibtum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Dengarkan ayat selanjutnya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Dengarkan kata ini. Tajwid kau salah itu tajwidmu. Fawahida. Kamu ngerti arti fawahida? Kamu ngerti? Hah? Kamu ngerti enggak itu kata fawahida apa maksudnya? Apa artinya? Apa maknanya? Hei, Kristen aneh. Hei, Kristen aneh. Kristen yang tidak ngerti Bible. Hei, kau ngerti enggak dalil yang kau sebutkan tadi itu? Mana dalilnya? Mana dalilnya satu istri di agamamu? Dalilnya Iya, mana? nanti akan saya jelaskan. Satu saja. Di sini perintahnya apa? Kalau tidak bisa berlaku adil, di sini perintahnya berapa istri? Kristen bodoh. Kalau di sini kalau tidak bisa berlaku Islam ini yang kau segani nih. Yayasan yang paling kau segani, Apologet Islam Indonesia, akan saya bubarkan kalau Kristen mampu menunjukkan perintah mutlak di dalam Bible cukup satu istri untuk jemaat Kristen. Itu di mana? Malu dia Gurunda gak bisa jawab, malu dia. Malu dia nggak bisa jawab Gurunda. Malu dong.
Malu Malu dia. lu. Bisa Malu. paman. Tidak bisa paman. Malu. Nggak bisa jawab. Malu. Malu dia. Malu. Cie. Kita lulusan Dan apapun itu kau tunjukkan sekarang. Ya usah kau banyak ngomong. Jangan kau pakai cara belum dibikin. Yang akan datang. Yang akan saya suruh Dinda dada aja kau. Sebab baca Dinda baca. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jangan dong, kok anak Allah, anak-anak Theos, Anak-anak Theos. Iya, ya, sorry. Anak-anak kamu Theos. semua adalah
Kristus tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Kamu semua adalah satu dalam Kristus. Jadi laki-laki tidak lagi menganggap laki-laki di depannya itu laki-laki. Perempuan tidak lagi menganggap perempuan di depannya itu perempuan. Bisa saja dianggapnya perempuan, laki-lakinya dianggapnya perempuan dan perempuannya dianggapnya laki. Olehmu sendiri. Sosok kitabmu itu hanyalah terjemahan dari agama lain. Dan agamamu masuk ke Nusantara ini juga karena bla 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 bla. Terima penderitaan lo. Terima kesakitan hati lo. Tetap minoritas di Nusantara yang kami cintai ini. Karena karakter kalian memang adalah karakter penjajah. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, Apologet Islam Indonesia tidak jadi saya bubarkan. Dengan butuh negara yang kita cintai ini, Indonesia. Masya Allah. Biarkanlah mereka para pengikut penjajah meradang mengecewakan diri mereka sendiri. Naik larangan poligami dan juga tidak ada perintah cukup satu istri. Justru Bang Suma menunjukkan di dalam Bible ada kemudian itulah agama. Saya atas nama Zulkifli yang
dibatalkan dulu. Gurunda kita dan juga Bang Angel, please silakan berdiskusi dengan baik, karena kalau tidak maka saya akan membungkam mulut Anda di sini juga. Menyampaikan Silakan Gurunda. Antikristus 66 pengikut Dajjal. Apa Bang? Saya menyampaikan kepada Bang Juma, Antikristus, pengikut Dajjal 666. Udah selesai tulis lu. Iya. Udah gitu aja Bang? Enggak, saya mau menyampaikan ini ada ayatnya, segera bubar ini. Iya, udah itu aja atau Saya belum? sampaikan nih ayatnya. Ya ini saya bacakan ya. silakan. Saya bacakan. Oh iya, silakan. Tolong dibuka Bang Juma. Ya jangan minta tolong Bang, jangan minta tolong. Di 1 Timotius 3 ayat 12. 1 Timotius 3 ayat 12. Begini bunyinya. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. 1 Timotius 3 ayat 12. Bang Juma, segera bubar. Tadi udah bersumpah, udah berjanji. Oke. 1 Timotius 3 ayat 12 dibaca sekarang. Ya, oke, kita bahas. Saudara, di situ tidak berbicara mengenai Karisten. 1 Di situ Timotius 3 berbicara ayat tentang 12. diaken. Saya paham, saya ngerti. Kamu belum lahir, saya sudah hafal Bible. Oke, diaken haruslah suami dari satu istri, bukan dua istri. Diaken itu apa? Diaken itu apa? Oke. Diaken. Oke, Diaken itu apa? pengikut Diaken. Kristus semua. Itu pengikut Kristus. Ayatnya ada di ayatnya orang Kristen. Ayatnya ada di Diaken ayatnya itu orang Kristen, tentang bukan di ayat-ayat lain. Pelayan Ya, haruslah 1 suami. Timotius itu Dengar. Dengar. Pelayan, kau ngerti pelayan? Pelayan itu harus berasal dari suami dari satu istri, bukan jemaah. Oke, Itu pelayan, ayat itu Toyol. ada di ayatnya orang Jangan kau Kristen. ajari saya Bible. pengikut Dajjal. Jangan. Jangan kau ajari saya. Saya Kristus orang dari luar 666. agamamu. Saya tidak punya intervensi terhadap Bible karena itu bukan imanku. Maka saya berhak kemudian untuk mengartikan sesuai dengan yang sebenarnya. Karena saya tidak ada beban. Kata daiken itu atau diaknokos di dalam bahasa Yunani itu hanya tertuju kepada satu tokoh, yaitu pelayan di tengah-tengah jemaat. Pelayan di tengah jemaat itu harus berasal dari seorang suami satu istri. Tidak boleh kemudian pelayan itu memiliki dua istri. Pelayan. Betul, yang kan? saya tanya Karisten, jamaah. Oke, Jemaat. itu 1 Jemaat Timotius Kristen itu kalian. ada di ayatnya Jangan orang kau ajarin Kristen di saya. Bible, bukan di ayat lain. Jangan kau Berarti ajarkan mengajarkan saya. orang Kristen untuk setia kepada satu istri. Tidak ada. Ini berbicara mengenai diaken pengikut atau 66. disken. Diaken itu, diakonos itu bercerita tentang apa? Pemimpin jemaat. Antikristus. Ini Kamu itu berbicara ada di mengenai Wahyu. pemimpin. Ini berbicara mengenai pemimpin jemaat itu harus berasal dari tokoh, yaitu suami. Laki-laki yang istrinya cuma satu, itu pemimpin. Tetapi setelah dia memimpin, seusai
memimpin, apakah masih ada perintahnya? Nehi, nehi. Dengan agama kamu PK1 ya, yang masuk Kristen. Saya mau tanya ini, jangan di mute. Saya mau tanya. Dengarkan, Saudara Leman. Kamu menjadi pengikut agama penjajah itu, apakah karena orang tuamu dulu pahlawan atau dia penjilat pantat penjajah? Halo, Jawab. seiman. Jawab. Halo Kristen, jangan lagi berdebat sama orang gila itu. Saudara Leman.
Jangan bro. Saya aja udah simple. Dia kan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Harus satu istri tulisannya. Nah, Itu perintah bukan untuk orang Kristen. Itu perintah itu ayatnya untuk ada di pelayan. Bible. Udah, berarti untuk siapa itu? Ayatnya kalau ada di Bible untuk siapa? Untuk agama Itu, Islam. Gitu maksudnya. Lul. Kalau ada di Bible itu ayatnya orang Kristen, bro. Lul. Antikristus, pengikut Dajjal 666. Itu adalah dalil untuk tokoh tertentu. Dan Kristen bukan semuanya adalah pelayan. Tidak semua Kristen itu pelayan. Yang dimaksud di situ adalah pembela sidang. Ngeles di lagi. dalam agama Ngeles Kristen. lagi. Itu dalil. Makanya kau ngerti bahasa Yunaninya apa, Tuyul. Ngeles Kau ngerti Bible, jangan kau cuma memahami bahasa Indonesia. Itu seperti menjual obat panu lu. Jangan jual obat, bro. Kasihan. Nanti kamu di neraka kekal, bro. Gak diampuni kalau kamu menghujat Rohul Kudus yang ada di kitabmu sebutannya Rohul Kudus itu tidak akan diampuni, bro. Kamu itu kalah mendingan sama orang-orang yang melakukan apa itu seperti wanita itu Tuhan Yesus seperti akan mengampuni orang seperti itu karena dia minta ampun. Kalau kamu menghujat Rohul Kudus, kamu tidak dapat diampuni, bro. Tahu nggak nanti di akhir zaman Yesus akan berhadapan sama siapa? Dajjal itu sebutannya di Kristen itu, iya antikristus. Kalian kan antikristus, kalian kan menolak Kristus. Nah, udah dijawab kan? Boleh kita angkat tema ini? Boleh nggak? Boleh nggak kita angkat tema ini? Siapa antikristus? Boleh nggak? Angkat, gas. Oke, ganti temanya. Kasih waktu 2 menit, boleh? Oke. Atau 1 menit. Oke, udah. Pokoknya aku simpel aja udah. Antikristus 666 berhadapan sama Yesus di hari akhir. 666 itu orang yang tidak menuruti ajaran Kristus. Disebut antikristus adalah disebut Dajjal di agamamu. Judulnya antikristus ya, yang antikristus. Iya, antikristus. Buka aja di Bible. Antikristus itu Siapa nanti yang di akhir timer? zaman berhadapan sama Yesus. Siapa yang timer? Siapa yang timer di tadi sini? udah 1-0 ya, tadi ya. Katanya orang Kristen katanya banyak istri dan Enggak dong. Nggak usah kau menilai di sini. Nggak bisa kau mengajari saya. Saya lebih paham Bible dari kau soalnya. Bukan jualan obat nih. 1 Timotius 1 itu bukan untuk keseluruhan orang Kristen. Oke, ya, itu ngeles hanya terus, toko sudah. dalam gereja. Ibarat dia tokonya saja. Oke? Kau kan? Tidak ada perintah kepada orang Kristen seluruhnya untuk satu istri itu nggak ada. Tidak ada, nggak ada dalil. A dirubah B, udah ngomong B dirubah C, itulah kamu. Nggak ada dong. Belajar ilmu yang tinggi. Nggak ada dong. Baca di Wahyu 21 ayat 7 mengatakan dirinya Woi, Allah. mau diterusin apa enggak nih? Ngoceh menurut. Gak ada dalilnya. Gue turunin mampus lu. Ya, silakan. Siapa yang timer? Dong, namanya orang diskusi santai aja. Ayo. Iya, ayo. Udah gini aja, pergunakan waktu bijak. Nanti kalau moderator stop. Ya. Oke. Woi, turun dia. Siapa yang nurunin? Gak ada yang nurunin ya. Dia sudah tahu kalau saya akan gundulin dengan tema antikristus ini. Ini orang-orang trauma semua melihat videonya Bang Suma, debat-debat Bang Suma, datang untuk melampiaskan emosi dan amarahnya saja. Bukan datang untuk diskusi. Naik lagi dia. Ayo bro, ayo. Jangan takut diskusi. Man, kau dibawa aja le, man. Kau nggak ada ilmu. Ayo dong, ngapain sih kalian itu gak sopan. Kalian itu ngomong-ngomong di luar memfitnah. Turun, dia turun, dia takut. Siapa yang mencet itu nggak ada. Dari kalian yang mencet
itu nurun. Sekarang mulai ya. Gentleman gitu loh. Ya sekarang mulai, kamu yang mulai dulu. Opening. Oke, Silakan. saya mulai. Di Wahyu 21 ayat 7 Yesus mengatakan dirinya Allah. Barang siapa, Wahyu 21 ayat 7, begini bunyinya. Ntar ya, saya baca dulu ya. Oke. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Udah ya, Yesus sudah ngomong menyebut dirinya Allah di Wahyu 21 ayat 7. Udah selesai. Kedua, saya jawab juga, nanti di akhir zaman Yesus atau Isa Al-Masih yang kalian anggap itu akan berhadapan dengan Dajjal. Siapakah Dajjal itu? Di ajaran Kristen, Dajjal adalah anti-Kristus. Orang yang menolak mengikut ajaran Kristus, yang menolak tentang mereka percaya kepada Yesus, disebut anti-Kristus. Nah, mereka itu adalah disebut di kalian adalah Dajjal, disebut kami adalah 666. Itu adalah pembohong yang besar gitu ya. Jadi kalau kalian menolak Kristus itu disebut 666 atau disebut Dajjal. Udah itu aja. Jadi orang yang menolak Yesus berarti disebut 666 atau Dajjal. Udah selesai. Udah. Nah sekarang kalian ada di pihak mana? Menjadi pengikut Diam kau, jangan kau yang ngatur. Kau sudah belum? Nggak gini. Sekarang kalian ada di pihak mana? Jadi Kau sudah belum? Kristus atau menolak Kristus. Silakan Kalau giliran kalian Banyuman. menolak Kristus berarti kalian Giliran Banyuman lagi. Oke, Banyuman giliran silakan. saya. Siapa anti Kristus? Oke, giliran saya. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Barang siapa yang menuhankan Kristus, berarti dia anti terhadap Kristus. Karena Kristus itu hanyalah manusia yang diurapi Tuhan. Dipotong. Katanya diskusi baik-baik. Kenapa dipotong? Bang Zuma belum selesai, kok diam? Yesus mengatakan. Ya nanti. Tanggapi, kucluk. Diam dulu. Oke. Lanjut, Bang Zuma. Kristus itu adalah ajaran yang berasal dari Yahudi. Dalam bahasa Ibrani disebut Al-Masih atau Mesias. Mesias bagi Yahudi adalah manusia. Tidak pernah berubah menjadi kucing, apalagi Tuhan. Jadi ketika kemudian Mesias ini disalahartikan, berarti itu adalah agama ilusi. Mesias atau Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Jadi ketika ada orang menyembah Kristus, berarti dia adalah anti-Kristus. Saya kasih dalil di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, itulah si penyesat anti-Kristus. Itulah si penyesat anti-Kristus. Ketika kemudian anti-Kristus ini berlaku di hadapan manusia, dia akan mengatakan dengan mulutnya Yesus itu manusia, tapi di dalam gereja dia menyembah Yesus karena menganggap Yesus Tuhan. Berarti anti-Kristus ini di mulutnya mengaku sebagai manusia, tapi dalam praktek keagamannya Yesus itu bukan manusia tapi Tuhan. Dengan kata lain, mereka adalah anti-Kristus. Saya kasih dalil di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18. Anak-anakku yang waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu ini berarti zaman abad pertama. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak. Sekarang berarti abad pertama. Sekarang berarti abad pertama. Banyak bangkit antikristus. Itulah sekarang itu di abad pertama, monyet. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi data ini menunjukkan dengan akurat abad pertama sudah bermunculan antikristus di tengah-tengah murid Yesus. Kamu generasinya.
Kalian generasinya antikristus menolak Yesus sebagai juru selamat. Silakan. Kalian ya, Umatnya Nabi Muhammad tidak berasal dari abad pertama. Ajaran Nabi Muhammad kalian tidak itu berasal dari termasuk sudah abad tertulis di kitab pertama. Wahyu kalian. Yohanes Antikristus, tolong Anda bantah halilintar. Di kitab Wahyu sudah mengatakan kitab Wahyu 21 ayat 7 Yesus mengatakan dirinya adalah Allah. Jadi kebenaran itu Antikristus. Tadi Yohanes 1, 2 Yohanes 1 nomor 7. Bantah. Sekarang saya tanya, Bang Juma ini sekarang percaya sama Yesus nggak? Saya tanya. Pengikutnya Yesus nggak? Anti kan? Diskusi dia ini. Dengar saya. Yang disebut yang disebut antikristus adalah mereka yang tidak kemudian memahami Yesus itu manusia. Sekarang siapa yang menuhankan Yesus? Adalah orang yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Nah, itu berarti Anda antikristus. Ayo. Antikristus dalilnya jelas sekali kok. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan penyesat. Nah, sekarang saya tanya samamu. Yesus itu manusia atau Tuhan? Tuhan dong. Gimana kamu? Antikristus. Di Wahyu 21 ayat 7 Yesus mengatakan dirinya Allah. Derita lu. Saya tidak peduli. Dari Wahyu, koyo, cabe, nggak peduli saya, nggak peduli. Satu ayat 7. Derita lu. Mengatakan dirinya dalilnya, dengar ya. Yesus sudah 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab. Kalian kan tidak percaya bahwa Yesus sudah turun menjadi manusia. Itu kan ayatnya itu antikristus. Yesus itu sekarang ini kan Tuhan kalian tidak percaya atau manusia? Kan? Jawab. Kalau Yesus turun sebagai manusia, kalian tidak percaya Tuhan kan? Atau kalian manusia? tidak percaya Jawab. kalau Tuhan sudah menjadi manusia. Yesus sekarang itu ini kan ngaku Tuhan aja udah, ngaku aja. atau Kalian manusia? Ngaku aja. Pertanyaan saya kan ulang lagi. kalau Tuhan Yesus sudah datang menjadi manusia. Tuhan atau manusia? Tuhan dong. Nggak usah. Gimana saudara-saudara gitu, penonton? Nah, Tuhan. Sebenarnya udah simple itu. Anda adalah Sebenarnya antikris. Bro. Tuh, kamu sudah selesai. Sudah selesai. Tidak mengaku Yesus sudah turun kawan-kawan, menjadi udah manusia. tutup tangan. Berarti Tutup. kamu kan Kelas antikristus, ditutup. Kan? Kelas ditutup. Sudah diketahui siapa antikristusnya. Untuk apa lagi dilanjutkan? Dalil sudah tertera di dalam kitabnya sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kita tanya tadi kepada penghujat itu. Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawaban apa dia? Tuhan. Berarti dia antikristus. Dah selesai. Islam dilawan. Oke, teman-teman sekalian, Dinda Ardiansa boleh sejenak saya ibadah dulu. Ya, Gurunda siap Gurunda. Lanjut dulu Dinda. Teman-teman di bawah, silakan. Yang mau follow Gurunda Zuma, silakan teman-teman. Di sini mumpung guru kita masih powernya masih full gitu kan, mau ibadah, terus beliau akan makan sebentar dan kemudian beliau akan kembali ke komal kita. Jadi minta tolong teman-teman di follow Gurunda Zuma, di follow saya juga boleh, di follow Kian Santang, Bang Handi, Pak Peta, dan teman-teman semuanya ya, yang mau aja, yang nggak mau nggak. Yang Romo di report. Ya yang Romo sama Baron ini di report aja, nggak apa-apa, atau diblokir lah, boleh lah. Itu ya teman-teman. Dan terima kasih yang sudah tetap layar, semoga menjadikan berkah bagi antum semua teman-teman. Mohon maaf hari ini saya kurang fit gitu kan. Kita sapa dulu, di sini ada Bang Arnold dan juga Bang Baron. Halo, selamat malam. Yang ngeyel Ya, selamat saya minta malam, yang Bang ngeyel Ardiansa. dikasih rudah rohani aja ya, biar tertib diskusinya. Ya,
Kalau Bang Arnold ini saya tahu orangnya tertib ini. Bang Baron monitor. Selamat malam. Hah? Gimana? Selamat malam. Jangan meludah. Kalau bisa bersin aja, gitu. Jangan meludah, nggak bagus. Siap. Padahal ini saya mau diskusi sama Gurunda tapi ada Iya, kesibukan. sama Gurunda ini Gurunda monitor kok setelah ini. Oh iya, oke, Gurunda silakan, monitor Bang. setelah ini atau gimana Gurunda? Siap. Ada Bang Arnold yang siap berdiskusi, abangku. Langsung aja, siapa antikristus, itu aja udah. Oke, baik. Ya, tapi sebentar, Saya ibadah dulu deh. 4 Ya, siap Bang, siap. 4 rakaat. Setelah itu Bang Arnold langsung kembali ke sini lagi ya, Bang Arnold ya. Nah, ya dulu. Jangan kemana-mana Bang Arnold. Sini aja Bang Arnold ya. Kita sapa dulu Bang Baron. Halo Bang Baron. Ya, halo juga. Halo, bagaimana kabar saya Bang? Kabar Anda? Iya. Kok nggak tahu tuh? Nah itulah, itu masalahnya. Jadi baru pertama kali naik ke sini udah nggak tahu aja gimana Anda mau diskusi gitu loh. Kan abang tanya gimana kabar saya. Ya itulah. Ya, gimana kabar saya coba? Kenapa Anda nggak tahu? Harusnya tahu dong. Kabar Kan saya udah kasih tahu tadi. Kan saya udah kasih tahu tadi saya kurang enak badan. Oh iya, kabar Anda ya kurang enakan. Oh ini Anda ini cocok minum kencing onta ini. Iya, nggak apa-apa. Saya minum kencing onta nggak apa-apa. Tapi Anda mau nggak minum racun maut? Mau nggak? Mana racun mautnya, Mak? Markus 16. Markus 16. Itu ada tuh. Tapi kita nggak ke situ Bang. Temanya adalah siapa antikristus di sini. Gimana Bang Baron, siap dibahas? Yang Arnold. Bang Baron? Enggak, kalau Kang Arnold nanti biar sama Bang Zuma aja, Bang Andi. Karena saya tahu Bang Arnold ini orangnya santun, sopan. Nanti biar yang sopan ketemu yang sopan aja, jangan ketemu saya, Bang Andi. Kalau nanti ketemu saya, wah kacau dunia persilatan nanti Bang Andi. Gimana Bang Baron? Iya Bang ya. Iya. Aduh, kenapa aku di-mute dari tadi aku ngomong, aduh. Nggak ada yang nge-mute. Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang nge-mute Bang. Iya. Gimana? Siapa antikristus Bang? Oh, antikristus ya. Ada deh. Oh. Yang nggak sesuai dengan Yesus. Yang apa? Ada jangan di-mute dong. Gimana sih? Jangan di-mute moderator. Waduh, ngapain lah di-mute ini? Ini diskusi. Aku boleh nggak diskusi ini? Lah iya. Ya udahlah kalau sekiranya aku nggak diskusi ya aku diem lah. Om Ardi sama Om yang naik aja dulu. Aku apa namanya? Bentar, buat moderator ya, kalau lagi diskusi jangan di-mute, jangan di-kick, kecuali nanti narasumber dari muslimnya ngomong udah selesai, kick, iya, ya baru di-kick maksudnya, ya, gitu ya. Aku kan lagi diskusi sama dia. Nah kalau di-mute dia terus gimana aku ngomongnya? Nah kalau aku nggak boleh diskusi sama dia ya aku diem aja kan gitu. Ya lanjutlah yang lain. Ya, sama saya. Ya, saya tetap dulu. Dua musuh itu ada yang. Nanti aku sama siapa ini, Handi Silewes atau Kores, undang dan Kores ini. Ya silakan Om, cok tetap. Ini Bang Baron ini penunggang babi itu ya, bukan? Siapa itu ya? Antikristus? Muslim, antikristus, Islam. Di mana ayatnya Bang? Di mana tertulis Muslim adalah antikristus? Di mana Bang? Nah, Muslim belum ada agamanya. Di mana tertulis? Saya tanya di mana tertulis Muslim adalah antikristus? Muslim nggak ada lagi. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya di mana ayatnya? Tertulis di mana itu? Nggak ada tertulis. Oh ngarang, maksudnya ada ngarang? Ya Islam belum ada.
Lah iya Anda ngarang maksudnya. Islam belum barusan. ada di abad ke-7. Bukan itu pertanyaan di abad saya. di abad pertama kedua nggak ada. Pertanyaan saya, Anda katakan Muslim sebagai antikristus itu tertulis di mana? Nggak ada tertulis, Kristus berarti siapa? Anda ngarang. Kristus itu siapa? Nanya dulu. Gimana? Kristus itulah orang yang diurapi Tuhan. Ah iya. Nah, pertanyaan saya, Yesus itu orang yang diurapi Tuhan atau Tuhan yang diurapi Tuhan? Saya ulangi lagi, Kristus itu apakah orang yang diurapi Tuhan atau Tuhan yang diurapi Tuhan? Kalian percaya Yesus diurapi Jawab Tuhan? dong. Saya ulang pertanyaan saya ya. Saya ulang pertanyaan saya nih. Saya ulang ya. Apakah Anda mengimani Kristus itu adalah orang yang diurapi Tuhan atau Tuhan yang diurapi Tuhan? Orang yang diurapi Tuhan. Oh, berarti bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Bukan. Nah, berarti bukan Tuhan. Ya udah. Ya orang berarti kan? Ya udah, kalian mau begitu kan? Iya, sepakat nggak orang? Yesus orang, sepakat nggak? Ya nggak apa-apa, sepakat. Loh lah ya sudah, menurut Anda Yesus orang bukan Tuhan, betul? Ya, oke. Ya Gantian sudah. bertanya ya. Gantian bertanya. Ya sudah, loh ini temanya siapa antikristus? Ya. Berarti yang Nggak antikristus di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 siapa, Bang? Oh, ini Siapa? host ini nggak fair. Ditutupin Siapa? data saya. Iya, siapa? Siapa Ditutup antikristus data saya. di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 siapa? Bang, buka data saya, Bang. Ya, silakan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Silakan. Gimana ini diskusi? Nggak fair. Loh, ya ini siapa antikristus ini? Ya. Nggak ada di situ antikristus, Bang. Nggak ada di situ. Nggak ada di Quran. Nggak ada antikristus. Nggak ada. 2 Yohanes 1 nomor 7. Silakan dibuka, Bang. Gimana kalian ini? Nggak bisa diskusi nih orang. Nih orang nyerocos terus, nggak bisa diskusi nih Kenapa orang. merocos? Kenapa nggak berani baca 2 Yohanes 1 nomor 7? Kenapa? Ya, buka, Kenapa nggak berani? buka ini. Iya, kenapa nggak berani? Baca ini. Buka ini. Giliran gue dapet yang kayak gini. Kucluk. Giliran gue dapet yang kayak gitu. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Ada yang mau disampaikan, Romo? Ada yang mau disampaikan sebelum turun? Aku ketawa-ketawa dari tadi. Nih Bang Ardi pasti emosi. Aku mikirnya gitu, Bang. Ya sebelum emosi beneran gue turunin lah. Gimana sih? Mau diskusi nggak nyambung, kacau. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Ya begitulah Bang. Makanya aku rada-rada gimana gitu ya. Kadang pengen naik, kadang juga bosen gitu Bang. Karena ya gitu. Rata-rata nggak nyambung Bang. Iya, ditanya temanya antikristus malah buka Quran. Ini orang gila mana yang kayak gini gitu loh. Halo, selamat malam. Selamat malam, Abui. Muslim, Kristen? Kristen. Oke, Zarnbow, Islam, Kristen? Zarnbow. Halo. Nggak ada. Oke, silakan Abui. Siapa antikristus menurut Anda? Baik. Antikristus adalah orang yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Di mana tertulis itu? Ya, antikristus artinya kan Kristus itu artinya yang diurapi kan? Iya, siapa? Di mana iya, saya tahu siapa antikristus. Maksud saya Kristus adalah sebaliknya orang yang menolak Yesus sebagai yang diurapi. Oh, orang. Iya. Tapi definisi antikristus menurut kitab Anda itu apa? Definisinya? Contoh di dalam Alkitab itu kan antikristus itu seperti ini. Kita pakai ayat aja lah. Kita pakai dalil. Di mana tertulis antikristus di dalam apa namanya kitab Anda?
Pakai dalil lah, silakan. Supaya lebih mudah begini. Para imam dan ahli Taurat itu kan tergolong sebagai antikristus karena mereka menolak Yesus kan sebagai Kristus kan. Nah, begitu. Abang ngerti nggak bahasa saya, Bang? Oke, sekarang saya tanya. Abang ini mempercayai Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Atau sebagai manusia dan Tuhan? Saya percaya Yesus sebagai manusia yang diurapi. Berarti bukan Tuhan? Ya, kemanusiaannya itu kedagingannya itu kan manusia. Ya, berarti bukan Tuhan. Diurapi dengan roh. Makanya disebut berarti bukan Tuhan. Yang diurapi dengan roh itu Tuhan. Karena Tuhan jadi itu manusia roh. Itu ya, manusia itu Tuhan bukan? Manusia itu manusia. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Iya, kemanusiaannya itu bukan Tuhan. Oke, berarti Yesus berarti kemanusiaan Yesus Yesus bukan Tuhan. Kemanusiaan Yesus diurapi dengan roh atau memiliki roh atau kemanusiaan Yesus. Makanya Yesus katakan begini. Roh Tuhan gantian tuh. Sebab ia telah mengurapi aku. Gantian ngomongnya. Jadi manusia Yesus bukan Tuhan. Sepakat kita? Sepakat? Sepakat. Oke. Oke, baik. Pertanyaan saya, yang mati di kayu salib itu kemanusiaan Yesus yang bukan Tuhan atau Tuhan yang mati? Kemanusiaan Yesus. Berarti bukan Tuhan yang mati? Bukan Tuhan mati, karena Tuhan itu kan. Oke, pertanyaan saya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Iya, karena untuk apa? Taurat itu kan antikristus, menolak Yesus kan. Pertanyaan saya, untuk apa yang bukan Tuhan ini, saya ulangi lagi, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Ya. Susah kali ngomong bahasa Indonesia, mau tes. Ya, baik. Karena begini. Untuk apa? Kok karena itu loh? Ya, untuk tidak apa? Untuk apa-apa. Hah? Tidak untuk apa-apa. Kita sepakat, berarti bukan untuk menebus dosa, sepakat? Yang menebus dosa itu secara roh, bukan kemanusiaan. Oh, oke. Upah dosa adalah? Maut. Yang menerima maut ini yang manusia atau yang roh? Ya, semua manusia itu pasti maut. Saya ulang. Yang menerima maut, ini kemanusiaannya atau ketuhanannya? Kemanusiaan. Berarti manusia daging atau roh? Maksudnya bagaimana? Manusia ini daging atau roh? Daging. Berarti kesimpulannya yang menebus dosa Anda itu daging? Itu tidak, itu hanya sebagai simbol, gambaran. Nah iya, upah dosa adalah maut, betul? Semuanya digambarkan. Saya ulang lagi. Saya ulang pakai bahasa Indonesia. Upah dosa adalah maut, betul? Iya. Oke, yang menerima maut ini yang Tuhan atau yang bukan Tuhan? Kemanusiaan daging. Saya ulang lagi, yang menerima maut ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan? Tidak ada tebusan dosa melalui kedagingan. Upah dosa adalah ada maut. Maut, yang menerima maut itu yang Tuhan atau yang bukan? Yang bukan Tuhan, kemanusiaannya kan bukan Tuhan. Ya sudah, kemanusiaan Yesus bukan Tuhan, betul? Iya. Yesus mati untuk menebus dosa, betul? Bukan kemanusiaannya itu menebus dosa. Loh, upah dosa adalah maut. Yang menerima maut bukan rohnya kan? Kemanusiaan itu. Dengerin. Bang, aku muslim, turunin aja. Aduh, ngapa nggak turun sendiri sih? Kan tinggal pencet gitu tadi kan. Aduh, jadi buyarkan konsentrasiku. Ya, kemanusiaannya itu bukan Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk apa fungsinya? Yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib, untuk apa? Tidak ada fungsinya. Apa? Nggak ada, berarti penyalipan Yesus nggak ada fungsinya? Penyalipan itu fungsi begini, tujuan kedatangan ini untuk bukan
Pertanyaan saya pada saat penyaliban Yesus, apa fungsi penyaliban Yesus? Fungsi penyaliban Yesus. Jadi di dalamnya itu ada warna ini. Iya, Ya, apa fungsi penyaliban Yesus? Lihat ya. Yang bukan yang merancang penyaliban itu kan bukan Yesus. Pertanyaan saya ulangi lagi. Apa fungsi penyaliban Yesus? Tidak ada fungsinya, hanya itu sebagai gambaran bagaimana curahan roh. Gambaran apa? Gambaran apa? Curahan roh melalui Berarti digambar- Yesus disalib, berarti kesimpulannya Yesus disalib bukan untuk menebus dosa. Sepakat? Ya, itu sebagai gambaran, sebagai Ya, curahan sepakat dulu roh, kita. curahan Sepakat dulu darah, kita. itu digambarkan secara darah. Iya, sepakat dulu kita. Yesus disalib bukan untuk menebus dosa. Sepakat? Ya, kemanusiaannya disalib bukan untuk mengampuni dosa. Lah terus fungsinya disalib apa? Ini rencana siapa ini? Ini rencana siapa sih penyaliban ini? Rencana iblis kan? Berhasil kan? Iya, berhasil. Nah, Anda mengimani hasil dari rencana iblis, mengimani? Rencana iblis apa maksudnya? Loh, rencana iblis kan untuk menyalibkan Yesus, Anda katakan? Iya, itu berhasil. Kalau itu Ya, berarti Anda mengimani hasil dari rencana iblis ini? mengimani untuk apa? Anda beriman nggak Yesus disalib? Iya, saya beriman, saya tahu bahwa Ya sudah, berarti kan Anda mengimani hasil dari rencana iblis, betul? Anda mengimani Muhammad diracun? Iya. Emosi dia. Iya. Emosi dia. Jangan emosi, Bang. Bang, saya emosi. Bang, jangan emosi, Bang. Bang, tenang aja, jangan emosi, Bang. Santai aja, Dinda. Kanda aja santai lu, Dinda. Santai, Dinda. Ya, bisa nggak santai, Dinda? Saya tanya sekarang kepada Anda. Umat Islam ini kan tidak mengimani penyaliban Yesus. Tidak, kita sudah belajar kemana-mana. Iya, santai, Dinda. Dindaku. Kandamu ini lagi ngomong, Dinda. Dinda. Kanda ini kan kandamu, ini kandamu, Dinda. Ini kanda, Dinda. Dinda, ini kanda. Ini kanda, Dinda. Dengarkan kanda berbicara, Dinda. Ya. Pertanyaan saya, kalau umat Islam itu kan tidak mengimani Yesus disalib. Anda mengimani Yesus disalib, betul? Berarti Anda mengimani hasil dari rencana iblis, sepakat? Sepakat? Mengimani itu artinya mengimani itu yang kamu maksud itu apa? Mengimani mempercayai. Meyakini. Yakin, kamu yakin nggak Yesus disalib? Ya, kami percaya bahwa yang menolak Yesus itu adalah rencana. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kamu yakin nggak Yesus disalib? Ya, kami yakin Yesus disalib. Hasil dari rencana siapa itu? Menolak Yesus itu kan rencana Hasil dari rencana siapa? Santai, Dinda. Santai, Dinda. Itu penyaliban Yesus itu. Santai, Dinda. Penyaliban Yesus itu hasil rencana siapa? Iblis. Orang yang menolak Yesus itu berarti Anda santai, Dinda. Berarti Anda sedang mengimani hasil dari rencana iblis, betul? Kami mengimani bahwa yang menolak Yesus itu adalah hasil pekerjaan. Saya ulangi lagi ya. Apakah Anda mempercayai hasil dari rencana iblis? A. Ya. B. Tidak. Dengar dulu, Anda pertanyaan. Nggak dijawab. Saya ulang, Dinda. Saya ulang. Saya ulang, Dinda. Orang yang menolak Yesus dan menyalibkan Yesus itu adalah orang yang telah dihasut oleh iblis begitu. Telah dihasut oleh iblis. Anda percaya? Ya, kami percaya bahwa orang yang menyalibkan Yesus itu dihasut oleh iblis. Berarti Anda percaya bahwasanya hasil dari penyaliban, hasil dari rencana iblis itu berhasil. Anda percaya itu? Ya, berhasil kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus. Anda percaya, berarti Anda percaya bahwasanya Anda mempercayai, mengimani hasil dari rencana iblis, betul? Saya orang yang bingung. Ya, saya imani bahwa, tapi
Umat Islam, bro. Sabar dulu, saya mau ngomong. Ada yang terus kalau mau ngomong ini. Oh iya, silakan Dinda. Kasihan juga Saya teman-teman. mengimani bahwa yang menyalibkan Yesus itu adalah hasil pekerjaan iblis. Maka orang dan Anda imani itu adalah orang-orang yang telah dan Anda imani. Dan Anda imani. Saya imani bahwa orang-orang dan Anda jadikan dasar agama, betul? Itu adalah pekerjaan iblis. Dan Anda jadikan dasar agama, betul? Ya, orang yang jadi dasar agama Anda jadi itu adalah orang yang dihasut oleh iblis. Jadi dasar agama Anda berasal dari penyalipan Yesus dari rencana iblis, betul? Ya kan, percaya penyalipan Yesus. Berarti dasar keimanan Anda berasal dari rencana iblis. dasar iman. Aduh ini Anda ini. Aduh bingung. Gimana ini? Kelihatan sudah bego. Gurunda, monitor Gurunda. Udah balik belum ya Gurunda ya? 4 rakaat, lama kali ya. 4 rakaat Gurunda. Sebentar. Aduh, ini kita lanjut tentang Kristus supaya kamu mencret dulu. Apalah kau udah selesai ya tadi kok. Kita bicara tentang Kristus saya. Kenapa kok lari? Kenapa lari? Kan temanya itu kan, Anda yang lari dulu. Iya betul, temanya itu. Dan Anda sudah mengakui kan bahwasanya yang turun Yesus itu datang sebagai manusia, bukan datang sebagai Tuhan, betul? Iya. Bang Adi malah ngopi. Bang Adi, Bang yang ngopi Bang. Bang Adi. Bang Adi. Ya. Bang Andi. Lukas 4 ayat 18. Silakan bacakan. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku. Artinya Kristus ya. Ya, mana tertulis? Mana tertulis? Di mana? Roh Tuhan ada padaku sebab Ia yang diurapi itu kan disebut Kristus kan? Di sini ada disebut yang diurapi. Dengar. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku. Terus? Jadi jelas. Jadi sudah jelas Kristus yang dimaksud di sini adalah yang diurapi dengan roh. Iya, berarti manusia. Berarti kesimpulannya manusia apa Tuhan ini? Kesimpulannya? Iya, yang diurapi kan kemanusiaannya diurapi dengan roh. Oh, berarti cuma Yesus yang diurapi? Dengan roh. Berarti cuma Yesus yang Kristus, nggak ada yang lain? Ya, Raja Daud itu kan diurapi dengan minyak. Kan? Kena lagi. Raja Daud itu diurapi dengan minyak, bukan diurapi dengan roh. Aduh, kena lagi. Banyak yang diurapi, ngarang aja. Iya, makanya bilang. Emang Yesus gak diurapi dengan minyak? Yesus diurapi dengan roh. Tadi kan. Enggak, berarti nggak diurapi dengan minyak. Tadi kan susah baca. Oke, pertanyaan saya, kalau Yesus diurapi dengan Tuhan, dengan roh Tuhan, pertanyaan saya, yang Tuhan itu yang mengurapi atau yang diurapi? Saya ulang pertanyaan saya. Kalau Yesus diurapi Tuhan, pertanyaan saya, yang Tuhan itu apakah A yang mengurapi, B yang diurapi, yang mana yang Tuhan? Tadi kan saya sudah jelaskan, kemanusiaannya itu bukan Tuhan. Saya ulang pertanyaan saya ulang nih. Saya ulang pertanyaan saya ulang nih ya. Yang Tuhan itu apakah A yang mengurapi, B yang diurapi, C kedua-duanya? Yang mana yang Tuhan? Yang Tuhan itu roh yang ada pada Yesus. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Saya enggak tanya itu, tapi saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang. Yang mengurapi siapa? Tuhan adalah roh. Iya, pertanyaan saya, Bapak di surga bukan yang mengurapi? Iya, Bapak itu kan roh. Dia curahkan rohnya. Iya, Bapak, kesimpulannya Bapak kan? Iya. Bapak yang mengurapi, betul? Iya. Yesus yang diurapi, betul? Iya, Yesus pertanyaan saya, yang Tuhan itu apakah A yang mengurapi, B yang diurapi, C kedua-duanya, yang mana? Iya, roh yang ada pada Yesus itulah. Saya ulang pertanyaan, tinggal jawab A, B, C, kenapa sih? Saya ulang pertanyaan saya lagi ya. A. Pertanyaan goblok, makanya kamu bisa pertanyaan goblok. Loh, kan tadi kan kita sepakat yang mengurapi adalah Bapa, betul? Betul?
Pertanyaan seperti itu tidak akan dapat jawaban. Yang mengurapi itu Bapa, betul? Betul nggak? Saya taruh A, saya taruh huruf A. Oke, Bapak A. Oke, santai Dinda. Saya taruh huruf A yang mengurapi. Yang diurapi adalah Yesus, betul? Ya. Saya taruh huruf B. Santai Dinda. Saya taruh huruf B. Saya taruh santai Dinda. Santai dulu Dinda. Santai Dinda. Saya taruh huruf B. Yesus saya taruh huruf B. Bapak saya taruh huruf A. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu apakah A yang mengurapi atau B yang diurapi? Silakan. Yang mengurapi itu kan itu Tuhan. Loh, berarti yang A. Iya, yang mengurapi. Berarti yang B bukan Tuhan. Kemanusiaannya itu bukan Tuhan, makanya. Enggak, pertanyaan saya yang B Tuhan bukan. Tuhan di dalam diri bukan. Yesus. Pertanyaan saya yang B Tuhan bukan. Yang B itu kemanusiaan. Loh, yang B bukan Tuhan berarti. Ya kesimpulannya yang B Tuhan bukan. Kemanusiaan itu bukan Tuhan, paham? Oke, pertanyaan saya. Loh, iya, pertanyaan saya yang B Tuhan bukan. Makanya saya bilang pertanyaan goblok begini tidak akan dapat Loh, kok jawab. pertanyaan goblok? Gimana sih? Pertanyaan itu harus pahami dulu konteksnya. Jangan marah Bang, jangan emosi. Jangan marah. Marah sih. Saya sudah jelaskan. Jangan marah. Pertanyaan tidak akan dapat jawaban. Jangan marah. Loh, lah ya pertanyaan saya A sama B loh. Pertanyaan saya yang Tuhan itu atau sekular. Dengerin Dinda. Dengerin dulu Dinda. Pertanyaan saya yang A itu kan Bapa, yang B itu kan Yesus. Berarti yang Tuhan yang Iya, saya ikutin. Apakah roh dan daging ini berpisah atau tidak? Roh itu pribadi manusia. Enggak, saya tanya rohnya Yesus. Maaf. Kedagingan itu rohnya pribadi. Yesus. Roh itu. Saya tanya rohnya Yesus. Saya nggak tanya manusia lain nih yang dibahas Yesus ini. Roh itu di dalam kedagingan. Loh lah ya, roh itu kan dalam kedagingan. Berarti kesimpulannya roh Bapa di dalam dagingnya Yesus. Ya, karena kedagingan itu adalah baju. Saya ulang. Rohnya Bapa di dalam dagingnya Yesus, betul? Iya. Ketika Yesus ditombak, berarti roh Bapa tertombak. Jadi Yesus telah melepaskan cawan. Saya ulang pertanyaan saya ulang. Apakah ketika Yesus, saya ulang nih Dinda. Saya ulang Dinda. Sebelum ditombak, makanya sebelum ditombak itu Yesus sudah melepaskan roh atau cawannya itu di Taman Getsemani. Jadi yang ditombak itu kemanusiaannya tanpa roh. Oke, berarti kesimpulannya yang ditombak bukan Tuhan. Ya, karena dia sudah melepaskan di Taman Berarti penyalipan Yesus tidak ada sangkut pautnya dengan penebusan dosa, betul? Iya, tapi menggambarkan. Mampus. Berarti penebusan dosa nggak ada. Berarti penebusan dosa dilakukan pada saat apa? Maka Yesus katakan inilah darah. Tunggu dulu. Jangan lari-lari Dinda. Berarti penebusan dosa nggak ada Dinda. Gambaran dari siapa yang menggambarkan? Ya. Siapa yang menggambarkan? Ya, tahu sendiri. Digambarkan melalui. Iya, yang menggambarkan siapa? Yang menggambarkan. Ya, yang menggambarkan siapa? Ya, melalui kedagingan Yesus. Yang menggambarkan siapa?
Yesus menggambarkan. Di mana Yesus mengatakan itu penggambaran? Di mana? Ya, Yesus katakan, inilah darahku yang dicurahkan. Inilah darahku yang darah perjanjian yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Di mana tertulis itu? Pas penyalipan bukan itu? Sebelum penyalipan kan? Sebelum penyalipan. Saya tanya, pas waktu penyalipan kucluk, bukan sebelum penyalipan. Iya, namun pada saat Yesus katakan begitu itu kan Yesus tidak mencurahkan darah kan? Bukan itu pertanyaan saya. Itu pada saat perjamuan minum. Berarti kesimpulannya, sabar dulu Dinda, gantian Dinda. Saya dulu. Aduh, pada hari Pentekosta. Bang Zuma monitor dong. Gue capek kali aku bah, hadapin orang kayak gini muter-muter. Pada hari Pentekosta kan ada curahan roh kan. Bang Andi gantian dong. Itu adalah gambar. Ya silakan, Anda mau bicara silakan. Oke. Saya bertanya kepada Anda, berarti penyalipan Yesus tidak ada sangkut pautnya dengan penebusan dosa, sepakat? Ada sangkut pautnya. Loh, sekarang ada. Tadi nggak ada. Karena Anda belum paham. Tadi katanya nggak ada. Curahan. Iya. Tapi bukan itu pertanyaan saya tapi saya nggak tanya itu, bro. Saya nggak tanya itu, kenapa Anda jawab itu gitu loh? Yang terlihat atau jasmani. Yang bilang tadi Anda, bro, bukan saya. Anda yang bilang. Berbelit-belit jadi ular jadi susah. Loh, yang ular Anda. Saya kan sudah jelaskan dari awal. Kedagingannya itu sebagai gambaran untuk menggambarkan, begitu. Makanya ada curahan darah. Licik seperti ular, jinak seperti merpati. Itu Anda itu licik seperti ular itu. Jinak seperti merpati ada di kitabmu tuh. Iya, maksudnya itu kan. Itu untuk Anda, betul. Sepakat. Ya, lanjut. Sekarang pertanyaan saya. sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya simpel sekarang. Penyalipan Yesus ada nggak sangkut pautnya dengan penebusan dosa? Ada, makanya saya bilang kan. Kalau nggak ada penyalipan, sekarang kalau nggak ada penyalipan, dengerin dulu. Kalau nggak ada penyalipan, ada nggak penebusan dosa? Penyalipan itu adalah gambaran. Saya ulangi lagi. Darah itu adalah simbol. Aduh, muter-muter. Kau turun aja ke bawah, kau nggak nyambung kau. Kuceluk. Pusing juga kepalaku. Lanjut ah. Tadi katanya nggak ada, sekarang ada. Tergantung kebutuhan dan tergantung situasi. Iya, kurang ajar. On off, mereka itu on off, tergantung kebutuhan dan situasi. Kalau misalkan situasinya memungkinkan, iya. Kalau misalkan enggak ya enggak gitu. Makanya kita bersyukur menjadi muslim, guys. Ya, ini ada Oni sama Dewi. Selamat malam. Oni, Dewi. Kang, aku istirahat dulu ya Kang, udah jam segini Kang. Aku mau tidur dulu. Siap, Pak Adi, sehat selalu ya Pak Adi. Badanku kurang enak soalnya. Oke, makasih ya. Yuk, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dewi, selamat malam. Dewi. Oi. Dadah. Ya, Oni. Ampi, selamat malam. Malam.
Ya, Ampi dari Kristen. Kristen. Ya, sekte mana Bang? Kristen Katolik. Oh, Katolik, baik. Nah ini temanya Bang, siapakah antikristus itu? Saya tidak mau tanggapi tema, saya mau lanjut debat dengan Bang Suma. Oh, debat dengan Bang Juma. Tapi Bang Juma ngangkat tema ini Bang. Abang pengen tema apa Bang? Tentang tadi apa? Tentang perkawinan tadi tuh. Perkawinan anak domba? Tidak, tentang tadi perkawinan kan Abang Suma bilang kalau dapat menunjukkan ayat bahwa Kristen itu diajarkan untuk menikah satu pasangan saja. Saya ingat itu Bang. Itu API ya. tadi. Baik, ya. Silakan Bang, kalau mau ngebantah itu Bang, silakan. Tunjukkan datanya Bang. Ini kasih on cam dulu dengan Bang Suma. Siapa yang kasih on camnya? Saya on cam dengan Bang Suma. Oh, on cam dengan Bang Juma. Baik, silakan Anda on cam dulu ya. Nanti nunggu Gurunda, mungkin Gurunda habis sholat langsung makan dulu mungkin ya. Belum monitor. Silakan on cam dulu, udah saya undang. Mana Bang Sumanya? Iya sebentar Bang, nanti Bang Juma masuk, lagi makan mungkin Bang Juma. So, buka aja sekarang on cam dulu aja. Masya Allah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Salam abangku. Salam abangku. Salam satu Tuhan Bang. Salam abangku, satu Tuhan. Abang 3, kalau saya 1 Bang. Satu Tuhan, yaitu 3 Bang 3. Jangan Tuhan, Tuhan yaitu Yesus Kristus dan satu Allah yaitu Bapa. Berarti ada berapa? Ada 1. Ya 2 sama Allah kan, sama Bapa. 1. 2. Itu bagaimana sampai 1? Udah nunggu Gurunda bentar lagi, mungkin Gurunda masih ini. Ini si Angel ini di bawah aja dulu, dia nggak pantas. Angel di bawah aja dulu, nggak pantas dia. Hitunganmu bagaimana sampai bisa 2? Ya udah, sekarang Yesus siapa? Yesus ya Yesus. Bukan Tuhan. Yesus ya Yesus. Iya bukan Tuhan. Pertanyaanmu bagaimana ini? Yesus Tuhan bukan. Nah begitu boleh kan tadi tuh Iya. Yesus apa? Ya maaf jangan marah dong. Ya, Kayaknya harus jelas kan. Harus jelas. Yesus Tuhan bukan Bang? Tidak, saya tidak tertarik dengan sama dengan Bang Sumi. Astaga. Karena Bang Sumi tadi berjanji bahwa kalau dapat ayat yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu mengatakan bahwa bersuamikan satu saja atau beristrikan satu saja dia membubarkan API. Oh iya, ada ayatnya nggak Bang? Tunjukkan Bang. Sambil nunggu Gurunda. Ada, tapi saya mau dengan Bang Suma langsung. Oh, tungguin dulu bentar. Tunggu ya Bang ya, sabar ya. Sambil menunggu kan kita isi dulu ngobrol-ngobrol Bang. Ngobrol ini pasti sangat hangat ini kalau ngobrol sama Bang Handi nih host. Iya makanya. Lanjut. Bang Hamdi. Kami menunggu Bang Juma ya. Yesus dan Bapa itu Bang sama atau beda Bang Yesus dan Bapa? Kalau ada ayatnya Yesus bilang bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Saya nggak tanya Yesus dari mana. Diulang bahasa Indonesia ya Bang. Pertanyaannya bukan Yesus dari mana. Yesus dan Bapa itu sama atau beda? A sama, B berbeda. Ada ayatnya aku dan Bapa satu. Saya nggak nanya Yesus itu dan Bapa satu apa 2. Pertanyaannya Yesus dan Bapa itu berbeda atau sama? Saya sudah jawab tadi Yesus dan Bapa itu adalah satu. Satu apa? Satu. Tidak dijelaskan dalam Alkitab itu satu apa. Oke. Apakah ada Yesus dan Bapa selalu satu? Abang sudah bertanya, sekarang saya tanya lagi. Saya sudah. Ntar dulu nunggu Bang Juma, ini nungguin dulu Bang Juma, nyantai. Iya, makanya gantian saya tanya lagi kan abang. Apakah Yesus dan Bapa selalu satu?
Pertanyaan panjang ulang-ulang terus. Iya kan ada yang harus membuktikan satu apa bang? Gantian tanya. Apakah Yesus dan Bapa selalu menyatu? Yesus dan Bapa adalah satu. Tadi saya sudah bilang. Saya berasumsi. Oke, nggak dijelaskan. Kalau begitu jangan jelaskan. Kalau nggak dijelaskan kan gitu. Iya toh, makanya saya tidak jelas. Kalau begitu, apakah Bapa dan Yesus selalu satu atau kadang berpisah? Tidak ada dalam ayat Alkitab juga. Waktu Yesus ada di dalam kandungan, apakah Bapa satu dengan Yesus? Ya satu. Berarti Bunda Maria mengandung Bapa dan Yesus. Ya itu tafsiranmu karena tidak ada dalam ayat Alkitab. Nah, makanya saya tanya, waktu Bunda Maria mengandung Yesus, apakah Bapa dan Yesus satu? Saya tidak menjawab karena tidak ada dalam ayat Alkitab. Kalau begitu berapa harganya kacang goreng di sana, Bang? $20.000. Beras super itu ya, Bang ya? Iya. Mahal kali bang, di mana bang nih? Di Papua kah? Iya makanya. Oh ya pantas ya. Harga beras di Jawa bang. Harga beras paham dia. Harga bensin di pom bensin itu 10.000. Oh sama semua di Jawa juga sama. Iya. Kalau di jalan di eceran itu 15.000. Abang pernah beli di eceran? Ya pernah lah. Jadi Yesus waktu dibaptis di bumi, apakah Bapak juga dibaptis? Tidak ada dalam ayat Alkitab. Menurut data tertulis Matius 3, 16, 17, Yesus dibaptis, keluarlah dia dari air di sungai Yordan, tampaklah Roh Kudus seperti merpati di awan, kemudian ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak di surga, pertanyaannya adalah, Bapak di surga, Yesus di bumi. Apakah ini dia menyatu atau berpisah? Pertanyaannya bagaimana? Apakah waktu Yesus dibaptis, Bapak dan Yesus menyatu atau berpisah? Bapa dan Yesus menyatu atau berpisah? Ya, waktu dibaptis. Waktu dibaptis. Ya. Berpisah. Oh, berarti tidak satu dia. Salah tadi jawaban Anda. Aku dan Bapak adalah satu. Berpisah, tidak ada ayatnya. Ini yang kayak gini sosokan mau nonton debat Bang Juma coba. Aduh, satu ronde langsung kabur kau. Parah. Tidak ada. Jangan. Tidak ada Berarti- ayatnya di situ. Berarti dua tidak bang, ada- bukan satu bang. Tidak ada ayatnya di situ bahwa mereka berpisah. Saya menjawab sesuai asumsimu. Asumsi bang, lanjut bang Andi. Matius 3 Bang 16 17. Keluarlah dia dari air sesudah Yesus dibaptis. Dia di bumi. Makanya saya Terus, jawab. terdengarlah suara Bapa dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Yesus di bumi, Bapa di surga. Pertanyaannya, ini menyatu atau berpisah? Silakan. Tidak ada ayatnya bahwa Yesus berpisah di situ. Tidak ada ayatnya. Kelas begini melawan Banjuma, Kang. Iya makanya kata saya juga, aduh yang kayak gini mau ngelawan Bang Juma, lu bukan kelas lu, Saya belum kelas melawan lu. karena saya mau buktikan dia punya tantangan. Saya Iya tidak udah, tertarik. lu mending belajar dulu, yang sekarang sok buka aja mana datanya. Saya Bukan tidak dulu. tertarik dengan pertanyaanmu. Saya di API bagian humas, kalau misalkan jawaban lu benar, saya langsung telepon Bang Juma sekarang. Ayo. Iya, pernyataannya tadi begini. Tadi pernyataannya Bang Suma.
Kalau misalkan di Kristen ada datanya, ya ada datanya nih, kawin wajib satu harus satu, api akan dibubarkan. Coba sekarang buka misalnya. Ya, jadi dari Alkitab ya, dari Alkitab seputar Alkitab yang Kristen meyakini bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya tadi semua. Nah, saya kasih data bahwa dibolehkan itu cuma beristrikan satu dan bersuamikan satu. Tapi Bang Suma udah nggak usah bawa Bang Juma dulu, sok buka dulu ayatnya sekarang. Saya kasih satu ayat saja dulu. Nah, ayo satu ayat. 1 Korintus 7 ayat 2. Situ lagi, tadi itu udah dibahas. 1 Korintus 7 ayat 2. Buka, Bang. 1 Korintus berapa? 1 Korintus ayat 2. 3 apa 7 2? Jangankan satu ayat, ada 2 ayat, tapi saya kasih satu ayat saja dulu. Ya 1 Korintus berapa? 1 Korintus 7 ayat 2. Ya silakan dibaca. Buka ayatnya, saya tidak ada ini. Ya sama lu lah, buka lah. Ngapain sama kita nggak dapat pahala? Saya tidak ada perangkat lain. Punya laptop pada mati. Templeng bagaimana? Jangan takut sudah. Bilang semua bubarkan itu. 1 Korintus 2 ayat berapa? Pasal berapa? Itu mengenai pencabulan. Itu bukan istri mengenai pencabulan di situ. Nggak nyambung datanya. Itu dikatakan laki-laki boleh lebih. Udah diam lu, gua bacain diam lu. Udah diam, gua bacain. Tetapi mengingat bahaya pencabulan, firman Tuhan gitu. Baiklah, setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ini. Satu, istrinya satu. Mana anjuran pernikahannya mana? Kan pertanyaannya harus beristrikan satu. Nih gua baca lagi. Tetapi mengingat bahaya pencabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai istrinya sendiri. Ini perintah ininya mana? Itu perintah untuk beristrikan satu saja. Nih dengerin baik-baik ya, dengerin. Kalau lu sekolah pasti paham nih bahasa ini nih. Udah telunjuknya hitam, diam, nggak usah ditunjuk ke atas. Tetapi mengingat bahaya pencabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, bukan satu, istrinya sendiri. Sendiri satu. Nggak ada tulisan satu di sini, nggak ada tulisan satu, istrinya sendiri. Kalau istrinya sendiri itu boleh 2, 3, 4, 5, bahkan 1000 istrinya sendiri dia. Ini yang kalau bahasanya. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah laki-laki wajib memiliki istri satu, perempuan mempunyai suami satu. Nah itu baru masuk akal. Ini masih istrinya sendiri. Nggak wah. Dulu semua baru Tar. Jadi keterangan data ini Bang Ampi, keterangan data ini, Bang izin dulu Bang ya. Keterangan data ini artinya untuk supaya tidak berzina, tidak bercabul, ya gauli istrimu sendiri. Itu tidak ada di situ hukum perkawinan. Tidak ada hukum perkawinan. Nggak ada perintah kawin, nggak ada di sini. Tidak ada hukum perkawinan. Suami satu. Ada salah data Bang, ada salah data. Salah data bagaimana itu datanya sudah, tapi kalian ini bebal. Coba baca perikopnya Bang. Itu untuk supaya menghindari pencabulan Bang. Iya, karena kalau beristrikan 2 atau 3 itu cabul menurut Alkitab. Siapa bilang berarti kakek nenek moyangnya Yesus cabul? Jadi kakek nenek moyangnya Yesus cabul. Itu cabul. Itu berarti Daud cabul. Daud istrinya banyak. Diam dulu. Diam dulu. Daud istrinya berapa Bang? Daud istrinya berapa? Ampi, Daud istrinya berapa? Kok bilang lebih dari satu? Saya sudah tunjukkan data, jadi jangan melebar. Saya sudah tunjukkan data. Masih ada kau tadi menuduh loh. Saya masih ada lebih dari satu istri pencabul. Saya masih ada satu data, tapi Bang Suma yang harus ini, karena kalian ini tidak. Saya mau konfirmasi dengan Bang Suma. Masih ada satu data, saya akan kasih tunjuk. Saya tahu satu Timotius 3, 1 Timotius 3 nomor 6. Timotius budak, Matius itu mempersatukan 2 menjadi 1, itu bukan budak juga. Saya bilang Timotius, dia bilang Matius. Halo, selamat malam semua. Bentar dulu. Bentar dulu, di mute dulu. Dia bilang tadi ini,
orang yang melebihi istrinya dari satu katanya cabul. Artinya Daud cabul dong, istrinya banyak. Gitu. Saya tidak lari ke sana, saya mau Lo bilang tadi gitu loh. Coba, saya tidak bilang begitu. Ya udah Saya kau bilang ke laut aja lah. beristrikan 2 atau 3 itu cabul, tapi saya tidak bilang bahwa Daud itu beristrikan banyak dia cabul, tidak. Iya bang, gini bang. Bang jangan ngeyel bang. Gurunda udah monitor belum Gurunda? Saya tidak ngeyel. Diam dulu. Belum monitor ya Gurunda ya. Teman-teman dibantu tab layar ya, tembusin sampai 1 M ya. Tadi sempat goyah komalnya. Buat teman-teman yang belum klik laporannya, silahkan. Gurunda monitor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang nonton debat Gurundanya. Wih, siapa ini? Ini sih. Wih. Ini Kristen kah? Kristen dia, Kristen. Dari Papua. Wih. KKB gitu. Waduh. Tidak boleh ya bangku. Katolik dia bang. Ah, keren kali bah. Malam apa? Malam juga. Malam. Ada musik di mana itu? Ada musik bunyi. Ini Marcel, kalau ada musik di bawah dulu Marcel ya. Saya turunin dulu, nggak bisa di mute Marcel. Ya lanjut Gurunda, ini ngebahas masalah tadi perkawinan di Kristen. Ada nggak ayatnya atau datanya? Cukup 1 aja. Itu nggak ada. Khusus kepada jemaat Kristen, orang Kristen ya, terkait dengan istri, selain daripada pemimpin jemaat, itu selama dia menjadi pemimpin, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, selama itu dia harus punya istri 1 aja. Tapi setelah itu nggak ada kewajiban. Istri abang tidak. Iya, istri. Aku saja lawanmu, Zuma, aku saja Terus, lawanmu. Diam dulu saudaraku dia. Gimana? Terus Yesus Aku tidak saja pernah melarang. lawanmu, Zuma. Gimana? Ini kalau ada di-kick aja moderator, nah gitu. Lanjut Gurunda. Yesus tidak pernah melarang poligami. Itu ajaran Yesus tidak kemudian poligami itu adalah sesuatu yang tidak haram dan tidak menjijikkan. Di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30 Yesus malah mengajarkan barang siapa yang meninggalkan istrinya karena menjadi pengikutku maka dia akan mendapatkan berkali lipat ganda. Dan di surga nanti Yesus memberikan upah kepada pengikutnya 100 istri. Matius 19 nomor 29. Tidak ada ayatnya begitu Bang Suma. Iya, karena kalian kan bukan pengikut, tidak usah kaget. Tidak ada ayatnya. Yesus hanya menjanjikan itu kepada pengikutnya, bukan kepada orang-orang yang ngaku-ngaku. Begitu saudara, ya. Oke, baik, terima kasih abangku. Seperti tantanganmu tadi mengatakan bahwa beristrikan 1 saja, bukan tentang pernikahan ya, beristrikan 1. Kalau dapat di Bible, di Alkitab, maka abang akan menutup API itu. Api. Iya. Ini ingat ya, tuduhan dengar dulu. Tuduhan daripada orang Kristen tadi yang Kristen aneh gitu terkait dengan poligami. Artinya menyeluruh kepada umat Islam. Nah, harus perintah 1 istri itu juga menyeluruh kepada Kristen. Ada nggak dalil itu? Itu nggak akan pernah Anda temukan. Silakan tunjukkan. Ada tentang istri ya. Iya. Ya, istri dan suami. Iya. Ya, 1 Korintus 7 ayat 2 abang buka. 1 Korintus 7 ayat 2 abang buka. 1 Korintus 7 ayat 2 itu kan bukan cuma 1 istri. 1 istri dan 1 suami. Tidak ada 1 istri di situ. Gerek leher saya kalau ada 1 istri. Bukan. 1 istri dan 1. Dikatakan di situ bersuamikan 1 dan beristrikan 1. Dan beristrikan 1 ada. Ada tertulis 1. Suami. Ini kalau ada. Supaya kita baca, buka ayatnya. Ya, kenapa Anda tidak persiapkan? Anda yang membawahan. Ada dua ayat yang saya mau tunjukkan. 1 Korintus 7 nomor 2 itu tidak bercerita tentang 1 istri. Di situ hanya mengatakan bahwasanya tetapi untuk baca aja. Anda bisa membacanya kan di situ.
Baca aja. Abang, supaya Untuk jangan perintahnya itu untuk mengingat bahaya pencabulan. Oke. Maka baiklah setiap laki-laki ini diperintahkan mempunyai istrinya sendiri. Ya, istrinya sendiri. Jadi kalau dengar saya terangkan. Jadi kalau seorang laki-laki memiliki 10 istri di rumah, baiknya dia miliki istrinya sendiri, jangan istrinya orang. 10 istri itu harus istrinya sendiri, jangan istri orang. Tidak ada di situ. Abang, tidak ada 10 istri di situ, tidak ada. Sekarang saya tanya. Tunggu. Anda mau diskusi dengan saya atau Anda mau bicara sendiri? Oke, bagus. Kalau Anda memiliki istri 10 atau 20 atau 30, istri-istri Anda itu istri Anda sendiri atau istrinya orang? Kutanya dulu. Bukan istri saya karena tidak dianjurkan. Enggak, saya tanya. Ya. Di mana dalilnya? Kutanya dulu. Kalau istrinya sendiri berarti itu obat kuping untuk membahagiakan binimu supaya kamu bebas selingkuh di belakang. Saya tanya sama, dengar dulu. Kalau kamu memiliki 10 wanita, di mana 10 atau 20, 30 atau 50 lah, jangan terlalu banyak. 50 wanita, di mana wanita ini semuanya pernah kau kawini, itu istrimu atau bukan? Itu istrimu atau bukan? Dalil di situ, seorang laki-laki baiknya memiliki istrinya sendiri. Ya kalau istrinya ada 5, 5-5-nya ini harus punyanya sendiri. Gak boleh dikasih sama orang lain. Gak boleh juga milik orang. Harus kau punya sendiri itu. Itu punyamu. Itu milikmu sendiri. 5 wanita ini milikmu sendiri. Nah, apa? Sendiri itu maksudnya satu. Sendiri. Di mana? Misalnya, kamu dengar. Gantian abangku, abang jangan tantrum gantian. Di situ dikatakan di situ dikatakan bahwa suami mempunyai istrinya sendiri dan istrinya mempunyai suaminya sendiri. Berarti mereka memang betul. Memang betul, jangan suaminya orang. Namanya suaminya orang. Dengar. Dengar, dalil ini mengatakan gini. Dengar dulu. Astagfirullahaladzim. Anda itu mau diskusi atau mau mendoktrin? Lanjut. Nah, iya. Jadi ketika dikatakan dalam kitab saudara ini, Anda memiliki 5 rumah. Ini 5 rumah Anda ini rumah Anda sendiri atau bukan? Bawa ke sana, tidak usah bawa ke sana. Lah, ini pertanyaan sederhana. Ini pertanyaan sederhana. Anda mau diskusi logika atau Anda mau gila sendiri? 5 rumah itu milik Anda sendiri. Dan 5 rumah ini tuannya siapa? Bunda, Suma, pertanyaan saya satu saja. Anda ini sakit. So cantik, so paten. Bunda, Suma, pertanyaan saya satu saja. Kenapa Suma tidak buka itu, Mas Ke? Lucu Anda ini. Jadi kalau seorang suami di dalam 1 Korintus 7 nomor 2, untuk menghindari pencabulan, istrimu doang. Jangan kau pakai istrinya orang. Dan 5 istrimu itu mereka masing-masing punya suami. Siapa suaminya? Ya ente. Kalau istrimu yang satu ditanya, mana suamimu? Ente. Yang satu itu, kalau kamu mana suamimu? Ente. Masing-masing mereka punya suami, yaitu yang ente. Ente itu boleh
boleh beristri kan lebih dari 100, 200, 300, 400. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Tidak ada ayatnya begitu semua, kau tahu. Silakan ku baca. Lukas 18. Kau yang baca itu kitabmu. Itu kitabmu. Lu kok jadi saya yang buka? Kau mau diskusi dengan saya tapi lemah argumentasimu. Argumentasimu lemah. Cuma pertanyaan saya satu saja. Pertanyaan saya satu buat Bang Suma. Apa itu? Kenapa Bang Suma tidak buka masker? Kalau saya buka masker nanti istrimu jatuh cinta samaku. Iya, coba buka. Enggak, nanti istrimu selingkuh lagi ah. Apa? Cukuplah yang lalu-lalu istrimu. Takut jangan sampai istrimu nanti minta selingkuh gitu. Cuma satu ayat lagi, baru satu ayat. Silakan. Saya tidak silakan. Ya. Iya, silakan. Titus 1 ayat 6, Bang Suma buka. Titus 1. Kenapa sih kamu itu tidak mau baca dalilnya? Saya tidak terangkat. Kamu menyebut data itu kau harus menyebutkan. Supaya Bang Suma percaya bahwa saya tidak tipu-tipu. Apa yang tipu-tipu gimana? Maksudnya Bang Suma baca sendiri supaya jelas di situ tuh. Titus 1 ayat 6. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri dan anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Satu istri ya disebut di situ ya. Perintahnya mana? Cukup satu istri. Ini yang mempunyai satu istri, bukan satu istri. Bukan perintah. Itu perintah Bang Suma mau cari apa lah? Bukan perintah cukup satu istri. Itu menerangkan, yakni orang-orang yang tidak tidak bercacat atau tidak tercela. Harus mempunyai satu istri. Di mana dalilnya? Itu tidak harus. Itu keterangan. Itu bukan cukup satu istri. Itu keterangan. Yakni orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh sebab karena hidup dalam cemar, yang tak senonoh atau hidup tak tertib. Itu tidak diterangkan. Itu bukan punya satu istri. Mana dalilnya? Itu dalilnya tadi itu. Mana ada? Itu bukan, itu bukan perintah. Ayo bubarkan API. Karisten. Saya sudah belajar kitabmu dari kitab Kejadian, kitabnya agama Yahudi sampai kitab Wahyu sudah pelajari semua. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Cukup satu istri itu tidak ada dalil. Satu istri. Itu bukan perintah. Cukup satu istri itu bukan perintah, tuyul. Itu bukan perintah. Iya, saya ngerti dalil itu. Saya paham dalil itu. Itu bukan perintah. Itu bukan perintah. Itu keterangan. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri. Itu bukan perintah, itu keterangan yang menjelaskan. Mana ada perintahnya cukup satu istri? Mana perintahnya? Mana perintahnya? Satu istri. Nggak ada perintah cukup satu istri itu nggak ada perintah. Kecuali di Islam cukup satu istri itu di Islam. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 itu baru ada. Berantem dia sama istrinya, berantem sama istrinya. Dia mau ganti istri lagi, ganti istri yang lain, ganti lagi. Kan nggak ada larangan cukup satu istri di Kristen. Ganti. Kalau bini nggak sopan ganti atau tumpuk jadi 100.
Suma, kenapa Suma kau tukang tipu begitu ya? Sekarang bisa nggak kamu buka Lukas 18? Kau buka Lukas 18. Suma, kenapa Emosi kau dia. tukang tipu begitu? Kamu yang menipu. Bukan perintah Kau yang cukup satu istri, kau katakan cukup satu istri. Kau tidak. Ini sudah. Di Kristen itu tidak ada perintah cukup satu istri. Di Kristen diajarkan antara laki-laki dan perempuan itu sama saja di Kristen. Jadi kalau kamu mau tidur sama laki-laki juga boleh, kamu mau tidur dengan perempuan juga boleh. Dalilnya di Galatia 3 nomor 29. Sama laki boleh di Kristen. Dalilnya itu Galatia 3 nomor 29. Gak ada perintah. Jadi jangan sosokan di Islam itu poligami, di kita cukup satu istri. Mana dalilnya? Yang ada dalilnya cukup satu istri itu di Islam. Di agamamu nggak ada perintah cukup satu istri, itu nggak ada. Yang tantrum. Itu bukan perintah. Yang dikatakan perintah itu fa in khiftum Allah ta'adilu fawahida, itu dalil. Tapi apabila engkau tidak bisa adil, maka cukup satu istri. Itu perintah. Kalau dalam Titus itu tidak perintah, itu keterangan. Mana perintah? Ya, kamu ngerti kata perintah tidak? Beristrikan satu, beristrikan Mana satu. peristikan satu? Tidak ada peristikan satu, nggak ada. Panipu, tidak ada di dalam Bible cukup satu istri. Tidak ada. Tidak ada. Saya buka master, nanti istrimu jatuh cinta, nanti istrimu. Istrimu nanti jatuh cinta. Karena manusia jelek kayak kau aja dia suka, apalagi kayak aku. Emosi. Buka masker, takut istrimu selingkuh, karena di dalam agamamu itu boleh. Jadi di agama Kristen itu tidak ada perintah cukup satu istri, nggak ada. Yang ada di dalam Lukas 18 itu perintahnya, kemudian Yesus mengatakan kamu akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Cie! Bang Zuma ini terlalu. Bapak ini sampai mau. Karena bisa ditambah kan, dia kan nggak ada batasan. Di Indonesia ini sosokan gitu, sosokan kemudian
Seakan-akan dia satu istri setia, tapi di belakang istri pret. Di belakang istri pret. Kalau laki-laki Islam mau menambah, mau melakukan sesuatu yang sifatnya biologis kepada wanita lain, jalannya apa? Nikah. Tapi kalau Kristen pingin sama wanita lain, tidak boleh nikah. Berarti ngapain mereka? Ngapain? Ada kita bersinah. Makanya mereka menciptakan mesin ATM kondom. Aduh, parah. Lagian juga yang kau bawakan tadi itu apa? 1 Korintus, yang kau bawakan Titus, itu bukan ucapan Yesus. Itu semua ucapan Paulus. Yang saya minta ajaran Yesusnya. Ajaran Yesusnya mengajarkan kemudian cukup 1 istri itu nggak ada. Paulus pun tidak mengajarkan cukup 1 istri. Pret. Tidak ada di dalam Kristen itu cukup 1 istri, itu nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya cukup 1 istri, nggak ada. Kalau ini standar ganda semua. Tadi kau bilang itu di dalam Alkitab itu kalau ada. Iya memang nggak ada untuk Kristen, karena saya dasar pijakannya poligaminya, larangannya mana? Untuk Kristen larangan poligaminya mana? Mana larangan poligami untuk Kristen? Nggak ada. Yang kau tunjukkan itu adalah keterangan orang yang istrinya cuma 1. Oh mama sakitnya kena pelanggaran dia, Guru, udah kena pelanggaran, kena PL dia. Kasihan sampai dilempar botol. Tadi saya udah terangin itu Bang Juma. Data yang dia bawa itu bahwa untuk menghindari pencabulan ya gaulilah istrimu, data yang dia bawa. Nggak percaya dia. Berarti bukan larangan 1 istri, poligami. Menghindari pencabulan doang itu. Suma, halo. Iya Pak. Halo Suma. Halo juga. Kau itu semua kepala talang kok. Penipu kau. Penipu kok. Ini dibiarkan apa kepala talang kok? Dihajar nih. Biar dulu kan. Kau itu kepala talang ya kok. Jangan di-mute ya, moderator, biarin. Aduh. Apa kau penipu kok, kepala talang. Pakai bahasa apa dia Bang? Bahasa pinjaman, pendatang di Makassar, pendatang. Wah, pararang dia Bang. Bukan. Gak tahu dia. Nggak diturunkan, turun sendiri, nggak ada yang turun. Kalau ada yang turunkan, ada beritanya di saya. Jangan sakit hati kawan. Kita boleh keras berdiskusi, tapi harus pakai data. Itu tujuan kita beragama ini kan untuk baik dan mengajarkan juga kepada orang lain. Saya sih hanya menjawab tuduhan kan tentang hinaan kepada poligami, kan itu ajanya. Sedangkan Yesus di dalam Lukas 18, bayangkan aja kalau mau menjadi pengikutnya, kemudian dia harus meninggalkan istri, maka dia akan mendapatkan berkali lipat ganda sekarang ini juga, kata Yesus. Sekarang berarti di kehidupan dunia poligaminya. Sakit sih memang sakit, tapi mungkin mana itu yang tertulis di Bible. Barang siapa yang meninggalkan, sesungguhnya kata Yesus, setiap orang yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Lipat ganda itu berapa? Berarti banyak
dong. Berarti harusnya Gurunda, orang-orang Kristen harusnya berlomba-lomba ya tinggalkan istri. Iya. Berlomba-lomba lipat gandakan istrinya. Daripada sudah tua. Gitu. Jangan salah dong. Itu kan dalil. Yang lucunya lagi bang, ganda. Yang lucunya lagi, mereka mengolok-olok poligami. Ternyata Udin Cai Kiti mau Cai poligami. Aduh, parah ini Oten ini. Tapi menarik ini Gurunda. Temanya yang bahwa Kristen itu tidak bisa satu istri. Kan cuma ayatnya itu kan yang mengatakan bahwa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kan begitu ya? Iya. Berarti kalau biarpun 10 bisa. Iya bisa. Yang penting jangan dipisahkan oleh manusia. Iya. Yang memisahkannya harus maut. Itu dalil. Jadi biar 10 atau 20 silakan aja. Karena Tuhan tidak melarang poligami. Mana dalilnya Tuhan melarang poligami? Ada nggak? Apa yang dipersatukan Tuhan? Nah, Tuhan maunya perbanyaklah anak istri, perbanyaklah beranak cucu lah. Itu perintah dalam Bible. Beranak cucu lah yang banyak. Nah, itu perintah. Jadi kalau Anda mau anak cucu Anda banyak, ya istri Anda harus banyak. Berkorelasi dengan ayat yang Anda bawa tadi Gurunda, bahwa barang siapa yang meninggalkan istrinya, bukan berarti dicerai kan? Iya. Ya kan bukan berarti dicerai, meninggalkan istrinya, ikut sama itu, dilipat gandakan berarti kan boleh. Itu boleh. Memang sakit karena kalian itu cuman ilusi. Ilusi, tak ada perintah dalam beragama kalian itu, nggak ada perintah. Bahkan Yesus menyebut nama komplotan Kristen ini aja Yesus nggak pernah sebut. Memang sakit, gimana? Lembutkan hati kalian, udahlah. Lembutkan hati kalian menerima keadaan. Oke, Yesus tidak mengenal Kristen. Iya. Bang, ini kalau di tangan bakul kompor, ini bakalan jadi konten yang menarik ini bang. Yang tadi yang lempar botol. Iya mau dilempar. Mau gimana? Kita bicara dalil. Kau mau ngapain? Tidak bisa kau mau membantah. Kita kasih dalil. Kau menghujat poligami, tapi Tuhan kau poligami boleh. Istri nggak boleh, tapi Tuhan boleh. Poli Tuhan boleh. Jangan ada ilah lain di hadapanku, bikin ilah baru. Oke, kita baca chat lagi. Ya, ini ada Anton. Anton, selamat malam Anton. Dibuka mute-nya. Piro, selamat malam. Piro. Anton, Piro. Selamat malam. Ya, Piro Muslim apa Kristen? Kristen bang. Oh baik, silakan. Kalau mau diskusi, temanya siapakah yang antikristus? Boleh ndak bang host, aku mau tangkapin dikit lah tentang yang Bang Suma bilang tadi, lo bicara tentang istri. Halo. Iya bang. Halo. Iya halo. Boleh ndak aku tangkapin dikit lah tentang, silakan, narasi yang disampaikan oleh Bang Suma tadi, bahwa di dalam Bible nggak ada katanya perintahnya untuk beristrikan satu. Silakan. Oke. Aku cuman buka aja di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 4 Bang Suma. Silakan Anda bacakan. Oke, aku baca ya. Bentar ya. Iya.
Iya. Ayat 4-nya. Ya teman-teman. 1 Tesalonika ayat 4 di sini perikopnya nasihat supaya hidup kudus. Ya. Baca ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Sekali lagi, menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi nggak dibilang Bang Zuma, nggak dibilang di situ mengambil, waduh itu kan seorang perempuan loh, bukan perempuan. Itu aja sih Bang Zuma. Oke. Izinkan saya menjelaskan kepadamu sebagai orang yang lebih tua dan lebih paham tentang Bible. Anda tahu enggak di dalam data yang Anda bawa itu 1 Tesalonika 4 itu tidak merujuk kepada istri. Kata heutou itu bukan artinya istrimu sendiri, melainkan adalah sendiri. Atau boleh Anda artikan kemudian diri. Artinya bahwa ketika Anda membaca secara utuh dalil itu, di situ jelas Anda harus jujur mengakui bahwa dalilnya supaya kamu masing-masing mengambil benda. Mengambil benda. Untuk apa benda itu diambil? Menjadi diri sendiri. Itu dalil. Lucu kan? Memang lucu. Coba Anda buka dalilnya. Kita taruhan. Dalam original teksnya tidak berbicara istri, tapi berbicara benda. Kalau istri dalam bahasa Yunani itu gunaika. Gunai itu istri. Tapi di situ bukan berbicara mengenai istri, itu berbicara mengenai benda. Jadi orang pintar punya Indonesia itu harus menampilkan kemudian kebenaran demi kebenaran, bukan berbicara mengenai terjemahan yang digunakan untuk manipulatif, untuk menyesatkan. Karena saya yakin sekali Al-Quran saya pasti benar. Kata Al-Quran membantu iblis, di dalam membantu iblis untuk menyesatkan, masuk. Buka kamera di sini, bukakan kepada saya kitab berapa tadi? 1 Tesalonika 4 nomor 4 ya. Kalau ada kata istri di sana, saya tutup Apologet Islam Indonesia. Ya. Aku hargai, ya oke, aku hargain apa yang Bang Zuma sampaikan ya. Tapi intinya begini Bang Zuma. Ketika Bang hanya beristrikan satu aja, di mana? Ini aku udah buka datanya loh. Tapi tidak perintah. Ayat 4 Bang Zuma. Saudaraku, itu bukan perintah dari sana, itu buatan Indonesia dan original teksnya mengatakan skewos. Iya bentar Bang Zuma. Iya bentar. Gimana ceritanya? Tadi kan Bang Zuma minta data dalam
Oke, makanya aku bilang aku hargai. Iya, bukan berarti ketika kita minta data terus kita semua ini harus ditipu oleh kebodohan. Nggak perlu Bang Zuma merasa tertipu, nggak perlu. Karena kan Bang Juma juga nggak percaya. Saya kan, tidak tertipu, makanya saya tidak percaya terjemahan aslinya. Original teksnya mengatakan bukan gune. Original teksnya mengatakan skewo, artinya benda-benda. Betul Bang Zuma. Makanya aku bilang kan sama Bang Zuma, ya kan, nggak perlu Bang Zuma merasa tertipu di situ, karena Bang Zuma juga. Ya karena memang saya nggak mungkin tertipu, kamu yang tertipu, saudaraku, kamu yang tertipu. Makanya aku bilang Bang Zuma ya, makanya aku bilang kan, ketika Bang Zuma pertanyakan sama teman saya, di mana datanya di dalam Bible, kaitannya dengan kami dipintakan hanya boleh beristrikan satu kan, makanya aku buktikan sama Bang Zuma. Saudara itu tidak berbicara istri. Alamak. Bang Zuma, iya Bang Zuma ya. Kamu nggak malu? Ternyata dalilmu itu bukan berbicara mengenai istri, malah kau mau mempermantap kemudian pernyataan-pernyataan Bible yang tidak sesuai dengan fakta. Kok saya yang malu Bang Zuma? Enggak seperti dalil itu. original. Naninya istri apa, Dek? Oke, Bang Juma, ingat Bang Juma ya. Tadi Bang Juma pertanyakan sama teman saya, di mana datanya di dalam Bible? Di mana datanya di dalam Bible? Bible-nya orang Kristen ya, Bible orangnya Kristen. Yeah. Ada data di situ. Umat Kristen dalam hal ini laki-laki hanya beristrikan satu, ya kan? Tidak ada. Benar itu bukan asli. Itu artinya tidak begitu. Terus gitu. Yang aslinya dong. Yang aslinya mana perintahnya? Aslinya cukup satu istri mana? Yang aslinya udah diterjemahkan di dalam Bible bahasa Indonesia. Gimana sih Bang Juma ini? Minta tolong, ada nggak di
pendahuluannya. Dengan kebodohan yang sudah lama gitu loh. Harus sekarang ini orang-orang Kristen itu harus sadar. Jadi di dalam 1 Tesalonika 4 nomor 4 itu tidak ada kata istri, tidak ada kata perempuan. Itu buatan-buatan kalian sendiri. Jadi ini bikin blow on orang ya. Iya. Itu tadi Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi thumma la yukasirun. Mereka adalah saudara-saudaranya setan yang membantu setan untuk mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Quran tak pernah keliru. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Saya Bang Juma, kalau jadi oten itu kan ada petunjuknya apa? Yesus akan menebus domba-domba yang sesat, dosa-dosa domba yang sesat. Kalau saya mau mendingan zina, bunuh apa segala macam korupsi pantesan itu oten semua kata-kata ya. Ya, dalil kitabnya ada. Nyambung. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Iya Bang Juma. Jadi kalau saya pikir gitu, Tuhannya aja udah nebus dosa-dosa domba-domba yang sesat gitu Bang. Aduh ngapain lagi pusing-pusing kalau dia dosa-dosanya udah ditebus kayak gitu. Atau buat dosa aja, kawin lagi. Gimana? Tambah dosa. Iya, karena Galatia 5 nomor 1. Iya gitu Bang Juma. Lucu ini ya apa? Kalau itu nggak masuk akal sebenarnya. Cuman kalau orang yang punya akal, dia berpikir, ya mungkin kalau dia berpikir dengan akal yang sehat, suka minum susu yang baik, saya rasa dia nggak terjerumus dalam kesesatan yang nyata. Mungkin seperti itu kali ya Bang Juma. Iya, thank you. Jadi pada kesimpulannya, tidak ada dalil perintah kepada orang-orang Kristen secara menyeluruh seperti Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Apabila kamu tidak sanggup untuk adil dan kamu dapat dipastikan tidak bisa adil, maka fawahidah, maka cukup satu. Di dalam agama mereka tak ada perintah cukup satu. Adapun tadi Anda belum buka itu sudah ada di sini. Udah di sini, kita udah belajar. Udah puluhan tahun kita kaji Bible. Jadi nggak usah ragu. Nggak usah ragu tentang itu. Karena saya tidak Anda bayar per bulan tiap bulan. Ya, Emadikus. Assalamualaikum. Wah, kenapa ini saya bisa masuk sini? Terima kasih. Iya bang. Waalaikumsalam. Ontologi, juristik, hermeneutik, Bang Suma luar biasa. Masya Allah bang. Para selalu lagi penipuan belaka yang ada. Bullshit. Bullshit. My gosh. Thank you, terima kasih. Lanjut, izin saya. Terima kasih ya Bang Go, Emadikus, Masya Allah. Perdiskusian debat ini sangat luar biasa, mengasah otak dan hati kita. Lanjutkan, Bang Suma. Terima kasih Abang. You're the best apologete Indonesia, not the Apollo gets money. You are the best apologete Indonesia. Congrats. Thank you, my brother. Thank you very much, walaupun saya tidak tahu artinya. Terima kasih teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, silakan saudara Oten, tema Anda pilih. Jangan itu lagi, nanti semakin malu kalian. Teman-teman di YouTube juga. Ya, buat teman-teman yang ada di TikTok nih, yang sekian nih, yang 5,0, yang 5K, silakan ke YouTube Gurunda Juma dulu ya, Zulkifli M. Abbas Official, di subscribe dulu. Tembusin dong, tahun sekarang jadi 1 juta, lelet banget. Untuk 1 juta itu baru 400 berapa itu? Ayo di subscribe dulu, YouTube-nya Gurunda tuh, Zulkifli M. Abbas Official ya. Silakan di subscribe dulu, awas kalau nggak subscribe dulu. Jangan debat lagi Gurunda kalau nggak subscribe. Jangan ngancam.
Saya merasa heran aja Bang. Kenapa ya ada orang-orang Kristen mendebat pernyataan Bang Zuma, sementara Pendeta Denny aja poligami dan tidak ada yang mendebat Pendeta Denny. Iya, masuk akal juga. Dengar-dengar juga si Taifuddin Kuda itu poligami juga dia. Oh, pendeta besar itu Bang, bibirnya. Ya. Ya, mau poligami juga. Oh, bukan pendeta besar, tapi bibirnya yang besar ya. Ya, pendeta besar bibirnya. Mau poligami juga. Cuma ya malu gitu. Namanya pendeta perempuan, namanya Abigail, pendeta Abigail. Cuma itu tukang tipu. Cuma itu. Gimana Bang? Kau tukang tipu. Terus? Nanti kau moncong itu kayak babi, makanya kau tidak bisa buka kau masker. Waduh, saya kau makan lagi nanti. Iya, coba buka masker itu. Kau makan lagi nanti saya. Aduh, Bang Fuad, syukran. Kau makan orang juga sudah. Yang menipu itu yang tadi yang tidak ada kata perempuan dan istri dimasukkan kata di original teksnya tidak ada kata perempuan dan tidak ada kata istri, tapi diterjemahkan ditambah-tambahin kata perempuan. Tidak ada kata istri dan perempuan kok ditambah-tambahin. Itu penipu itu. Itu kan sudah tertulis di dalam Alkitab begitu kan, tadi kau minta dalam Alkitab kau tidak bilang kalau. Tapi kan tak ada aslinya tidak begitu. Kau kan tidak minta original teksnya, kau bilang bahwa. Oh tidak bisa, oh nggak boleh. Kamu sudah menghadapi umatnya Nabi Muhammad, kau nggak menghadapi umatnya Paulus. Umatnya Nabi Muhammad yang sedang kau hadapi ini, bukan umatnya Paulus. Umat cabul dan umat tukang tipu. Halo Bang Zuma. Jaga mulutmu kawan, jaga mulutmu, jaga lisanmu, karena Nabi Muhammad umatnya tidak melahirkan penyakit AIDS, umatnya Nabi Muhammad juga tidak melahirkan penyakit kelamin, umatnya Nabi Muhammad juga tidak bikin doldi daldo apa? Umatnya Nabi Muhammad juga tidak bikin pabrik kondom. Umatnya Nabi Muhammad juga tidak bikin boneka cewek cowok itu. Dan umatnya Nabi Muhammad juga tidak menyediakan rumah ibadah untuk J dan Lechbih. Hati-hati, jaga lisanmu, jaga lisan. Nanti malu kan tidak enak. Jangan hibur diri dengan menghina, jangan ingin tinggi dengan merendahkan orang. Gunakan pakaianmu sendiri, agamamu sudah begitu ya gitu aja. Karena kalian punya tekad, punya niat, punya misi ingin mengkristenkan kami sesuai dengan amanat agung dengan segala macam cara kalian lakukan, ya kami harus melawan dong. Siapa yang mau menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Kami nggak mau. Karena itu kami melawan dengan cara seperti ini. Dan cara kami kemudian bertahan itu sambil menyerang. Kan gitu. Kalian menghujat poligami. Kalian menggunakan senjata-senjata rapuh untuk sok paten. Oh kami bukan poligami loh, kami cukup satu istri. Dalilnya mana? Begitu Anda sajikan ternyata dipretelin, ternyata Anda kayak gitu aslinya. Anda datang membawa ke sini duitku lebih banyak loh daripada kamu Bang Zuma. Oh ya? Ya. Mana buktinya? Oh iya, 1 kontainer. Begitu diperiksa ternyata duit palsu. Saya cuman punya uang 1 juta. Kalian punya duit banyak kali sampai miliaran. Begitu diperiksa, ternyata duitmu palsu. Sekarang yang 1 juta ini yang berharga atau yang 1 kontainer itu tapi palsu? Yang 1 juta dong. Habis itu kalian ngotot. Kan kamu minta ditunjukkan. Iya, tapi kan kami bukan umat Paulus. Kami umatnya Nabi Muhammad.
pakai ini. Ketika Anda menunjukkan barang bukti berupa uang 1 kontainer, kami periksa dong. Dan ternyata palsu. Berarti uang 1 juta saya ini jauh lebih berharga daripada duit Anda. Selain Anda dipermalukan, Anda juga kemudian terhinakan. Itu makanya. Makanya orang yang berakal sehat di kalangan kalian itu lebih memilih mu'alaf daripada tinggal di situ sesuatu keadaan yang ya tidak rasional, kan gitu kawan. Ya, Dede. Dibuka mute-nya Dede. Muslim apa Kristen Dede? Dibuka mute-nya Dede. Dede, dibuka mute-nya. Halo Dede. Dede tadi minta diskusi, silakan Dede. Dibuka mute-nya Dede. Tuh, terima undangan mute, buka. Dede. Bang Zuma. Iya. Iya, Romo. Abang tadi. Iya, Dede, silakan kalau mau diskusi. Gimana Romo? Iya. Ini Romo ya? Bukan Bang Juma, Bang Dehe. Oh, Bang Dehe. Iya, Bang Saudara Juma. dengan ini, Pastor Dede bukan? Bukan, masih Bang Dehe juga, belum berubah. Oh, saya pikir saudaranya Pastor Dede yang tadi siang. Oh, bukan, kita pernah Tadi sore. minggu yang lalu. Oh, Mama Gimana Bang Juma diskusi kita ini? Dibuka Diskusi dulu tentang kameranya apa? Bang. Dehe. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kok kayak gini lagi yang naik? Iya, bagaimana Bang? Kenapa? Oh, saudara saya. Ya, dari Nias, Masya Allah. Iya, Bang Juma, gimana kabar? Baik, baik abang, baik. Gimana materi Bibelnya? Sudah didalami semakin dalam mungkin? Saya semakin bingung dengan narasumber yang baru turun itu malahan. Iya, dia lebih percaya terjemah daripada aslinya. Iya, dia lebih percaya Paulus daripada Tuhan. Iya. Tesalonika Paulus, Titus juga Paulus, apalagi Korintus juga Paulus. Dan data-data menyatakan yang dia sodorkan mereka tadi itu Paulus semua. Sementara Iya. Yesus di dalam Lukas 18:29-30 membolehkan poligami. Iya, itu kan yang ngomong nggak boleh nikah itu Paulus. Iya, betul. Nah, Paulus, Betul. surat Paulus yang mereka sibuk, bukannya firman Tuhan. Iya, betul. Makanya tadi saya pengen ngobrol itu sama beliau, tapi Pak Juma nggak kedengaran kali saya bicara tadi. Sorry. Iya. Jadi bagaimana itu Bang Juma di Wahyu mengenai pernikahan anak domba itu? Saya juga masih penasaran itu. Iya. Jadi gini saudaraku. Jadi gimana? Iya, saya saya belum mengerti malahan. Pernikahan anak domba itu yang di kitab Wahyu 19 atau Wahyu 7 atau Wahyu 9? Yang mana? 7 kalau nggak salah yang pernikahan anak domba. Iya. Pernikahan anak domba itu terkait dengan Kristen-Kristennya menjadi mempelai wanitanya kan? Iya, betul. Kita mau bawa kemana itu? Kita mau bawa kemana ini Bang Juma? Iya. Itu yang dimaksud di sana anak domba itu menjurus ke Tuhan Yesus atau manusia, karena di sana gantung kalimatnya. Iya. Kalau kita berbicara mengenai Yesus itu di setiap keadaan dia tetap manusia. Dia tidak pernah berubah dan meninggalkan kodratnya sebagai manusia. Dimanapun dia selalu kedudukannya sebagai manusia. Kemanapun itu.
Dia datang sebagai manusia. Dia mengajar sebagai manusia. Dia terangkat sebagai manusia. Duduk di sebelah kanan Tuhan juga sebagai manusia. Kemudian turun ke bumi untuk menghakimi juga sebagai manusia. Tapi jangan kita terlalu jauh. Kita lihat dulu di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Boleh nggak abangku baca? Enggak punya Alkitab di sini, Bang. Ada nggak yang bisa bantu saya baca? Teman-teman yang ada di sini. 1 Yohanes berapa, Gurunda? 1 Yohanes 3 nomor 2. Baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan banyak Kristus sama. Jadi data itu, Bang, dinyatakan bahwasanya kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, betul. Nah, Yesus ini, kita ini siapa? Manusia. Nanti di kehidupan berikutnya kita siapa? Manusia. Dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus itu, kita sama seperti dia. Berarti kalau kita ini manusia, keadaannya Yesus yang sebenarnya itu sama seperti kita. Berarti dia juga manusia. Kalau dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu Tuhan, berarti kita juga adalah. Karena kita akan sama dalam keadaan yang sebenarnya. Sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan, maka kita juga adalah Tuhan. Kalau kita manusia dan tidak merasa akan jadi Tuhan, maka Yesus mutlak sama seperti kita, manusia. Ada satu hal menarik di dalam surat Paulus. Mungkin Akang bisa baca di 1 Korintus 15 nomor 28 kalau nggak salah. Coba Kang. 1 Korintus 15:28 coba. 25. 1 Korintus 25 Gurunda? 15:28. Oh, Gurunda ngelek. Oh. 1 Korintus 25 ayat berapa? Pasal berapa? 1 Korintus 15 nomor 28 coba. 15:28. Baik. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan melakukan dirinya di bawah dia. Bukan melakukan, salah. Menaklukkan. Oh, menaklukkan segala sesuatu di bawahnya ya. Maaf. Ulang lagi. Ulang dulu. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Theos menjadi semua di dalam semua. Jadi Yesus itu akan ditaklukkan sama seperti kita, sehingga kita semuanya menyatu di dalam Tuhan. Jadi Yesus itu menaklukkan dirinya sendiri, sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa ditaklukkan. Tidak ada yang bisa menaklukkan Tuhan. Nah, Yesus setelah dia menaklukkan apa yang menjadi kuasanya, dia akan menaklukkan dirinya sendiri, sehingga yang tersisa tinggal Allah saja. Berarti kedudukan tadi 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya, dalam hakikatnya yang sesungguhnya. Hakikat Yesus sama seperti kita. Kita hakikatnya apa? Manusia. Berarti Yesus juga manusia.
Kalau Yesus hakikatnya Tuhan, karena Yesus hakikat dengan kita, maka kita juga adalah Tuhan. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin. Kita ini adalah manusia, maka Yesus juga dalam hakikatnya yang sebenarnya adalah manusia. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya, dan dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sehakikat dengan Yesus. Itu dalil, Bang. Ya, itu dalil. Oke, Masya Allah. Oke. Paham aku Bang Juma. Baik. Abang masih ke gereja? Minggu lalu belum. Katolik Bang ya? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya. Masya Allah. Syukran teman-teman. Oh, Jadi Protestan. kalau Bang Juma yang ceramah sangat-sangat mengerti kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang ada orang tuh menerangkan lah nggak masuk akal kita bertele-tele. Iya. Tapi bagaimana kalau di gereja, Bang? Kalau di gereja itu, Bang, kalau pengkhotbahnya kurang mantap, saya nggak dengar. Waduh. Iya. Terus kalau gitu ngapain abang ke gereja? Saya ngopi di samping masjid, Bang, di gereja. Karena pendeta-pendeta kami itu ya masih levelnya di bawah Bang Juma. Bahaya dari. Jadi apa? Enggak bahaya Pak De. Ini penjelasan mereka itu tidak menyentuh jiwa kita, mengambang. Sama seperti yang abang tadi turun itu mengenai pernikahan. Apa tadi judulnya itu Bang Juma yang abang itu turun, yang tadi ngotot perintah 1 Tesalonika 4 nomor 4. Di situ ada kata kreso dan tidak ada kata gune. Ya betul, betul. Saya sudah dengar tadi. Jadi di Kristen itu juga sebenarnya tidak ada larangan untuk hanya satu istri. Tidak ada. Itu hanya tafsiran-tafsiran pendeta dan Paulus itu. Tidak ada Tuhan mengatakan satu istrimu. Yang ada itu hanya dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi biar 10 bisa ya Bang ya? Kalau menurut saya bisa Bang, bisa. Iya betul. Karena tidak ada larangan di dalam Alkitab, tidak ada larangan. Ketika zaman dahulu aja manusia ketemu dengan Tuhan, kan bisa nikah. Kayak Salomo nikahnya banyak, bahkan ketemu Tuhan mereka. Ya, berarti lebih suci, derajatnya lebih tinggi. Iya, bahkan Tuhan ini semakin dicari, semakin hilang dia. Buktinya zaman dulu orang tidak percaya kepada Tuhan, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa. Sekarang orang sudah mengerti ada Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan nggak ada. Tidak ketemu dengan manusia, beda dengan zaman-zaman dahulu. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya boleh nikah lagi. Hanya saja ada alasan tertentu kita nikahnya. Pak Dehe, saya mau kembali ke tadi pernyataannya Bang Dehe sendiri ya. Iya. Bahwa itu kalau Bang Suma yang memberikan penjelasan itu Bang Dehe bisa terima dengan akal sehat dan lebih logik begitu ya kira-kira ya. Betul. Kalau kita waras, yang tidak waras nggak masuk akal.
Berarti kalau begitu tinggal kami tunggu aja. Tinggal menunggu aja hidayah dari Allah ini ya, Bang. Ya, betul. Bisa ya. Karena pertama saya ketemu dengan Bang Juma ini, dia punya karisma untuk berbicara cukup bagus lah, cukup mengerti juga kita. Pertama ketemu dengan Bang Suma, berarti sudah goyang imannya gitu Bang ya? Belum goyang, tapi menarik gitu. Nah, maksudnya gini Bang, kalau Abang lebih percaya dan logik dari penjelasan Bang Zuma ketimbang penjelasan di bapak-bapak gereja yang notabene bapak cuma ngopi di samping masjid, itu berarti kan sudah goyah gitu, secara logik gitu ya? Ya, secara itu iya, karena khotbah mereka itu ya terlalu santai. Iya. Pernah nggak diangkat Bang Yohanes 17 ayat 3 di gereja? Apa bunyinya itu Bang? Coba dengar. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah, Theos yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pernah nggak dibahas itu? Mungkin pernah dulu, karena di gereja BNKP itu sudah ditetapkan oleh sinode yang setiap minggu dikhotbahkan. Tapi kalau dibahas dengan itu berarti di situ ketuhanan Yesus gugur di situ karena dia cuma sebagai utusan. Memang Yesus itu utusan, Bang. Itu menurut pemahaman Bandehe atau menurut pemahaman gereja Bandehe? Kalau saya baca-baca di Alkitab kan ada kata Yesus dia sujud dan berdoa kepada Bapa. Enggak, maksud saya ini menurut pemahaman pribadinya Bandehe atau di sinode tempatnya gereja Bang Dehe ini? Kalau di sinode itu Allah Tritunggal. Oh iya, berarti beda dong pemahamannya Bang Dehe kalau begitu kan? Beda, karena saya baca di Alkitab, saya kan bisa membaca. Iya, betul. Contohnya ini, saya mohon maaf, saya nggak lama bisa live ya karena kurang sehat. Saya kasih 5 menit lagi. Contoh ini di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Pendeta manapun tidak pernah menjawab sesuai kitab kalau saya bertanya. Iya. Apa tuh? Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya bertanya di situ, siapakah yang berbohong? Apakah yang berdusta adalah ular atau Hawa? Atau Tuhan? Iya, di situ kan. Kejadian 1. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Oh iya. Nah, di situ kan dikatakan bahwa ketika engkau memakan buah yang ada di tengah taman Eden itu, kamu akan melihat. Tetapi kata Tuhan, ketika engkau memakannya, kau akan mati. Lah di situ Hawa memakannya tidak mati. Iya. Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Lalu selalu saya diserang nanti, kau Islam, makanya kau bertanya-tanya itulah bukan. Kita kan mestinya harus paham apa isi Alkitab kita. Iya. Bukan begitu Bang Juma. Coba Bang Juma, menurut Bang Juma itu Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 itu. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitab Kejadian 3. Iya. Kejadian 3 itu kan bercerita tentang bagaimana Tuhan kemudian berkata kepada Adam. Kemudian di situ diterangkan binatang yang paling cerdik adalah ular, kan gitu? Iya, betul. Nah, kemudian iblis datang menyatakan diri nih kepada perempuan ini maksudnya Hawa. Iya. Lalu kemudian dia mengatakan sahut perempuan itu kemudian ular itu kepada ular itu bahwasanya buah pohon-pohonan dalam tanah ini boleh kami makan, tidak boleh kami makan, boleh. Tapi satu kata perempuan itu kepada ular. Tapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, betul. Ya kan? Ya. Berarti perkataan ular ini lebih benar daripada perkataan Tuhan. Iya, betul. Sesuai dalilnya ya. Iya, sesuai dengan dalil.
Kita nggak ngarang-ngarang. Itu kan tertulis dalam kitab Kejadian. Nah, perempuan itu melihat bahwa buah-buahan itu baik. Lalu makan. Mati nggak? Nggak mati. Sama seperti ketika kita melihat di dalam pengakuan Yesus. Pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus ya. Kepada orang yang ada di sampingnya ketika disalib. Tapi faktanya orang itu tidak ke Firdaus. Ya sama kedudukannya. Tetapi ketika kemudian Hawa memakan buah, apa yang terjadi? Maka terbukalah kemudian matanya. Dia kemudian bisa melihat. Mereka bisa mengetahui bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Mati nggak? Enggak mati. Malah kalau di dunia itu ya tradisi Judaism itu hidup sampai 700 tahun. Ya Pak? Ya 700 tahun usianya. Jadi matinya di mana? Nggak ada matinya. Tetap hidup. Selamat malam. Ya, malam. Boleh saya tanggapi Bapak Dehe? Pak Dehe gimana? Silakan. Boleh. Silakan. Ini Pak Dehe, ya Anda katakan tadi bahwasanya di agama Kristen itu boleh menikahi beberapa orang ataupun lebih dari satu, kan gitu. Ya berarti Anda memang pasti karena Anda bukan hatinya ke gereja, malah ngopi di samping masjid. Wajar aja pengetahuanmu tentang Kristen. Kok di samping masjid, di samping gereja ngopinya, kok di samping masjid lu gimana? Di samping gereja. Kami orang Kristen tidak pernah memahami Alkitab seperti yang Zuma dan Dahe katakan itu. Kami geli aja. Ya, Pak Dehe. Di Matius 5 itu ayat ke-28, ya setelah menikah itu melirik wanita lain udah jinah. Coba dibaca Pak, biar saya dengar. Pak Dahe ini sudah sesat seperti Zuma dia. Iya, setiap orang yang memandang Kau yang perempuan, sesat itu bos. dengarkan. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu. Setiap laki-laki? Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apakah Bapak tidak pernah memandang perempuan yang seksi? Bapak jangan lari-lari kemana? Gimana? Bapak jangan lari-lari omongannya kemana? Saya nggak lari, saya itu bertanya. Ya. Tadi kan kata Anda bahwasanya setelah pernikahan di agama Kristen itu boleh lebih dari satu istrinya, kan itu? Emang boleh? Alah, udah ngawur, udah kemana-mana pikiran Anda itu. Itulah wujudnya kalau Anda itu bukan ke gereja, malah ngopi di samping gereja. Andra nggak tahu yang Andra baca, makanya nggak tahu. Coba baca ulang lagi. Bahkan pengertian pun di Kejadian tadi, ya, bila engkau memakan buah itu kamu akan mati. Ya, itu pengertiannya. Batasan dengan Tuhan itu setelah dia memakan akan terputus. Itu maksud dari kejadian itu. Tidak ditulis di situ Mati terputus. itu artinya terputus dari Tuhan, terputus hubungan dengan Tuhan. Iya. Mana ngerti kalian penyembah Allah SWT? Jangan dikeroyok satu-satu. Itu saya tahu mati karena dosa. Tapi Kalau kalian menyembah Allah SWT, makanya kalian akan sesat. Ya, Anda pula ngopi pula dia mau ke gereja. Wajarlah. Iya, saya bilang yang Bapak baca tidak mengerti. Coba baca lagi. Apa artinya? Anda yang nggak mengerti atau pengetahuan Anda tentang agama hanya setinggi dengkul?
Boleh saya sedikit masuk, Saudara Dehe? Iya, orang ini harus diajarkan sedikit ya. Jadi gini, kalau Anda mendudukkan perkara itu sebagai alat untuk sok suci di hadapan kami umat Islam, berarti Anda itu anak zina. Kenapa? Anda ngerti nggak dalil yang Anda baca? Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina dalam hatinya. Bapak Anda ketika melihat ibu Anda, apakah bapak Anda mengingini wanita tersebut? Mengingini kan? Nah, berarti dia sudah berzina. Lahirlah Anda, berarti Anda anak zina. Atau jangan Anda ingin mengatakan bahwa bapak Anda dan mama Anda tidak ada ketertarikan satu sama lain. Anda diajari sama bapakmu enggak tata krama atau etika? Diajari sama bapakmu enggak, Juma? Loh, kok jadi bapak saya kau bawa? Saudara, Anda membawa dalil. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa? Berarti termasuk bapakmu kan? Bapakmu ngajari kau etika enggak? Sabar dulu, jangan emosi dulu. Ini dalil yang kau bawa supaya kau itu ngerti bahwa dalil itu tidak cocok dengan apa yang kau sampaikan hari ini dengan tema kita. Enggak pantas jadi panutan, Juma. Saudaraku, dalil yang kau bawa itu mengatakan barang siapa yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina. Bapakmu sebelum menjadikan dari cara dengar dulu, dengar dulu. Ketika bapakmu memandang ibumu sebelum mereka suami istri, bapakmu memandang ibumu itu dan dalam hatinya pasti, wah cantik kali perempuan ini. Nah, menurut dalil yang kubawa, bapakmu sudah berzina dalam hatinya. Kalau dalil itu sudah berzina? Iya, sudah berzina. Berarti sebelum kau lahir, bapak emakmu sudah berzina duluan, berarti kau adalah anak zina. Kalau kau mau maknai dalil itu sok cantik, sok paten, itu tak ada hubungannya dengan poligami. Itu bukan larangan poligami, Bung. Itu bukan larangan poligami. Dengarkan saya, saudaraku. Lukas 18 Anda baca sekarang. Yesus membolehkan kemudian mendapatkan istri berlipat kali ganda. Paham? Lukas 18. Jangan berbicara tentang Bible orang ya. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Apa yang Kenapa nggak boleh? Kenapa? Hei, saudaraku, di dalam amanat agung nggak bisa menjadi panutan bagi orang karena mulut Anda. Saya tidak minta untuk Anda panutin, enggak. Tapi ingat, Bung, ingat. Markus 16 nomor 15 tertulis, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Saya manusia. Bahkan seorang bapak-bapak yang tidak berpikir ataupun seorang yang dangkal imannya, Anda bodoh-bodoh semua. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Saya sebelum menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga, harus bertanya dong, emang guru saya ini siapa? Kok enak kali kau mau jadikan saya muridmu, emang kau siapa? Jadi ketika kemudian agama Kristen datang untuk menjadikan saya menjadi muridnya makhluk yang keluar dari kubur itu, hak saya apa? Harus, saya manusia, saya warga negara Indonesia. Saya punya hak memperjuangkan harkat martabat keyakinan saya. Maka saya membaca Biblemu. Jangan kau larang saya membaca Biblemu. Karena tidak ada larangan membaca Bible terhadap orang-orang di luar Kristen. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Nggak ada. Agamamu yang nyuruh itu, agamamu ya. Jangan nyebrang kemana-mana kau. Lah, jadi maumu saya diam aja terus kau datang mengkristenkan saya? Enak kali kau. Perintah dalam agamamu, amanat agungnya ada. Pergilah ke seluruh dunia. Cuma yang melarang itu. Jangan kau imani orang, udah. Loh, memang betul. Agamamu, agamaku, agamamu. Tapi agamamu diperintahkan untuk menjadikan orang lain untuk menjadi pengikut agamamu. Jadikanlah, pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa. Lalu mengapa Anda bodoh-bodohi orang tua yang satu ini, Pak Dehe itu? Kenapa saya bodohi? Dia orang cerdas, dia orang pintar. Dia orang pintar. Dia orang pintar, dia orang cerdas.
Lalu orang bodoh ini pun mau aja dibodoh-bodohi. Jaga Kamu yang mulutmu. bodoh, Garam. Kamu yang bodoh. Tidak ada perintah Yesus untuk ke gereja. Paham kau? Makanya dia tidak ke gereja. Yesus itu tidak kenal agama Kristen. Anda tahu tuh, Garam? Dia kan udah bodoh sekali. bahwasanya dia baru bukan ada di gereja. Kristen itu Dia setelah ngopi Yesus di samping meninggal gereja. dunia. Dia udah katakan betul. itu. Dasar Dia bodoh. udah memberikan pengakuan kepada Anda. Ini orang bahwasanya pintar. dia ini Kau ngaku agama Kristen. Memang penyembah iblis Allah SWT ini memang ngarang aja ini. Jangan ajarin ikan berenang, Garam, ya. Saya lebih Bukan, paham Anda itu kan cuma ngopi di pinggir gereja lalu Anda bilang Anda itu adalah Kristen. Lah ngapain saya dengar kalau Anda itu adalah pengikut iblis. Aduh. Ternyata ajaran agamamu itu yang kau ngaku Kristen. Bukan, kan Anda kan sudah mengakui itu bahwasanya Anda itu cuma ngopi di pinggir gereja dengar Itu lebih bagus. Gereja, kan itu. Lebih bagus. Memang yang saya bilang tadi saya ngopi kalau pendetanya goblok, ngerti kau? Itu goblok, Anda itu gaji aja di hadapan gereja berapa ribu orang bahwasanya Anda itu cuma ngopi. Ngoping lalu Kau tuh Anda Kristen masuk ke ranah botol. agama Kristen gitu. Ini aja kau dipertanyakan di mana ada ayat firman Tuhan bahwa Kristen itu nggak boleh beristri 2, 3, 4, nggak ada. Dasar Longor, barusan saja saya bacakan kepadamu, tapi karena kelongoranmu, ya enggak bisa masuk dia kau, enggak bisa kau cerna. Sok beriman kau, sok beriman tapi nggak ngerti kitab sendiri. Enggak, Anda itu cuma bisa ngopi di pinggir gereja, jadi jangan membahas-bahas agama Kristen. Nanti Emosi dia. Kenapa kau kalau saya bahas agama saya? Kenapa kau pusing kau? Pusing kau. Berarti kau ini Kristen odol yang digosok di gigi itu. Odol. Masolang generasi. Memang kebanyakan Kristen ini kalau ditanya agamanya emosi. ngopi di samping gereja kok bilang agama Kristen. Nih, kau tahu saya Kristen nih, lihat salibku nih. Kau itu blow on amat emosi. Nih, lihat nih. Tuh. Itu nggak ada artinya itu kau pegang itu. Nggak ada artinya. Kau itu benar kata Kau Tuhan bahkan Yesus, lebih tolong dari apapun yang ada di bumi ini. Udah. Harimau, serigala. Serigala berbulu domba. Sampai saya salah ngomong jadinya. Kau itu pengikut ini Paulus, sesat kawan. Bertobat. Garam Cina, jangan emosi Garam Cina. Garam Cina. Tahu di Paulus itu adalah banyak ngarangnya si Paulus itu. Paulus itu orang jahat. Sama dengan saya. Bagian tentang kita ya. Kalau tapi begitu sama manusia yang lebih tolol ini. Iya, Garam Cina, jangan kasar ngomongnya Garam Cina. Jangan kasar. Iya, kalau nggak bisa masuk ke ranah Alkitab, Bang, udah diklaim aja bahwa pengetahuannya nggak ada di situ kan. Saya tanya jangan kamu, dibilangkan bahwa saya di agama Kristen itu beristri boleh dari satu. Lebih dari satu, di mana? Udah kebodohanmu simpan untukmu sendiri, jangan kau sebar-sebarkan sama. Setuju. Beginilah watak orang Kristen, Bang Juma. Jadi kalau mereka ditanya agamanya emosi, kalau saya ditanya agama saya tidak emosi. Saya nggak emosi. Bahkan ke beliau Garam Cina ini kalau saya tanya dia siapa yang berdusta di Taman Eden itu, Tuhan atau iblis? Secara logika itu adalah Tuhan. Mau undang 1000 pendeta, 2000 pendeta, tetap jawabannya begitu. Abang nggak tahu. Ini sekarang Cina ini, Bang.
Sejak dia dilahirkan itu, memang dia sudah omelin ibunya. Dia nggak mau dilahirkan sama ibunya gitu. Itu bukan garam Cina, Pak Andi. Bukan garam Cina, garam Cina. Ntar namamu digantikan lagi. Dari kecil memang udah ditakdirkan dia emosi gitu loh. Bukan, namamu kan udah saya ganti. Jadi Thomas mengerti firman Tuhan sepotong-sepotong udah sok suci. Aduh, saya sampai berjenggot nih belajar firman Tuhan, tapi saya nggak sok suci. Mengerti? Belajar lagi lah. Kan Anda udah mengklaim bahwa Anda itu memang cuma ngopi di pinggir gereja. Udah apa lagi? Orang udah pada tahu. Daripada kau masuk gereja dangdutan, gimana lebih bagus mana? Daripada kau masuk gereja lihat papa gadis cantik, kau nah. Bukan janganlah munafik lagi lu. Membuat malu, jangan membuat lagi lu oten sama Kristen itu aja. Munafik, jangan munafik. Memang wajar dikatakan ke kita orang muslim mengatakan bahwa papa orang Kristen itu di gereja itu mulus-mulus. Ya, iya, pahanya mulus, nggak bisa jaga. Ya udah makanlah itu. Loh, saya kan bukan makan itu. Beda dengan kamu. Itu di mana dulu di Alkitab tadi bahwa nangis, tidak boleh nangis, jangan nangis dong, jangan nangis bang, jangan nangis. Di mana di dalam Alkitab itu tadi bahwa laki-laki tidak boleh beristri lebih dari satu? Di mana? Jawab dulu itu. Mana dalilnya? Udah nggak usah ngomong lagi kau. Nangis kalah dia, kalah dia. Makanya Bang Ade, dalam Cina itu ngerti. Dalam Cina itu ngerti. Makanya malas jelasin sama orang nggak ngerti. Yang larang itu orang. Saya juga pingin istri lebih dari satu sebenarnya. Jangan munafik kita. Benar kan Bang Juma? Kita Yesus menjanjikan 100 istri kok. Pasti dia akan sama Bro Juma. Nggak boleh munafik kita ini. Kita juga laki-laki selagi sehat. Kita kepingin punya istri juga banyak. Inilah dia Kristen munafik. Pengikut Paulus. Sifat ketololanmu itu, ya sifat ketololan. Marah dia. Marah orang. Emosi dia. Emosi dia. Emosi. Garam Cina. Saya tolong ini suami-suami yang pakai sarung ini takut sama istri. Orang Kristen kalau berdebat dengan saya kalah walaupun itu seperti yang dibilang oleh Gurunda Juma, dia orang cerdas. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan dengan bapak-bapak gereja. Makanya tadi dia bilang, kalau pendetanya goblok, saya ngopi di samping gereja. Ya betul, betul. Jadi bukan dia tidak ke gereja, cuma kalau lagi seumpamanya kalau dia mau ke gereja, lihat pendetanya siapa nih? Pendetanya goblok ini, gua nggak masuk. Itu maksudnya. Iya, ngapain kita ikut bodoh dengan beliau kalau dia nggak bisa? Ya kita keluar. Setidaknya Anda itu kalau udah mengetahui, ya ke gereja cuma itu pengetahuan Anda, ya Anda jangan ngerocos. Anda jangan ngerocos, ya. Mematikan seolah-olah garam Cina, ya. coba tunjukin wujudmu. Garam Cina. Orang apa kamu? Garam Cina. No, sampai istri saya bangun ngelihat yo mana orangnya itu. Istri saya bangun. Wih, istrinya cantik Wih, keren. Bisa tuh punya suami dua. Kata istri saya malahan kalau nggak ada larangan di Kristen nggak apa-apa 2 atau 3 bang. Mantap. Garam Cina, dasar nggak ngerti perasaan laki-laki. Sok suci lu. Garam Cina. Saya sarankan garam Cina ini kalau seumpamanya mau naik di Komal, jangan langsung nyerocos begitu. Dengarkan dulu baik-baik apa itu materinya. Ini kan ketampar sendiri. Lu datang mau nasihati Bang Deh ya, malah kebalikan lu nasihati sama Deh. Gimana sih lu?
Gentleman lah boy, jangan ngoroyok. Ngoroyok. Sabar aja dulu Bang Garam Cina. Kita cukup mendengar. Iman itu tetap teguhkan. Diskusi sama dia. Coba kita mau lihat bagaimana kemampuannya dia mau mengalahkan Bandehe. Silakan. Ini aja. Garam Cina minta nomor HP Pak Bang Dehe, nanti konsultasi sama Bang Dehe di luar. Tuh kata istri saya, katanya bilangi abang itu kalau dia takut sama istri jangan ikut room orang, nanti diomelin, kata dia. Bang Masa Sapang, aku seorang izin ya. Kristen takut sama bini? Bang Dehe. Iya bang. Bang Dehe, izin nengahi ya. Tadi, boleh. menurut Garam Cina ini, orang Kristen itu nggak boleh poligami. Sementara menurut Bang Dehe, orang Kristen itu boleh poligami. Beristri lebih dari satu karena tidak ada larangan di dalam Bible. Garam Cina, tantangan atau ayat atau dalil yang diminta oleh Pak Dehe adalah tunjukkan dalilnya di mana ada larangan poligami di dalam Bible. Silakan, Garam Cina. Tadi kan udah saya sebutkan. Matius 5 ayat ke-28 itu apa? Ya, yang saya mau bantah di sini, dia kan cuma bisa ngopi di pinggir. Enggak, ini bukan masalah kopi. Bukan masalah kopi. Membahas agama Kristen. Itu mulu dibahas. Bukan masalah kopi, dalil. Di mana dalilnya dalam Bible Yesus melarang poligami? Dalilnya di mana? Ya udah kan saya udah bilang Matius 5 ayat 28. Apa itu? Perceraian. Itu perceraian. Bukan poligami itu. Jangan dibolak-balik lah bang, ya. Orang coba tua dibaca. Yang ini, orang tua yang satu coba dibaca ini, dalilnya. Dalilnya dibaca coba. Ngerocos bang, ya. Malu sama ini, sama agama lain, bang. Kemiut, Pak Dehe kemiut. Baca dulu Garam Cina biar kita mengerti. Nah, betul. Dibaca. Mana beliau? Ntar ini roomnya kayaknya ada yang mau nombak. Di tab-tab layar teman-teman, tab-tab layar loh, polanya digas ya biar kelihatan hidup komalnya ya. Ini kayaknya udah berapa kali ada yang mau nombak, terjeda terus mau lungkat ini. Digas Paul, tab-tab layarnya sama koran ya. Ini kalau kayak gini pasti ditombak. Coba Garam Cina dibaca. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya itu sudah berzina setelah menikah bang. Matius 5 ayat 28. Jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambahi lah. Baca yang tertulis saja. Itu kelanjutannya bang. Baca yang tertulis, jangan ditambah-tambahi. Jangan menambah-nambah firman Tuhan. Nanti abang masuk neraka nanti. Aduh. Ayo coba kau jelaskan lagi orang tua. Apa tadi Pak? Apa itu kurang bagimu? Ayat berapa biar saya baca. Malam Pak Hos. Ya malam. Bentar Bang sobatku Kristen kan ya, Protestan ya. Ya, saya Kristen Pak. Baik. Ditunggu dulu biar Garam Cina sama Pak siapa ini namanya? Pak Dehe. Pak Dehe dulu, nanti Anda sama Gurunda ya. Oke? Garam Cina ayat berapa tadi? Silakan Garam Cina. Matius 5 ayat ke-28. Matius 5 ayat 28. Ya wa talu. Ya wa tulu.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bukan dikatakan. Nggak ada kata nikahnya. Ya, berarti si garam jinah ini anak hasil jinah berarti. Dasar anak SN ini nggak ngerti bahasa. Mati Kalau kau. saya bisa Mati berbahasa kau. Arab, saya jawab kau bahasa Arab ini. Atau bahasa Inggris, cuman saya nggak bisa. Kalau bahasa Nia, saya terjemahkan ke kau ya, biar ngerti, biar paham sedikit. Uomboha eheu erosoniha sopadang oira alabe. Itu artinya ke iya bano sae horehe baha bade dunia. Mengerti? enggak. Artinya sama. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Contoh ayat ini adalah saya kasih tahu, kita melihat perempuan yang sangat seksi, buah dadanya keluar sedikit, lalu sudah kita memandang perempuan itu dan menginginkannya, itu baru zina. Mengerti anak TK? Menginginkan berarti ada kemauan kita di tubuhnya. Begitu, bukan jawaban dari pertanyaan saya. Aduh, masya Allah. Wih, masya Allah. Saya syukur jenggot juga ini baru mengerti. Bentar lagi ya, bentar lagi guys. Gini aja. Gini aja. Terserah kau lah Fatua, mau kau maknai kayak mana itu ayat itu. Ini yang tertera di firman Tuhan ini loh. Udah nyata-nyata Kak, bahwasanya kau pada malam hari ini bersaksi bahwasanya kau cuma ngopi di pinggir gereja. Jadi itu lagi Kalah dia Pak Dehe, kalah dia. Iya, abang jangan argumen tetap begitu terus. Ngalah. Kau kalah, bukan jawabannya ini. Ya. Artinya kan begini Pak Dehe ya. Artinya kan begini. Ayat itu menjelaskan bahwa bagi pasangan yang tidak sah memandang dengan hasrat gitu kan. Memandang dengan keinginan yang negatif itu sama dengan berzina, kan begitu kan? Betul lah ini nih. Nah, kalau kita sama-sama betul. Tapi kalau nikah lagi misalnya orang Kristen, laki-laki Kristen menikah lagi misalnya poligami, boleh nggak Pak Dehe? Boleh. Boleh, nggak ada larangannya. Enggak itu ada maksudnya. dalam Alkitab. Sekarang begini kalau loh, ada larangannya dalam Alkitab, dari mana saya terjun? Dicatat sekarang itu. Pertanyaannya begini lagi, mengacu kepada ayat itu Matius 5:28 Bang Deheya. Saya ini bujang nih. Kemudian saya melihat perempuan. Saya menginginkan dia, tetapi saya menginginkan dia untuk saya nikahi. Saya berzina apa enggak? Sudah berzina sesuai dengan ayat ini. Iya. Perempuan serta menginginkannya sudah berzina. Itu sesuai ayat ini. Makanya tadi saya bilang saudara garam Cina ini anak zina. Karena bapaknya dengan emaknya sebelum menikah, bapaknya sudah lebih dulu mengingini dalam hatinya. Dalilnya dia berzina, sudah berzina berarti sebelum menikah bapaknya sudah berzina duluan, berarti si garam Cina itu anak zina. Iya, sesuai ayat yang 28 ini sudah masuk itu dia. Udah, saya tambahi ini Kejadian 2 ayat 24. Anda baca itu? Ya, silakan baca. Bacalah. Loh,
Situ yang ngasih ayat, kenapa saya yang baca? Jangan mau Pak Dehe nggak dapat pahala baca Bible. Jangan mau, biar dia yang baca. Biar kau tercerahkan dikit, biar dicuci otakmu. Kejadian 2, apa itu Bang? Ayat 24. 24, apa itu? Iya, saya bacakan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging, bersatu dengan istrinya. Kalau istrinya ada 10, bersatu dengan istrinya, berapapun istrinya. Di situ tidak diterangkan satu istri. Ya, 1000 pun istrimu, kamu harus berpisah dengan orang tuamu dan bersatu dengan 1000 istrimu. Kamu bersatu satu daging dengan 1000 istri. Lanjut Bang Juma, lanjut Matius 19 ayat 4 sampai 6. Udah capek baca nggak terjawab. Udah saya bacakan dari sini. Ya. Mau kemana? Hadin gimana nih? Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu kan ayatnya menandakan bahwa nggak boleh berdua istri. Bukan, tidak ada dalilnya. Di situ maksudnya laki perempuan disatukan, bukan laki dengan laki disatukan kayak di gereja. Itu maksudnya dalil itu. Alamak, jangan kau artikan. Nggak ada dalil di Bible itu cukup satu istri itu nggak ada. Mau sampai kuda naik haji itu nggak bisa, nggak ada. Terserah Anda mau gimana menanggapi Anda cuma sok paten. Anda cuma mau sok paten. Di barat sana tidak ada orang Kristen istrinya satu, nggak ada. Di Indonesia ini aja ya kamu seakan-akan mau so cantik karena berhadapan dengan umat Islam, di mana umat Islam itu justru di dalam agama Islam perintahnya cukup satu istri. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Itu dalilnya, tekanannya sangat kuat sekali di dalam. Fawahida, cukup satu istri, titik. Itu di Islam. Tapi kalau di umat Islam itu kebelat, daripada dia berzina, karena kodrat laki-laki itu memang suka kepada wanita. Nah, laki-laki yang bisa adil, daripada mereka mencabul, daripada mereka jatuh kepada perzinahan, maka dihalalkan baginya menikah. Dan harus adil. Kalau tidak bisa adil, perintahnya fawahida, maka cukup satu. Nah, di Kristen nggak ada yang kayak gitu, bro. Nggak ada, bro. Iya, host, saya boleh bicara? Boleh. Iya, tapi jangan nangis. Iya, jangan nangis tapi. Sebelum bicara Anda tetap layar dulu ya, 100 kali. Baru bicara. Ya, ini saya tertuju dengan Bapak Dehe ini, kepada Bapak Dehe. Halo Pak Dehe. Lanjut. Ya, saya sedikit menanggapi dengan kita sama-sama orang Nias Pak Dehe. Tahu, saya tahu. Nah, terima kasih sudah tahu. Sudah kulirik dari sodotan dari sini. Iya, terima kasih Pak Dehe. Ya, saya tidak tahu apakah Pak Dehe ini berstatus agama Kristen atau agama Islam. Saya nggak tahu, saya kurang paham. Oke, Ya. saya jawab dulu. Sebelum saya lahir, saya sudah Kristen di dalam kandungan. Guys, mantap. Sekarang Bapak sudah masuk Islam gitu Pak ya? Belum. Saya masih suka makan babi, Pak. Oh, terima kasih Pak. Ya. Berarti Bapak ini sekarang kurang paham dengan isi Alkitab, Pak. Bukan Sedikit kurang. saya tanggapi dengan Sebentar, Pak. Ya. Bukan kurang paham, tapi saya itu mengikuti aturan Alkitab. Iya, aturannya sudah meleset dari pemahaman Bapak itu. Mungkin Bapak tidak sering ke gereja. Coba Sehingga kasih dalilnya. pemahaman Bapak seperti penjelasan daripada Alkitab itu tidak sesuai. Sehingga Bapak menanggapi Alkitab itu sesuai narasi Bapak sendiri.
Ya, sedikit Saya saya sesuai menanggapi dengan Alkitab, bukan sesuai narasi saya, sesuai Alkitab saya. saya sesuai dengan Kejadian 2 ayat yang ke-17 tadi itu Pak, tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang tidak baik. Ya, ketika manusia itu jatuh ke Kejadian dalam 3 dosa. ayat Dengar 1 dulu, Pak. sampai 5 itu Pak. Kejadian Dengar 3. dulu Pak, dengar dulu Pak. Enggak, Ya. itu salah bicara Bapak, salah bicara. Kejadian Ya, 3 dengar dulu ayat 1 Bapak, sampai- dengar dulu tentang ular. Ketika ular itu, iblis itu mempengaruhi untuk memakan buah, ya. Jadi di situ arti kematian itu ada 3 Pak. Ya, kematian itu ada kematian rohani, kematian jasmani, kematian kekal. Yang dikatakan kematian rohani itu adalah putus hubungan dengan Allah. Ya. Sementara kematian jasmani itu putus dengan nafas, Pak. Dan yang kematian kekal itu adalah neraka. Ya. Jadi itu pengertian dari bukan waktu iblis itu mengatakan itu ketika kamu makan buah itu maka kamu akan mati. Ya, bukan seperti itu, Pak. Bukan pengertian seperti mati jasmani tadinya. Tapi putus hubungan dengan Allah. Benar yang dikatakan oleh Bapak Garam tadi itu. Ya, itulah pengertian kematian itu, Pak. Ya, dan kemudian tentang laki-laki itu tidak ada poligami di Kristen itu nggak ada. Ya, Pak ya. Jadi hanya satu istri, hanya diperbolehkan itu hanya satu istri, Pak. Bukan seperti di agama kita sebelah boleh berpoligami. Kalau di Kristen itu nggak ada. Ya, jadi itu saja dulu yang saya tanggapi mengenai tanggapan Bapak. Ya, baik. Mungkin ini Gurunda Juma ya yang menjelaskan ya. Baru kemudian tentang Paulus yang Bentar Pak, satu-satu dong Pak, satu-satu biar ditanggapi dulu sama Bang Juma. Bentar Pak, satu-satu. Biar Bang Juma menanggapi dulu. Gurunda, tepat dulu Gurunda. Dia udah masuk ke ranah Islam. Oh, mungkin masih makan mangga, Gurunda. Gurunda monitor Gurunda. Biar satu-satu Pak sobatku, jangan kebanyakan, nanti nggak ada poin kalau kayak gitu. Apa saya jawab dulu, Pak? Silakan jawab dulu. Jadi itu adalah asumsi saja, Pak, di kejadian itu. Boleh-boleh saja, tapi kan katanya tidak boleh ditambahkan firman Tuhan. Apa yang ditulis itu yang dibaca. Di ayat 3 Kejadian 3 1 sampai 5 itu yang berbohong di situ adalah ya tahu sendiri kan. Terus mengenai perkawinan poligami di Kristen itu hanya aturan di Kristen, bukan dari Tuhan. Bukan Tuhan yang berbicara, lalu Yesus berbicara kepada murid-muridnya mengatakan tidak boleh beristri 2, 3, 4, 5. Enggak ada itu. Itu hanya aturan di Kristen. Begitu. Jadi kita sebagai orang beriman, jangan terlalu munafik kita. Jangan terlalu fanatik dengan iman. Kita ini belum tentu hidup dalam rohani sesuai dengan omongan kita, apa isi hati kita. Belum tentu, Bang. Marga apa ini sobat ini? Kenapa nggak kasih marga lah? Kalau orang Nias kasih marganya, kayak saya Dehe Barugu. Jadi biar jelas. Ya, kalau orang Nias itu saya tahu tuh sosok rohani sebagian. Sosok beriman. Sosok beriman, tapi perlakuannya kurang baik. Saya tahu tuh. Saya lama di Nias. Masalah nama dan marga itu Pak nggak perlu Pak. Masalah Alkitab yang kita bahas ini masalahnya Pak. Iya. Itu kalau sudah lari dari saya biar saya tahu. Pemikiran Bapak tentang Alkitab itu harus diluruskan Pak. Tidak seperti tanggapan Bapak itu. Ini sudah lurus bos. Yang tidak lurus itulah pemahaman Bapak tentang Alkitab itu.
Tapi kalau Bapak betul-betul belajar tentang isi Alkitab itu, maka Bapak itu tahu itu tafsiran, Bos. Itu pengertian daripada Alkitab itu. Itu tafsiran, kau tambah-tambahkan sendiri itu. Nah, itulah kau. Aduh, saya tanya ke kamu sekarang, di mana di dalam Alkitab bahwa orang Kristen itu tidak boleh poligami? Di mana? Memang tidak ada, Pak. Tidak ada di dalam Alkitab itu ada poligami di Kristen itu. Memang tidak ada. Dari mana Bapak dapat itu di Kristen itu bisa berpoligami? Tidak ada di dalam kitab itu. Memang tidak ada. Boleh berpoligami kalau begitu. Iya, itulah pemahaman kau itu. Lah, dilarangnya di mana? Pak mesti harus paham Alkitab. Jangan asal mau dibilang-bilang itu aja. Aduh, pakai sarung dulu sana kalau begitu. Nah, itulah. Bapak itu sudah sesat itu. Sudah sesat Bapak itu. Ditanya ayatnya, dalilnya di mana, nggak tahu. Memang tidak ada, Pak. Itu tidak ada di Kristen itu. Nggak ada di Kristen itu poligami itu nggak ada. Yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan. Artinya bahwa tidak boleh mendua. Masuk Gurunda. Itu di Kristen Lukas, itu, Pak. Tidak boleh mendua. Lukas 18 29-30 boleh poligami. Yang boleh memisahkan itu, Pak. Boleh poligami kata Yesus. Tidak ada. Boleh. Tidak ada di Alkitab itu berpoligami, Pak. Biar tahu Bapak. Boleh. Lukas 18. Nah, boleh dan mana-mana ayatnya? Di mana? Lukas 18. Lukas 18. Itu sama Bang Juma itu. Silakan baca. Di Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Silakan Pak, silakan baca Pak. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh berkali lipat ganda saat ini juga. Nah, pengertiannya itu bagaimana, Pak? Istri ditinggalkan untuk menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Nah, itu kan bukan itu artinya di luar daripada Kristen pemahamannya itu, Pak. Tapi kalau di Kristen iya, Anda berarti melawan ajaran Yesus berarti. Ah, itulah pemahaman kalian jadi orang Islam itu. Loh, kok jadi pemahaman kalian itu Bible itu yang mengatakan itu, bukan saya. Pemahaman Bapak itu beda dengan pemahaman secara kekristenan, Pak. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Kalau mau belajar tentang Kristen, Bible itu, Bapak harus betul-betul tahu pengertiannya. Oke, Anda orang normal kan? Sekarang saya tanya. Saya orang normal. Oke, baik. Ketika Anda cukup satu istri, lalu kemudian Anda bekerja di sebuah kantor, setiap hari Anda bertemu dengan seorang wanita, Anda tertarik terhadap wanita tersebut. Menurut Matius 5 yang dibacakan tadi nomor 28, pasti Anda di dalam hati Anda melihat wanita itu Anda mengaguminya cantik. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari mungkin Anda bisa menahan diri. Tapi ada saat di mana ketika Anda memandangnya dan Anda mengingininya, berdasarkan dalil itu Anda sudah bersinah. Apa solusinya? Ya memang Anda cabut itu makanya Anda cabut biji mata Anda. Anda cabut biji mata Anda keluar supaya Anda tidak melihatnya lagi atau gimana? Apa solusinya dalam agama Anda? Itulah iman kekristenan itu, Pak. Tidak boleh seperti itu. Sekarang solusinya apa ketika Anda berpoligami? Sekarang dalilnya mengatakan akan mendapatkan istri berlipat kali ganda. Kenapa Anda mengatakan tidak? Dari mana dalilnya berlipat kali ganda, Pak? Dari mana? Lukas 18. Lukas 18 nomor 29-30. Baca baik-baik Bible itu, Pak. Jangan hanya sepotong itu Alkitab itu dibacakan, Pak. Masih bagus saya sepotong daripada Anda tidak sama sekali. Masih bagus saya sepotong. Kau itu. Namanya kau katanya si ustaz, tapi otakmu nggak seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, apa solusinya ketika kamu suka kepada wanita selain istrimu dan wanita itu juga suka sama kamu? Apa solusinya? Ya solusinya tetap pada iman saya bahwa saya tidak boleh mendua hati. Itu dia. Saya tidak boleh mendua hati, Pak. Biar tahu Bapak. Itu di mulut. Itu mulutmu. Itu mulutmu. Kalau di Islam, Pak, di Islam beli kondom. Memang kayak gitu. Tapi kalau sama kami itu mulutmu. Karena di dalam laki-laki tidak bisa kau sembunyikan, tuyul. Setiap jangan orang kau munafik.
Jangan kau seseorang munafik. itu di dalam Jangan kau hatinya, munafik. di dalam Jangan kau hatinya munafik. yang bukan istrinya, maka itu Coba saya jangan tanya zina sama kami. Saya Tidak tanya tahu, samamu. Bapak. Saya tanya samamu. Berani kau bersumpah biji sakarmu membusuk kalau kau tidak pernah menggauli wanita lain selain binimu? Berani kau sumpah? Hah? Nggak berani dia. Ini saya berani. Berani kau bersumpah? Saya bersumpah karena saya memang itulah. Ya, sekarang saya tanya. Berani kau bersumpah berulat biji sakarmu kalau itu kau mulut pernah kau itu, menggauli wanita selain binimu dan kau mengatakan tidak pernah? Berani nggak kau bersumpah? Biar tahu kau itu mulut kau itu jadi orang Islam. Jadi jangan kau so paten. Jangan kau so cantik. Karena memang kalian itu laki-laki kita boleh Kristen berpoligami. itu kalau sudah keluar Diajarkan dari berpoligami, rumah. biar tahu, Bang. Kristen itu tidak ada seperti itu, Pak. Biar tahu kau. Mulut, jaga mulutmu, jaga mulutmu. Boleh berpoligami. Jaga mulutmu, jaga mulutmu, jaga mulutmu. Penyakit AIDS itu dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk. Jaga mulut, jaga mulut, jaga mulut. Kalian itu laki-laki Kristen kalau sudah bosan memakai kelamin wanita, pakai pantat laki-laki, paham kau? Jaga mulutmu, jaga mulutmu, jaga mulutmu. Kita bicara fakta. Maka Islam datang memberikan solusi. Islam itu bukan mengajarkan poligami. Islam itu mengajarkan pembatasan bini. Sebelum Islam datang, istri tidak dibatasi jumlahnya. Islam datang membatasi jumlah istri. Sebelum Islam tak ada agama yang membatasi istri. Sebelum Islam datang, laki sama laki bisa saling sodok. Islam datang membatasi jumlah istri. Sebelum Islam datang, bebas berapapun istri lo. Bilangan 31 nomor 18. Ambillah semua perempuan yang perawan untukmu. Jadi jangan sok cantik di depan kami umat Islam, sok paten kalian bilang kami. Cukup sama istri. Saya ini orang kantoran, saya ini orang dinas juga. Saya pernah kerja di BUMN. Bawahan saya banyak oten. Yang saya di SDM. Asal kalian tahu, saya disibukkan setiap hari dengan oten-oten kasus suaminya cerai. Sikit-sikit datang istri kantor. Ada apa, Dek? Bapaknya anak-anak tidak pulang. Sudah 2 kali saya ke gereja, nggak pernah dia antar lagi, Pak. Kenapa rupanya? Katanya temannya ada selingkuhnya, Pak. Berat! Jangan kau ajarin saya. Orang yang agamanya melarang poligami sama dengan agama yang melegalkan zina. Catat itu. Catat. Kalau ada agama yang melarang poligami, agama itu secara tidak langsung melegalkan persinahan. Istri yang melarang suaminya poligami sama dengan istri dengan secara tidak langsung membolehkan suaminya berzina. Pahami itu. Kodrat laki-laki itu wanita. Dan kodrat wanita itu adalah perhiasan. Makanya di surganya Islam itu nanti laki-laki diberi poligami. Diberikan bidadari. Wanita diberi perhiasan. Sesuai dengan kodratnya. Itu kaidah. Tuhan menciptakan kita punya kelebihan di atas perempuan. Perempuan punya kelebihan di atas laki-laki. Sekarang kau tanya istrimu. Sini, Bu. Iya, Paman. Ini aku punya hadiah. Ikhlas. Gak marah. Apa, Ayah? Aku kasih kau 2 pilihan. Apa itu?
Aku izinkan kamu bersuami lagi, atau aku belikan kamu Alphard, aku belikan kamu mobil mewah, aku belikan kamu emas batangan. Kau pilih mana? Kira-kira antara 100 wanita, 99% akan memilih harta. Kenapa? Wanita itu kelebihannya diberikan rasa malu lebih tinggi dari laki-laki. Karena dia itu adalah yang menerima. Laki-laki, dia memiliki kemudian alat yang bisa nyemprot di mana saja. Kalau dia nyemprot di kanan, hamil anaknya. Dia nyemprot di depan, hamil anaknya. Dia nyemprot di kiri, hamil anaknya. 3 anaknya. Kalau perempuan, disemprot dari kanan, disemprot dari tengah, disemprot dari kiri. Bapaknya siapa? Hah? Siapa bapaknya? Gak ketahuan. Tapi 3 istri tadi masing-masing ditanya-nanya, bapak lu siapa? Bom-bom. Yo, bapakmu siapa? Bom-bom. Bapak lu bom-bom. Semuanya bom-bom. 3 ibu, 3 anak. Tapi kalau 1 ibu, 3 bapak, lahir 1 anak, siapa bapaknya? Itulah Tuhan itu maha adil. Maka wanita disediakan kemudian perhiasan. Makanya dalam suami istri itu, yang cari harta itu, cari rezeki itu suami. Istri di rumah, bapak pergi keluar cari harta, pulang kasih istri harta. Harusnya perempuan itu kalau dia keluar rumah, keluar mencarikan calon istri baru buat suami. Harusnya. Kalau wanita soleha sudah sampai level makrifat, ketika dia ditanya, kenapa bisa kayak begitu? Ketika ditanya, kenapa bisa kayak begitu? Karena aku lebih mencintai Allah Tuhanku daripada suamiku. Aku lebih tunduk kepada aturan Tuhanku daripada aturan manusia. Itu baru istri soleha. Tapi kembali kepada kaidah Al-Quran surah An-Nisa, fawahidah. Kenapa berbicara mengenai tentang rasa adil? Karena wanita ketika kita menikah lagi, hari ini dia tersenyum, malam pertama dia menangis. Sekarang mampukah kita menghadirkan kebahagiaan wanita malam pertama, istri kedua, dengan perasaan istri pertama? Wanita di malam pertama, istri kedua, dengan keadaan wanita di kamar sebelah, istri kedua. Bisa kita hadirkan keadaan yang adil? Gak bisa kan? Maka kata Allah, fawahidah. Kecuali darurat. Apa daruratnya? Istri sakit, gak bisa kasih keturunan. Istri yang mengizinkan karena kasihan sama lakinya, baru itu namanya uzur, boleh. Sama seperti derajat haramnya babi. Darurat boleh. Daripada kau bersinah, boleh. Tapi kalau tetangga kita yang sebelah, mama, ya paman, ayah, pamit ya, iya, hati-hati di kantor ya, ayah, iya. Manusiawi. Setiap hari kontak. Pertama, selamat pagi pak, pagi Marta. Besok ketemu lagi. Pagi pak, pagi Marta. Ya pertama masih sibuk pekerjaan. Lama-lama ada acara kantor, outbound misalnya. Si karyawan muda ini cantik, bahenol dan seterusnya. Bapak masih konsentrasi. Bapak mau minum apa? Mulai muncul. Tadi karyawan baru itu. Tadi karyawan baru itu mana? Ada pak. Marta panggil ke sini. Seketika ada pemilihan siapa yang akan naik pangkat untuk tahun ini. Wah, dia lihat nilai apa? Montoknya, cantiknya, bagusnya pelayanannya, dinaikkanlah pangkatnya, dinaikkan. Lama jatuh cinta. Solusi di agama Kristen kalau sudah keadaan seperti itu apa? Hah? Apa? Kalau di Islam nikah halal, kalau di Kristen apa solusinya? Abu Nawas. Itu solusinya. Itu solusinya. Obat panu, beli kondom, beli kondom, ya kan? Abu Itu solusinya. Nawas.
Itu. Bapak segala Jadi- dusta ini. Bapak segala dusta. Tanya aja pendeta-pendetamu yang sampai ketahuan bapaknya segala ada dusta tai lalat di belalainya. Tanya aja saya yang tanya sudah saya. ketahuan. Cuma. Tanya saya, Ada Paman. adik Tanya di saya, sini. Paman. Itu fakta. Itu real. Jadi agama yang rasional itu adalah Antikristus. Islam. Antikristus itu Kristen. Tadi kan saya sudah bahas Kamu sama itu Bang. antikristus, Yang menolak antikristus Yesus, itu, Tuhan yang turun sebagai antikristus manusia itu. kamu Nah, tolak. itu. disebut Di mana? antikristus. Coba. Kalian Coba tuh kau menolak tunjukkan. Yesus turun sebagai manusia. Disebut antikristus bahwa kalian itu kamu itu pengikut Dajjal. Tahu nggak nanti berhadapan sama Yesus di akhir zaman? Siapa yang diusir Yesus? Siapa yang diusir Yesus nanti di akhir zaman? Siapa? Dajjal Saya atau Anda? dong. Siapa yang diusir? Anda Saya dong, atau Anda Anda? kan menolak Yesus. Anda kan tidak Tolong mengasihi tunjukkan Yesus di dalilnya. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengusir orang yang mengakuinya sebagai utusan Tuhan. Tunjukkan. Anda itu nanti di akhir zaman. Tidak bisa. Nabi Isa menurutmu Tidak bisa kan? Tolong kau tunjukkan Ya, kepada saya Nabi Isa kan dalilnya. menurutmu. Di Menurut kami, mana Tuhan Yesus akan Yesus berhadapan dengan naga. mengusir umat Naga Islam? Di mana 666. dalilnya? Di mana dalilnya? 666 Coba. itu Di disebut mana antikristus. dalilnya? Antikristus itu seperti Di kamu, mana? tahu nggak? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Antikristus Antikristus itu orang yang tidak mengasihi Yesus di dunia seperti kamu. Antikristus itu adalah orang yang memanggil Tuhan Yesus. Memanggil Tuhan kepada Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, dan itu adalah Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya katakan kepada saudara-saudara Kristen se-Indonesia ini lihat tampang saya nih. Bang Suma nih, Bang Suma. Kalau ada Kristen yang mau berdialog dengan saya online atau offline membahas tentang siapa antikristus, mari kita ketemu. Siapa yang antikristus? Bang, bukan berdasarkan Kristen, tapi berdasarkan Yesus. Nah, gitu. Kalau Kristen, siapa antikristus itu? Yang tidak ibadah minggu, yang tidak makan babi, yang bersunat, yang tidak menyembah Yesus, ya kan? Yang tidak memiliki sembahan 3 pribadi 1 hakikat, ya kan? Yang tidak mengkitabkan Bible, yang tidak percaya kepada Paulus, itu antikristus versi Kristen. Tapi no, bukan begitu pulanya. Kata Yesus, antikristus itu yang tidak percaya kepada Yesus kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu antikristus yang tidak menerima dia sebagai Kristus. Apa Kristus? Kristus adalah manusia. Titik. Sedangkan Kristen, Kristus adalah Tuhan. Saya ulangi. Kristus adalah manusia. Yesus menurut saya manusia. Kristus adalah Tuhan. Yesus menurut Kristen Tuhan. Antikristus siapa? Ya Kristen. Berat memang, karena kalian ini sudah disesatkan oleh Kristus palsu. Begitu saudara-saudara. Ya, jangan emosi, tahan emosi. Ya akhi, masuk akhi. Ya, segini lanjut. Akhi. Orang Kristen tuh sering membawa Adam dan Hawa sehingga dijadikan tolak ukur poligami. Padahal Adam itu poligami, kawan-kawan. Nah, ini jarang diungkap oleh debater-debater Muslim lainnya. Ini saya ungkap ya. Adam itu poligami. Wanita pertama diciptakan di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Bahkan di situ diperintahkan beranak cucu. Itu bukan Hawa di situ. Karena Hawa itu nanti diciptakan di Taman Eden. Ya, Kejadian 2. Kejadian 2 itu baru Adam tidur, diambil tulang rusuknya, baru jadi wanita. Sementara di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka diciptakannya lah manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Diciptakannya lah manusia itu.
Di ayat 28, 29 ada perintah untuk beranak cucu. Nah kalau orang Kristen menolak ini, ada poligami. Kok katanya suara saya jauh ya? Maka ada pertanyaan, istri Kain itu anaknya siapa? Kejadian 4 ayat 17. Bukankah ketika Kain pergi, anaknya Adam itu baru 2, Habel dan Kain. Habel dibunuh oleh Kain, Kain minggat. Dalam pelariannya itu, tiba-tiba Kain kawin. Nah, ini anak siapa? Jadi dari Adam sendiri menurut Bible, Adam poligami. Ada yang mau bantah? Mari diskusi dengan saya, jangan marah-marah. Pak De suaranya mantul, Pak De. Ehonya ketinggian. Eho. Iya, ehonya ketinggian jadinya mantul. Tes. Kayak mantul-mantul. Masih mantul? Bagus, udah bagus. Nah, silakan. Jadi saya ingin Kurang apa ya? dekat. Ya izin bentar, ini ada Putu Amak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Dari Kristen apa Oten? Saya dari Oten. Oh, Oten, bukan Kristen. Oke. Ini satu lagi, bentar bang. Saya biar enak, bentar biar enak. 097. Dibuka mute-nya. Dari Oten apa Kristen? Saya nanya bener nggak? Bener ya. Dari Oten apa Kristen? Bener. Kalau Anda di mute atau mau nge-report, mending turunin aja moderator. Kayak tadi si Taurus. Saya mau menanggapi Abang Sugi. Ya baik, silakan. Tapi sebelum ditanggapi, tap layar dulu sampai 100. Persyaratannya itu. Oh boleh. Oke, silakan. Bentar, suara saya udah bagus belum sekarang? Udah bagus. Tap layar dulu sampai 100. Kurang dekat aja Pak De, kurang dekat ke lisan Pak De. Baru 70 bang, 30 lagi bang. 30 lagi, baru 70. Nah udah, silakan sekarang bertanya. Oh 85. Saya 85 tadi. Oh 85, 15 lagi bang, tap layar. Tes. Sekarang udah mantep ya? Ya. Tes. Salah. Ya. Pak Sugi Kristologi. Iya bang. Mantap sekali tadi narasinya. Tentang Kain Habel kawin mengawin, saudara kawin saudara, mantap kali. Aduh, Pak De perangkatnya kurang bagus, Pak De. Udah gitu mantul-mantul lagi, Pak De. Dibenerin dulu perangkatnya, Pak De. Tes. Gimana sekarang? Abang? Mendem, suara Pak De mendem. Mendem ya? Dibenerin dulu Pak De perangkatnya. Ya tanggapi aja dulu Bang Putu, silakan. Iya, tanggapan saya sih singkat. Kalau dari teman-teman sih mengatakan bahwa nabinya orang muslim itu kan ada 25 ya. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad naik sampai ke Nabi Adam. Berarti Abang Sugi juga kan mengimani Nabi Adam. Kenapa harus berbicara seperti itu, bahwa Adam itu mempunyai anak Kain, Habel dan seterusnya, tetapi Anda mengatakan bahwa mereka kawin saudari. Itu tidak boleh itu sebenarnya. Kalau Anda mengimani Adam sebagai nabi, tidak boleh berbicara seperti itu, karena itu adalah zaman. Kirain mau bantah bang. Tidak boleh Anda ngomong seperti itu. Bible yang menceritakan bang. Bible ya, yang menceritakan. berarti Anda menjiplak Bible, tidak boleh. Loh, saya ini sedang menunjukkan bukti kepada Kristen. Bentar bang, gantian. Saya ini sedang menunjukkan bukti kepada Kristen. Nggak boleh ngomong gitu. Ya udah turun aja lah, kau nggak bisa diskusi kau. Males aku. Udah turun, turunin bang. Turun. Udah.
Ya saya turun. Entah apa-apa. Karena kalau Anda nggak yang ngerti ribut. diskusi. Kalau nggak ngerti diskusi, kau nggak usah diskusi kau. Jadi jelas-jelas di dalam Bible ada dua wanita yang diciptakan itu. Yang pertama diciptakan di Kejadian 1 ayat 27, yang kedua diciptakan di Taman Eden. Apakah Anda mau menyamakan antara yang diciptakan di Kejadian 1 dengan Kejadian 2? Bagaimana Anda bisa menyamakan ini? Jelas-jelas di Kejadian 1 ayat 27, Adam dan Hawa diciptakan bareng. Ya, sementara di Taman Eden Adam sudah ada. Adam tidur, lalu tulangnya diambil dijadikan wanita. Ini ada dua wanita. Dan di Kejadian 1 ayat 28-29, Adam dan wanita itu diperintah untuk beranak cucu. Jelas kok. Dalilnya gimana sih? Baru nanti Kain itu ketika dia minggat, dia punya istri. Lah ini anaknya siapa kalau Adam nggak poligami? Coba ada Kristen bisa jawab, itu ke istri Kain anak siapa kalau Adam nggak poligami? Sementara menurut Bible ketika Habel dibunuh oleh Kain, Adam baru punya anak dua. Habel dan Kain, satu mati, satu pergi. Loh kok tiba-tiba ada orang lain punya anak, gimana coba? Ini gabrul atau gimana Bible nih? Jadi menurut abang Bible nggak lengkap? Gabrul bang. Gabrul. Nah, coba kau buktikan kepada saya. Kain anak siapa? Kain anak siapa? Gak usah kemana-mana. Kain istri Kain anak siapa? Jawab. Berarti yang jelas itu istri Kain anak siapa? Jawab. Gak usah kemana-mana. Bible istri Kain anak siapa? Jawab. Istri Kain anak siapa? Aduh, nggak bisa. Jelaskan bang. Bang Sugi, jelaskan. Saya tanya sama Anda, istri Kain anak siapa? Udah. Istri Kain anak siapa? Nanti saya jelaskan, jawab dulu. Dari sisi abang lah, karena abang sudah Udah. Nggak berani jawab dia. Kan tadi saya ngatakan kita mau gabrul. Dia nggak terima. Kalau nggak terima, kau jawab. Istri Kain anak siapa? Anak siapa? Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya. Lah ini anak siapa ini? Ayo, kawan-kawan Kristen ini respon nih, Kristen Islam nih. Saya akan sabar kalau Kristennya itu pinter. Kalau Kristennya koplak kayak gitu gimana bisa sabar? Hajar. Ya. Kristennya koplak, hanya bisa framing doang. Saya bicara pakai data, nggak salah-salah di sini. Saya buktikan Adam poligami menurut Bible. Nggak usah bawa-bawa ke Quran. Ayo kawan-kawan Kristen yang nggak terima naik. Kita bahas nih Adam poligami. Reswan, Islam Kristen Reswan. Raswan ya, Raswan 73, halo? Mencret kan? Ini sedikit-sedikit bahwa Adam yang diciptakan satu laki-laki, satu perempuan. Gabrul kalian. Orang di kitab kalian yang diciptakan dua perempuan kok. Itu jelas sekali itu. Gak ada orang Kristen bisa bantah itu. Ya, masa sudah diciptakan di situ nanti diciptakan lagi, atau Hawa mau diciptakan dua kali gitu? Pertama di Kejadian 1 ayat 27. Ayo Angel, gimana Angel? Adam poligami. Halo ya, Bang Sugi pengen kawin lagi kayaknya nih ya. Kok bangga gitu? Sama mamamu nggak apa-apa lah. Poligami. Iya, sama mamamu nggak apa-apa. Ya, atau sama istrimu? Sama istrimu boleh? Longor. Tahu longor nggak? Bisa bantah nggak bang? Nah, kayak kamu longor. Bisa bantah gitu. nggak? Adam poligami bisa bantah? Ingin kawin kan? Kamu kan mikirin itu bukan burung. Kena
Kenapa Kristen ini kayak anjing semua ini? Bukan kayak gitu. Jangan bahas burung, Jangan bahas burung, bahas Kenapa ini akhirat. Kristen ini kayak anjing semua ini, ha? Nggak bisa diajak diskusi dengan baik. Saya tahu. Kalian kayak gitu niru Yesus, karena Yesus itu kan maki-maki orang. Makanya Anda begitu. Saya tahu itu. Gua ajak kau diskusi baik-baik, bantah kalau bisa. Pakai dalil. Gitu loh, gak usah kau marah-marah. Mentang-mentang Yesus mengatakan kau ini anjing, kau kelakuannya kayak anjing semua. Aneh. Diajak diskusi baik-baik susah amat. Oh, laten. Bang Juma, dilanjut Aki Juma. Mana ini Aki Juma nih? Udah habis penyembah Kristus. Penyembah Kristusnya udah habis. Gak ada yang bisa bantah, ada poligami. Gak ada yang bisa bantah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo, bantah kalau bisa, ada poligami. Coba aduh Bang Jansan kasih judul Adam poligami. Mantap tuh. Judul baru ini. Belum ada yang bahas itu Adam poligami itu. Halo Bang Pen, selamat pagi Bang Pen. Selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen Bang. Aku murtadin. Oh, murtadin, wah mantap. Sebelum dilanjut Bang, coba tawud dulu Bang. Enggak, aku cuma mau. Enggak. Anda kan ngaku murtadin. Saya ingin tahu Anda benar murtadin atau enggak gitu loh. Coba tawud Bang. Ini mau diskusi tentang pembahasan. Karena saya sering sekali ditipu sama orang-orang ngaku murtadin. Saya ingin bukti dulu Anda benar murtadin enggak gitu. Coba tawud Bang. Itu mic-nya dijauhin sama hidungnya. Kedengaran gak enak. Coba tawud dulu Bang. Untuk? Lah ingin bukti Anda ngerti nggak tawud itu apa Bang? Enggak, langsung aja kan ke. Enggak, saya tanya tawud itu apa Bang? Langsung ke pokok aja tuh. Enggak, saya tanya Anda kan murtadin. Anda tahu enggak tawud Bang? Ngerti itu Pak D. Pertanyaannya gini, bro, tayamum itu berapa rakaat? Nah itu Pak D, pertanyaan bagus tuh. Anda kan murtadin Bang, masa diuji sikit aja nggak mau? Enggak, aku langsung aja kan ke. Anda perlu nggak perlu tanggapan Anda. Saya ingin bukti Anda dulu. Apakah Anda ini murtadin atau bukan gitu loh? Aku naik cuma mau nanya. Biar ini Pen silakan bertanya apa Pen? Silakan. Enggak, mau nanggapi aja yang tadi. Ya udah. Jangan dulu Bang Santang. Jangan dulu, biar diklirkan dulu. Murtadin atau tidak. Kalau dia bukan murtadin, berarti dia adalah pengikut Paulus sejati. Filipi 1:18 boleh mengelabui, boleh berpura-pura, boleh berdusta. Mana? Filipi 1 apa? Filipi 1:18. Kamu itu banyak sumur juga nih. Ya ini kan kau sudah membuktikan. Ya tunggu aku buka. Ya silakan. Untuk menjual Yesus, kalian itu boleh berdusta. Jangan sopaten kalian itu. Inilah engkau praktekkan. Ngaku-ngaku murtadin padahal pemakan babi dari dalam kandungan. Sampai sekarang pun aku nggak makan babi. Padahal ya, itu bodoh berarti. Kafir dari lahir. Karena agamamu itu membolehkan makan. Tiang listrik pun boleh kau makan kau. Sapi tank bisa kau telan. Itu agamamu yang membolehkan itu. Segala sesuatu halal. Agamamu yang mengajarkan itu. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan, minuman. Semuanya boleh. Boleh kau makan, boleh kau minum. Apapun bisa kau minum.
Air comberan boleh, air kentut juga boleh. Air kencing juga boleh kan? Kencing. Iya, air kencing juga boleh. Kolose 2, Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau dilarang minum apapun, makan apapun. Jadi tai kucing juga boleh kau makan. Itu dalil. Dalil. Kolose 2 nomor 16 itu. Kolose 2 nomor 16. Sayang. Kolose 2 nomor 16 sayang. Oke, Filipi 1:18. Kristen boleh berbohong demi menjual Yesus. Itu dalil. Kristen boleh berbohong apapun demi untuk menjual Yesus. Filipi 1 nomor 16 nomor 18. Kolose 2 nomor 16. Boleh makan tai. Itu Boleh minum kencing orang. Boleh minum kencing sapi. Kencing ayam juga boleh. Ini yang kalian hubungkan ini Zuma ini. Ya kan kau menipu di sini, kau ngaku murtadin tadi, Bahlul. Bukan main. Kau ngaku murtadin. Ditanya tentang Taus kau nggak tahu. Maka saya katakan kau terlalu Kristiani, kau terlalu menjiwai kekristenanmu itu. Enggak juga Terlalu menjiwai, karena di Kristen itu boleh berbohong. Jadi seperti demi untuk menjual Yesus. Filipi 1 nomor 18. Tentang Yesus Kristus kau beritakan dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud kemudian menipu, atau maksud jujur. Aku Paulus pendiri Kristen tetap bersuka cita. Ini ngomongin Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan dan minuman. Kau boleh makan apa saja. Tai ayam, tai sapi, tai kucing, tai orang. Boleh kau makan. Tak ada yang semua yang masuk ke dalam mulut itu tidak najis. Paham emakmu, paha anakmu masuk ke mulutmu, tak ada yang najis. Boleh semua. Boleh. Biji sakarnya bom-bom kau kasih masuk di mulutmu juga tidak najis. Itu dalil. Alamak. Dalil di agamamu itu. Dalil. Makanya banyak gay di agamamu. Karena boleh memasukkan biji sakar laki-laki ke mulut laki-laki Kristen. Kalau nggak muat pasti. Ya itu dari talu, kalau nggak muat kasih kempes dulu, bocorin, tusuk pakai jarum. Ketuanya seperti kamu itu tol semua isinya. Kamu mengaku murtadin itu nyakitin hati kami, Bahlul. Seakan-akan Islam itu sedikit-sedikit murtad, sedikit-sedikit murtad. Dasar setan. Sedikit-sedikit murtad. Enak kali kau. Setiap masuk di kumal, saya murtadin. Disuruh taus, dasar pemakan babi. Anak lahir dari babi, begini dia. Emak mau ngeden, pikirnya mau ternyata anaknya yang keluar di jamban. Lahirlah kau tuyul. Kalau aku bohong. Kalau aku benar kau yang mampus semua akan mati. Bodoh. Coba aku tanya samamu, ada berapa rakaat wudu? Coba. Wudu berapa rakaat? Iya, ada berapa rakaat? Ada berapa rakaat? Wudu. Wudu pakai rakaat. Lalu pakai apa kalau wudu? Pakai apa kalau bukan rakaat? Wudu. Wudu apa sholat? Ditanya murtadin katanya. Murtadin katanya. Mulutmu itu enggak begini aja. Mau apa sih Sugi ini mau tangkap? Enggak ada cerita. Kau ngaku murtadin dulu, akui dulu bahwa kau oten dari dalam sapi tank. Coba kau akui. Yang ku ngaku murtadin di sini. Iya, dari dalam sapi tank dulu aku lahir. Nah, begitu dong. Ngaku. Baru aku sadar. Makanya ngaku. Jangan kau bilang kau murtadin, Bahlul. Kalau kau ngaku murtad, itu kau pertontonkan agamamu yang suka nipu-nipu. Makanya aku murtad. Nah,
Artinya tadinya kau memang sudah Kristen. Begitu kau ingin berdebat, kau keluar dari kekristenanmu dengan mengaku sebagai murtadin. Artinya kau anggap Kristen itu sapi teng, bahlul. Apa coba aku tanya samamu. Coba aku tanya samamu. Pada saat orang tayamum, nilai daripada rakaat keberapa 1, 2, 3 yang kita harus sujud dalam tayamum itu 1 atau rakaat kedua? Jawab. Tunggu aku tanya balik lagi. Wudhu berapa rakaat? Wudhu berapa rakaat? Wudhu berapa rakaat tadi kau? Bingung dia. Bingung dia. Kau tanya tadi wudhu berapa rakaat? Tolong tolong. Kau tinggal jawab, hei. Kau tinggal jawab. Pada saat kita sholat tayamum, rakaat keberapa kita sujud? Jawab. Coba. Sholat tayamum, astaga. Coba. Tadi wudhu berapa rakaat? Sekarang iya, sholat tayamum itu pada rakaat keberapa kau harus ruku atau sujud? Rakaat pertama atau rakaat kedua? Ayo. Sholat tayamum. Iya. Ayo. Wudhu berapa rakaat baru sholat tayamum? Enggak usah itu, enggak usah. Yang pertama itu konyolnya kamu. Kutanya samamu. Wudhu berapa rakaat? Sholat tayamum itu kamu ruku atau sujud di rakaat pertama atau di rakaat kedua? Jawab. Wudhu berapa rakaat? Wudhu. Ditanya malah kecengengesan, nutupin bodohnya. Wudhu berapa rakaat? Cengengesan dia. Lalu pakai apa kalau bukan rakaat? Coba. Astaga. Apa coba? Apa? Apa kamu ngomong apa? Jadi pakai apa kalau kau tanya saya. Kau tanya saya. Kau tanya saya. Aneh. Katanya murtadin. Aneh. Ditanya nggak bisa jawab. Makanya aku murtad karena lihat orang-orang seperti kalian ini yang kumpulan konyol. Dasar pemakan babi otak. Aku lebih damai loh. Kristen. Kau itu mempraktikkan ajaran Paulus. Pada orang Islam ngaku Islam, pada orang Yahudi ngaku Yahudi, pada orang Yunani ngaku Yunani. Paulus sekali kau ini, Paulus sekali. Filipi 1:18 sekali kau ini memang. Dalam dustaku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Pret. Sholat tayamum. Iya, sholat tayamum itu rakaat berapa kamu harus ruku atau sujud? 1 atau 2? Ayo. Apa? Ini guru kalian ini. Berapa rakaat? Sekarang apa buktinya kalau kau itu kau tadinya Islam? Apa buktinya? Buktinya apa? Kau mau bukti apa? Kau tadinya Islam. Yang dasar-dasar aja lah. Ya itu tadi dasar. Coba. Atau doa kedua orang tua kah atau gimana? Saya tanya. Apa buktinya? Apa buktinya kalau kau itu tadinya? Apa? Coba ulang. Coba ulang. Mau tarik nafas dulu yuk. Tarik nafas. Santai. Ngadepin kalian itu harus santai. Iya, silakan. Oke. Apa? Buruk berapa? Ya katanya tadi doa makan, kau mau baca. Doa makan. Agak itu benerin telingamu dulu itu. Jadi doa apa? Aku bilang kata doa kedua orang tua. Coba. Doa kedua orang tua coba. Langsung. Iya, baca. Rabbi ghafiri wali walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira. Oke. Tanda baca di huruf ro itu apa? Alah, yang penting udah di. Iya, tunggu dulu. Kau bisa baca di Google, bisa. Sekarang saya tanya, huruf pertama dalam doa itu tanda bacanya apa? Kan kau bisa baca berarti kau tahu tanda baca. Gak mungkin kau baca kau tidak tahu tanda baca. Silakan. Apa tanda bacanya di situ? Yang lain aja biar. Enggak, saya tanya kamu satu aja. Dari doa yang kau baca, huruf pertama itu menggunakan tanda baca apa? Coba.
Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda bacanya? Coba. Apa? Ro di situ tanda bacanya apa? Emang harus pelajari sampai segitu. Ya iya dong. Bagaimana kau bisa baca? Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda baca? Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda baca? Buktinya aku bisa. Coba caranya gimana? Caranya gimana? Itu kan cuma menghafal, menghafal. Kok bagaimana kau bisa baca? Kau katakan dirimu Islam, sudah sampai level hafal doa makan, berarti kau sudah bisa baca. Sekarang kau baca. Saya tidak tanya itu. Itu huruf-huruf apa yang kau sebutkan tadi? Huruf-huruf apa? Itu huruf-huruf apa itu? Itu kan disebut huruf-huruf apa? Huruf-huruf apa tadi yang kau sebutkan? Disebut huruf apa itu yang kau sebutkan barusan? Huruf Arab tuh, apa dah? Emang itu. Aduh, astagfirullah. Astagfirullah. Ya iya kan baca kan awalnya Iqra tuh. Konten bagus ini. Ya silakan. Ada huruf tadi kan kau bilang Rabbana enasami huruf ra, karena kau duluan menyebut ra. Nah sekarang tanda baca dari huruf ra itu apa? Tunggu, balik lagi ke kata-katamu tuh. Wudu itu berapa saat? Wudu berapa? Sampai sekarang kau tidak bisa menjawabnya. Apa? Itu adalah pertanyaan menjebak untuk orang yang ngaku murtadin. Dan sekarang apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ya, yang mana? Ketika kau ditanya wudu ada berapa rakaat, apa jawabanmu? Yang nggak ada rakaat tuh wudu kok. Nggak ada rakaat pada saat kita wudu. Kamu lolos di situ. Nah sekarang kalau kita tayamum rakaat keberapa kita harus ruku dan sujud? Mana ada tayamum rakaat? Itu tidak ada lolos. Huruf ra di situ tanda bacanya apa? Iya kan Anda sudah buka Google. Biasa itu. Biasa itu. Sekarang huruf ra di situ tanda bacanya apa? Huruf ra di situ tanda bacanya apa? Kau tidak bisa kemudian lihat Google kalau itu. Saya yakin kalau tadi bisa. Wudu itu apa? Tayamum itu apa? Oh sudah tahu. Sekarang ra di situ tanda bacanya apa? Nah, lihat Google. Ra di situ tanda bacanya apa? Ra tuh astaga. Apa? Emang harus pelajari sampai segitunya kayak bisa baca. Itu dasar, itu dasar. Dalam dalam rahim ibumu orang Islam sudah tahu itu. Huruf ra di situ tanda bacanya apa? Alfa dan Omega. Orang ngaku murtadin, tanda baca dia tidak tahu. Langsung aja ke pokok tuh. Masalah. Aduh, parah. Murtadin tanda baca nggak tahu. Emang harus belajar itu kah? Baca. Lah iya dong, bagaimana bisa kau tahu Al-Quran kalau tanda baca kau tidak tahu, tuyul? Nggak perlu tanda baca, kita buka Al-Quran aja diajarin udah bisa itu. Lah, tanda baca itu adalah materi awal dalam pengajaran huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tadi kau bilang huruf apa? Aku kan baca di Iqra tuh, nggak pakai. Oh ini huruf di Iqra itu ada tanda baca tuyul. Iya tahu, tapi kan nggak. Ro itu tanda bacanya apa? Ro tanda bacanya apa? Mereka ajarin, mereka cuma. Ro itu tanda bacanya apa? Dengar dulu, mereka cuma ajarin gimana cara baca, bukan tanda baca. Kau. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Inilah murid Paulus di mana-mana berbohong, Bible berbohong, Quran berbohong. Begitu, bukan tanda baca yang mereka. Betul, penipu ini. Ngaku aja, Kristen dari lahir. Ngapain kau ngaku murtadin? Buktinya aku ngakak dengar kamu bilang wudu berapa rakaat.
Iya, karena kau sudah baca di Google kan, dan sudah sering kau mendengarkan orang Islam ketika bertanya kepada orang yang ngaku murtadin dengan pertanyaan yang sama. Kan begitu. Itu kan dalil. Ini kan fitnah, bukan dalil. Kalau bukan fitnah nggak makan kau. Saya bertanya samamu. Apa kau tanya? Huruf ro di situ tanda bacanya apa? Kan aku udah jelasin. Cuma demen banget. Dekat sama orang gila ya. Enggak, jengkel aja pemakan babi ngaku murtadin. Enggak suka saya. Enggak suka penyembah makhluk kuburan ngaku murtadin, saya enggak suka. Mending kau mengaku Kristen dari lahir daripada kau ngaku murtadin. Emang enggak senang kok orang murtadin? Oh, bukan gak senang. Saya tidak suka aja karena saya pasti menemukan orang-orang yang ngaku murtadin itu pembohong. Itu pasti pembohong. Iya dong, kau yang bohong. Nah, sekarang saya tanya, huruf ro di situ tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin, Zuma. Kau ini tolol atau gimana? Tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin, yang diajarin bukan tanda baca. Terserah yang saya tanya, tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin, aku cuma bisa baca tapi nggak diajarin tanda bacanya, tolong. Bagaimana ceritanya kau bisa menyebut huruf ro, kau tidak tahu tanda bacanya? Kan tanda bacanya cuma di atas, di bawah. Astaga, Zuma. Kalau tanda baca di atas apa namanya? Yang penting bisa baca tuh, kan diajarin. Yang penting bisa baca. Jadi kau bisa ngaji nih ceritanya, kau bisa ngaji? Coba kau tunjukin aja huruf-huruf hijaiyah, nanti aku bilang. Jadi kau bisa baca? Satu. Kau bilang aja. Kau tunjukin aja. Oke, ikut sambung bacaan saya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ma a'bud wa la ana a'budu ma awatum. Apa lagi? Dunia kan lakukan dulu Mariadin. Nggak, aku cuma ngenes lo. Agak gimana gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus? Kasihan. Zuma. Terus? Next. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mau belajar nggak tahu dia. Iya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Aduh, Zuma. Terusin. Ya, kalau itu nggak hafal memang. Nggak hafal. Berarti kamu harus hafal kayak itu. Berarti kamu cuman bacaan ini Al-Quran kecil. Ya nggak semua kan ku hafalin. Enggak semua. Coba kau baca Yasin. Yasin. Coba. Terus apa lagi cobaan? Gue cuma mau tanggapin siapa tadi. Coba kau baca Yasin. Coba awalnya gimana? Yasin. Terus? Wal Qur'an. Nil Hakim. Innaka laminal mursalin. Terus? Atau itu kan? Iya. Udah berikan hafal kan? Iya hafal. Nah, kamu murtad kapan? Oh, udah lama. Udah lama. Sudah 15 tahun yang lalu. 13 tahun. Sekarang usiamu berapa? Ya sekitar cukup lah. Iya, berapa tahun? Nggak usah dipublikasikan kalau soal umur. Berarti kau nikah karena istri atau karena apa? Enggak juga. Karena berkumpul seperti ini, yang ada hanya perdebatan, kekonyolan. 13 tahun yang lalu di mana kau lihat orang berdebat? Aku kan sempat ikut keagamaan seperti ini tuh.
Maksudnya? Di mana kau lihat orang berdebat 13 tahun lalu? Ini perkumpulan seperti ini. Bohong terus, mana ada. Bohong, ngapain? TikTok baru berapa tahun, TikTok ini baru berapa tahun? Berarti di kenyataannya tuh di mana? Di tempatku tuh. Apa yang membuat kau murtad? Malah aku disuruh aku ikut ikut suatu perkumpulan inilah. Perkumpulan agama, terus disuruh awalnya 3 hari, oke lah aku ikut. Apa itu nama perkumpulannya? Adalah, nggak usah terlalu dipublikasikan. Terus 7 hari baru diminta harus 3 minggu, terus aku bilang, aduh nggak bisa lah, aku harus kerja ini. Terus bilang terus mereka bilang, kalau nggak diterusin ada yang keluar dari masjid ini mati. Pleset atau apakah gimana iya. Bantah gitu lah, berarti Tuhan kalian beda kalau begitu, masa didoain orang mati. Karena aku masih hidup loh dari 13 tahun lalu. Iya. Kamu tahu nggak kalau misionaris itu diajarkan kemudian mengaji? Diajarkan mengaji, diajarkan mengaku murtadin. Misionaris? Ya. Ya enggak tahu aku misionaris itu. Misionaris itu yang berpura-pura mantan Islam. Astaga, ini untuk menjebak orang lain. Kalau enggak fitnah ya. Enggak, saya berbicara tentang misionaris. Saya kan banyak memualafkan misionaris, jadi saya tahu. Begitu. Mereka diajarkan berpura-pura jadi anak ustadz, anak pesantren, anak kiai untuk menipu anak-anak Islam supaya ikut murtad. Tunggu aku tunjukin aja nanti on cam. Aku tunjukin aja piagam pesantren aku yo. Iya. Biar kau paham. Iya, silakan. Sabar. Aku masih kesimpan itu. Iya, Lina Wijaya juga begitu. Dia juga punya kartu mualaf. Lihat ini berapa tahun lalu ini. Fotonya udah kusam ini. Iya, silakan. Kalau kau murtadin, berarti saya yang salah. Coba buka kameramu. Sabar, aku cari dulu piagamku. Sekarang kau agama apa? Namanya apa? Katolik? Enggak. Protestan? Kristen. Protestan? Pokoknya aku Kristen. Ya, Kristen itu kan banyak. Iya banyak, yang penting Kristen kan pengikut Kristus, terserah dia mau. Kristus yang mana yang kau ikuti kok jadi Kristen? Atau Kristus yang mana yang kau ikuti? Ya aku ikut Bible tuh. Hah? Malah aku sering berbeda pendapat dengan pendeta-pendeta yang lain. Kristus yang mana kau ikuti? Kan di Kristen itu mah yang Kristus. Iya Bible tuh. Kan aku bisa Bible kan sendiri, justru kan? Di dalam Bible itulah banyak Kristus. Ya saya tanya, Kristus yang mana kau ikuti? Yesus kan? Lah, Yesus itu yang kalau kau ikuti berarti kau orang Yahudi. Kau kan Kristen. Aneh kau ini. Yesus. Kristus yang mana? Kristus yang mana yang kau ikuti? Kan? Yesus itu diutus untuk orang Yahudi. Kau bukan orang Yahudi kan? Sebarkanlah untuk segala bangsa. Di mana? Oh, itu Yesus yang keluar dari kubur. Itu beda. Iya, yang bangkit. Nah, itu bukan Yesus anak Maria. Itu siapa? Itu beda. Nah, Kristus palsu beda. Beda. Ini bukan yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria, tuyul. Terus siapa? Iblis. Iya. Loh. Iya, menurut kamu kan? Menurut Bible dan menurut Yesus. Di Maryam 33 aja udah tertulis. Apa itu? Maryam 33 itu tidak berbicara mengenai kebangkitan dari kubur. Nah, terus? Berbicara tentang apa? Itu berbicara sama seperti ayat 15-nya. Yang 33 aja dulu. Coba. Ayat 15-nya ngomong apa di situ? Untuk Yahya. Untuk Yahya di situ ngomong apa?
Di data 15-nya. 15, aduh. Enggak. Surah Maryam. Ya, udah nggak ada Quranku ini. Nah itu Nabi Yahya juga di situ sama dikatakan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dibangkitkan, pada saat aku dimatikan dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Sama Nabi Yahya juga begitu. Berarti dia Tuhan berarti Nabi Yahya. Misionaris mana yang datang samamu membawa dalil itu sampai ke umur? Enggak, aku baca sendiri loh. Aku baca sendiri. Kamu baca sendiri? Pada saat aku lahir, mati dan bangkit kembali. Mati dan bangkit kembali. Nah, sekarang di situ dia berbicara pada saat mana? Usia berapa? Enggak, kita baca ke konteksnya aja toh. Iya, saya tanya samamu. Enggak, sabar dong. Sabar dong. Sabar juga. Pada saat mana kemudian Nabi Isa mengucapkan kalimat itu? Pada saat mana? Ya pada saat itu kan. Pada saat mana? Pada saat makanya kau belajar Al-Quran sampai kau murtad, kau harus tahu sampai isi dalamnya. Iya, langsung ada isinya. Pada saat dilahirkan, mati dan dibangkitkan kembali. Nah, sekarang sekarang permasalahannya, sabar dulu. Sekarang permasalahannya, apakah manusia mengalami 3 fase itu? Iya, emang. Nah, iya kan? Iya. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu berbicara tentang kebangkitan dari penyaliban? Dia akan berbicara tentang dirinya. Iya, sekarang saya tanya, apakah ayat itu berbicara tentang penyaliban? Tentang matinya, bukan penyaliban. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah seluruh manusia mengalami 3 fase itu? Iya. Ya iya. Kenapa kau larikan ke penyaliban? Kan kita lagi bahas Isa. Emang Isa di kalian udah mati. Iya. Hei, saudara, kenapa kamu larikan seakan-akan Nabi Isa itu disalib lalu bangkit? Enggak, kan di kalian kan langsung bangkit, nggak pakai mati. Iya, terus kenapa kau larikan dia mati baru bangkit? Itu yang jadi pertanyaanku. Saat lahir, mati dan bangkit kembali. Lahir udah, mati kapan? Mati ketika dia turun kedua kalinya. Astaga, jadi dia turun untuk mati. Ya, kan kiamat toh. Dia kan datang berdasarkan Al-Quran. Sabar dulu. Jangan tertawa dulu. Berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa datang kedua kalinya untuk apa? Untuk apa Nabi Isa datang? Membunuh Dajjal, mematikan itu salib. Datang untuk membawa tanda apa? Akhir zaman. Tanda kiamat kan? Nah, pada saat dia turun ke bumi, dia dimatikan bersama makhluk-makhluk yang lain. Pada saat kemudian nanti dia dibangkitkan tuh hidup kembali bersama dengan dia turun terus dimatikan. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Dia datang membawa tanda hari kiamat. Enggak, aku tanya saat dia mati, bukan tanda hari kiamat. Lah, kan pada saat hari kiamat tidak ada lagi kehidupan di bumi ini. Semua yang ada di bumi termasuk Nabi Isa akan mati, wafat. Ini detail kan, ditulis detail saat lahir, mati, dibangkitkan. Cocok memang. Cocok memang. Udah bangkit. Cocok memang, cocok. Itu Yesus Nabi Isa. Nabi Isa berbicara pada saat dia bayi. Kemudian pada saat dia bayi ini, dia berbicara pada saat dia bayi. Dia membela ibunya. Makanya aku baca Quran. Pada saat dia bayi dia ngomong, sedangkan dia itu emang dia berbicara waktu dia bayi. Iya, kenapa emang? Kamu heran? Nah, sekarang saya tanya samamu. Kenapa? Itu penjelasannya ke murid-muridnya loh. Oh, pada saat dia bayi. Astaga, pantasan kau murtad. Pantasan aja kau murtad. Ini pantasan aja kau murtad. Pantasan. Coba lebih spesifik. Nah, pantasan aja. Mana dia mati? Kan udah tertulis jelas. Sabar dulu, sabar. Anda kan tertawa nih karena kebodohan. Karena kebodohanmu kamu tertawa. Di dalam ayat 27, ketika kemudian
Maryam datang di tengah-tengah kaumnya setelah dia melahirkan. Zuma, mending buka lah. Jangan kau berlangsung Dikatakan di ayat 27. Iya, mending kau buka baca. Jangan kau di ayat 27 di situ dikatakan tidak bisa dipercaya kata-katamu lo. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, makana abuki mra'asau wa makanat ummuki bagiya. Wahai Maryam, perempuan saudaranya Harun, ayahmu itu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Fa'asyarat alai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, orang Yahudi berkata, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Tuh. Lalu anak kecil dari ayunan ini berbicara, Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Kenapa Nabi Isa berbicara pada saat bayi? Karena kaumnya menuduh ibunya berzina. Maka Nabi Isa membela ibunya. Maaf, ibuku bukan pesina, aku ini adalah nabi, utusan Tuhan untuk kalian. Maka Nabi itu berbicara. Jadi Nabi Isa dari bayi sudah melakukan pembelaan kesucian ibunya. Kamu heran seorang bayi berbicara? Emang kita bahas itu? Ya enggak, masih panjang ini. Kata-katanya yang kau bilang masih bayi waktu dia ngomong. Ya ini bayi ini. Dia saat bayi nih. Dia masih bayi, dia berbicara. Ketika disuruh oleh Maryam oleh orang Yahudi, kau tanyalah anakku. Orang Yahudi mengatakan bagaimana mungkin kami berbicara kepada anak yang masih ada dalam buayan ayunan. Kemudian ternyata tiba-tiba Nabi Isa berbicara, Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab Injil dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Allah memerintahkanku untuk melaksanakan kemudian ibadah selama aku hidup. Tunggu dulu. Cerita dongeng. Mending kau buka, tunjukin. Tunggu dulu. Wabarran walidai walam ya ja'alni jabbaran syaqiyya. Begitu darinya. Dan aku diperintahkan oleh Tuhanku berbakti kepada ibuku dan Tuhanku tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yaum walid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu Nabi Isa pada saat bayi dia berdoa seperti itu. Tadi ngomong, sekarang berdoa. Yang mana yang benar ini? Kan pada saat dia bayi dia berdoa, dia mengatakan tadi semoga orang Yahudi, sekarang dia berdoa. Iya, dia ini? ngomong kepada orang Yahudi. Dia ngomong kepada orang Yahudi. Terus kenapa sekarang kau bilang dia ngomong kepada orang Yahudi? Semoga itu kan doa. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan kembali. Begitu. Pantas aja kau murtad. Nongok. Ternyata kau tidak paham. Kau tidak ngerti. Dan saya curiga kamu bukan murtadin. Bisa jadi kau adalah misionaris. Bisa jadi. Begitu tuyul. Karena tidak ada orang Islam murtad karena paham Al-Quran. Kalau misionaris belajar Quran, yes. Karena di STT itu diajarkan memang trik-trik seperti itu. Ya, begitu saudara-saudara. Iya, kalau belum kebongkar kedoknya belum diturunin dulu teman-teman, sabar, pasti diturunin nanti juga lama-lama kalau udah kebongkar kedoknya. Ini trik kita, trik berperang di Komal. Ya Ebi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulungan, Muslim apa Kristen Pulungan? Misionaris banyak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam. Aku tadi udah gerah banget pengen ngomong. Itu memang aku menjadi saksi di mana pada saat misionaris itu salah satunya adalah teman-teman dari mantan suami aku dulu. Itu memang mereka diajarkan bagaimana cara memahami isi Al-Quran, bagaimana cara mereka membaca salah satunya ayat-ayat dalam Al-Quran, termasuk satu surat-surat pendek. Makanya tadi Ebi gregetan banget. Makanya tadi Ebi izin, Akang Ebi izin naik. Ebi bilang gitu tadi sama Akang. Iya betul. Tapi emang benar Bang Zuma, Ebi menjadi salah satu saksi bisu dan saksi mata jelas banget di mana mereka belajar bagaimana caranya untuk menjadi misionaris. Iya, banyak juga alhamdulillah teman-teman kita yang misionaris. Alhamdulillah mereka ini sudah mu'alaf, sudah syahadat. Justru setelah kita syahadatkan, dia mengaku bahwa sebenarnya ini yang ketiga kalinya saya jatuh cinta kepada Islam. Tapi yang ketiga kalinya baru saya mau benar-benar keluar dari tempat sana dan masuk Islam. Kutanya pada saat mana? Pada saat kami di kader. Saya disuruh baca surah-surah pendek, hafal surah-surah pendek. Akhirnya saya kok jadi jatuh cinta gitu. Cuman karena tuntutan profesi dan juga sudah disuruh berjanji, sudah dikasih duit, makanya saya belum tidak mungkin lah dengan misi itu malah saya menjadi mu'alaf. Kedua kalinya juga sama, bulan puasa disuruh ikut-ikutan tarawih dan seterusnya. Lama-lama kok jadi bahaya nih kalau saya ikut terus. Lama-lama saya ikut-ikutan terus masuk Islam. Akhirnya dia keluar lagi, belajar. Nah setelah dia dalam keadaan bingung, panggilan kemudian Islam itu semakin kuat, akhirnya dia menyatakan Islam. Dan salah satu dari teman kita ini, insya Allah saya ketemu lagi nanti tanggal 1, tanggal 2 di Makassar dalam kegiatan pembekalan kristologi dasar kepada dai-dai. Beliau pasti hadir, saudara kita yang misionaris ini. Dia sering ketemu sama aku berapa kali sudah. Diakui saya sekarang angkat tangan, nggak bisa lagi menahan Al-Quran, nggak bisa. Mau tidak mau, bukan Al-Quran yang datang ke saya, tetapi memang batin saya yang tertarik pada Al-Quran. Nggak bisa lagi saya lanjutkan misi ini, saya harus syahadat masuk Islam. Akibat dari belajar Quran. Iya. Makanya tadi Ebi pengen bilang, Ebi aja beralih, Masya Allah dari Kristen menjadi Muslimah, kenapa beliau malah keluar? Tadi pengen ngebantah cuman Bang Zuma telat naiknya. Telat naik. Ebi di bawah dia tadi Bang Zuma. Oh iya, Masya Allah. Tadi ada juga masalah poligami. Mohon maaf Bang Zuma, agak sedikit Ebi angkat lagi ya. Iya, boleh. Mohon izin juga buat semuanya. Pada saat Ebi menjadi pada saat Ebi masih menjadi istri dari seorang anak dari pendeta, beliau sempat meminta izin tuh Bang Zuma untuk melakukan poligami. Wis, keren. Ada satu hal yang tadi Ebi udah gregetan banget pengen naik ngebantah omongannya itu karena kata siapa Kristen tidak boleh poligami. Setahu Ebi pada saat itu mereka itu mengatasnamakan dari perjanjian lama ya Kang Bang Zuma. Mereka berpatokan dari itu, isi dari perjanjian lama, di mana pada saat itu kan Ebi memang benar-benar hanya mengikuti dan menaati apa yang Ebi tahu ya, karena kan setahu Ebi juga ada di beberapa ayat yang tidak boleh itu. Bahkan iya. Itu kekeh tuh Bang Zuma, ada sekitar 1 bulan
kita tidak ada komunikasi. Misalnya Ebi sempat marah karena Ebi bilang, kenapa harus poligami sedangkan banyak kamu nih anak salah satu. Saya bukan nafsu ya atau bagaimana. Daripada saya melakukan atau menceraikan kamu atas dasar perzinahan, lebih baik saya meminta izin. Dari situ Ebi sempat mikir, kamu nih Muslim atau Kristen? Sempat ada perdebatan pada saat itu. Cuman ya makanya kalau dibilang di Kristen tidak ada poligami itu kayaknya Ebi mengalami secara langsung. Ada satu perjanjian yang maksudnya mereka bilang bahwa oh enggak, di perjanjian lama boleh kok untuk poligami. Ya mohon izin sih Bang Zuma, yang maksudnya yang pada saat itu mungkin yang pada saat ini memang Ebi tidak terlalu peduli ya pada saat ini ya. Cuman Bang Zuma kan lebih paham tentang Bible itu sendiri daripada mereka. Makanya Ebi bilang, Ebi mau nanya nih sama Bang Zuma. Mohon maaf kalau Ebi sekarang agak lancang nanya, apakah benar pada isi perjanjian lama ada tentang pembahasan untuk diizinkan berpoligami? Dalil di dalam perjanjian lama tentang poligami itu banyak. Dan tidak ada larangan di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa? Karena nabi-nabi kalau kalau dilarang mereka untuk tidak berpoligami, bagaimana mungkin Daud, Salomo dan seterusnya memiliki banyak istri? Dan itu itu boleh dan tidak ada larangan. Mana larangannya di dalam di dalam Bible? Kita nggak pernah menemukan itu. Tidak ada. Berarti memang tidak ada kan ya Bang Zuma untuk arahan di mana poligami itu dilarang kan? Nggak ada. Nah berarti nggak ada. Ulangan 21 ayat 15 itu malah diatur. Iya. Kami. Betul. Dicatat ya Ebi. Ulangan 21 15 tuh diatur. 1 Korintus 7 ayat 26, 27, 28 itu boleh poligami, nggak berdosa di situ. Ya sih. Makanya dari tadi perdebatannya masalah poligami. Siapa nggak boleh? Boleh kok. Boleh, nggak ada larangan juga. Ada malah larangan diatur. kok. Bahkan mohon maaf ya Bang Zuma. Saat ini kayaknya ada salah satu isi dari Bible ya. Ebi kurang. Ebi bilang Ebi belajar Bible malah dari Bang Zuma. Ada dimana ketika diceraikan, ini yang sampai sekarang masih jadi polemik buat Ebi secara pribadi juga ya Bang Zuma. Kemarin Ebi sempat dapat penjelasan dari Bang Zuma, cuman pada saat itu keputus karena sinyal deh kalau nggak salah. Untuk sekarang kan Ebi sedang dalam proses perceraian dengan mantan suami yang masih Kristen ya. Iya. Ada bahasa di mana Bang Zuma kemarin bilang bahwa itu secara otomatis akan terputus tanpa harus itu atau apa. Ebi tetap, karena kan agak ribet banget untuk melakukan proses perceraian itu ya Bang Zuma. Makanya Ebi bilang apa harus tetap diurus, karena otomatis kan Ebi harus ke Surabaya nih, atau bisa tolong diarahin gak Bang Zuma kira-kira untuk ke arah statusnya, apakah tetap harus mengurus untuk perceraian? Kalau secara kenegaraan ya harus. Tapi Ya, kalau maksudnya, kalau agama cukup memperlihatkan sertifikat mu'alaf saja itu sudah boleh, sudah bukan lagi suami istri. Iya, berarti kemarin kan sempat pada saat pengajuan untuk
perceraian kan diminta surat mualafnya ya, Bang Zuma. Itu sempat mau ditahan kan ya, makanya Ebi bilang oh nggak bisa, karena ini akan menjadi bahan acuan saya untuk bikin mengganti data, termasuk ganti KTP. Ebi bilang, cuman pihak dari gereja kan kayak gimana mau menahan surat itu, makanya sampai sekarang Ebi belum berani untuk ngurus secara kenegaraannya. Tapi mohon, apa ada para mualaf yang pernah dari Posebi, apakah itu harus ditahan sama pihak gereja atau kita kasih surat apa namanya, surat ininya aja? Surat ini mualafnya boleh. Perlihatkan aja, saya itu hanya Muslim. ditunjukkan saja kan ya? Gimana? Emang hanya Mas Tewi hanya ditunjukkan tapi tidak disimpan sama mereka kan ya, Bang Juma? Karena kemarin sempat mau diambil untuk diurus katanya. Di fotokopi aja Kak. Iya. Di fotokopi, serahkan fotokopinya udah. Yang aslinya mah jangan diserahkan. Ya. Oh ya. Ya kalau ingin kayak asli di print, nah kan sama-sama asli. Gak perlu pakai seserahan. Ya sudah. Ya sih, itu aja sih. Ini ada yang nanya, ini ada amanah untuk ditanyakan ke Mbak Ebi ini. Apakah ibu Mbak Ebi ini mantan ini pramugari? Siapa? Mohon maaf. Ibunya. Ibunya Ebi? Ya. Oh enggak. Oh ya udah, berarti bukan. Kenapa? Ya ini ada orang saudaranya itu juga di Gresik, 3 anaknya juga mualaf yang ibunya itu mantan pramugari gitu. Enggak. Enggak, Ebi 4 bersaudara. Ya berarti bersaudara. Ya. Ini ada pertanyaan Bu di bawah nih. Apakah Ibu Ebi ini perempuan? Iya perempuan. Iya perempuan Bang Endi. Ya. Ya udah, Bang Zuma Ebi izin pamit dulu buat semuanya juga. Akang Siantang, makasih buat waktunya. Ya. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, istiqomah Mbak Ebi. Ini ada Putra 1000 Pulau. Ya, Putra Muslim apa Kristen? Putra 1000 Pulau. Woi. Aduh, naik jadi berhala. Ayo buat teman-teman Otan, mumpung masih ada waktu, silakan naik ke atas ya. Teman-teman jangan lupa di tab-tab layar dan di follow semua akun yang ada di atas ya. Teman-teman silakan di follow semua. Jangan lupa loponya buat absen-absen ya. Biar komalnya kelihatan hidup. Ini banyak yang minta naik tapi dari Muslim kebanyakan. Naikin aja nggak apa-apa. Error nih kayaknya nih. Error. Waduh. Mana si pendeta itu siapa kemarin itu Bang Andi? Christian Jupri. Christian Jupri nih. Jupri marah-marah. Oh, lewat dibatasi. Terakhir dia jual rumah. Nantang Bang Juma. Kayak yang iya aja. Kepencet. Kalau Tante Melki ngambek gara-gara Mbak Nora. Mel. Dia. Iya, tadi minta naik terus. Waduh, ini yang minta naik Muslim semua. Nggak bakal diskusi dong kalau Muslim semua naik. Tahlilan kita. Nanti ribut sama yang di bawah. Aku cari nggak ada loh. Ini 9 yang minta naik. Buset. Kepencet atau Makin apa ngelek. ya?
Ayo kawan-kawan Kristen naik. Temanya Adam poligami. Mana ya? Enggak. Tema baru Adam poligami. Gimana bisa Adam poligami waktu itu cuma satu perempuan? Dua Bang Andi. Ada dua emang. Yang Adam Hawa doang. Dua perempuan. Siapa? Kalau orang Yahudi menyebutnya Lilith. Itu diciptakan di Kejadian 1 ayat 26, 27. Sementara Hawa nanti diciptakan di Taman Eden. Waduh. Siapa ada musik ini? Nggak tahu aku siapa. Nggak bisa naik. Tambulok mungkin musik. Aku nggak bisa turunkan loh. Tambulok ini gimana nih? Bisa. Nah. Itu di Bible juga dua perempuan Bang Andi, nggak bisa dibantah itu. Ini aku udah berapa kali nolak deh. Kenapa minta terus naik ya? Siapa? Ini namanya siapa nih, lupa. Ini nih ya. Salah kali aku. Yang udah aku tolak jangan permintaan naik lagi deh kalau muslim. Tapi memang orang-orang sebelah ini banyakan Muna sih anti poligami. Tapi alternatifnya banyak. Hemat. Wih. Tuhan juga poligami. Aku heran deh yang udah aku tolak ini minta naik lagi. Tapi penulis Bible itu ya tidak ada yang jelas loh keluarganya. Misalnya nih Paulus nggak jelas punya istri apa punya anak ya? Ada nggak kisahnya? Nggak ada tuh. Markus, Lukas, nggak ada yang punya istri, nggak jelas. Dia nggak jelas semua keluarganya ya? Nggak jelas. Terutama Paulus sih. Kalau Yohanes kan masih jelas tuh anaknya siapa, video. Ini aku naik ini lihat lah ya. Kalau bukan masuk anaknya, dia punya istri nggak gitu loh, dia punya keturunan nggak gitu? Itu nggak diterangkan gitu. Victor. Ya. Agama apa bang? Muslim. Tadi saya kan sudah tolak berapa kali. Kenapa minta naik lagi bang? Coba tahu ada yang perlu nggak apa-apa. Coba ada yang mau disampaikan bang? Ada. Oh itu. Kalau yang masalah itu bang diselesaikan secara kekeluargaan lah ya. Ya nggak enak diomongin di sini ya bang ya. Bang Adi ini sok tahu kali tahap. Dia ngomong Pak De masalah itu, jadi saya nggak enak lah ngomongnya di sini itu loh. Lain kali aja ya Bang Victor ya. Makasih ya. Itu juga nggak ada yang mau disampaikan, hai. Dibilang ada yang mau disampaikan, nggak ngomong. Ini lagi dibawa demen banget sama si Melki. Melkinya udah bobo, diomelin sama Tante Alek. Kalian yang di bawah ini kadang-kadang turunin gak ada ilmu. Pas begitu udah habis, OT-nya di sini geser. Di sana juga sama, turunin. Pas habis semua di Komal Muslim Oten, lari ke room Oten. Kedengerin aja hujatannya, mampus dengerin hujatan di sana. Ini ada nurunin. Ini ada orang Cikoneng nih, Cikoneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan aja, Bang. Ya, ini terima kasih buat Bang Jumat sudah silaturahmi ke Bandung, ke Buah Batu, Bojong Soang, Cikoneng, sudah mengisi pengajian waktu minggu lalu. Terima kasih, saya hadir di sana. Semoga sehat selalu, panjang umur buat Bang Juma, buat semuanya.
teman-teman yang Abdi juga hadir atau akang kumaha? Mohon jajak kalau hatur nuhun sumringah gitu. Gitu teh. Hoyong sesalaman mung teu kaparangkeun. Saya juga hadir Bang Andi. Iya, Bang Arif juga hadir. Mohon caket. Lamun abdi mah punten teu bisa nyarios. Tebih soalnya tebih. Kang Sugi soalnya tebih. Di Pekanbaru. Yang ngatur matahari kan saya waktu itu, Bang. Bu Nora. Ya. Ebi tadi itu kepengen sekali ngobrol dengan Bu Nora. Siapa Ebi? Wah, terlambat naik deh. Tadi saya di bawah. Iya, yang baru turun Nora naik. Pengen sekali dia ngobrol dengan itu Nora. Oh, taruh dulu Bang Arif, ini ada nih tulisan Cina. Iya, ini Indomie, tulisan Indomie. Eci ini. Eci. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya. Silakan. Apa temanya ini, Bang? Temanya ini adalah kenapa Siapakah yang Kristus? Siapakah yang antikristus? Anda Kristen Muslim, Bang? Kristen itu banyak sudah orang Kristen sama. Kalau diartikan itu tulisan Korea apa Jepang ya? Itu artinya apa ya, Bang? Namanya? Itu artinya tulisan Cina, ya. Cina dalam artian itu cuma saya lihat di terjemahan sih. Artinya itu balsam caplang itu, Bang. Udah, sok. Sekarang temanya ini. Siapakah yang antikristus? Taruh dulu, kita kan manggil apa nanti dia? Coceng namanya. Panggilan Jeki aja ya. Ya silakan Bang Jeki. Iya. Kok iya pula dia? Ini maksudnya apa? JJ namanya JJ. Tuh udah JJ. Ya kan? JJ kan? Iya, panggil aja gitu. Oke. Silakan JJ. Temanya siapa yang antikristus? Siapa yang antikristus? Ya orang-orang yang nggak percaya kepada dia atau membawa kabar berita palsu. Itu aja menurut saya. Antikristus yang tidak mempercayai Yesus sebagai apa? Sebagai juru selamat. Ya memang Yesus juru selamat, bukan Tuhan kan? Ya ini kalau cuma merujuk ke keimanan ya saya akui Tuhan, keimanan ini ya. Jadi kalau menurut Bible? Menurut Bible juga iya banyak ayat-ayatnya. 2 Yohanes yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Manusia loh, bukan Tuhan. Kalau manusia juru selamat, iya percaya. Karena dia seorang nabi. Tapi kalau Tuhan tidak mungkin, masa Tuhan juru selamat? Artinya dalam ayat-ayat Alkitab saya ini artinya itu kalian anggap tipu-tipu begitu. Bukan soal tipu. Sudah jelas di situ dikatakan, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Bukan soal tipunya. Masalahnya, saudara kita Kristen ini tidak mengerti. Itu sudah tercatat. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia dialah antikristus. Kecuali dikatakan yang tidak mengaku Yesus datang sebagai Tuhan dia antikristus. Berarti iya, yang tidak percaya Yesus Tuhan itulah yang antikristus. Masalah yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia dialah yang antikristus. Itu loh, Bang. Coba pahami. Yesus di situ kan mengaku dia itu adalah saya tangkap ceritanya ini ya. Terus untuk ayat-ayat yang sudah kita dalami sekarang ini bagaimana, ada tolak ukurnya kah? Bagaimana, coba Anda jelaskan. Sekarang data mana yang mau Anda tunjukkan Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan? Banyak Mbak yang ini saya Satu aja. Satu aja Bang.
Ya. Sebentar. Oke. Coba Filipi 2, Kolose 1 aja Kolose. Kalau Filipi, Kolose, Timotius, Pasti kan Anda patahkan itu, Anda bantah. Bukan Bang. Filipi ini penulisan siapa Bang? Pasti kan dengan Paulus. Nah Paulus saja bertemu fisik dengan Yesus belum pernah Bang. Iya kah? Sebentar. Iyalah. Di mana Yesus bertemu fisik dengan Paulus? Sebentar Pak ya. Cari di 4 Injil itu aja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kan banyak perkataan Yesus di dalam Yohanes itu banyak. Nah untuk yang Roma 95 itu bagaimana? Bang, kalau penulisan 13 surat Paulus itu akan bertabrakan, kontradiksi nanti dengan perkataan Yesus. Karena tulisan dari Paulus saja, coba baca di dalam Roma 14 nomor 9. Apa dikatakan di situ? Paulus mencatatkan yang mati di kayu salib itu bangkit, dia menjadi Tuhan. Sejak kapan pengajaran Yesus dia mati di kayu salib dan bangkit baru jadi Tuhan? Sejak kapan? Coba Bang baca dulu Bang, Roma 14 nomor 9. Coba dulu, saya minta tolong. Ini saya tanya ya. Di dalam Yesaya perjanjian lama itu kan belum ada tercatat nama Paulus ya. Ya kan? Ya, bahkan nama Yesus nggak ada. Ya. Nah terus yang dimaksud dengan Yesaya 9 ayat 5 ini apa? Dibaca. Oke. Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir itu loh. Ya. Itu telah atau emang di zaman Yesaya Yesus telah lahir Bang? Itu kan seorang anak. Anda juga baca judul perikopnya. Abang baca coba, abang baca ya, abang baca. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan, ya kan? Coba pahami ayat itu baik-baik. Kata telah itu sudah terjadi atau belum terjadi? Nah terus yang dimaksud ini siapa begitu? Ya baca dulu coba Bang, biar abang pahami. Makanya saya bilang, sebenarnya kalian yang tidak memahami Bible kalian. Bukan yang kami mengatakan Bible kalian itu salah. Ya, kalau kami katakan salah ya janganlah lari dulu ke situ. Coba baca baik-baik Bang. Baca baik-baik, coba. Coba, silakan. Bang JJ. Iya. Jangan berfirman dalam hati Bang, biar kita bisa dengarkan juga. Silakan Bang. Bang, kuat-kuat suaranya Bang, biar sama-sama dengar kita Bang. Coba Bang baca. Iya. Ya, coba jangan pakai iman Bang ya, menerjemah itu. Pakai akal sehat aja. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan, ya kan? Itu kata telah itu terjadi atau belum? Sementara kalau Anda lihat dalam Yesaya 1 ayat 1, itu pandangan Yesaya, penglihatan Yesaya itu nggak sampai ke zaman Yesus. Inilah penglihatan Yesaya bin Amos. Ya, coba kau lihat tuh Yesaya 1 ayat 1 itu. Itu pada zaman kapan? Yotam, Ahaz, Hezkia dan raja-raja Yehuda. Udah selesai di situ, nggak sampai ke zaman Yesus. Jadi kitab Yesaya itu nggak ada sangkut pautnya dengan Yesus, Bang. Jadi begini ya, poin yang saya dapatkan di sini ya, abang-abang dan mbak-mbak ya,
poin yang saya dapatkan di sini di dalam kitab-kitab saya ini seolah-olah saudara-saudara Islam ini sama Paulus begitu. Bukan sama Paulus, Bang. Kita jangan dulu lari ke Paulus, Bang. Satu poin saja. Ajaran Paulus itu bertabrakan dengan ajaran Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Yesus mengatakan, selagi dunia ini belum runtuh, hukum Taurat itu masih berlaku, Bang. Tetapi hanya untuk Bani Israel. Batasnya sampai di situ saja. Nah, apa kata Paulus? Orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu di bawah kutuk, Bang. Baca Galatia 3 nomor 10. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor berapa itu? Itu Paulus mengatakan apa? Tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Kan jadi bertabrakan ini. Ajaran Paulus itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yesus bersunat. Sementara Paulus mengatakan orang yang menyunatkan dirinya itu Kristus itu akan sia-sia baginya. Akan lucu. Jadi bukan masalahnya. Makanya saya bilang, ayolah Kristen jangan lari dulu ke Paulus. Ajaran Yesus dulu. Coba kaji baik-baik ajaran Yesus itu apa. Pada iblis saja dia kan mengatakan, inyalah kau iblis. Kau harus menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu saja. Bukan menyembah kepada dia. Iblis saja disuruh menyembah kepada Tuhan Allahnya. Yesus pun juga menyembah kepada Tuhan Allahnya. Ketika Bani Israel datang kepadanya bertanya, apa hukum yang terutama itu? Apa jawab Yesus? Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Datang si Paulus, Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya ia jadi Tuhan. Supaya jadi Tuhan ya harus mati dan bangkit. Sejak kapan ada ajaran orang mati bangkit jadi Tuhan? Itu makanya saya bilang, jangan lari dulu ke Paulus, Bang. Kalau abang baca di Paulus itu, ajarannya semua bertentangan dengan ajaran Yesus. Makanya sebenarnya Kristen ini, Bang, kalian itu tidak melawan kami. Kalian tuh melawan kitab kalian sendiri. Karena ajaran Yesus itu, ajaran tauhid, sama seperti Musa. Hanya menyembah kepada satu Tuhan. Maka Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia tahu. Yang menciptakan langit dan bumi itu bukan dia. Dia hanya juru selamat, perantara. Tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui aku, betul. Tapi jangan lupa, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan Matius dalam Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Fix. Yesus hanya untuk Bani Israel, Musa hanya untuk Bani Israel. Terus setelah Yesus tidak ada, jadi bagaimana manusia-manusia setelahnya? Makanya Allah itu mengutus Nabi kemudian sebagai Nabi penutup, selesai, membawa syariat baru, yang dimana diturunkan aturan, ajaran, larangan, perintah di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Gitu, Bang. Bentar, ini Bang Jack ini mau mualaf, Bang Jack? Gak tahu. Sekarang saya tanya begini. Enggak, Bang Jack mau mualaf. Anda percaya yang akan turun pada harinya siapa? Nabi siapa? Yang akan turun. Nah, Yesus kenapa Nabi saya dikatakan kenapa terkemuka yang awal dan yang akhir? Yang awal ini terkemuka, sekarang kan dia jadi bahan perbincangan. Karena ajaran Yesus bukan ajaran menyembah kepada dirinya. Sementara, ya, oknum yang seperti agama abang ini menyembah Yesus sebagai Tuhan. Terus datang dia nanti yang terakhir. Bagi umat muslim, Nabi Isa, kedatangan Nabi Isa itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Dia untuk apa datang? Ya untuk meluruskan, mempertanggungjawabkan gitu loh. Bahwa ajaran dia yang dahulu itu belum selesai. Sama ajarannya. Mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Dia akan menjadi hakim. Terus siapa tersangkanya? Kalian. Bukan menjadi hakim yang menentukan masuk surga atau neraka.
Yesus bukan hakim untuk memasukkan manusia ini ke dalam surga atau neraka. Karena hakim itu hanyalah Allah. Datangnya Yesus itu untuk meluruskan ajaran dia yang dahulu yang belum selesai, itu adalah menyembah kepada Tuhan yang esa yang benar. Kalian itu yang jadi tersangka. Ajaran dia tidak mau makan B2, kalian makan B2. Ajaran dia tidak ada ke gereja hari Minggu, kalian ke gereja hari Minggu. Ajaran dia itu bersunat, kalian tidak bersunat. Nah ini tujuan Yesus datang. Dia menjadi hakim karena kalian jadi tersangkanya. Kalau kami udah selesai bang, umatnya Nabi Muhammad udah selesai. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sudah kami penuhi kewajiban kami sebagai pengikutnya. Kalian apa? Sembahlah hanya kepada Tuhanku Tuhanmu, Allahku Allahmu. Kalian sembah manusia ini menjadi Tuhan. Itu maksudnya bang. Makanya dikatakan terkemuka yang awal dan yang akhir. Kami akui memang Nabi Isa akan datang. Tanda-tanda akhir zaman yaitu kedatangan Nabi Isa. Gitu bang. Silakan abang bertanya lagi. Bang Zuma kayaknya nggak monitor. Bang Zuma, bang, kan nggak monitor Bang Zuma. Apa lagi yang mau abang tanya bang? Enggak, untuk tadi dibilang ibadah ya. Ibadah, kenapa ibadah hari Minggu ya kan? Iya. Kita kan itu tanda apa, memperingati gitu ya. Memperingati apa bang? Kebangkitan. Memperingati apa? Kebangkitan. Siapa yang bangkit? Yesus. Kapan Yesus mengatakan dia akan bangkit hari Minggu? Bukan dia mengatakan kan. Jadi? Siapa yang mengatakan bang? Bang, kalau pernyataan Yesus tidak ada mengatakan dia akan bangkit hari Minggu. Terus ajaran siapa? Iya. Mengatakan Terus saya bawa dalil saya bawa ayat-ayat Alkitab saya. Anda pun tidak percaya. Bukan nggak percaya bang, karena pernyataan Yesus tidak ada bang. Satu saja perkataan Yesus, dia akan bangkit pada hari Minggu. Dan kalian merayakan kebangkitannya hari Minggu. Satu aja, di mana tuh bang? Karena Yesus pelaku hukum Taurat bang. Kuduskanlah hari Sabat. Dan dia tidak pernah ke gereja bang. Iya jangan, bahkan di zamannya itu sama zaman sekarang. Masa iya kita mau beribadah di jalan? Tidak begitu bang. Zamannya dulu dengan zamannya sekarang berbeda. Apa sih? Kenapa sih ada gereja? Kenapa gereja itu besar? Bisa memuat sekian orang? Bukan soal gerejanya besar atau tidak bang. Gereja ini hasil buatan siapa bang? Orang Yahudi beribadah di Bait Allah, di Bait El. Nah, itu bukan berisi adanya salib, adanya patung, nggak ada bang. Bahkan mereka ada kiblat bang. Masalahnya kiblat mereka itu pada waktu tembok Yeriko-nya itu sudah dirubuhkan bang. Makanya mereka sekarang kenapa tengok mereka tuh ada tembok ratapan. Karena mereka menangisi. Menangisi apa? Tidak ada lagi kiblatnya mereka bang. Itu masalahnya. Nah, Islam ada kiblat. Kristen. Makanya Islam ada dikatakan untuk beribadah, untuk melakukan ibadahnya itu di masjid. Ada. Nabi Muhammad ke masjid, iya. Nabi Musa ke Bait El, yes. Bahkan nabi-nabi terdahulu ketika beribadah di mana? Nah, sekarang gereja dipenuhi oleh umat Kristen yang tidak bersunat. Terus Yesus mengajarkan ke gereja, jangan mimpi abangku. Jangan mimpi, karena gereja itu dimasuki oleh orang-orang yang tidak bersunat. Sementara bait suci, Bait El,
Jangankan bait El, bait suci, kota Yerusalem aja tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak bersunat dan pemakan babi. Itu bang. Orang-orang yang tidak bersunat dan pemakan babi, binatang haram, tidak boleh masuk. Sementara gereja, pemakan babi, orang yang tidak bersunat, yang tidak menguduskan hari Sabat, terus kalian katakan ajaran Yesus seperti itu. Enggak lah bang. Makanya saya bilang Kristen ini terlalu bermimpi bang. Halu. Terlalu memprioritaskan dirinya sebagai pengikut Yesus yang sejati. Kalau pengikut Yesus yang sejati itu, contoh seperti kami bang. Yesus bersunat, Nabi Muhammad bersunat. Setelah terjadinya perjanjian kekal antara Abraham dengan bapaknya, dengan Tuhannya bersunat, semua bersunat bang. Siapa yang tidak bersunat? Kristen. Kenapa tidak bersunat? Karena kata Paulus, orang yang menyunatkan dirinya, Kristus itu sia-sia bagimu. Jadi kalau abang pun bersunat, serba salah. Abang mengimani kitabnya Paulus. Abang pelaku hukum Taurat. Ya, saya melakukan hukum Taurat, Nora. Saya pelaku hukum Taurat. Terus apa kata Paulus tentang hukum Taurat? Tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Allah. Serba salah kalian bang. Kalian ikutin ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran Paulus. Kalian buang ajarannya Paulus, tapi kitab kalian berisi 13 tulisannya Paulus, surat Paulus. Jadi kalian ini berdiri di atas mana sebenarnya bang? Di atas ajaran Yesus, di atas ajaran Paulus, atau di atas ajaran-ajaran pendeta? Karena apa? Yesus mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan, Bapa yang mengutus dia suaranya tidak bisa didengar. Paulus mengajarkan apa? Yang mati di kayu salib, hidup kembali, itu baru jadi Tuhan. Pendeta ajarkan apa? Oh, Tuhan kita ini 3 pribadi, 1 hakikat. Yang dimana ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dimana datanya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pembaptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dijadikan 3 pribadi, 1 hakikat. Ujungnya datang oneness. Berbeda lagi di 6 kalian. Baku hantam dengan saksi Jehova, baku hantam dengan Unitarian. Apa salahnya kita nggak disunat, ada yang nggak disunat ya? Terus Bang. yang dibaptis ini dengan Matius 28:19 ini apa maksudnya? Oke. Abang bilang, apa salahnya kalau tidak disunat? Coba bang baca di dalam Kejadian, persunatan Kejadian berapa itu? Jangan dulu di Kejadian, Mbak. Loh, persunatan pertama perjanjian kekal sunat itu dilakukan dengan Abraham. Kepada keturunan Abraham. Ya. Benar kan? Bagi yang tidak bersunat itu harus sekarang dimusnahkan bang. Yang Anda akui sekarang kita ini Kristen, pengikut siapa? Loh, abang sekarang bertanya kepada diri abang. Abang ini Kristen mengaku sebagai pengikut siapa bang? Kalian pengikut Yesus atau penyembah manusia? Kita kan ikut penggenapan Injilnya. Injil siapa bang? Penggenapan Injil Yesus di Perjanjian Baru. Gimana Injil Yesus? Apa isi Injil Yesus bang? Makanya saya bilang tadi, apa isinya Matius 28:19 ini? Tentang Matius 28. Tentang? Ya kita kan, saya kan tidak disunat, tapi dibaptis. Apa itu? Saya tidak disunat. Di mana kata pembaptisan itu sama dengan persunatan bang? Sekarang begini aja deh bang, ya. Kita buka dulu nih bang, biar abang juga dulu jangan salah paham. Sebentar. Ya, abang ada Bible di situ kan? Ada. Oke, bukan di dalam Kejadian bang. Kita baca dulu baik-baik bang. Tidak ada hubungan sunat dengan pembaptisan bang. Pembaptisan itu juga ajaran siapa? Kejadian 17 bang. Coba buka bang. Ayat. Oke. Kejadian 17. Mudah-mudahan tidak salah ya. Oke, ini mulai dari ini, dari ini ya, Bang. Nomor 7, Bang. Nomor 7. Ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjian apa, Bang? Aku Perjanjian yang apa, Bang?
Kekal supaya Allah aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Sunat apa nih? Bukan sunat rohani. Paulus sunat hati. Haruslah dikerat kulit hatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Coba kita lihat orang yang tidak bersunat apa kata Tuhannya. Nomor 14, ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, yang tidak bersunat harus diapa? Dilenyapkan. Turun-temurun. Nabi Ismail adalah anak pertama dari Nabi Ibrahim ketika Ishak waktu itu belum ada. Nabi Ismail keturunan sampai kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan perintah, ikutilah milah Ibrahim. Milah itu apa? Salah satunya apa? Sunat. Makanya umat muslim yang laki-laki bersunat wajib. Kristen, keturunannya dari mana bang? Jangan bilang dari Ishak Yakub bang. Karena itu hanya milik mereka saja Bani Israel bang, 12 suku bangsa bang. Makanya saya bilang, Kristen ini suku apa? Suku cadang. Ini perjanjian kekal. Nah, ketika Kristen bilang, oke, Nora, kami ikuti apa yang diperintahkan kepada Abraham, bapa leluhurnya, Bani Israel. Terus kalian mau bersunat? Iya. Terus kata Paulus apa? Orang yang menyunatkan dirinya itu sia-sia bagimu, Kristus. Kita buka tulisan Paulus ini ya. Nih. Galatia 5 nomor 2. Coba dibuka bang. Ya. Galatia 5 nomor 2. Nomor 2. Coba abang sendiri yang baca dulu. Galatia 5 nomor 2. Agak keras bang. Galatia 5 nomor 2. Ya. Baca. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, sekarang siapa yang mau abang dengar? Makanya kalian jangan mengatakan kami ini pengikut Kristus. Kalian harus pede. Kami ini Nora pengikut Paulus. Harusnya begitu Kristen. Harusnya kalian Krispus. Bukan pengikut Kristus. Pengikut Kristus Paulus kalian. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Maju kena, mundur kena. Kau ikutin abangku, perjanjian Abraham, sama seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, sama seperti yang dilakukan oleh pengikutnya Nabi Muhammad. Kau akan tidak berguna.
Jadi berpikirlah bang, kami bukan membenci Paulus, tidak ada urusannya. Yesus pun tidak pernah berurusan dengan Paulus. Bahkan mengenal Paulus tidak ada. Makanya dia katakan berhati-hatilah, akan ada nabi-nabi palsu yang mengaku apa? Akulah Mesias. Buka di dalam Matius 24. Apa dikatakan? Apa ini pernyataan Yesus ya sebelum Yesus pergi ya? Makanya dia sudah wanti-wanti. Matius 24. Ini pernyataan Yesus. Apa dikatakannya sini? Saya bacakan sama abang. Waspadalah, Matius 24 nomor 4. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sampai dikatakan di sini lagi di nomor 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata Yesus lagi nomor 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, dia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Terus ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, katanya Yesus kan, apa dikatakannya? Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 9. Kan di situ ada tuh. Siapa nih yang noise ini? Yang baru masuk ini tolonglah di mute dulu lagi. Yang baru masuk tolong dulu noise. Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tiba-tiba Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pas waktu dibilang itu adalah suara Yesus, Yesus sudah mengatakan apa? Yesus mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Yang datang kepada Paulus siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Makanya Yesus mengatakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Pertanyaannya, bukankah perjalanan ke Damsyik itu melewati padang gurun? Yesus sudah mengatakan, kalau dia berkata dia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke sana. Artinya apa? Artinya jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku dia bertemu dengan Mesias. Karena apa? Yesus tidak mengatakan dia adalah cahaya yang turun dari langit. Tetapi Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Terus Yesus mengatakan juga, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Bukan cahaya yang turun dari langit mengitari menyelimuti Paulus dan Paulus rebah ke tanah. Gak ada bang. Karena Bunda Maria tidak melahirkan cahaya bang. Bunda Maria melahirkan sosok manusia. Itu bang. Makanya saya bingung, Kristen ini mengikuti Paulus apa mengikuti Yesus?
Sementara di sini dikatakan kedatangan anak manusia, Bang, bukan kedatangan Tuhan. Yesus akan datang kedua kali bukan jadi Tuhan, Bang. Jadi anak manusia. Makanya dia katakan, begitu demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Anak manusia itu beda, Bang, dengan Tuhan, Bang. Makanya saya bilang, Kristen tidak memahami Bibelnya. Tapi Kristen menyalahi ketika Islam membaca Bibelnya dan mengatakan Islam hanya mempelintir Bibel kami. Islam itu menafsirkan kitab kami, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin yang sudah berbahasa Indonesia itu kita tidak paham, Bang? Bagaimana mungkin? Betul tidak? Betul nggak, Bang JJ? Iya. Jadi konsep keselamatan di dalam Kristen dengan di dalam kitab, di dalam pernyataan Yesus dengan di dalam Islam itu sama, Bang. Maksudnya apa? Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu sebagai juru selamat, Bang. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Yesus. Karena mereka adalah seorang nabi dan rasul yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan wahyu. Paulus tidak dipakai oleh Tuhan. Tidak ada yang pakai Paulus, Bang. Omongan dia saja katanya dia bertemu dengan Mesias. Jadi abang berpikirlah, abang ikutin ajaran siapa? Ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Kalau abang ikutin ajaran Yesus, lakukan apa yang seperti Yesus katakan. Sembah hanya kepada satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi masalahnya, Bang, Yesus bukan untuk Bani Kristeng, Bang. Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Maksudnya gimana? Maksudnya? Matius 15 nomor 24. Ketika perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus, meminta pertolongan Yesus untuk menyembuhkan putrinya yang sedang kerasukan iblis. Terus apa kata Yesus? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya untuk, Bang. Hanya. Coba abang buka dulu di dalam Yohanes 17, Abang. Izin, Bang. Yohanes 17. Oke. Buka mulai dari nomor 3 dulu, Bang. Coba abang baca perikopnya itu tentang apa, Bang? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Murid-muridnya, oke. Buka dari 3 aja. Sampai nanti 9. Itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus mengenal Kristus. Yesus Kristus yang Engkau utus. Betul. Oke, baca yang 4-nya, Bang. Sampai 8 baca, Bang. Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan kepada untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Terus kan sampai nomor 8. Nomor 9. Lanjutkan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari padamu. Berasal dari padamu. Segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku, telah sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu. Mereka tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa Engkau yang mengutus aku. 9. Poinnya 9. Aku 9-nya. Aku berdoa untuk mereka. bukan untuk
dunia. Aku. Nah, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepada sebab mereka adalah milikmu. Aku berdoa untuk mereka. Dari abang baca, mulai dari 1, 2, 3, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka. Terus abang baca lagi 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah sebentar bang, izin bang. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa Aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Kenapa Kristen tidak mau cari tahu tentang mereka ini siapa? Makanya dia katakan, bukan untuk dunia aku berdoa. Untuk mereka. Mereka itu siapa? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Pertanyaannya begini bang. Murid-muridnya ini dari suku mana bang? Bani Israel kan? Iya. Nah, makanya kalau Yesus mengatakan, Nora, ada pernyataan Yesus yang mengatakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Pertanyaannya, murid Yesus bangsa apa bang? Itu yang mau kutanyakan juga. Ya, murid Yesus bangsa apa bang? Murid Yesus bangsa apa? Yang Anda katakan Israel, iya Israel. Bangsa Israel. Jadikanlah semua bangsa muridku. Muridnya bangsa Israel itu agar apa? Agar berkumpul lagi. Makanya dia katakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Yang dimana ya orang-orang Israel pada waktu itu sudah terpecah belah. Makanya kalau dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, kecuali begini bang, jadikanlah semua bangsa-bangsa muridku. Bedakan semua bangsa dengan semua bangsa-bangsa. Kalau saya katakan begini, Pak Prabowo memimpin semua bangsa, akan ditanya, bangsa apa emangnya? Pak Prabowo memimpin semua bangsa-bangsa, berarti melebihi dari satu bangsa. Makanya dikatakan, semua bangsa muridku, itu gak ada koma bang. Kecuali semua bangsa, koma, muridku. Tapi kalau memang mencakup seluruh dunia, harusnya bisa dibilang semua bangsa-bangsa, koma, muridku. Betul tidak? Semua bangsa muridku. Makanya ditanya, muridnya Yesus bangsa apa? Itu kan perkataan Yesus pada waktu Yesus mau terangkat. Makanya poinnya di sini loh, Yohanes 17, kalau betul-betul Kristen mau telah baik-baik, mau mencari tahu mereka ini siapa. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Firman yang diterima oleh Yesus disampaikan kepada mereka. Jadi menurut saya, ini kan sebenarnya kita tidak boleh bicara menurut begitu ya. Tapi apa salahnya dengan Bible, Bang. Ya. Menurut Bible bang. Bible mengatakan mereka bang. Makanya oke, sekarang ketika abang baca, Yesus menerima firman disampaikan kepada mereka. Hidup yang kekal itu bahwa mereka. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Saya akan bertanya kepada abang. Bang JJ, Yesus mengatakan kepada mereka ini siapa? Murid-muridnya. Oke. Terus waktu Yesus mengatakan aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia aku berdoa, itu maksudnya apa Bang JJ? Ya namanya mereka kan kalau ya beda lah. Beda.
Iya. Mereka yang di situ. Oke, kenapa kalau memang Yesus untuk semua manusia, kenapa dia nggak mau berdoa untuk dunia, Bang? Harusnya dia katakan, aku berdoa untuk dunia. Karena bukankah Yesus ini adalah diakui sebagai Tuhan untuk dunia? Kalau Tuhan hanya untuk Bani Israel, itu namanya bukan Tuhan, Bang. Firaun pun juga mengatakan dirinya adalah Tuhan. Hanya untuk negeri Mesir aja, Bang. Makanya saya bilang, kalau mereka ini merujuk kepada siapa? Balikan lagi, Bang, ke Matius 15 nomor 24. Yesus mengatakan hanya untuk Bani Israel. Kalau hanya itu perkhususan, Bang, tanpa terkecuali. Saya beli kue hanya untuk Bang JJ. Apakah orang lain bisa makan? Gak bisa, Bang. Kan hanya untuk Abang. Ini maksudnya, Bang. Bukan menurut saya, bukan menurut Abang, menurut Bible, Bang. Perkataan Yesus. Saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Saya tidak asumsi, Bang. Karena kalau secara logika, yang berbahasa Indonesia ini tidak perlu lagi untuk dinalarkan, Bang. Ditafsirkan juga tidak perlu, Bang. Yang ditafsirkan itu adalah ketika Bible kalian menggunakan bahasa original. Baru bisa menafsirkan. Harus ada kitab tafsir, harus ada landasan ilmu di situ, Bang. Sama seperti Al-Quran, Bang. Makanya Al-Quran kami umat muslim tidak diperbolehkan kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tanpa ada landasan ilmu, Bang. Sementara kita sini pernyataan Yesus. Yesus minta dipermuliakan. Kalau Yesus minta dipermuliakan, berarti ada yang mempermuliakan dia. Lebih tinggilah yang mempermuliakan daripada yang dipermuliakan, Bang. Lebih tinggi pengutus daripada yang diutus, Bang. Lebih tinggi seorang tuan daripada hambanya. Lebih tinggi seorang guru daripada muridnya. Simple, Bang. Tapi kalian yang membuat ajaran kalian tambah ribet. Simple sebenarnya. Bang Zuma nggak monitor loh, woi. Kalian bilang masuk Bang Zuma, masuk Bang Zuma. Bang Zuma nggak monitor. Jadi bagaimana Bang JJ? Menurutmu bagaimana ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Siapa yang mau Abang ikuti? Ajaran Yesus atau ajaran Paulus, Bang? Kalau di situ, kalau nama Yesus ini sudah tercatat dari sebelum ada Paulus, ya otomatis ya yang sebelumnya. Ya kalau memang Abang mau ikutin ajaran Yesus, jangan menyembah Yesus, Bang. Yesus tidak mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya. Bang Zuma dari tadi tuh nggak monitor loh. Heran aku yang dibawa. Kenapa kayak mau nangis Pak JJ? Udah menerima kebenaran Pak JJ, tinggal asyhadu kalau kayak gitu. Ini banyak loh ayat-ayat kontradiksi di dalam Bible yang dibacakan oleh Bunda Nora tadi, hampir semuanya utusan. Apalagi kalau Bunda Nora buka Yohanes 8 pasal 16, itu udah jelas-jelas perkataan Yesus. Udah tinggal asyhadu. Ayo Pak JJ, bisa? Suara saya mendem Bunda Nora? Kedengaran, tapi kayak kenapa kayak begitu Akang punya ini ya? Segini mendem ya? Ininya mic-nya jelek. Alah, bantingnya Akang. Nggak ada, nanti kalau udah ada artinya Bunda Nora begini. Jadi ajaran Yesus itu ada kontradiksinya sama tulisan Paulus, begitu. Iya, makanya saya katakan ajaran Paulus tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Tidak sesuai, Bang. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepada ilah lain. Hanya Tuhannya saja yang harus disembah. Tuhan yang mana? Bapa yang mengutus dia itu suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Sama seperti Tuhannya Musa. Tuhannya Musa tidak bisa didengar suaranya dan tidak bisa dilihat rupanya. Sama seperti Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya umat muslim.
Suaranya tidak bisa didengar, rupanya juga tidak bisa dilihat. Nah, Tuhannya Kristen lucu, bisa dilihat. Kan bertolak belakang ini namanya, Bang. Harus konsisten lah. Kalau di Islam, Bang, Allah tuh memperkenalkan dirinya dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Allah perkenalkan dirinya. Disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada kami pengikutnya. Woi, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Dia tidak kelihatan dan tidak ada yang bisa mendengarkan suaranya. Tidak ada yang sanggup bisa melihat Tuhan. Bahkan kepada Nabi Musa pun, apa dikatakan? Tidak ada yang bisa hidup memandang wajahku. Beda Kristen yang memandang Tuhan, Tuhannya yang mati. Lucu kan, Bang? Kalau seandainya Yesus hidup di zaman itu ya, pasti dia akan mengatakan terhina sekali Tuhan itu kalian buat. Kenapa? Apa mungkin Tuhan itu ditampar, dicambuk, bahkan dikutuk di kayu salib? Pernyataan dari siapa? Paulus. Coba baca Galatia 3 nomor 13. Sebab itu Kristus menjadi kutuk. Coba saya baca. Coba Abang buka Galatia 3, Bang. Saya tidak buka jadinya nih. Galatia 3 nomor 13, Bang. Ini omongan Paulus ini. Makanya si Paulus menerorin saya bilang. Galatia 3 nomor 13. Apa dikatakan? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat sejak. Bacakan, Bang. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab bertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lucu kan? Apa hubungannya Yesus dengan kutuk hukum Taurat? Siapa yang mengutuk hukum Taurat ini? Coba kita baca dari 10 ya, Bang. Karena semua orang, coba Bang baca. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Enggak, karena pada zaman itu kan hukum Romawi begitu. Bang, itu yang saya tahu. Hukum Romawi itu hukum apa, Bang? Dan pada waktu itu Yesus Kristus itu kan disebut sebagai kayak pemberontak begitulah. Bang, cobalah dulu baca baik-baik 3 nomor 10-nya, Bang. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Siapa yang menerima hukum Taurat, Bang? Nabi Musa. Kurang ajar si Paulus ini. Dia mengutuk pelaku hukum Taurat. Salah satunya Nabi Musa. Terus apa katanya lagi? Nomor 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Lucu. Sejak kapan Yesus itu meniadakan hukum Taurat dan menggantikannya dengan iman? Gak ada, Bang. Kurang ajar ini si Paulus. Dia mengutuk orang-orang yang melakukan hukum Taurat, Bang. Terus dia mengatakan yang tergantung di kayu salib itu juga terkutuk. Kan kimbe itu namanya, Bang. Makanya aku bilang, bertolak belakang ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Kita cari rumah Paulus, Kak. Bertolak belakang, Bang. Oke. Ada yang baru naik ini, siapa tahu Kristen, ayo tanya. Sambil saya buka-buka ayat dulu kan.
Boy Rojan, Rojen. Boy, dia lagi apa dia? Bermimpi dia ketemu dengan Paulus juga ini bang. Jadi bagaimana menurut abang? Yang benar ini siapa ini? Perkataan Paulus atau ajaran Yesus? Bagaimana menjelaskan Mbak ya? Soalnya ya itulah yang mau dibilang. Yang saya tahu, yang saya imani ini tentang perjanjian baru ini ya, itu yang kita jalani. Artinya terus terang saja saya nanti aktif artinya seaktif-aktifnya buka Alkitab ini gara-gara room begini, gara-gara diskusi begini. Kalau sebelumnya saya ya namanya orang sibuk kerja kan ya, paling sebulan ada 4 kali, 5 kali. Itu pun yang ayat-ayat yang disukai oleh pendeta aja kan? Yang disukai oleh pendeta. Data yang selalu dibuka, ayat yang selalu dibuka, ya, dikaji oleh pendeta itu hanya 1 ayat saja, Bang. Yang dimana di situ mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui Yesus. Itu saja datanya, Bang. Terus berkat akan tercurah padamu. Ayo berikanlah berkat kepada Tuhan. Itu saja, Bang. Itu saja. Tidak pernah dikaji sama pendeta soal data-data ini, Bang. Bertentangan. Barakallah Bang Raja Bintang. Tidak pernah, Bang. Coba abang buka ini ya, Bang. Buka Roma 5, Bang. Nomor 20, Bang. Ini perkataan Paulus. Roma 5 nomor 20, Bang. Saya besarkan dulu diri saya. Gak apa-apa ya. Saudara-saudara yang di bawah karena Bang Zuma tidak monitor. Saya agak lebih enak kalau berdiskusi itu agak open cam sebenarnya. Coba, Bang. Roma 5 nomor 20. Apa kata Paulus? Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia akan jadi berlimpah-limpah. Hebat kan? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia akan melimpah-limpah. Di Islam tidak ada kayak begitu, Bang. Di mana dosa bertambah banyak, siap-siap kau masuk neraka. Betul nggak, Bang? Di mana dosa bertambah banyak, kalau umat muslim, kalau kau tidak minta ampun, tidak minta tobat kau kepada Allah, ya siaplah neraka jahanam sama kau. Tapi beda, di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia akan berlimpah-limpah. Semakin banyak berbuat dosa, kasih karunia juga akan berlimpah-limpah. Ini macam mana konsepnya, Bang, kalau menurut Abang? Semakin banyak abang berbuat kesalahan-kesalahan di perusahaan abang, semakin banyak juga nanti gaji yang abang dapatkan, gabrul. Bentar, bukan gak bisa ini udah dibesarkan, ini udah berapa kali kena tombak, kayaknya terlalu kuat ini komalnya. Sampai Gurunda aja ini kena report sebenarnya Gurunda berapa kali. Tapi alhamdulillah masih nagen ini, saya udah 5 kali mau rungkat ini. Tapi Masya Allah ya, karena tab-tab layarnya kenceng 2,9 tuh kuat, alhamdulillah. Dilanjutkan, Bunda. Iya. Cobalah, Bang. Bagaimana konsep seperti itu, Bang? Saya bertanya dulu sama Abang. Semakin banyak dosa-dosa dibuat, kasih karunia juga akan berlimpah-limpah. Makanya di dalam Islam, Bang,
Allah itu memiliki sifat yang dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jadi ketika hambanya berbuat dosa, berbuat salah, meminta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Tobat, Bang. Bukan datang menjadi manusia, ditebus, dia harus ditampar dulu, harus menderita dulu. Tidak perlu membuat drama-drama seperti itu, Bang. Pelanggaran yang dibuat oleh manusia, Tuhan itu mengajarkan bahwa sifat-sifat dari Tuhan itu adalah salah satunya Maha Pengampun, Bang. Coba lihat. Barakallah, Bang Raja Bintang. Coba lihat waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa menurut perikop ya, Kejadian 3. Ketika Adam dan Hawa memakan buah yang diperintahkan jangan memakan buah itu tetapi dilanggarnya, apakah Allah itu langsung murka dan mengatakan kau pendosa? Tidak. Gak ada, Bang. Barakallah, Bang Sky. Karena apa? Karena Allah itu Maha Penerima Tobat. Ini apa sih goyang-goyang? Maha Penerima ampun. Ini apa komalnya udah apa goyang, tapi alhamdulillah ini nggak tembus ini. Ditombak berapa kali pun nggak tembus ini. Makanya goyang-goyang. Kalau nggak mau goyang-goyang gini ya, ntar ya saya ini dulu edit dulu biar nggak goyang-goyang. Ini susah ditembus nih komal nih, anti rungkad ini. Nah, coba. Begitu aja, udah. Gitu aja, Bang. Itu, Bang, kalau ajaran di dalam Islam, Bang. Tapi ingat, dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah, yaitu apa? Musyrik, menyekutukan Allah. Makanya surat Al-Ikhlas itu ada, Bang, yang menyatakan bahwa Allah itu Esa, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya di dalam Islam, Nabi Isa itu tidak pernah dikatakan anak Allah. Tapi datang di dalam Kristen mengatakan Yesus itu anak Allah. Yang anak Allah itu adalah Allah. Lucu. Bani Israel pun juga mengklaim dirinya adalah anak-anak Allah. Tetapi bukan berarti anak Allah itu yang berarti Allah itu yang menjadi manusia. Atau dia yang itu artinya adalah kedekatan. Kedekatan dia sama Tuhan. Bukan berarti anak Allah adalah Allah itu, Bang. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Lucu. Karena Tuhan berfirman, jadi manusia, manusia itu jadi Tuhan. Sementara Kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan berfirman, Bang. Dengan apa lagi Tuhan menciptakan, Bang? Dengan berfirman, kun fayakun, jadi maka jadilah. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Tidak perlu seperti manusia membuat kue, mengambil tepung, mengocok dulu telur dengan gula sampai mengembang, masukkan tepung, panaskan margarin, masukkan ke loyang, panggang, tunggu sampai 45 menit di bawah api kecil. Nggak perlu seperti itu Tuhan, Bang. Ketika menciptakan alam semesta ini, cukup mengatakan jadi maka jadilah. Itu kekuasaan Tuhan. Yesus merubah air menjadi anggur. Airnya sudah diciptakan oleh Tuhannya, hanya merubahnya saja. Berarti mukjizat. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Orangnya diciptakan Tuhan. Dia hanya menyembuhkan, berarti mukjizat. Yesus membangkitkan orang mati. Orang itu mati karena Tuhan yang mencabut nyawanya. Dia membangkitkan atas izin Tuhannya. Berarti mukjizat. Yang melakukan mukjizat itu hanyalah Nabi dan Rasul, Bang. Kenapa Nabi dan Rasul diberikan mukjizat? Sebagai tanda kenabian untuk dilihat umatnya bahwa, hey, ternyata ada Nabi, ada Rasul. Benar yang dikatakan dia. Karena dia melakukan mukjizat. Kan begitu, Bang. Nabi Musa membelah lautan. Begitu dahsyatnya, kan? Atas izin siapa? Atas izin Allah. Untuk membawa keluar Bani Israel dari tanah Mesir. Kenapa mereka nggak menyembah Musa? Lebih hebat lagi Musa.
Karena mereka tahu Musa ini seorang nabi yang diutus hanya untuk mereka, ya, bukan untuk dijadikan Tuhan. Pada waktu mereka meminta Nabi Musa untuk coba lihatkanlah bagaimana bentuk Tuhan. Apa kata Tuhan mereka? Apa kata Tuhannya Musa? Tidak ada yang bisa bisa hidup melihat wajahku. Di dalam Keluaran. Keluaran? Ulangan atau bilangan? Keluaran. Tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku. Sama kepada umat Muslim. Tidak ada yang bisa melihat sosok Tuhan itu bagaimana. Terus Kristen melihat Tuhan, Tuhannya yang bagaimana, Bang? Tuhannya yang mati, Bang. Makanya saya tadi berdiskusi sama Romo dari Katolik, Bang Jiji. Ketika saya tanya, apakah Kristen ini adalah agama? Pak Rostrum, namanya Rostrum. Dia bilang, saya juga bingung menjawabnya, Bu. Kenapa? Karena agama itu, Bang, ya, mengajarkan kita menyembah kepada Tuhan, yang dimana Tuhan itu memberikan aturan, Bang. Aturan, larangan, perintah, syariat kepada manusia. Bagaimana biar manusia ini berhubungan dengan Tuhan, manusia ini berhubungan dengan manusia, dan manusia ini berhubungan dengan makhluk yang lain. Tetapi maaf ya Bang JJ, bagi saya Kristen itu bukan agama, Bang. Kenapa saya katakan begitu? Terlepas dari perintah hukum Taurat ya, Bang. Kalian tidak ada perintah, larangan, aturan, Bang. Maaf. Terlepas dari 10 hukum Taurat, jangan, karena itu khusus hanya untuk Bani Israel. Bahkan, hukum Taurat itu tidak berlaku untuk nenek moyangnya Bani Israel. Tidak. Ketika Nabi Musa membawa hukum Taurat itu hanya berlaku pada saat itu saja. Terus aturan, larangan, syariat, perintah, coba tunjukkan sama saya. Mana aturan dan larangan dari Tuhan kepada umat Kristen? Kepada umat Muslim, diwajibkan kamu untuk menunaikan sholat 5 waktu, wajib hukumnya. Dari mulai menyingsingnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ada. Aturan semua ada, Bang. Jangan menikahi yang masih mahram padamu. Ibumu jangan kau nikahi. Saudara-saudara perempuan ayahmu. Saudara sepersusuan. Oh, ada, Bang, perintahnya. Jangan memakan babi. Binatang yang berkuku belah. Binatang yang bertaring. Bangkai, darah, janganlah kamu makan. Ada, Bang. Kristen, mana ajarannya, aturannya? Onora, jangan berzina, jangan membunuh. Ada di Perjanjian Lama. Lepaskan dulu hukum Taurat. Karena hukum Taurat bukan untuk Bani Kristen. Bang Jack kalau mau ngomong, mau bantah ngomong aja. Gak apa-apa. Dia menyimak sambil minum kopi katanya. Waduh, karena katanya begini Akam. Saya ini Bunda selama ini sibuk kerja. Saya baru tahu isi kitab saya dan membaca kitab saya ini dari room-room perdiskusian. Tapi saya mau tanya dikit ke Bang Jack, boleh Bang Jack? Sedikit aja saya. Bang Jack masih ke gereja nggak? Kok botolnya sama? Wah, si Nora ngikutin gua mulu hidupnya lu. Gimana Bang Mikian? Masih ke gereja nggak, Pak JJ? Masih, terakhir yang minggu kemarin. Minggu kemarin, apa yang didapat di gereja, Pak? Ya firman, baca Alkitab, firman Tuhan itu. Oh, berapa ayat yang disampaikan oleh pendeta? Yang kemarin ada berapa ayat? 2. Tidak pernah satu perikop ya. Ayat apa aja Pak? Coba bisa disebutkan biar kita kaji di sini bareng-bareng. Biasanya kalau mungkin ada teman-teman Kristen di bawah yang nonton. Biasanya kalau hari-hari dekat-dekat mau hari raya begini biasanya Natalan. Ya, biasanya perikop tentang itu, kelahiran. Gitu. Hari kelahiran Yesus.
kelahiran jalan-jalan dia mau lahir entah di, Oh, berarti yang ayat ini ya, hari ini telah lahir juru selamat, ya yaitu Yesus Kristus di kota Daud. ya Nah, biasanya itu begitu. kita kaji boleh nggak? Boleh Bang, saya boleh. saya ini suka mendengar Oke, artinya. Bunda Nora, masalahnya kan saya Oke, belajar gitu. kita kaji ya di Lukas 2 nomor Biar ada 11 tema. Bang. Lukas 2 nomor 11 silakan dibuka Bang. Itu ceritanya tentang kelahiran Yesus yang dimana pada waktu itu gembala-gembala. Tapi ini ya Bang, Yesus dilahirkan dari seorang perawan suci, benar ya? Iya. Oke, kita buka. Abang sudah buka ke Lukas 2. Hari ini telah lahir bagimu. Bukan Bang, jangan dulu lari ke situ Bang. Nanti kita lari ke situ. Saya cuma baca di sini. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri. Dari nomor 3 Bang. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea. Pergi dari kota Nazaret. Berarti Yusuf dari Nazaret ya Bang? Benar ya Bang? Ke kota Galilea, di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya, coba nomor 5-nya dibaca Bang. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Poin pertama, berarti Yusuf bukan suami Bunda Maria, betul? Bentar ya. Tunangan, Masih tunangan. Apakah pantas seorang yang bukan suaminya membawa perempuan yang lagi hamil keluar kota? Sebentar dulu. Silakan dijawab di dalam hati Anda. Bagaimana? Silakan dijawab di dalam hati Anda. Ya. Bagaimana? Apakah pantas seorang laki-laki yang bukan suaminya membawa perempuan yang sedang mengandung keluar kota? Karena di sini dikatakan supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya, bukan istrinya yang sedang mengandung. Abang menjawab aja di dalam hati. Pantaskah seorang laki-laki yang belum ada ikatan pernikahan membawa perempuan yang sedang mengandung keluar kota? Satu poin yang harus abang ingat. Tuh. Terus yang kedua, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, betul tidak? Iya. Yaitu Kristus, betul tidak? Ya. Tuhan di kota Daud. Kita kaji ini. Apa arti dari kata Kristus? Apa arti dari kata Kristus? Yes. Apa artinya Kristus? Sama dengan Mesias. Kristus kan bahasa Yunani. Kristos. Yang diurapi Bang. Yang diurapi. Oke. Yang diurapi ini manusia apa Tuhan Bang? Iyalah itu baru di situ kan dibilang telah lahir bagimu manusia. Manusia. Berarti yang diurapi ini manusia, sama seperti Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Mesias itu yang diurapi manusia. Oke. Yaitu kita pakai bahasa Indonesia ya Bang. Kristusnya kita jadikan manusia ya Bang. Manusia yang diurapi. Oke? Saya ulang lagi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi. Siapa yang mengurapinya Bang? Sang sumber Tuhan. Di kota Daud. Tapi bukan kelahiran Tuhan, tetapi kelahiran manusia yang diurapi Tuhan. Karena dia adalah juru selamat. Coba
Coba ngomong kayak gitu sama Pak Pendetanya. Bentar itu, Pak Pendeta. Bunda Nora, Pak JJ-nya tarik napasnya dalam banget. Sabar Pak JJ, sabar. Pak JJ hari Minggu depan, coba setelah selesai gereja ngomong dulu. Pak, kita kaji ini dulu. Maksudnya bagaimana Pak JJ? Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, Kenapa? nggak beranilah saya bertanya, nanti dianggap kita menentang apa ya kan? Menentang. Nah, begini Bang, kalau di dalam Islam banyak yang mengaku ulama-ulama, ya, banyak yang mengaku ulama-ulama. Tapi kalau ulama-ulama itu bertentangan dengan hadis dan Quran, kami tidak akan pernah mengikuti ulama itu, Bang. Begitu kami, Bang. Islam itu tegas dengan syariatnya, Bang. Islam itu tidak bisa dipermainkan syariat dengan akidahnya, Bang. Kalau sekalipun dia ulama tertinggi di dunia katanya, kalau tidak berdasarkan Al-Quran dengan hadis, kami tidak akan menjadi pengikut, kami tidak akan berguru padanya, Bang. Itu kami, Bang. Ini ulama ya, bukan ustadz. Nah, kalau pemahaman soal ini saja, kalau seperti abang bilang, tidak mungkin kami akan dibilang katanya menentang. Apa yang abang tentang, Bang? Ini soal keimanan kita, Bang. Yang dimana, kata Yesus, kalian kalau memilih hidup yang kekal itu, ya harus seperti apa? Jangan mempertaruhkan keimanan kalian, karena kalian takut akan dikatakan sebagai penentang. Jangan, Bang. Masalahnya kalau keimanan ini, Bang, akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, Bang, pada waktu hari penghakiman. Manusia akan dimatikan, dibangkitkan kembali, akan dipertanyakan apa yang telah kamu perbuat semasa hidupmu. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Tidaklah kuciptakan manusia dan jin selain hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah itu seperti apa? Bukan berarti kau hanya sujud saja. Banyak bentuk-bentuk peribadatan kepada Allah. Salah satu kalau bagi umat muslim, salah satu menikah. Itu ibadah. Ibadah tuh, Bang. Bukan permainan. Yang hanya melakukan hijab kabul, udah selesai. Oh, kamu kerja, tanggung jawab. Tidak, Bang. Pernikahan itu adalah ibadah. Kamu kerja juga ibadah, Bang. Bahkan ketika kamu kerja, Bang, kamu bekerja, niat kamu melangkahkan kakimu dari rumah ke tempat kerjamu, niat kamu untuk mendapatkan rezeki yang halal dari Allah, untuk kau hidupkan, untuk kau tanggung jawabi anak dan istrimu. Ketika ada apa-apa, kau di tengah jalan, kau mati, kau dikatakan mati syahid, Bang. Karena apa? Karena kau beribadah di situ, menunaikan kewajibanmu sebagai seorang suami. Ibadah dihitung, Bang. Istri yang melahirkan, ketika dia mati dalam keadaan meninggal dalam keadaan melahirkan, Bang, dia dikatakan syahid, Bang. Karena mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan seorang anak, yang dimana anak itu adalah titipan Allah. Ibadah, Bang. Kau memindahkan batu yang di tengah jalan, yang kau lihat akan membuat orang celaka, ibadah, Bang. Ibadah. Di Kristen, apa? Kasihilah sesamamu, kasihilah sesamamu, kasihilah sesamamu. Bang, anak 4 tahun, abang dudukkan di depan rumah, abang taruh satu hewan di situ, kucing, ya, abang kasih makanan sama anak abang, saya yakin anak abang itu pun juga akan memberi makan kepada hewan yang di depan dia. Itu kasih, Bang. Jadi kasih itu tidak perlu buku tebal untuk menyatakan hukum kasih, hukum kasih, hukum kasih, Bang. Kenapa? Karena anak saja yang belum balik, ketika melihat temannya saja mau berbagi, udah hukum kasih, Bang. Itu. Makanya tidak perlu sebenarnya kitab setebal ini hanya untuk mengajarkan kasih. Makanya saya bertanya, Kristen ini apakah agama, Bang? Kalau memang Kristen ini adalah suatu agama, di mana di situ ada peraturan, perintah, larangan Tuhan, Bang, kepada hambanya? Gak ada, Bang. Gak ada.
Carilah. Jangan mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat hanya untuk Nabi Musa dan pengikutnya. Apa larangannya, Bang? Maaf kata, Bang. Ada nggak dilarang di situ abang jangan kawin sama emak abang? Gak ada, Bang. Al-Quran surat An-Nisa pun ada, Bang. Jangan engkau diharamkan bagimu mengawini ibu-ibu kandungmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara perempuanmu, saudara lakimu, saudara sepersusuanmu. Ada itu, Bang. Anak dari istri yang sudah kau campuri. Ada, Bang. Di Kristen, Bang JJ, jangan engkau mengawini ibumu. Jangan engkau mengawini anakmu, saudara sepersusuanmu. Ada nggak, Bang? Nggak ada. Apakah itu bisa dikatakan suatu agama, Bang? Kalau Islam lengkap, Bang. Mulai dari manusia itu tidur sampai manusia itu membuka matanya lagi, diatur oleh Allah. Kenapa diatur? Agar manusia tidak sama kelakuan dan sifatnya seperti binatang. Maaf. Binatang kawin, Bang. Ketika dia birahi, dia tidak mikir. Itu bapaknya, emaknya, saudara kandungnya, satu mama, beda bapak, tetap dia kawini itu, Bang. Asalkan masih berlubang, maaf. Iya, tapi di Islam dia harus apa? Diatur. Betul, kan? Di Islam diatur, Bang. Biar apa? Biar manusia ini jangan sama seperti binatang, Bang. Diatur. Bahkan masalah tentang apa? Istinja. Apa itu istinja? Cebok, Bang. Maaf kata, cebok. Coba lihat sekarang. Abang makan menggunakan tangan apa? Tangan kanan. Cebok pakai tangan kiri. Ajaran dari mana, Bang? Oh, dari nenek moyang kami. Nenek moyang abang, nenek moyang punya nenek moyang punya nenek moyang. Belajar dari mana, Bang? Gak ada di dalam kitab kalian. Kalau kami ada, Bang, di dalam hadis. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Janganlah engkau menyentuh kemaluanmu dengan tangan kanan. Ada. Kenapa diajarkan seperti itu, Bang? Agar manusia ini tahu yang namanya kebersihan. Laki-laki habis kencing, digoyangkan sedikit, masukkan lagi, sudah. Tapi tidak tahu najisnya gimana, kan? Memang betul. Betul kan, Bang JJ? Ada nggak diajarkan begitu? Memegang kitab suci Bang JJ saja, selesai pun Bang JJ cebok, bisa memegang Bible. Di Islam, mana boleh. Kenapa? Harus berwudu dulu kau. Bersuci dulu kau. Baru bisa kau memegang mushaf Quran. Di Islam diajari, Bang. Bagi perempuan yang dalam keadaan haid, dalam keadaan yang lagi jima sama suaminya, belum mandi junub, boleh nggak melakukan sholat? Tidak boleh. Kristen, habis junub, habis jima sama suaminya, sama istrinya, pergi ke gereja. Itu pun kalau mandi, Bang. Kalau mandi, kadang udah telat. Jam 10-nya masuk gereja. Ini jam 9, jam 10 kurang 5. Cuci muka, langsung pergi ke gereja. Tidak diatur, Bang. Jadi makanya saya bilang, apalagi yang mau dikatakan kesucian rumah ibadah, kesucian kitab suci, Bang. Kitab suci. Sucinya apa, Bang? Suci perkataan di dalam kitabnya. Maksudnya apa? Perkataan Allah itu ada di dalam kitab suci. Terus kamu memegang kitab itu, yang dimana isi firman Tuhan, dimana itu adalah perkataan Allah, kamu memegangnya dalam keadaan kotor. Kotor. Selesai cebok, Bang JJ, aku membaca firman Tuhan biar bisa aku dapat pahala. Mana? Yesus tidak pernah. Bacalah firman Tuhan, kau akan mendapatkan pahala dan masuk surga. Tidak ada. Jadi kamu membaca firman Tuhan untuk apa? Tidak ada gunanya, Bang. Karena Bible kalian murni 100% bukan firman Tuhan. Maaf, kalau Anda mengatakan firman Tuhan murni, coba kita lihat di dalam Yeskiel. Apakah Tuhan berfirman memegang-megang payudara, meremas-remas? Marilah kita memuaskan birahi. Cobalah, Bang. Islam diatur semuanya, Bang.
Kau Nora dalam keadaan haid, tidak bisa melakukan ibadah sholat, tidak bisa memegang Quran. Terus bagaimana cara saya beribadah? Banyak. Bersolawat kau, mengerjakan yang akan menjadi pahala bagimu. Bersedekah kau, ibadah bang. Kau bersedekah bang, tidak terhitung ibadahmu bang. Tidak di mana dikatakan kamu menyedekahkan sebagian hartamu itu akan mendapatkan pahala kau membuat kau masuk surga. Gak ada bang, karena apa? Karena semuanya sudah ditebus dengan darah Yesus. Betul, Akang? Segala sesuatu yang Bang JJ kerjakan tidak akan ada lagi manfaatnya. Karena apa? Semua sudah ditanggung dan dihapuskan oleh darah Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Ya kan Bang JJ? Betul nggak? Iya betul, 100 itu. Betul, mantap, cakep. 100 itu. Ayo on cam Pak JJ, on cam dulu Pak JJ. Pak, suruh on cam pula, agak-agak gelap ini, gelap sih. Gak apa-apa, on cam aja. Posisinya nggak pas ini. Kita kan saudara. Diterangin dulu, diterangin. Tangan kanannya satu. Nah gitu dong, saya yang kecilin, Pak JJ gedein. Wah ini cakep banget Pak JJ, Masya Allah. Malam ini Pak JJ luar biasa keren Pak JJ. Merah bajunya meriah ya. Oh ini saya lihat Pak JJ tadi. JJ ternyata laki-laki ya. Tadi di roomnya PC loading ya sama Bapak Papi Gembala. Ya. Ternyata laki, kirain si Melki tadi. Bang Andi ngelidu baru bangun. Bangun dia ya? Saya kira tidur Bang Andi. Pak JJ Masya Allah mantap. Istri Pak JJ kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu istri Pak JJ udah muslim apa masih Kristen? Kristen bang. Oh masih Kristen. Tapi kalau misalkan Pak JJ misalkan ini mah ya masuk Islam, istrinya nerima nggak? Jangan ada keraguan-raguan di dalam hatimu, Bang. Saya juga dulu dari Kristen. Semua orang tua, kedua orang tua saya, saudara-saudara saya juga dari Kristen. Bahkan 2 saudara saya sudah menikah sama orang Kristen. Tapi itu, saya bilang, jangan sampai ada keraguan-raguan di dalam hatimu. Ketika kamu sudah mengenal kebenaran itu, sambutlah kebenaran dan hidayah itu. Karena hidayah itu mahal, Bang. Tapi gini, Bunda Nora gini, Pak JJ gini. Kalau Pak JJ misalkan mau masuk Islam dan bersahadat masuk Islam, harus satu paket dengan istrinya. Nggak boleh nggak satu paket. Kalau nggak satu paket sama istri, itu bisa dikatakan cerai Pak JJ. Bahaya, harus satu paket. Dipertimbangkan lagi matang-matang dan pegangannya yang kuat aja. Aku boleh nanya nggak Mas sama JJ? Boleh Bang. Satu doang. Bang JJ. Halo bang. Ya, istri Bang JJ perempuan ya? Ya. Istri Bang JJ perempuan? Iyalah, saya normal kok ya, ambil perempuan. Oh iya, makasih itu doang sih, makasih. Normal ya. Astagfirullah. Bang Andi ada-ada aja Bang Andi pertanyaannya, ya Allah. Cuci muka dulu Bang Andi. Tapi alhamdulillah ya, Allah Maha Besar ya. Ini Komal udah 5 kali mau rungkat loh. 5 kali, bayangin dari tadi siang tuh sampai sekarang udah 5 kali mau rungkat, tapi nggak tembus di tombak. Masya Allah. Tapi kayaknya memang udah rada-rada suami istri memeluk Islam nih, saya lihat nih ya, rada-rada nih. Jadi begini Bunda ya, saya belum dapat dari segi pemahaman ini. Jadi yang salah di sini gimana? Ajaran, tulisan, atau bagaimana? Sekarang begini, jangan bertanya kepada saya, karena saya tadi sudah menunjukkan data-data mana yang kontradiksi. Coba, ini saya kasih waktu 1 menit untuk Pak JJ berpikir. Ketika data-data yang kita baca kontradiksi,
ajaran Yesus dengan ajaran Paulus, menurut abang, sebenarnya abang ini mengikuti ajaran siapa yang menyembah kepada Yesus? Saya kasih waktu 1 menit. Nah begini, untuk sementara ini kan di dalam perjanjian baru ini kan tidak semua, kalau misalkan kita merujuk kesalahan di Paulus, tidak semua kan tulisan Paulus. Nah bagaimana untuk yang lain? Tidak semua tulisan Paulus. Bagaimana untuk kita jangan ikuti, coba kita jangan masuk ke tulisan Paulus. Gimana? Bisa? Jangan dulu? Oke? Jangan kita masuk ke tulisan Paulus dulu, surat-surat Paulus. Kita nggak usah ikuti dulu, ya. Kita jangan ikuti dulu tulisan Paulus, oke ya bang? Oke. Ya. Sekarang ajaran Yesus itu harus menyembah kepada siapa bang? Tuhan Allah. Nah, kita. ada nggak yang abang temukan di dalam ajaran Yesus menyembah kepada selain daripada Bapaknya? Ada nggak? Sembahlah hanya kepadaku. Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi terlepas dari tulisan Paulus, kira-kira menurut abang kita bawa ajaran Paulus. Kira-kira bagaimana ketika Yesus hanya mengajarkan menyembah kepada Bapa yang menciptakan langit dan bumi? Nyalah kau iblis, sebab ada tertulis, sembahlah hanya kepada Tuhanmu saja, Allahmu saja. Betul tidak di dalam Matius 4? Iya. Masuk ke perkataan Yesus saja Bunda Nora, yang Yohanes 8 pasal 16 sampai 19. Itu perkataan Yesus semua itu. Iya, makanya di dalam Yohanes itu perkataan Yesus itu banyak, tapi banyaknya di situ yang mengatakan Yesus hanyalah utusan. Makanya kita bilang, coba kita nggak pakai Paulus, surat Paulus. Menurut abang bagaimana? Abang bingung. Kenapa abang bingung? Abang mau tahu kenapa abang bingung? Mau tahu kenapa bang? Aduh, kena pembatasan apa ini Bunda? Rokok. Abang rokok nggak apa-apa, tapi udah duduk aja nggak apa-apa. Ini room anti badai ini, tenang aja. Nggak apa-apa bang. Itu apa? Kenapa abang bingung? Karena abang sudah didoktrin. Inilah makanya saya bilang, coba kita hilangkan perkataan Paulus. Ketika saya bertanya kepada abang, menurut abang perkataan Yesus, ajaran Yesus itu apa? Menyembah kepada Bapa. Nah sekarang abang bagaimana? Bingung kan? Karena kalian tidak bisa tidak mengikuti perkataan Paulus, yang dimana Paulus menegaskan Kristus itu supaya menjadi Tuhan, mati dan hidup kembali. Yesus tidak mengajarkan aku mati dan bangkit jadi Tuhan. Gak ada. Makanya saya bilang Kristen ini didoktrin dengan tulisan-tulisan Paulus. Aduh. Ini nih, bentar. Ini nih, bacain Bunda. Kecil lah. Apa? Ini Yohanes 8 pasal 16. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku geser. Penghakimanku geser. Penghakimanku itu geser lagi. Benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Makanya saya bilang, makanya saya bilang, ketika abang kita sepakat tidak memakai surat-surat Paulus, sekarang menurut abang bagaimana? Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapaknya. Abang bagaimana? Ya, saya setuju itu. Jadi surat Paulus abang nggak pakai lagi, kan? Inilah yang saya katakan doktrin bang. Doktrin yang sudah diapa?
yang sudah abang serap bertahun-tahun oleh perkataan-perkataan dari Paulus yang terkontaminasi oleh pendeta-pendeta. Kristen itu bang, gereja itu bang, hasil dari konsili pendeta-pendeta bang. Agama kalian hasil dari konsili bang. Beda dengan Islam bang. Kalau di Islam itu Allah sudah mengatakan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Yesus tidak mengatakan sesungguhnya agama yang kuridhoi, yang kurahmati hanyalah Kristen. Dan Yesus menjanjikan umat Kristen masuk surga. Tunjukkan satu data saja di mana Yesus menjanjikan umat Kristen masuk surga. Tetapi di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Beritakanlah berita yang sukacita, berita kesukaan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan diberikan surga. Dia akan menempati surga itu dan menikmati surga, isi dari surga-surga itu bang. Ini surga. Bang pengen tahu nggak kelakuan Kristen kayak gimana di Komal? Nah kayak gini nih sekarang nih ya, dengerin nih si kuasa gelap nih, dengerin. Ini kelakuan Kristen nih. Mana? Ini nih bentar lagi kuasa gelap nih. Si Manru. Halo. Ya. Apakah kamu menyembah manusia yang mati terkutuk yang tidak berbusana di kayu salib? Ngacapruk abad ke-7 itu asal bunyi, kurang ajar. Bunyi. Kelakuan Kristen tahu itu aja plaklat nyungsep umatnya aja ngemempan. Kau itu sok tahu. Sekarang saya tanya. Oh nyomot-nyomot sok tahu, nyomot-nyomot coy. Yang mati di kayu salib itu terkutuk apa tidak menurut Galatia nomor 13? Urusan orang Kristen itu urusan orang Gua Hira beda lagi. Kau itu sok tahu. Saya bertanya, nggak usah ke Gua Hira karena Tuhanmu juga dimasukkan ke dalam gua. Tiba-tiba mayatnya hilang. Capruk loh. Keluar dari gua jadi Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kamu masih menyembah manusia yang terkutuk di kayu salib? Jelas seluruh dunia merayakan, bos. Merayakan, kalender mencatat. Bukan Maryam di pohon kurma. Kurang ajar. Siapa yang merayakan di mana merayakan Maryam di pohon kurma? Isaias mana yang dirayakan? Saya bertanya, kamu merayakan kelahiran Tuhan yang di mana Tuhan siapa yang merayakan? Hoak itu jangan dikeraskan. Loh, yang merayakan kelahiran Tuhan tanggal 25 Desember siapa? Seluruh dunia. Di mana seluruh dunia umat muslim tidak merayakan? Semua merayakan, gereja-gereja seluruh dunia merayakan Maryam di pohon kurma itu. Kalian merayakan kelahiran Tuhan yang di mana dia berumur 33 tahun. Nyamot-nyamot anjing kau itu nggak ada otak. Nah, bentar-bentar ini biar Bang JJ tahu nih kelakuan Kristen di Komal nih. Ini kayak gini nih. Nyamot. Saya tidak nyomot. Saya kan cuma mengatakan. Kau bicara Maryam pohon kurma aja Isaias. Iya. Siapa yang merayakan? Hoak mana yang dirayakan? Siti Maria melahirkan Nabi Isa itu masih dalam keadaan desa mana yang ngakuin, desa mana yang merayakan? Bukan, tidak perlu dirayakan. Enggak, makanya udah ya. Nah, ini nih kayak gini nih Bang JJ kelakuan Kristen tuh. Katanya agama ajaran kasih. Silakan lanjut. Ini untuk membuktikan aja ke Bang JJ kalau mereka seperti itu. Nah Bang, itu boleh saya sangkal. Jadi begini ya, semua orang itu kan berbeda-beda konsep dan pendapat begitu ya. Artinya kalau diskusi begini kan ya kita harus pakai data. Nah di situ kita tahu semua begitu. Iya, saya kan pakai data bang. Menyembah manusia yang mati terkutuk dalam keadaan tidak berbusana. Apakah Yesus berbusana bang? Waktu di kayu salib kan nggak berbusana dia kan bang? Ya pakaian dalam aja terus itu. Pakaian dalam apa bang? Emang dia pakai kolor bang? Iya bungkus kan, bungkusannya itu kan. Apa yang mau dibungkusnya bang? Yang dibungkusnya itu apa bang? Menutupi apa dia bang? Nah ini kan, abang malu kan bang? Ngomongnya bang? Malu nggak bang? Kalau saya tanya, Yesus apa yang dibungkusnya ketika dia di kayu salib? Malu, kenapa? Masa Tuhan
ada pembungkusnya bang. Makanya betul kata Yesus, Bapa itu tidak bisa kau lihat, suaranya juga tidak bisa kau dengar. Tapi ketika manusia yang dikatakan oleh Paulus terkutuk di kayu salib, terus di dalam Yohanes 19, jubahnya dengan pakaiannya bang, diambil semuanya bang. Bagaimana mungkin abang mengatakan dia masih ada penutup? Terus apa yang mau ditutupi bang? Masa Tuhan menutupi bang? Soalnya kalian jangan sanggah lagi bang. Yang ada di kayu salib, manusia itu kalian jadikan Tuhan. Yang dimana Tuhan ternyata punya kelamin yang harus ditutupi kelaminnya. Tapi kalau ketika kami tanya, apa yang ditutupi oleh Yesus? Kau udah menghujat Nora. Apa yang saya menghujat? Inilah resikonya bang. Ketika kalian menjadikan manusia itu Tuhan. Di roasting tidak suka. Sementara manusia itu bisa di roasting. Nabi Muhammad saja dikatakan adalah nabi sihir. Nabi Muhammad saja dikatakan orang kafir adalah majnun, gila. Karena dia apa? Karena beliau adalah manusia. Tapi naif sekali ketika Tuhan dikatakan sudah tidak waras lagi. Di dalam Markus 3. Tuhan harus ditampar. Terus kalian katakan, oh ini adalah kemanusiaannya Nora. Kamu gak paham itu. Betul. Karena dia manusia makanya dia bisa ditampar. Tapi tidak mungkin manusia yang bisa ditampar kalian beri dia gelar Tuhan. Yang ujung-ujungnya Tuhan ditampar. Contoh ya bang. Contoh ini analogi yang sederhana lah bang. Presiden Bapak Prabowo. Seorang presiden pemimpin negara. Pasti disegani. Disegani oleh negara-negara lain juga bang. Pemimpin negara ini. Bukan RT. Ketika Pak Prabowo menyapu atau membersihkan toilet umum yang ada di pasar. Pertanyaan saya. Kira-kira yang diomongkan, yang disinggung, yang dikritik oleh orang-orang yang di sekitar atau oleh rakyat Indonesia apa bang? Pak Prabowo-nya atau kepresidenannya bang? Kejiwanya, kepemimpinannya lah. Nah, otomatis masa presiden mencuci toilet? Betul tidak? Betul tidak? Iya, iya. Akan malulah kepada negara-negara lain. Nah sekarang, masa Tuhannya Kristen ditampar? Saya tampar maaf ya, saya tampar Pak Prabowo, otomatis saya ditangkap. Kenapa? Karena kau sudah menampar pemimpin negara Nora. Ini maaf ya. Tapi ketika Tuhan ditampar, tangan siapa yang berani menampar Tuhan? Mulut siapa yang berani meludahi Tuhan? Tangan siapa yang berani mencambuk Tuhan? Bahkan tombak tentara Romawi siapa yang berani menikam lambungnya? Tangan siapa yang berani memberikan mahkota duri? Tangan siapa yang berani mengambil baju dan jubahnya Yesus sehingga Yesus dalam keadaan tidak berbusana? Apalah seperti ini bang. Ferdi Sambo saja, tersangka kasus pembunuhan saja bang, waktu di pengadilan tidak pernah ditampar bang. Dirasakan. Oke. Tidak pernah ditampar dia bang. Tidak pernah dicambuk, diludahin. Bahkan dia diberikan kursi yang empuk. Ini makanya saya bilang, bukannya Tuhan tidak bisa menjadi, tapi tidak pantas Tuhan itu menjadi manusia. Gak usah jauh lah ya. MKC, kasus penistaan agama. Apakah ketika di pengadilan dia ditampar? Gak ada. Mungkin di dalam tahanan dia dibonyoin. Ya karena dia manusia. Ini Tuhan dibonyoin. Makanya di dalam Islam, Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk bang.
Tidak bisa. Allah maha melihat, maha mendengar, bukan berarti Allah punya telinga dan punya mata. Tidak perlu Allah tuh punya mata bang untuk melihat. Tidak perlu punya telinga untuk mendengar. Karena Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Tetapi Yesus punya telinga bang. Yesus punya mata. Dimana ketika Yesus hidup selama 33 tahun, dia hanya tahu daerah sekitarnya aja bang. Di luar dari negaranya, di luar dari kotanya, dia tidak tahu apa-apa bang. Makanya tidak pantas dan tidak layak gelar Tuhan disandingkan, disematkan, diberikan kepada manusia, sekalipun manusia itu dilahirkan tanpa adanya persetubuhan. Jadi untuk apa? Maksud tujuannya apa ketika Bunda Maria harus melahirkan anak tanpa ada persetubuhan? Allah menunjukkan kekuasaannya. Hei, lihat, aku bisa menciptakan manusia dilahirkan dari seorang rahim yang masih perawan tanpa disetubui oleh laki-laki. Siapa? Siti Maryam. Aku bisa menciptakan manusia di dalam rahim seorang perempuan yang sudah uzur, sudah menopause, sudah tua. Siapa? Siti Sarah. Aku bisa menciptakan manusia di dalam rahim seorang perempuan yang dimana dikatakan sudah mandul, alias apa? Sel telurnya tidak berfungsi lagi untuk membuahi. Siapa? Ibunya Yohanes Pembaptis, Elizabeth. Ini kekuasaan Allah. Tapi masalahnya, manusia yang dilahirkan dari seorang perawan, dia ditiupkan Roh Kudus, ya tiba-tiba dijadikan Tuhan. Mungkin Bang Jeje mau bertanya, Bang Jeje, silakan Bang Jeje. Bertanya aja silakan. Saya bingung bang, mau bertanya apa bang? Soalnya kata Bunda Nora jangan memakai surat-surat Paulus. Sementara Yesus tidak mengajarkan menyembah kepadanya. Bingung abang ini. Ya bang? Bingung kan bang? Dia cari dulu data-data mana yang membuat apa. Silakan bang, saya sambil mau minum kopi takut aku gula. Ya, tanya aja bang, tanya bang. Jangan takut kalau lagi di dalam diskusi. Tanya aja bang. Mudah-mudahan pertanyaan abang itu menjadi jawaban dari keraguan abang bang. Gila, yang minta naik sampai 20. Tadi 100 lebih, saya sampai nge-lag. Sama dengan saya, maksudnya artinya IQ-nya lebih dari saya, itu lebih bagus. Tapi jangan cari yang suka-suka ribut. Itu bukan diskusi, itu panggil kelahi, itu namanya. Betul. Tadi saya pengen nampakkan aja oten-oten yang kayak gitu banyak. Itu mah panggil kelahi, saya sekarang aja sudah bisa. Sebenarnya kalau jam segini makan kita ya. Saya tadi udah makan mie goreng jumbo 2, mie goreng jumbo 2, telur 2. Gila. Aku gak makan mie bang. Aku kuat makan mie. Aku juga kuat itu, di kulkas itu mie 1 lusin itu. Tapi nggak berani aku makan. Takut ketagihan. Masak 1 jadi 2. Baru datanglah yang tapping, Bunda Nora gemuk kali, makan aja terus. Oh alah. Ayo Pak JJ silakan. Takut gemuk Bunda. Iya. Nggak ada yang, coba naikkan 1 Kristen dulu, aku pengen dengar dulu kamu. Nanti ngeganggu diskusi. Gak apa-apa Bang, saya diam sambil saya cari ayat-ayat yang mau ditanya. Bisa Bunda Aritonang
Jelaskan begitu. Apakah benar? Apakah Bang salah? JJ kalau boleh tahu tinggal di daerah mana bang? Kalau boleh tahu orang apa bang? Dari suku apa? Saya asli Manado. Cuman kerjanya Tinggal di di Kalimantan Timur. Oh, oke. Manado ya. Coba Bang JJ coba buka Daniel 7 pasal 9 Bang JJ. Tanyain ke Bunda Nora itu apa. Daniel 7 pasal 9 Pak JJ. Aku juga nggak tahu loh, sabar dulu. Daniel 7 pasal 9. Biar Bang JJ tahu itu, baca Bang JJ. Ya, bacain Pak JJ. Apa maksudnya itu? 7-9 kan? 7 pasal 9. Dibacain yang kencang Pak. 7 pasal 9. Pasal 7 nomor 9. Iya. 7 pasal 9 katanya. Iya, nomor 7 pasal 9. Pasal 7 ayat 9. Daniel 7 pasal 9. Cumananya ini. Pasal 7 ayat 9. Pasal 7 nomor 9 ayat 9. Iya. Ya. Iya. Daniel 7 pasal 9. Bocor. Salah. Daniel pasal 7 ayat 9. Yang lanjut usia ini siapa bang? Begini ya. Ternyata yang kita kalau baca Alkitab itu kalau cuma 1-2 ayat kita nggak bisa pahami. Nah, coba abang baca. Coba abang baca pelan-pelan dari mulai 1 sampai panjang. Ini panjang kali bang. Makanya sebenarnya begini bang. Abang baca pun satu perikop, tapi tidak akan merubah perkataan dari yang ayat tadi bang. Nah, yang lanjut usia ini siapa bang? Kita baca ya. Katanya dari 9 ini ya. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga tiga dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Ini yang lanjut usianya membilangkan yang sudah uzur, yang tua gitu. Tuhannya udah tua. Tuhan Pak JJ udah tua Pak JJ. Karena ini tulisan besar loh bang. Yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya, ini nyalo, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Pak JJ, masa Tuhan duduk di kursi roda? Bingung Pak JJ, Tuhannya lumpuh. Jangan sampai Tuhan Pak JJ kena stroke ringan ya. Itu penglihatan Daniel loh itu. Ini ya Bunda. Coba Saya tunjukkan ini bang, sebentar bang. Ini menurut ortodok ya. Ini saya tunjukkan ya. Ini menurut ortodok. Inilah kalau pakai HP ini. Lambat dia. Nih. Ini kalau menurut ortodok bang. Aduh. Ini kalau ortodok. Nah. Itu ini maksudnya tadi. Berarti Tuhannya tua gitu. Rambut putih ubanan. Ini ortodok ya. Ortodok punya ini. Ortodok yang ngomong. Nanti dikatakan saya. Ya, siapa yang tahu, Mbak? Loh, tapi katanya di situ kan tertulis yang lanjut usia, Bang. Siapa yang tahu bentuk dan rupa Tuhan? Itu penglihatan Daniel. Itu penglihatan Daniel itu. Bagaimana tuh, Bang? Nih ya. Ini Bang, ini Bang. Aduh, saya kalau pakai HP ini begini Bang. Lihat yang HP ini, banyak kali aplikasi.
Nih. Itu maksudnya bentuk Tuhan. Ya ini yang ada penglihatan di Daniel 7 Bang. Kalau diinspirasikan. Yang lanjut usia, rambutnya putih seperti bulu domba. Dia duduk di atas kursi roda, yang dimana kursinya ada nyala-nyala api. Kan ini, cobalah. Kalau kita berimajinasi, menghayalkan, membaca itu apa nggak seperti ini Bang? Iya betul. Ya udah, apakah Tuhan seperti itu Bang? Karena kan huruf besar itu katanya. Iya kan? Nah, yang gini aja Bunda, yang Yesaya 7:14. Oke. Yesaya 7. Pasal 7 ayat 14. Oke. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pertanyaannya, Yesus dikatakan di dalam Lukas 1 nomor 31, apa kata malaikat itu kepada Bunda Maria? Hendaklah engkau melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan melahirkan seorang anak laki dan hendaklah engkau menamai ia Immanuel atau Yesus. Yesus. Nah, sekarang tunjukkan satu data saja Bang, mulai dari Matius sampai kepada Wahyu, di mana Yesus dipanggil Immanuel. Enggak, ini kan sebelum ini kan, makanya perjanjian lama ini kan apa namanya, apa ya, kamu dijelaskannya. Gini Bang, coba Abang baca ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu. Sejak kapan Yesus makan dadi dan madu? Sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Kedua raja mana Bang? Begini, nah itu yang kutanyakan sama Bunda Nur, itu merujuk ke siapa? Ayat. Nah, baca selanjutnya Bang. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit, memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Ini bukan kepada Yesus Bang. Ini coba baca satunya Bang. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dan dengan Pekah bin Ramalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Nah, saya begini. Ini bukan kepada Yesus. Ini kan Ibrani itu ke apa Ibrani? Immanuel itu kan nama Ibrani yang artinya Allah beserta kita atau Allah menyertai kita. Itu maksudnya gimana? Artinya ada kelahiran raja selain Yesus Kristus begitu. Ini Bang, makanya tadi kan dibilang Pak Desugi, coba buka Yesaya 1 Bang. Ini semua Yesaya ini menceritakan apa Bang? Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Bukan tuh Yesus Bang. Nah, sedangkan kejadian dan anunya ini kan di Yerusalem situ. Nah, Bang, kalau abang lari ke perjanjian lama nggak ada Yesus di situ Bang. Yesus itu nyambung Bang. Itu untuk raja-raja. Gak bakal jackpot itu. Bang. Sementara Yesus bukan raja. Bang, Akang coba apa dulu sebentar ya, Pak Akang. Iya, kenapa? Iya.
lari ke ini bang? Kenapa abang pengen lari ke perjanjian lama bang? Nah begini dia kan contohnya begini. Kita kan kalau manusia begini kan tetap ada cerita-ceritanya begitu. Ya kalau lari ke apa namanya ke perjanjian lama di situ nggak ada tanya begitulah, maksudnya cerita sebelumnya begini sampai dia jadi ini, sampai dia kasih nama ini gitu. Ya di situ ditulisnya Immanuel. Ya saya noise. Saya matiin dulu ini. Immanuel kan bahasa Ibrani ya, Allah menyertai kita. Maksudnya pertanyaan saya, adakah selain Yesus Raja yang boleh dikatakan begitu? Nggak ada. Nah terus maksudnya di situ siapa? Itu bukan ke Yesus bang, itu bukan untuk Yesus. Oke. Siapa dulu yang baru masuk bang? Iya saya nggak tahu ini siapa yang masuk ini. Ada selain Yesus ada yang dipanggil Immanuel ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Res? Ada. Coba ini siapa namanya ini? Sunyatsen. Silakan dibuka Yesaya 8. JJ. Oh JJ. Oh ini tadi yang dibawa Bang Juma Yesaya 8 ini. Nih. Itu dah. Tuhan berkata kepada saya, ambillah sebuah batu tulis besar, lalu tulislah dengan huruf-huruf yang jelas. Perampasan yang tangkas, perampokan yang cepat, pergilah sebagai saksi dua orang yang dipercaya yaitu Imam Uria dan Zakaria anak siapa ini? Apa itu kelamaan, langsung aja Yesaya 88. Oke. Kirain dari satu. Mereka akan melanda Yehuda seperti banjir sampai setinggi leher, menggenangi segala galanya. Mana rajanya? Terus Yesaya 8 nomor 8. Iya, sayapnya yang membentang melindungi negeri kita. Terus 9-nya, berhimpunlah dengan getar, hai sekalian bangsa, dengarlah hai ujung-ujung bumi, bersiaplah untuk bertempur tetapi dengan hati yang gentar. Ya, bersiap-siaplah dengan rasa gentar, buatlah rencana tetapi semuanya akan gagal, ambillah keputusan, gak ada rajanya. Loh, Yesaya 8 nomor 8, kok gak ada sih? Yesaya 8 nomor 8. Yesaya 8 nomor 8. Kan ditanya siapa lagi yang dipanggil julukan seperti itu. Nah itu Yesaya 8 nomor 8 apa itu? Walah. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher dan sayapnya yang dibentangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Selamat datang di kebenaran. Enggak cuma Yesus yang dipanggil Immanuel. Langsung Tuhan ini yang ngomong. Yesus kan malaikat yang ngomong. Ini Tuhan langsung yang ngomong ini. Ini Nabi Yesaya yang ngomong ini. Jadi gimana? Tuhannya dua sekarang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya gimana Pak JJ? Udah mau masuk Islam? Belum. Oke. Si Forest gurung gusuh siapa? Terbalik si otot. Lagian nuhanin cuma perkara gitu doang. Masih keren Eli. Eli artinya Tuhanku. Oh, gurung gusuh si Forest perlu dibibir. Jelma burung. Antohodun. Ayo Pak siapa JJ silakan tanya lagi. Ini kilab bin murah. Ya Immanuel artinya Tuhan menyertai, kores botol. Ya emang artinya itu kok. Eli juga artinya Tuhanku. Ismail juga artinya Tuhan mendengar. Semua nama ada artinya gitu. Cuma ketika Yesaya 8 nomor 8 ketika Tuhan berfirman di sana Tuhan memanggil Yesaya ya Immanuel. Itu Immanuel itu untuk Yesaya berarti?
Iya. Oh alah, berarti ya saya juga Tuhan ya. Berarti anak yang dikandung Maria ini ya saya apa Yesus nih, Bang? Ya, nama sekedar nama lah. Intinya gini sih kalau dalam Islam itu, kalau ingin menuhankan Tuhan yang benar, lihat dari deklarasinya gitu. Tuhan yang benar itu selalu mendeklarasikan dirinya dan memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya. Contoh Keluaran 7 nomor 1. Itu kan orang-orang Israel disuruh menyembah dia di gunung apa itu namanya? Efrat. Efrat sungai dong. Gitu. Nah, terus Tuhan juga berkata tidak ada sesuatu aku Allah bukan manusia, Hosea 3 nomor 9. Jadi kalau misalnya udah ada benar-benar bentuknya manusia mau disebut Allah yang menjadi manusia, yang nggak masuk lah, bentrok sama yang dikatakan Tuhan di perjanjian lama. Kan gitu. Contoh misalnya Hosea 11 nomor 9. Hosea 11 nomor 19. Mana dia? Di sini dikatakan begini. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Bukan manusia. Kenapa bukan manusia? Karena manusia ada kelaminnya. Mustahil Tuhan berkelamin, kan gitu. Kebetulan Tuhanin. Yesus orang baik ya orang baik. Cuma jangan sampai gegabah difitnah dia adalah Allah, dia adalah Tuhan gitu. Jauh sekali itu. Tapi ini Res, si Pak JJ ini senang banget dengan perjanjian lama ya. Dari tadi kupasnya perjanjian lama terus. Pak JJ. Karena kesepakatan kami tadi Res, tidak boleh lagi, kita jangan dulu membawa surat-surat Paulus. Jadi bingung Pak JJ. Kalau mengikuti perkataan Yesus, Yesus tidak mengajarkan menyembah kepada dirinya. Dilarikan ke perjanjian lama silakan saya bilang. Tapi jangan dulu kita bawa 13 surat Paulus. Biar aja dia mencari. Coba Pak JJ buka, kalau Pak JJ senang dengan PL, biar mumpung ada Kores nih, jagonya Ibrani ini. Coba Pak JJ buka Kejadian 32 pasal 22 sampai 30. Dia nggak mau surat Paulus, Res. Kenapa dia nggak mau? Nggak percaya dia, udah nggak percaya lagi. Kami udah buat perjanjian Res, tidak boleh. Oh, kirain sering dengerin Islam dialog, jadi kebawa. Iya. Kayak Edis. Iya. Ngomong Yesus bukan Tuhan. Iya. Oh gitu. Pak JJ bilang, saya tidak, memang jarang membaca Bible, Alkitab. Tapi semenjak saya dengar pendiskusian, jadi saya tahu sedikit-sedikit tentang Alkitab saya, itu katanya. Oh, mantap. Dibaca Pak JJ, dibaca. Kejadian 32, 22 sampai 30 Pak JJ. Biar Kores nanti yang ngejelasin. Di mute Norses. Oh, saya baru merebus mie, silakan makan. Ayo makan. Buset, badan udah kirim lah. Udah dapat Pak JJ? Sudah. Nah, dibacakan yang kencang Pak JJ. Kejadian 22. Kejadian 32 ya. Pasal 22 sampai 30. Panjang sekali situ Bang, panjang. Ya nggak apa-apa, bacain aja. Biar Pak JJ tahu itu ada apa di situ. Udah saya bacain aja Pak JJ ya. Pak JJ saya yang bacain ya. Pak JJ berfirmannya dalam hati. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuannya, dan ke-11 anaknya. Ia menyeberang
di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia penyeberangan, mereka menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki berpulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa tidak dapat mengalahkannya, memukul sendi pangkal paha Yakub hingga sendi pangkal paha Yakub terpelecok. Ketika bergulat ini, Tuhan bergulat dengan Yakub, kok curang ya? Bergulat dengan itu, lalu orang itu berkata, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Nah, menurut Pak JJ, makhluk apa yang takut dengan fajar telah menyingsing? Tes. Makhluk apa? Yang takut dengan kedatangan fajar menyingsing. Mana itu? Bukan begitu? Apa? Makhluk halus bukan begitu yang takut dengan fajar? Iya, tapi katanya ini di Kejadian 32 pasal 22 ini, Yakub ini bergulat dengan Tuhan. Kedua budaknya. Enggak, dengan Tuhan. Yakub bergulatnya dengan Tuhan ini. Pada malam itu Yakub bangun, kedua budaknya. Biar sehat bang, biar sembuh. Bunda Nora makan nanti kayak Goni, gak apa-apa lah. Akang kan masih tetap suka. Langsung miring. Pak JJ, jangan ngumpet Pak. Itu membaca loh. Oh, membaca, oke. Siapa tahu membaca seperti itu langsung diilhami. Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Nah, Yakub diberkati loh sama orang itu loh, sama makhluk itu loh. Masa roh halus atau iblis bisa memberkati? Bingung nggak Pak JJ? Bingung nggak Pak JJ? Agak membingungkan sih. Waduh, ada Bro Admin. Selamat pagi. Pagi Bro Admin. Nah, ini yang memberkati Yakub ini siapa Pak JJ? Yang memberkati Yakub ini takut dengan fajar menyingsing. Dia langsung pergi. Dengan adanya fajar menyingsing, dia pergi. Nah itu masih dicari nih, cari pemahamannya. Nah, menurut Pak JJ yang memberkati manusia itu siapa? Tuhan kan? Jadi kenyang aku, Kang. Mantap. Padahal mau tambah lagi aku. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bunda Nora jangan ngerokok lagi ya. Sekali-sekali. Doyan apa lapar Bun, lapar. Tarik napasnya yang panjang Gimana, dikit. Pak JJ? Tarik napasnya yang panjang dikit Pak JJ. Kok ikut-ikut sama sih, aku minum kau juga minum, Akang. Iya ya. Lupa kali. Ayolah Pak JJ.
Botolnya sama, inilah kalau Tupperware. Pak JJ nih udah berkeluarga belum? Udah. Udah. Anaknya berapa? 2. Oh. Umur berapa paling gede? Paling gede 2014 berarti 11. Berarti udah 30 sekarang ya? Siapa? Anak yang paling gede? Enggak. 2014 lahirnya. Oh maaf, saya agak bingung matematika. Jadi umur berapa? 25. Siapa? Anak paling gede? 11. Oh 11 tahun, oke. Jadi gini Res, dia itu pengen mualaf, terus nanya ke istrinya, kata istrinya nggak apa-apa kalau mualaf, kata saya harus satu paket, kalau dia mualaf, kalau nggak mau cerai ya istrinya juga harus ikut mualaf. Wah, mualaf lah. Nggak kau tanya Kores, nggak kau tanya. Bang JJ istrinya perempuan atau laki-laki? Nggak kau tanya kayak gitu. Bang JJ, istrinya perempuan atau Pokemon? Kan ada aneh aja. Terus istrinya mau ikut kalau Pak JJ syahadat? Istrinya mau. Terus nunggu apa berarti? Baju koko. Nunggu apa berarti? Nunggu menghilangkan kebingungan. Bingungnya di mana? Iya, bingungnya di mana? Ya tadi itu, masa Tuhan bisa kalah dari manusia? Yang kalah yang bagian mana? Pakai pedang samurai Bang Bro Admin. Islam dimualafkan. Pak JJ Islam? Nggak mungkin lah saya Islam sudah naik selama ini bertukar pendapat sama. Enggak, si kebenaran ini lucu loh. Kok suka kali fitnah lah itu. Kutanya dulu sama Bang JJ. Bang JJ, denom apa? Gereja di mana? Gereja apa? Kalau boleh tahu. Iya, maksudnya gerejanya. GPIB tuh. GPIB itu apa ya? Gereja Protestan Indonesia Sejahtera. Betel. Gerombolan Indonesia Paulus, Betel. Gerombolan Paulus botak. Ayo Pak JJ. Kemarin hampir syahadat katanya Pak JJ. Iya Pak JJ syahadat aja dulu, nanti belajar Islamnya lebih dalam di dalam Islamnya gitu. Karena kalau apa ya, alhamdulillah kalau istri udah ya ikut aja gimana suami, anak-anak juga selalu baik, gas lah gitu. Karena kapan lagi bareng-bareng, nggak semua orang syahadat bisa semudah Pak JJ begitu, ya? Mualaf semua nanti Kristennya lama-lama habis toh. Dulu kamu di gereja di mana Bu Nora? Saya GBI. Ya nggak apa-apa Bro Admin, sisa Katolik doang kan, Kristennya Islam semua. Nanti sisa Katolik kan gitu. Bunda Nora dulu di gereja mana? GBI. Sisa Katolik. Bang Bro Admin, sudah sekian lama kita bersama, sudah bertahun-tahun kita. Kenapa kesadaran itu tidak ada di dalam Bang Bro Admin? Enggak loh, ini sadar loh, kan saya sudah sering bilang ini pilihan kan begitu. Ini nggak ada itu yang apa lain. kan orang gereja Betel Indonesia? Itu Katolik Bro Admin tuh. Mana lo di bagian mana? Iya Bang. Saya tanya ini nggak ada kah teman-teman yang lain mau naik? Itu Bro Admin tuh. Tapi Bang Bro Admin itu dia mempercayai Yesus jadi Tuhan itu semenjak Elai menerjemahkan. Ya kan benar kan? Karena kesalahan terjemahan dari Elai, Yohanes 13 nomor 13, akhirnya Kristen sesat. Waduh, aku nggak pernah bilang gitu loh, masa iya aku Saya yang ngomong. Oh iya. Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Yohanes 13 nomor 13. Benar kau katakan aku guru dan Tuhan, sebab memang aku guru dan Tuhan kan?
Elahi salah menerjemahkan, ujungnya sesat. Dan yang kedua, salah penafsiran. Kenapa? Aku dan Bapa adalah satu. Jadi, di dalam diri Yesus ada Bapa? Ya. Nah, ketika Yesus dilahirkan, dia menyusui dari ibunya, Bapa ikut menyusu. Ya tidaklah, itu kemanusiaannya. Loh, tapi aku dan Bapa adalah satu. Betul nggak Bro Admin? Iya. Gimana kita Bunda bahas tema apa gimana? Pasti jawabannya begitu. Bunda tanya aja sama aku, pasti jawaban saya begitu. Ini udah dicas, udah Nora diisi baterai langsung kencang lagi guys sama Indomie. Iyalah, kalau orang lapar itu kan takut, akhirnya ujungnya jadi emosi. Karena orang yang lapar itu tidak bisa menahan emosinya. Kan betul kan? Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Di dalam diri. Ilahi. Satu ilahi. Nah, apakah bisa dipisahkan? Gak bisa kan? Gak bisa, cuma bisa ketika Yesus dipisahkan. menyusui, Bapa harus ikut menyusui. Karena mereka udah satu ilahi. Yang menyusui itu bukan ilahi. Lah, yang menyusui kemanusiaannya, tapi kemanusiaannya ini gelarnya ilahi, benar tidak? Kemanusiaan ya kemanusiaan, keilahian ya keilahian. Nah, di dalam Yesus ini memang khusus. Dia sebenarnya Sekarang begini, ketika Bro Admin seorang presiden, ya, dia lagi waktu bayi dia menyusui ibunya, presiden dari bayi, berarti pertanyaannya, presiden menyusui, ya, benar kan? Karena gelar ini kan sudah menempel di diri Yesus ketika Yesus lahir. Sebelum dia ada kan sudah ada dibilang itu dia akan dihina, dicaci. Sekarang pertanyaan saya begini Bang JJ, apakah manusia yang menyusui dari ibunya itu hina? Manusia yang menyusu dari ibunya dia hina? Tidak. Nah, tapi kalian kenapa mengatakan hina? Karena Tuhan yang menyusu. Kita nggak pernah ngomong hina. Yang ngomong hina itu justru Bu Nora. Loh, tadi kan Pak Bang JJ yang ngomong loh Bang Bro Admin. Kan itu sudah bilang dia akan dihina. Makanya saya katakan, saya tanya, apakah anak bayi yang menyusu dari ibunya hina? Tidak. Tetapi akan menjadi kehinaan karena dia memiliki gelar Tuhan. Itu maksud saya. Enggak ada kehinaan. Selama bisa mengerti bahwa jadi yang kehinaannya yang mana? Ketika Yesus ditampar, dicambuk, diludahi. Nah, ketika dia ditolak. Ketika ditolak. Hina enggak? Iya, hina ketika ditolak, ditangkap. Nah, sekarang gini. Bukankah Tuhan itu memiliki sifat maha kuasa? Iya. Nah, maha kuasanya mana lagi ketika dia ditampar? Bukan. Yesus itu wujud kemahakuasaan dari Allah yang bisa datang. Saya bertanya begini Bang Bro Admin. Ketika Yesus ditampar, diludahin, sisi keilahian dia yang kalian katakan Yesus memiliki dua nature. Natur pertama 100% manusia, natur kedua 100% ilahi. Nah, ketika 100%-nya ditampar, dicambuk, diludahin, bahkan ditombak, 100% natur ilahinya kemana? Natur ilahi itu tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Yang saya tidak bertanya, dilihat, begini loh, itu natur kalau natur ilahi, sebentar, natur ilahi ada pada diri Yesus, berarti keilahian Yesus, yaitu yang dimana sifat kemahakuasaannya itu harus ada, ditunjukkan. Tapi kalau nggak ditunjukkan, berarti jangan katakan 100%. Setidaknya 20%. Biar 80%-nya jangan dimilikinya. Dan kalau dimilikinya 80% ini juga ikut, Bang Bro Admin, ujung-ujungnya dipertanyakan. Kok dia Tuhan bisa ditampar? Dia nggak bisa menyelamatkan dirinya? Kan kayak begitu. Merendahkan diri Bun sebagai manusia. Sejak kapan? Kalau manusia merendahkan diri, jangankan merendahkan diri,
ya direndahkan pun juga namanya manusia. Tetapi ketika Tuhan merendahkan diri, apalagi fungsi ketuhanan dia? Ya tadi kan Bu Nora tanya Apakah katanya. seorang manajer perusahaan terkenal di dunia mau merendahkan diri di hadapan karyawannya? Tidak, Bang. Ya itu Seorang mungkin Bu pemimpin, Nora. sebentar, Bang Bro. Seorang pemimpin itu harus menunjukkan image-nya, harus menunjukkan kekuasaannya, harus menunjukkan seperti kewibawaannya sebagai seorang pemimpin. Nah, ini Tuhan merendahkan diri di hadapan manusia, yang dimana manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Betul kan? Dia menciptakan manusia, dia pula mau merendahkan diri di hadapan manusia. Sementara gelar dia Tuhan. Makanya saya katakan, gelar Tuhan tidak pantas, tidak layak disematkan kepada manusia. Gini loh, Bu Nora. Diam. Kalau Tuhan tidak bisa merendahkan diri, berarti dia dibatasi oleh Tidak ada kesombongan. Tuhan bisa merendahkan diri di hadapan ciptaannya, Bang Bro. Bang Bro, Ini dengar. bagi Kristen dengar Dengar, nih. Bang Bro. Bang Bro. Kan Bu Nora sebagai Islam. Bang Bro, makanya sebagai saya sudah Kristen. bilang, sudah bertahun-tahun kita berjumpa, bertemu di room diskusi begini. Sebantah-bantahnya Bang Bro dengan perkataan saya, tidak merubah apa? Tidak bisa Abang merubah sifat ketuhanan, sifat-sifat dari Tuhan itu untuk disamakan dengan sifat-sifat yang dimana dimiliki oleh manusia atas pemberian Tuhan. Itu Tuhan yang Bu Nora, bukan menciptakan Tuhan manusia, yang sabar Bang Bro. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan memberikan sifat-sifat kepada manusia. Terus manusia ketika diciptakan Tuhan diberikan sifat-sifat manusia, kemanusiaannya ya, bukan keilahiannya. Datang Tuhan di situ merendahkan diri di hadapan ciptaannya. Ini kemana ini kita Bang Bro? Makanya Bang Bro ini ya, yang merendahkan Pak Prabowo saja kena tilang, kena tangkap. Apalagi Tuhan pula mau merendahkan diri di hadapan manusia. Mana sifat ketuhanan? Ibaratnya kalau pemimpin, mana sifat kewibawaannya? Seorang pemimpin, apa raja deh, contohnya raja yang sejati itu mau turun ke bawah untuk menolong rakyatnya. Dia nggak kehilangan kemuliaan waktu menjadi bersama-sama dengan rakyatnya, itu nggak kehilangan kemuliaannya. Betul. Makanya raja bisa gelarnya bisa disematkan kepada manusia. Tetapi Tuhan tidak bisa disematkan kepada manusia, Bang Bro. Karena sifat ilahi Tuhan itu tidak bisa dimiliki oleh manusia. Untuk apa dia turun? Kalau hanya untuk menyelamatkan manusia, dia binasakan aja itu iblis. Tapi iblis kan sudah membuat perjanjian. Dia meminta ditangguhkan sampai nanti hari kiamat. Siapa yang mau jadi pengikut iblis, silakan masuk ke neraka. Gitu loh. Assalamualaikum Bang Jibril. Wih, ada Bang Jibril. Makanya Bunda, saya bilang ya, mungkin saya bilang ini mungkin bakal disangkal atau dipatahkan sama Bunda lagi kan, maksudnya. Ya itulah perbedaan pendapat, keyakinan, keimanan kita, ya situlah yang berbeda. Bukan soal itu sih Bang, soal pembodohan sih Bang. Soal pembodohan. Sekarang kita bisa setuju nggak kalau ini nih. Definisi maha itu apa sih Bang? Maha itu melampaui kemanusiaan ya? Enggak, secara KBBI aja. Itu batasnya. Secara KBBI aja. Maha artinya apa? Aku lupa ya, harus dibuka. Bentuk terikat yang sangat amat. Bentuk terikat Bang. Jadi kalau dia maha besar, terikat dengan kata maha setelahnya. Kalau dia maha besar, berarti dia nggak pernah sedetik pun kecil. Itu maha kalau besar. Maha kecil? Maha kecil dia nggak pernah sedetik pun besar.
Paham nggak? Jadi kalau dia maha besar tapi pernah sedetik kecil, hilang mahanya. Dia besar tapi hilang mahanya. Paham nggak Mas ini? Paham lah. Jangan dihanu-hanu. Jangan dihanu-hanu. Bentuk terikat. Oke. Nah, coba KBBI. Maha. Bentuk terikat teramat sangat. Bentuk terikat sangat. Betul. Betul ya? Maha besar, maha mulia. Nah, jadi kalau maha mulia, dia nggak pernah terhinakan sedetik pun. Kalau dia maha suci, dia nggak pernah terkotorin setitik pun. Jadi kalau dia udah kotor sedetik, itu hilang mahanya bang. Betul. Yesus berak. Yesus kencing. Kotor kan? Paham nggak bang bro? Ya tahu. Jadi kalau Tuhan abang, kalau yang abang bilang Yesus itu, rumahnya lebih besar daripada dia. Hilang berarti mahanya ya. Mungkin dia besar dibandingin semut, tapi hilang mahanya ya. Berarti ketika bicara maha besar itu selalu dengan bentuk ya? Kekuasaan segala macam besar. Kalau Nggak ada pembanding kalau dia dibandingin sama sesuatu dia nggak kecil bang. Maha besar. Ya ketika bicara maha besar kemudian bicara tentang tempat, berarti kan berhubungan dengan tempat ini yang dimaksud besar ini bukan sesuatu yang lain. Tetapi maha besar itu artinya bisa digunakan untuk tempat, untuk selain tempat. Nah makanya itu yang saya heran, Tuhan abang ada di dalam surga. Berarti gedean mana surga sama Tuhan abang? Ya kalau bicara tempat otomatis surga. Nah berarti gedean surga daripada Tuhan abang? Iya bicara tempat loh. Iya berarti lebih besar surga daripada Tuhan abang. Iya. Nah itu aja udah nggak maha besar berarti Tuhan abang. Ya ketika bicara maha besar bukan bicara tempat. Jadi Jibril. Jadi karena tempat itu ada batas. Ketika bicara maha besar itu bukan. Oke, berarti maksud abang maha besar itu maha kuasa. Iya, maha kuasa. Oke. Abang tadi bilang bukan tempat. Oke. Berarti abang tadi bilang maha kuasa itu berarti nggak ada yang membatasi, betul nggak? Iya. Maha kuasa. Tuhan abang bisa bohong nggak? Jangan dibatasi. Tuhan abang bisa bohong nggak? Ini gini tentang kemampuan. Tuhan abang bisa bohong nggak? Iya. Dengerin dulu bang. Tentang kemampuan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu dalam pandangan saya dan Kristen. Tuhan abang bisa bohong nggak? Iya bisa. Pernah bohong nggak? Kalau pernah aku belum pernah nemu ya. Yakin? Mungkin ada rujukannya. Kalau yang dia bilang sama adeknya dia mau ikut kondangan terus tiba-tiba dia datang pelan-pelan, diam-diam. Tapi udah nggak usah ke situ, nanti kak jadi perang ayat. Tapi kita udah, abang kemarin udah saya lurusin loh soal tauhid. Ya kan saya juga tauhid bang. Nah ngaku-ngaku kan tauhid. Cuman agak ada variasinya gitu loh. Kalau ada variasinya maksudnya? Kalau Bang Jibril kan tauhid satu. Racing dia tauhidnya. Kalau Kristen kan tauhidnya dikenal dalam 3 pribadi kan gitu. Cara kenal tauhidnya aja yang berarti beda. nyangkutnya abang di sini. Tuhan kita bang, ini Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, mestinya nggak bergantung nggak bang? Tuhan tidak benar Bang Jibril, Tuhan tidak bergantung. Nah terus Yesus bergantung nggak sama bapaknya? Iya sekarang gini. Nah apa itu? Ini Tuhan tidak bergantung. Bisa nggak kita menjadi umat Tuhan tanpa misalnya Nabi Muhammad? Itu saya yang bergantung sama Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad saya nggak kenal Allah. Ya, itu makhluk yang bergantung. Tuhan saya nggak bergantung sama saya. Tuhan saya nggak bergantung sama Nabi Muhammad. Iya bisa nggak? Oh gimana? Itu mah cuma Tuhan saya nggak bergantung sama Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, Allah bisa buat nabi lain. Tuhan saya nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Berarti Allah tetap bergantung sama nabi dong, sama utusan. Dia nggak bergantung sama apapun dan siapapun bang. Buktinya dunia ini nggak ada yang bang, dari barat ke barat seluruh dunia ini nggak ada yang nyembah dia pun dia nggak ada masalah, nggak berkurang kemuliaan dia sedikit pun, nggak menambah kemuliaan dia sedikit pun. Kalau itu saya setuju, tapi Bang Jibril bilang
Tuhan itu tidak bergantung. Tapi kenyataannya tanpa utusan tidak bisa. Saya yang nggak kenal, saya yang nggak kenal Allah. Bukan Allah yang nggak kenal saya. Jadi siapa yang bergantung? Jadi siapa yang bergantung? Kan Bang Jibril bilang Tuhan itu tidak bisa bergantung. Tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Tidak bergantung terhadap apapun. Udah jelas tuh tadi. Saya bilang, kalaupun nggak ada nabi, kalau dari barat ke barat nggak ada yang nyembah dia pun nggak ada masalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya tanya sama abang, Yesus itu gimana dia nggak bergantung? Dia napak aja mesti bergantung terhadap gravitasi. Makan aja mesti bergantung sama gigi. Iya. Nggak minum 3 hari aja meninggoy. Di mana Tuhan ya bang? Ya ketuhanannya bukan pada ketuhanan sih. Saya nanya Yesus. Iya ketuhanannya Yesus bukan pada sifat manusianya. Bang, Tetapi kalau abang apa yang pisahkan begitu, dikerjakannya. bang, kalau abang pisahkan kayak gitu, saya juga begitu bang. Kalau saya mati, daging saya yang mati, roh saya nggak mati. Roh saya dari mana? Dari Tuhan. Saya juga kayak gitu. Come on lah, be honest lah, jujur lah, jangan kayak gitulah. Kalau kita jujur, Bang Jibril, aku selalu Iya, abang jujur pisahkan dalam Yesus dengan berpendapat. ketuhanannya, Yesus dengan gelarnya. Yang saya tanyakan dia oknumnya, Yesus bergantung. Abang jujur deh, Yesus bergantung nggak? Iya, saya bilang Bang, dalam kekristenan ini saya selalu bilang Yesus sebagai Allah tidak bergantung, tapi sebagai manusia. Ketika ia mengambil kodratnya sebagai manusia, ia bergantung. Jadi saya Tuhan juga. Jadi saya Tuhan juga. Oh, saya nggak, daging saya tergantung sama dunia ini. Roh saya nggak tergantung. Roh saya roh Tuhan. Berarti saya Tuhan juga. Tidak, kalau Bang Jibril itu sepenuhnya manusia. Kalau Yesus itu roh saya dari mana? Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Roh saya dari mana? Kalau Bang Jibril kan rohnya dari Tuhan. Hah? Yesus rohnya dari mana? Kalau Bang Jibril berkuasa nggak memberikan nyawa dan mengambil nyawanya kembali? Saya bisa ambil silat sekarang? Ya, berkuasa ngambil nyawa saya sendiri sekarang? memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali, Bang. Bukan berkuasa memberikan doang kan dan balik mengambilnya lagi. kembali. Kan balik lagi. Apa bedanya saya sama Yesus berarti? Ya itu tadi kuasanya yang beda, Bang. Iya, itu kan angan-angan nama cita-cita abang kan? Itu bukan angan-angan, itu sudah terjadi. Yesusnya 2024 tahun yang lalu berjalan di bumi ini dia bergantung kan bang? Gimana? Yesus 2000 tahun yang lalu yang jalan di bumi ini bergantung nggak? Iya bang, kan tadi saya sudah bilang. Kan tadi kita udah setuju Tuhan itu nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Saya sudah bilang tadi bang. Yesus bergantung pada ibunya waktu dia masih bayi. Iya itu kan tadi saya bilang sebagai Allah tidak bergantung, tapi sebagai manusia ia mengambil kodrat manusia, dia bergantung baik pada ya bergantung seperti manusia kita lah, makan tidur. Ya berarti dia manusia dong. Iya, secara wujud dia manusia, tapi sebagai Allah dia tidak bergantung. Kan sebagai Allah firman. Kurang ajar ini. Sebagai Allah, sebagai Tuhan. Ya sebagai Tuhan deh. Enggak sebagai Allah tuh bang. Kalau Tuhan itu gini, karena Allah juga dipanggil Tuhan, Yesus juga dipanggil Tuhan. Kristen seluruh dunia nggak ada yang manggil Yesus itu Allah bang. Abang tahu? Iya sih, cuman. Ayolah. Iya sih, cuman Indonesia doang ya. Kristen seluruh dunia bilang Yesus Tuhan, nggak ada Yesus Allah. Abang malah diledekin, lu kenapa nyembah Tuhan yang orang Muslim? Ya itu kan kalau kita merasa Allah sebagai Tuhan orang Muslim ya otomatis salah. Tapi kalau enggak kan ya salah. Itu kan cuma terjemahan gitu loh. Kita enggak, ini simple ya. Kita bisa agree nggak bang? Tuhan itu pencipta langit bumi serta isinya nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Ya itu kita sepakat Bang Jibril. Kalau Tuhan tidak bergantung kita sudah sepakat. Terus Yesus yang 2000 tahun terakhir, 2000 tahun yang lalu jalan di bumi ini bergantung nggak?
Kalau pembandingnya dengan Yesus itu karena dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, otomatis yang kemanusiaan ini yang bergantung. Oke, jadi Yesus 2000 tahun yang lalu yang jalan di bumi ini bergantung ya? Bergantung, dia makan, dia lapar juga. Berarti ketuhanannya di mana? Ketuhanan berarti ini sifat ilahinya ya, Yesus sebagai Allah tidak bergantung. Sifat ilahinya itu di mana? Ya kita nggak bisa lihat, dia cuma bisa mengklaim dan jadi angan-angan sama cita-cita doang berarti kan? Angan-angan sama cita-cita berarti kalau misalkan saya bilang ya Allah itu di mana kemahakuasaannya? Allah saya nggak berposisi bang, posisi itu makhluk. Nah, itu angan-angan sama cita-cita doang. Itu posisi, nah justru itu angan-angan bang. Bang, makhluk itu berposisi. Abang paham nggak? Dimensi kita ini. Iya dong. Kita memang berposisi. Ini ruangan nih. Ruangan tempat saya duduk sekarang, ini ciptaan bang. Enggak loh, Bang Jibril kan bilang, itu angan-angan sama cita-cita. Sekarang Bang Jibril tunjukkan kemahakuasaannya Allah itu di bagian mana? Abang mau saya tunjukin Allah? Yakin abang? Bang Jibril. Enggak, karena Tuhan saya nggak di dimensi ini bang. Ini dimensi ciptaan. Waktu dan ruang itu ciptaan bang. Paham nggak bang? Laisa kami selisaiun, Allah itu tidak setara, tidak sama dengan ciptaannya. Waktu dan ruang itu ciptaan bang. Coba maksudnya tidak sama dengan ciptaan itu apa? Ciptaan itu ya semua yang kita bisa lihat di sekarang di sini. Ini ciptaan. Iya, maksudnya tidak sama dengan ciptaan itu yang bagaimana? Itu makanya Tuhan saya nggak bisa digambarkan bang. Kalau Tuhan saya bisa digambarkan, apa bedanya Tuhan saya sama berhala-berhala lain bang? Abang sadar nggak? Tuh bapaknya Yesus nggak ada berhala juga. Tahu nggak kenapa? Lanjutin. Tahu nggak kenapa bapaknya Yesus nggak ada berhalanya? Iya, kenapa bang? Karena kalau bapaknya Yesus ada berhalanya, apa bedanya dia dengan berhala-berhala lain bang? Kalau ada berhalanya, ya nggak ada, nggak bisa dilihat. Gimana mau di? Nah, bentuk berhala? Tuh tahu. Kalau berhala kan sesuatu apa sih? Sesuatu yang dituhankan. Sapi di India itu berhala. Apa bedanya Yesus sama berhala bang? Ya inkarnasi itu bukan berhala bang. Inkarnasi. Apa bedanya Yesus sama berhala? Coba dijawab. Ya beda lah. Berhala tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa. Manusia kayak manusia misalnya, hanya manusia saja tidak punya kuasa. Sapi di India itu dituhankan. Ya kan itu urusan mereka. Bang Kian Santang mute ini noise. Gimana Bro Atun? Kalau sapi kan itu keyakinan mereka. Ya sama, Yesus juga keyakinan abang. Apa bedanya bang? Yesus sama berhala? Berbeda. Kalau berhala itu tidak punya kuasa. Kalau pakai kekristenan, Yesus itu adalah wujud ya sama. dari kuasa Orang India bilang sapi itu berkuasa juga bang. Bukan. Yesus itu wujud dari kuasa Allah. Bukti dari kemahakuasaan Allah itu adalah Yesus. Kan? Itu bagi Kristen. Bang, bedanya berhala sama Yesus bang. Coba dikasih tahu saya. Berhala nggak pernah bilang dirinya Tuhan. Yesus nggak pernah bilang dirinya Tuhan. Berhala nggak pernah minta disembah. Yesus nggak pernah minta disembah. Ya saya sudah bilang tadi bang. Dalam kekristenan berhala yang lain tidak punya kuasa. Iya, menurut orang India sana bang, orang Hindu, sapi mereka itu Tuhan mereka, itu mereka punya kuasa. Enggak, mereka cuma menyucikan.
Abang tahu nggak mengatakan sapi punya kuasa. Mereka mensucikan dia itu kendaraan sapi Tuhannya, abang tahu nggak? Nah, itu baru betul. Tuh tahu. Kendaraan Tuhannya mensucikan. Disuci. Bukan mengatakan dia maha kuasa, sapi maha kuasa. Abang mensucikan Yesus nggak? Lah, dari situ aja kan Bang Jibril sudah keliru. Abang mensucikan Yesus nggak? Nah, kalau saya betul, karena itu Yesus itu kan Tuhan, makanya kita. Abang mensucikan Yesus? Bukan mensucikan itu apa sih berarti? Apa? Intinya mengakui kalau dia itu tidak berdosa. Mensucikan itu berarti apa sih? Ya mengakui kesuciannya dia sebagai manusia sempurna tidak berdosa gitu, Bang. Tunggu bentar. Masuk gak noise gak? Noise gak? Aman. Sorry. Tadi apa mana? Sampai ke apa tuh? Apa bedanya Yesus sama berhala? Ya berbeda tadi udah jawab, Bang. Apa? Sampai dimenyucikan. Sampai di? Suci, menyucikan. Oh ya, menyucikan. Oh, kita definisikan berhala ya. Berhala menurut KBBI adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan. Abang paham gak itu artinya? Iya. Sesuatu yang didewakan. Coba aku buka KBBI. Berhala. Patung dewa atau sesuatu yang patung dewa atau sesuatu yang minum sih. Menurut Bang JJ, berhala itu apa, Bang? Ya seperti yang dikatakan sama Bang Jibril, karena saya di sini juga sambil nyari-nyari kan apa yang dikatakan, saya cari menurut KBBI lo ya. Patung dewa atau sesuatu yang didewakan, berhala itu artinya. Jadi kalau patung Hindu Buddha itu yang didewakan itu oknumnya, dan ada berhalanya, ada patungnya. Sekarang kalau kita lihat sekitar ini, Bang Bro Admin ini Katolik, dia di gerejanya ada patung Yesus. Itu didewakan nggak? Dituhankan nggak itu? Yesus yang dituhankan kan bukan patungnya, Bang. Iya, yang kita anukan bukan bentuknya. Yang kita agungkan, yang kita muliakan bukan patungnya. Mantap. Tapi gini memang mantap. Berhala itu kan ciptaannya. Bisa benda mati, bisa patung. Kalau Yesus ini kan dia itu dari Allah dulu mengambil rupa manusia, bukan dari manusia jadi Tuhan, enggak seperti itu konsepnya, Bang. Makanya berbeda. Apa bedanya berhala Yesus sama berhala Buddha, Bang? Atau berhala? Menurut kepercayaan mereka itu Tuhan mereka, itu ciptaannya, itu buatannya yang bisa dilihat, bisa dipegang, makanya dijadiin berhala. Habis itu mereka nggak nyembah patungnya. Abang kalau ke Hindu tempat Buddha, mereka nggak nyembah, itu cuma cuma lambang, cuma simbol kata mereka. Nah, fungsi Yesus, patung-patung berhala Yesus di gereja Abang? Gereja Abang apa fungsinya? Oh, ini menyembah patungnya ya. Orang Hindu sama Buddha nggak nyembah patung Budanya, Bang? Ya, ini yang kita bahas patungnya ya, bukan pribadinya ya. Bukan. Oh. Nah itu kalau menurut saya. Kalau patung itu. Silakan Bang. Itu kan cuman simbol bagi kita, Bang Jibril. Artinya sama juga, mungkin sama kayak orang India bilang aduh patung itu kan, mereka nak nyembah patungnya kan, begitu kan? Jadi sama-sama simbol ya, Bang? Iya, simbol bagi kita itu. Kenapa?
gitu. Biar kita bisa pengingat terus kayak salib, ya kan? Kayak salib itu, oh simbol pengingat bagi kita, dia mati tebus dosa kita di salib, begitu. Bukan berarti kita harus, bedanya kita sama mereka itu, kita tidak nunduk di salibnya, Bang. Oke. Iya, jadi bagi saya itu simbol. Iya. Bukan salibnya yang kita tunduk, apa simbol mengingatkan bagi kita. Ya, instrumen Ini alat imamnya Bro Admin nih. Ngapain nih? Iya sama, semua yang dalam bentuk visual, baik gambar, video, patung yang menceritakan tentang Yesus di dalam Alkitab itu fungsinya hanya untuk mengingatkan, menambah makna, begitu Bang. Untuk benar-benar mengenal Yesus di dalam Alkitab. Termasuk itu, bayi Yesus, mencium bayi Yesus itu kan wujud dari cerita yang ada di dalam Alkitab ketika para Majus itu datang. Ajarin saya dong Bang, di mana Nabi Ibrahim ngajarin itu Bang? Sebentar, bukan soal Nabi Ibrahim kan, orang Kristen gak kenal Ibrahim tuh Bang. Atau Abraham? Enggak ada, itu dalam perjanjian baru di mana bayi Yesus didatangi oleh 3 raja dari timur. Mereka datang bahkan menyembah dan memberikan persembahan. Oh, 3 orang magi itu? Iya, 3 orang magi itu Zoroastrian Bang? Ya intinya sejak lahir itu orang Yesus, Zoroaster, mereka penyembah api. Iya, intinya gini loh, Yesus itu waktu bayi didatangi 3 orang raja. Nah, itu sebagai wujud penghormatan, begitu juga yang dilakukan tadi. Saya baca ini, Zoroaster, seorang nabi dari Persia yang diperkirakan mati tahun 551, walaupun berapa ahli memperkirakan jauh lebih dari dulu itu, ia menyembah ilah Ahura Mazda. Agama yang dididikannya ini dualistis dengan kepercayaan kuat pada setan dan suatu kuasa jantan. Dan kepada para malaikat, dikemukakan bahwa agama ini berpengaruh atas Yudaisme dalam 2 abad terakhir sebelum Masehi yang tercermin dalam Alkitab Daniel dan tulisan-tulisan tertentu, apokrifa, pseudogrifa, dan orang Majus dari timur yang katanya datang mengunjungi Yesus di Matius 21, betul nggak? Iya. Mungkin adalah ahli-ahli perbintangan dan hubungan kepercayaan Zoroaster. Mereka nyembah matahari Bang, nyembah api Bang. Ya api, matahari, makanya mereka datang mengikuti bintang sih. Waduh, kan kita Abrahamik Bang. Bintang. Kan ajaran kita ajaran Abrahamik Bang. Kok tiba-tiba Abang ngikutin penyembah pagan sih? Penyembah, mereka datang menyembah Yesus. Iya. Bukan kita. Kok Abang malah ngikutin? Nah itu Abang ngikutin orang pagan itu. Ya enggak, saya ngikuti para murid. Itu framing kalau lah, kok kan Abang yang bawa si Zoroaster ke sini? Ya, tadi saya sudah bilang kita kembali ke patung. Supaya pembahasannya tidak loncat-loncat. Oke, kan Bang Jibril mengkoreksi patungnya ya. Tetapi dalam kekristenan, di balik patung, di balik wujud visual, gambar, film, foto atau lukisan, itu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Abang tahu nggak kenapa dari Nabi sebuah cerita? Abang tahu nggak kenapa? Benar, saya nggak ngomong. Saya mau bertanya balik, Bang. Nggak, Abang tahu nggak kenapa Nabi Nuh itu ada apa namanya, ada banjir bandang, dihancurin semua umatnya, ditenggelamin. Tahu nggak kenapa? Ya kenapa coba? Karena umatnya penyembah berhala Bang. Berhala itu harus patung atau benda? Harus patung dong, berbentuk dong. Kan tadi kita udah berhala, kita udah KBBI-in. Sesuatu yang didewakan, patung dewa atau sesuatu yang didewakan. History will repeat itself, sejarah akan selalu berulang Bang. Nabi Nuh waktu itu, umatnya, itu penyembah berhala semua Bang. Tuhan yang tidak terlihat, Tuhan yang gak ada berhalanya, ngasih firman ke Nabi Nuh, suruh bikin bahtera. Nabi ini udah kasih tahu tuh semua umatnya. Apa umatnya bilang? Mana Allahmu nggak kelihatan, mana kuasanya? Lihat nih Tuhan saya, ada berhalanya, ada kuasanya, turun dia, lihat bisa digambarkan. Lihat ada berhalanya, ada batunya. Ini Tuhan saya.
History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Sejarah akan selalu berulang. Apakah itu berlaku Kira-kira juga? Kira-kira di posisi Saya ini tanya dulu. Kira-kira di posisi ini abang ya, abang saya klarifikasi di dulu. Nabi Nuh atau di lawannya? Enggak, saya klarifikasi dulu. Apakah sejarah berulang berlaku untuk Islam juga? History will repeat itself, yes. Berlaku untuk Islam juga? Iya. Oke, waktu itu yang disembah oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan Nuh apa? Penyembah berhala. Iya, apa wujudnya? Berhala, penyembah berhala, apapun itu. Iya, apapun itu kan, bukan hanya patung kan? Apapun itu. Dan mereka posisinya gimana? Kenapa dianggap dia menyembah berhala itu? Apa yang mereka lakukan? Aktivitas apa yang mereka lakukan? Penyembah umatnya Nabi Nuh itu kalau nggak salah bisa di Google, namanya Bani Rasib. Enggak, yang saya tanya, kenapa keturunan Kabil? Selain Nabi Nuh ini itu lari kemana-mana nih? Kita lagi ngomongin berhala, bangku. Iya, makanya saya tanya, ketika non Nuh selain Nuh itu dikatakan penyembah berhala, aktivitas apa yang dia lakukan? Kenapa dikatakan penyembah berhala? Enggak nyembah Tuhan yang nggak kelihatan, bang. Dia itu dikatakan mereka penyembah berhala. Dia itu ngapain? Kenapa dikatakan begitu? Iya, punya Tuhan yang nggak abang masa nggak paham sih sampai sini? Bukan, nggak, saya tuh tanya Bang Jibril, apa yang mereka lakukan berhala ini? Aktivitasnya apa? Mereka punya Tuhan yang berbentuk, bang. Iya, aktivitasnya tuh gimana gitu loh. Wallahualam bisawab. Abang nanyanya Contoh tadi Bang Jibril mengatakan merujuk kepada patung-patung di dalam Katolik, ya kan, kemudian menunjukkan gambar. Ada kalau nggak salah tadi Bapak Uskup ya, yang sedang menunduk ke patung. Pop abang itu. Ya, menunduk ke patung. Nah, yang saya tanya, aktivitas apa yang dilakukan oleh berhala-berhala ini? Bisawab, bang. Mereka Tuhannya berbentuk. Maksudnya mereka punya Tuhan berbentuk lah. Abang juga punya Tuhan berbentuk yang tidak bisa didefinisikan. Bentuk yang tidak bisa didefinisikan itu juga bentuk, bang. Bentuk yang tidak bisa didefinisikan bentuk. Iya. Definisikan Tuhan saya bentuknya. Karena bang bilang dalam Islam kan dikatakan. Enggak, definisikan Tuhan saya yang nggak berbentuk. Iya, Tuhannya abang kan bilang dikatakan sebagai zat yang tidak bisa didefinisikan. Artinya otak manusia ini nggak mampu mendefinisikan, tapi dia itu berwujud, ada barangnya. Apa itu? Itu definisinya. Penjelasan kayak apa itu? Makanya saya gini loh, biar jangan lo. Enggak, abang bilang nggak bisa didefinisikan, itu berarti nggak berbentuk. Nggak berani menjawab. Berhala itu aktivitasnya apa? Berhala yang disebut berhala. Saya tanya aktivitas, bukan klaim. Saya bilang wallahu alam, saya nggak ada datanya. Kalau saya ngomong harus berdata, bang. Lah, tadi saya nggak bisa mengklaim doang. Kenapa tadi menunjukkan misalnya Siwa Krishna Hindu tadi menyembah patung? Menyembah itu artinya yang bagaimana? Saya lihat itu. Lah iya. Saya lihat langsung. Mereka menjadikan itu simbol. Seperti abang menjadikan Yesus berhala. Yesus itu simbol, betul nggak? Oke, karena menjadikan simbol, karena menjadikan sesuatu menjadi sebuah simbol itu disebut berhala. Karena mengakui sesuatu segala sebagai sesuatu. Kalau abang nanya definisi saya ya, berhala itu bang, segala sesuatu yang dituhankan selain Allah itu berhala. Lah, sekarang ganti, segala sesuatu dituhankan. Tadi mengatakan sebagai simbol. Yang benar yang mana? Kan saya bilang kalau menurut saya. Kan tadi saya menurut KBBI. Yang barusan menurut saya, paham nggak? Oke, menurut Bang Jibril apa? Kalau menurut saya, segala sesuatu yang dituhankan selain Allah itu berhala. Yang dituhankan tuh? Ya, abang nyembah anak Maria. Habis itu orang Hindu nyembah Buddha. Itu berhala semua tuh. Ada orang Yunani nyembah Zeus, berhala. Semua itu berhala selain Allah. La ilaha illallah. Pesan semua nabi sebelum Nabi Muhammad, la ilaha illallah. Nggak ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang ngajarin Tuhannya berbentuk, bang.
ada berhalanya? Nggak pernah, nggak ada. Ajaran Yunani aja tiba-tiba masuk, sinkretisme. Tuhan 3 in 1, Trinitas, Kapitolin Triad, dari Tertullianus di abad kedua, lahir 155, meninggal tahun 220. Abang tahu semua ini. Jangan menutup mata lah. Ini supaya seru Jips ya. Jadi Bro Admin ini menuhankan Yesus itu karena saksinya ada banyak. Yang gue paling bingung itu Tritunggal saksinya siapa? Nah gitu. Ayo Bro Admin masuk. Ini topik favoritmu kan? Saksi. Enggak, tadi aku masih favorit itu di soal patung sama berhala. Aku lagi ini juga. Gini loh, Berhala itu secara definisi, berhala itu secara definisi patung dewa atau patung Tuhan atau sesuatu yang didewakan. Yesus dalam bentuk patung masuk nggak berhala? Enggak bang, kita Yesusnya sendiri saja bukan berhala. Ini kan yang tadi saya bilang kan, pembodohan kan? Kok pembodohan sih? Bang, kalau ada patung Nabi Muhammad, saya bilang itu berhala bang. Saya cukup jujur untuk ada di diskusi sini. Abang nggak mau ngaku Yesus yang dipatung itu berhala. Nggak cukup jujur abang untuk duduk di sini. Paham nggak? Nah, begini Bang Jibril, boleh saya bertanya? Silakan. Begini kan, kita kan sudah ngomong tadi batu, patung, gambar ya kan. Nah, bagaimana definisi teman-teman kita atau umat Islam itu ke Arab? Oke. Wajib memegang definisinya. Saya suka nih. Gini bang. Artinya betul. Kan itu sebuah batu kan? Betul. Kita definisikan ya bang ya. Ini saya tunjukin aja langsung datanya. Abang bisa lihat handphonenya nggak bang? Iya. Abang bisa lihat handphonenya? Bisa. Oke. Nih saya buka ya datanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, belum muncul bang. Kecilin. Udah muncul. Sorry res, gue kecilin. Umat Islam bang, ini ada namanya Ka'bah. Ini sebagai kiblat kami. Ini arah. Ini bukan yang kami sembah. Kenapa? Saya tunjukin ya bang ya. Di Ka'bah ini setiap tahun kiswah itu benang ini bahan ini bang. Ininya itu diganti dan Ka'bah diinjek-injek bang, sama puluhan orang. Abang tinggal Google aja kiswah changing. Ka'bah itu diinjek-injek bang. Dari 2 miliar umat muslim, abang pernah dengar nggak? Wah, sesembahan kami diinjak-injak. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak umat muslim bilang, wah sesembahan kami diinjak-injak? Pernah nggak bang? Nggak pernah kan? Karena kami tahu ini bukan sesembahan kami bang. Ini arah bang. Ka'bah ini udah hancur 4 kali. Nggak ada masalah. Karena kami tahu ini bukan sesembahan kami. Sekarang saya tanya, yang abang nggak ngaku berhala itu, kalau berhala Yesus diinjak-injak ada yang marah nggak bang? Nggak ada bang. Ya marah lah. Hah? Bro admin nggak jujurnya. Coba patung Yesus yang besar itu. Coba seberapa nggak jujurnya nih orang. Guyur. Bang JJ aja bisa jujur loh. Bang, waktu patung Yesus itu yang besar apa nggak dibersihin? Enggak, next time bro admin kalau mau ngomong at least jujur deh. Gue ini apa namanya? Gimana sih Bang JJ? Bang JJ aja at least bisa jujur loh. Iya kalau dari segi keimanan saya marah. Sampai 600.000 US dollar. Res, sorry gue mute. Bang JJ, kalau Bang JJ Google, kalau Bang JJ pelajari, Bang JJ lihat Google yang namanya Second Temple. Ini Bang JJ lihat handphonenya nggak? Second Temple. Nah, Second Temple ini bang, ini apa namanya? Tempel Solomon bang.
Ini bentuknya seperti ini bang. Abang kalau baca Bible, Yesus marah ada orang jualan di sekitaran bait suci. Iya betul ada. Nah, ini bait sucinya bang. Bait sucinya seperti ini. Nabi Ibrahim atau abdi abang Abraham itu membangunkan ini untuk Ishak. Dan Nabi Ibrahim juga membangunkan ini untuk Ismail. Abang tahu nggak? Second Temple ini hancur di tahun 70. Second Temple ini dihancurkan oleh Romawi tahun 70. Kalau Second Temple ini ada, ini sekarang saya baca dari Sefaria, Misnah Sukah. Ini kitab fikih mereka. Kalau mereka punya Second Temple sampai sekarang, kita baca ya. Mereka ngapain sih di bait suci mereka? Setiap hari mereka akan mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan, tolong selamatkan kami. Tuhan, tolong berikan kami keberhasilan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda, ini Rabi Yahudi nih. Rabi Yehuda mengatakan bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Jadi Yahudi bang, waktu mereka punya Second Temple, mereka tawaf di sini bang 7 kali. Abang tahu nggak sekarang ini kejadiannya gimana? Kalau sekarang saya Google Jews praying atau Yahudi berdoa, karena Second Temple itu hancur bang, nih Second Temple yang ini hancur, tinggal 1 dinding bang yang hidup, yang masih ada. Sekarang Yahudi sampai menangisi dinding ini bang, sampai mereka sebut ini dinding ratapan, karena mereka meratapi bait El mereka yang sudah hancur. Ini tanah suci mereka bang, mereka dimanapun, ini kiblat mereka bang. Mereka dimanapun, ya, ini orang Yahudi di masjid, doanya ke arah bait El mereka. Ini ajaran Ishak, ini ajaran Ismail. Nah tiba-tiba ada Tuhan bang, yang ada wujudnya, ada berhalanya, dijadikan simbol. Tiba-tiba Trinitas lah, Tritunggal lah, ganjil genap lah, saya nggak paham tuh. Tiba-tiba ada ajaran bukan Abrahamik, tiba-tiba ajaran pagan yang mencampuri agama Ibrahim. Semua ajaran Abraham ada kiblatnya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadku. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana Ustad? Lagi di Menara. Masya Allah. Boleh dibuka nggak kameranya? Nah, tuh Ustadz saya lagi di Ka'bah. Jam-jam tower. Masya Allah. Itu tanah suci kami bang. Iya tahu. Nah tanah sucinya Bani Israel itu ada di Bait El. Nah tanah sucinya abang di mana bang? Kalau sejarah Alkitabnya ya Yerusalem. Itu Bani Israel. Mereka berkiblat ke sana. Artinya maksudnya Abang Jibril sini ada hubungannya sama kita di Indonesia begitu? Loh, semua orang umat Yahudi kalau lagi di Indonesia, lagi di mana, mereka tetap tetap menghadap ke Bait El mereka. Seluruh umat Muslim kalau berdoa diperintahkan untuk menghadap ke Baitullah. Abang kiblatnya kemana? Kok bisa ya Paulus ke Mekah ya?
Widih, pakai lambang api di Mekah coy, sadis. Alhamdulillah Yayasan Apologet Islam Indonesia sudah menginjak tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah, Masya Allah. Padahal Paulus itu nggak boleh loh, dilarang ke Mekah loh. Bentar, Bro Admin, saya doain semoga kamu bisa ke sini suatu saat nanti, insya Allah. Wah, amin. Nggak, Bang JJ. Bang JJ sekarang keimanannya gimana sih? Bro Adminnya udah turun. Oke, lanjut. Bagaimana Bang Jibril? Bang JJ sekarang keimanannya bagaimana? Maksudnya yang ada di hati Abang. Abang tuh mengimani Tuhan yang seperti apa sih? Juru selamat itu satu, ya kan, menebus dosa sudah. Menebus dosa? Penebus dosa. Penebus dosa. Dosa siapa Bang? Dosa kita, dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Kalau nggak percaya silahkan, nggak apa-apa. Kalau saya mau Tuhan yang bukan maha pendendam Bang, tapi saya mau Tuhan yang maha pengampun. Maksud? Kalau dalam Islam Bang, Nabi Adam begitu melakukan kesalahan, dia diturunkan ke bumi, habis itu diampuni Bang. Nggak ada dosa-dosa waris. Karena dari perspektif saya ya, kalau Tuhan yang mewarisi dosa ke anak, ke cucu, itu Tuhan yang maha pendendam Bang, bukan maha pengampun. Terus saya lupa ya ayatnya itu. Terus yang bilang manusia awalnya sudah jatuh ke dalam dosa itu bagaimana? Itu di Bible Abang. Ya awal ini siapa? Itu di perjanjian baru kan Bang? Ya saya lupa, saya ada ayatnya itu tapi saya lupa ada ayatnya. Iya, itu pasti di perjanjian baru Bang. Karena konsep tebus dosa ini Bang, cuma ada di perjanjian baru. Nabi-nabi sebelum ini nggak mempercayai Bang. Nabi-nabi sebelum ini, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum Nabi Isa, itu nggak ada konsep tebus dosa Bang. Konsep tebus dosa itu ada di agama pagan Bang. Zeus, Mitra, Horus itu mesti menumbalkan manusia. Ajaran nabi-nabi kita itu taubat Bang, taubatan nasuha, minta ampun. Iya sama Bang, harus tobat. Lah tapi Abang bilang tadi mesti percaya Tuhan menebus dosa? Iya yang percaya, makanya kan ada ayat di situ dibilang ada yang tertulis, saya lupa apa ada ayatnya itu, kayak yang perempuan sundal apa, karena kan pas hari itu kan mereka percaya yakin, karena orang mungkin terlalu pintar ke apa, jadi ya sudah tidak percaya. Ya kalau itu kan iman Bang. Kalau kita percaya sama Tuhan itu iman. Orang yang nggak percaya Tuhan ya nggak bisa selamat lah. Gimana kita mau masuk ke surga yang Tuhannya kita nggak percayai? Nggak bisa dong. Kalau percaya